Rizky Bilar justru keluar dari rumahnya saat aparat datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pada sang istri Lesti Kejora. Alhasil bukan Rizky Bilar yang mendampingi polisi selama proses olah TKP berlangsung pada Senin 3 Oktober 2022. Namun sang kakak Rizky Bilar lah yang menggantikan posisi adiknya. Hal ini dibenarkan oleh kesaksian Yeni, ketua RT setempat yang ikut menemani olah TKP. Yeni menjelaskan alasan kedatangannya. Tak sendiri, Yeni justru bersama kakak kandung Rizky Bilar. Dirinya mengungkap Bilar sebenarnya sempat berada di TKP. Akan tetapi saat polisi datang, suami Lesti Kejora itu justru menghindar. Menurut pantauan Tribun News sebelumnya, 5 orang polisi meninggalkan kediaman Lesti Kejora dan Rizky Bilar pada Senin 3 Oktober, sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Polisi membenarkan telah melakukan olah TKP 2 kali di kediaman Lesti dan Bilar. Hal itu dibenarkan AKP Nurma Dewi saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Untuk saat ini, polisi tengah mencari bukti lain berupa hasil visum dari Lesti Kejora dan CCTV di tempat kejadian. Jadi kita cuma mengawas doang, jadi polisi yang ngurus-ngurus TKP-nya. Jadi kita cuma ngeliatin aja Pak, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan di situ tidak ada Bilar ya Bu ya? Tidak ada, pas itu kan pas kita datang, polisi datang dia langsung keluar. Bu, ngurus-ngurus yang dimaksud kayak gimana Bu? Misalnya ngecek doang atau ngegarisin atau apa Bu yang Ngecek, dilakukan jadi polisi? kan difoto sama bagian TKP-nya. Jadi saya cuma menyaksikan aja Pak, jadi saya nggak bisa ngasih info yang lebih mendalam. Kenapa Bilar keluar Bu saat itu Ibu menanyakan? Iya Bu, barangkali polisi menjelaskan. Iya, soalnya kan tadi ada polisi cuma mau TKP, dia nggak ngomong ketemu Pak Bilar. Jadi Pak Bilarnya mungkin dia nggak berusaha ketemunya sama buat TKP doang gitu. Ibu tadi melihat apakah Bilar keluarnya dengan ada orang yang mendampingi kah atau mungkin sendiri membawa mobil? Saya sih cuma melihatnya Bilar doang yang sama supir, nggak lihat samping-sampingnya nggak. Bu, ada pihak dari keluarga Lesti tadi nggak Bu? Kakaknya doang, kakaknya Bilar. Lesti nggak ada? Lesti nggak ada. Dari keluarganya atau kakaknya atau Dari keluarganya nggak ada. manajernya? Nggak ada. Sama sekali. Jadi situasi rumah siapa aja Bu yang ada di situ saat itu Bu? Ya penjaganya aja sama kakaknya Bilar, udah. Tadi berapa lokasi sih Bu yang jadi olah? Kamarnya Lesti, kamarnya El, kamar mandi ya, udah. Cuma itu doang yang di TKP. Tapi pas di TKP si Bilar nih ikut rangkaian TKP-nya nggak? Ya, kan keluar. Sudah keberapa kali sih? Yang Ibu mendampingi di Ya kalau dalam? saya ya baru pertama. Kebetulan kan saya tadi lagi dentik ya keliling ya sama kader-kader Jumatik. Kebetulan polisi pas nyari RT, kebetulan saya ada di situ. Jadi minta nemenin. Ibu kalau sekarang berarti pas tadi Ibu keluar polisinya ada 4 orang, apakah sekarang udah keluar semua atau masih ada yang tersisa di rumah? Oh tadi udah keluar semua. Udah pulang semua ya? Oke, baik. Bu mau nanya, tadi dari pihak kepolisian atau penyidik, adakah membawa alat bukti dari kediaman Bilar sendiri? Oh nggak ada, nggak ada. Berarti pure foto-foto Cuma aja foto ya? doang. Foto-foto doang berarti Bu kegiatannya Bu? Iya. Bu, tadi pas lagi foto dijelasin nggak ini tempat apa, kejadian apa gitu? Tempat tidur aja. Tempat tidur, kamar mandi, sama kamarnya El udah. Ada peragaan Reka penyiksaan? adegan Nggak gitu ada. gitu. Reka Nggak ada. adegan nggak ada. Kejadiannya nggak diceritain ya Bu? Nggak diceritain. Ibu kalau suasana rumah dari Bilar sendiri di dalam apakah banyak orang atau mungkin hanya 1-2 orang saja, karyawan saja atau gimana? Sepi. 2 orang. Biasanya Berarti kan nggak ada banyak yang aktivitas ya, Bu, ya? sepi. Berarti tidak ada aktivitas? Nggak ada sama sekali. Ibu tadi total yang masuk ke dalam rumah Bilar berapa penyidik? Kita 9-an ada. 9 orang ya. Ibu kan beredar kabar juga kalau misalnya Lesti sudah membawa barang-barangnya keluar dari kamar. Oh, saya Mungkin nggak tadi tahu. ketika di kamar Ibu ada buka-buka gitu. Saya kalau barang-barang itu saya nggak tahu. Bu, RT, maaf, selama ini ada laporan nggak sih suka ada keributan? Kepolisian sudah menaikkan status kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Lesti Kejora dengan terlapor Rizky Bilar ke tahap penyidikan. Aparat kepolisian pun sudah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di rumah Lesti Kejora dan Rizky Bilar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin 3 Oktober. Pantauan tribunnews.com di lokasi 5 polisi yang melakukan olah TKP meninggalkan kediaman Lesti Kejora sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh AKP
Nurma Dewi. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Untuk saat ini, polisi sedang mencari bukti lain berupa CCTV di tempat kejadian. Kepolisian pun merencanakan bakal memeriksa Rizky Bilar pada Kamis 6 Oktober mendatang. Nantinya dalam pemeriksaan terhadap Rizky Bilar akan disesuaikan dengan hasil olah TKP yang dilakukan polisi. Sebelumnya AKP Nurma Dewi mengatakan bila dalam kasus tersebut pihaknya sudah menemukan unsur tindak pidana. Kata Nurma, sebelumnya pihaknya sudah memeriksa 2 saksi perihal kasus dugaan KDRT tersebut. Seorang karyawan manajemen Rizky Bilar dan Lesti Kejora berinisial N dan pengasuh anak keduanya berinisial F disebut telah dimintai keterangan. Pedangdut Lesti Kejora dikabarkan telah pulang dari rumah sakit. Kabar Lesti Kejora pulang dibenarkan oleh seorang dokter rumah sakit Bunda Menteng, Dr. Puspa Hawidiowati. Dr. Puspa menyebut Lesti Kejora sudah diperbolehkan pulang kemarin pada Minggu 2 Oktober 2022. Menurut Dr. Puspa, Lesti Kejora yang minta untuk pulang dan beristirahat di rumah. Meski sudah diizinkan pulang, namun kondisi Lesti belum sepenuhnya pulih. Dr. Puspa menyebut pihaknya terus memantau kondisi Lesti setiap hari. Pasalnya saat pulang ke rumah tekanan darah Lesti terbilang masih rendah. Diduga kondisi ini terjadi karena kurangnya asupan makan. Diwartakan sebelumnya Dr. Puspa menyebut istri Rizky Bilar itu menjalani perawatan oleh beberapa sekaligus dokter. Diduga akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Bilar, Lesti mengalami cedera di kepalanya. Lesti telah menjalani pemeriksaan oleh dokter THT, ortopedi hingga spesialis saraf untuk cedera kepala. Di sisi lain, seorang sumber yang tak mau disebutkan namanya turut membongkar kondisi Lesti. Disebutkan badan Lesti masih lemah dan belum mau makan. Bahkan sempat beredar kabar luka yang dialami Lesti itu cukup parah. Lesti disebut mengalami cedera hingga tulang kerongkongannya bergeser.
Pedangdut Lesti Kejora diduga mematikan alat komunikasinya setelah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dugaan ini disampaikan oleh rekan satu profesinya, Saiful Jamil, yang mencoba menghubungi Lesti. Menurut pengakuan Saiful Jamil, ia berusaha mengirimkan chat ke WhatsApp Lesti untuk menanyakan kondisi sang pedangdut. Sayangnya pesan atau chat yang sudah dikirim sejak 3 hari yang lalu hanya centang satu di WhatsApp alias tidak terkirim. Mantan suami Dewi Persik ini pun menduga bahwa Lesti mematikan alat komunikasinya setelah kejadian naas yang menimpanya. Hal itu dikatakan Saiful saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober. Dalam kesempatan yang sama, Saiful Jamil juga mengungkapkan bahwa Lesti sudah pulang dari rumah sakit setelah mendapat perawatan berhari-hari karena menjadi korban kekerasan suaminya. Kondisi sang biduan disebut sudah membaik sehingga bisa pulang ke rumah. Sebagaimana yang telah diketahui, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Menurut laporan Lesti kepada pihak kepolisian, Rizky Bilar mendorong, membanting hingga mencekik Lesti setelah ketahuan berselingkuh. Saat itu Lesti meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya, namun Rizky Bilar malah emosi dan melakukan kekerasan. Karena tindakan tersebut, Lesti juga mengaku mendapatkan beberapa luka seperti di tangan dan leher. Sebelum menikah, rupanya Rizky Bilar pernah mengaku jika Lesti Kejora bukan tipe wanita idamannya. Dikutip dari YouTube Irfan Hakim Story pada Senin 3 Oktober, ia membagikan file video lawas bertuliskan bulan Oktober 2020. Dalam video tersebut, Irfan Hakim dan Soimah melakukan panggilan video bersama Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Saat itu, Soimah terlihat meragukan keseriusan Rizky Bilar terhadap Lesti. Soimah menilai bahwa Lesti Kejora bukan tipe wanita idaman Rizky Bilar. Hal ini pun diakui oleh Rizky yang ternyata sudah terus terang kepada Lesti Kejora sebelumnya. Bahkan Bilar juga mengaku bahwa banyak penggemar yang meragukan hubungan mereka. Di sisi lain, Lesti juga dibanding-bandingkan dengan mantan Bilar sebelum-sebelumnya. Bilar berdalih bahwa dirinya tak memandang fisik sebagai kriteria pendamping hidupnya. Meski Lesti bukan tipe wanita idamannya, Bilar merasa nyaman saat berada di dekat Lesti. Namun pernyataan Bilar tersebut tidak berhasil meyakinkan hati Soimah. Soimah justru berdalih jika yang dirasakan Bilar saat ini adalah hal biasa. Irfan pun memberi peringatan kepada Bilar untuk tak berbuat macam-macam kepada Lesti. Irfan tak ingin Bilar membuat Lesti kecewa berkali-kali. Bilar mengaku sudah terbuka dengan sikap buruknya kepada Lesti. Jawaban Bilar pun masih belum dapat meyakinkan Soimah. Irfan pun ingin agar saat itu Bilar dan Lesti saling mengenal lebih dalam sebelum memutuskan untuk menikah. Irfan pun ingin Lesti benar-benar sadar dan tak terbuai dengan rasa cinta kepada Bilar. Bilar pun kembali meyakinkan Soimah dan Irfan bahwa dirinya memang benar-benar sayang kepada Lesti. Namun Soimah tetap mencecar Bilar terkait keseriusannya dengan Lesti. Sayangnya saat Bilar belum selesai membeberkan jawabannya, ponsel Irfan tiba-tiba mati.
Pedangdut kembar Rizky DA dan Ridho DA ikut memberikan dukungannya kepada sesama rekan penyanyi Lesti Kejora yang diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Mereka berdua terlihat kompak memberikan dukungannya melalui media sosial. Seperti diketahui, Lesti Kejora diduga mengalami KDRT oleh suaminya Rizky Bilar. Hal itu membuat rekan-rekan sesama profesinya terenyuh dan memberikan dukungannya. Lewat Instagram, Rizky DA dan Ridho DA menuliskan tentang kesabaran dan keikhlasan. Lewat Instagram, Rizky DA dan Ridho DA menuliskan tentang kesabaran dan keikhlasan. Selain itu, Rizky DA dan Ridho DA juga menyinggung alasan dibalik sebuah cobaan yang hadir di kehidupan seseorang. Menurut pedangdut kembar itu, ada 3 hal cobaan yang hadir dalam kehidupan. Lebih lanjut, Rizky DA dan Ridho memberikan semangat agar Lesti Kejora segera bangkit dari masalah ini. Tak sedikit warganet turut memberikan komentar di unggahan itu dengan beragam reaksi. Seperti diketahui, Lesti Kejora melaporkan sang suami Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September. Lesti Kejora melaporkan masalah tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan KDRT terhadap Rizky Bilar, ibu satu anak itu menjalani visum. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Lesti Kejora maupun Rizky Bilar atas laporan polisi terkait dugaan KDRT tersebut. Sebagai informasi, Lesti menikah dengan Rizky Bilar pada tahun 2021. Setelah menikah, pasangan ini dianugerahi 1 orang anak laki-laki. Anak mereka bernama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Kalau itu mungkin menguatkan doang, nggak jauh lagi, nggak ada hal-hal yang bagaimana semuanya kan gimana keadaannya enggak, karena sana juga lagi ini juga kan. Tapi Ada rencana terakhir menjenguk nggak? Oh ini mungkin teman-teman aja kali, kita dengerin kabar aja. terakhir ketemu Bilar di mana? Di main bola kemarin kan, minggu lalu lah semuanya. Gimana? Lihat dia. Biasa aja seperti biasa main bola, kita intensitas untuk ngobrol juga hanya di lapangan, nggak ada yang bahas-bahas yang lain. Tapi kalian mengira nggak sih jika Bilar itu temperamen dengan kalian sering bermain bola bareng ya? Sempat mengira? Sering merhatiin sih, karena memang kalau memang orang tahu menilai seseorang itu pasti biasanya diperhatiin dari dari logat bicara, dan kita juga jarang banget untuk ngobrol gitu. Kalau untuk ketemu ya ketemu aja gitu, main ya main aja gitu. Kalau untuk ngobrol banget sih enggak. Rizky sendiri gimana sih? Ya dulu kan pernah nggak ini sama Bilar kan, setelah mereka menikah. Terus pernah gimana lihat dia gitu keakrabannya sama kembali sama Rizky gitu. Enggak, Rizky ketika ketemu awal sama Bilar nih gimana gitu loh. Dulu kan sempat canggung nggak sih dia pertama kali ya? sempat kesel atau apa dulunya waktu dia setelah menikah sama Lesti gitu. Justru ini ketemu sama Bilar kan waktu pertama kali itu kan Bilar kan nggak ada masalah gitu, dan kita juga baik-baik aja. Itu kenapa harus kita kesel dengan orang yang tidak bermasalah gitu. Jadi ya berteman baik aja sebenarnya. Justru ini hal yang baik ketika kita memang mau menyambung silaturahmi gitu. Apalagi Pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven mendatangi Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kedatangan Baim Wong dan Paula bertujuan untuk meminta maaf atas video prank soal laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Selain itu, Baim juga menyampaikan permintaan maaf dengan memposting video yang diunggah dalam akun Instagramnya. Baim Wong mengaku sama sekali tidak berpikir kontennya soal KDRT akan merugikan banyak pihak, termasuk pihak kepolisian dan korban kekerasan. Hal tersebut dilakukan Baim Wong lantaran ia merasa punya hubungan baik dengan anggota Polsek, hingga Baim merasa bisa melakukan video prank KDRT. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, Baim juga melontarkan kata maaf kepada korban KDRT. Sementara itu, Baim mengakui kebodohannya karena membuat video prank KDRT. Mendapat kritikan pedas dari warganet, Baim mengucapkan terima kasih. Selain Baim, Paula Verhoeven juga meminta maaf kepada masyarakat. Paula mengaku ia kurang sensitif dan berempati kepada korban KDRT. Diketahui sebelum melakukan video prank KDRT tersebut, Paula sudah mengingatkan Baim. Namun Baim telah mengabaikan saran dari istrinya. Akibat dari aksi Baim dan Paula yang membuat video prank KDRT dapat diancam dengan pasal 220 KUHP tentang laporan palsu.
ya prank dari saudara BW dan saudari P di Polres Jakarta Selatan. Hari ini sudah dilaporkan. Nanti perkembangan lebih jelasnya biar Ibu kasih Humas Polres Jakarta Selatan yang akan dijelaskan. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu. Silakan. Bu, agak maju lagi, Bu. Terima kasih rekan-rekan semua, mohon izin. Sudah kita terima laporan polisi dari saudara kita, sahabat polisi Indonesia, ya. Jadi kejadian yang kemarin yang dilaporkan berupa hanya prank, namun demikian dilaporkan oleh sahabat polisi, ya, ke Polres Jakarta Selatan. Kejadiannya adalah di Polsek Kebayoran Baru. Kebayoran Lama, mohon maaf. Kasus prank KDRT yang dilakukan Baim Wong dan Paula Verhoeven mendapat kritik tajam dari netizen. Sejumlah artis juga menyayangkan aksi Baim Wong dan Paula yang membuat prank KDRT demi konten, salah satunya Augie Fantinus. Aktor sekaligus presenter itu mengaku kaget dengan aksi Baim Wong yang selama ini sudah punya nama besar sebagai seorang konten kreator. Sebagai seseorang yang pernah tersandung kasus hukum, Augie pun memberikan wejangan untuk Baim Wong. Perlu diketahui pada 11 Oktober 2018, Augie ditahan oleh pihak kepolisian karena mengunggah sebuah video seorang oknum polisi disebut menjual tiket pertandingan bola basket Asian Para Games 2018 ke calon penonton di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK. Atas unggahan tersebut, Augie bahkan sempat mendekam di dalam penjara selama 5 bulan. Hal itu disampaikan Augie saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 3 Oktober. Menurutnya, kejadian ini bisa menjadi pelajaran terutama bagi konten kreator agar lebih berhati-hati dalam membuat karya. Augie juga senang banyak sesama rekan artis yang ikut memberi kritik pada Baim Wong. Suami Adriana Bustami itu juga mengingatkan pentingnya pemahaman Undang-Undang ITE bagi pembuat konten. Apalagi kalau konten yang dibuat beresiko menyinggung pihak tertentu hingga bisa memicu masalah hukum. Terakhir, ia berharap kasus yang dialami Baim Wong ini bisa diselesaikan dengan baik. Balik lagi, bagaimana Baim dan kuasa hukum bisa coba untuk berbicara baik-baik, semoga tidak terlalu panjang, tapi balik lagi ini sebuah resiko, karena kalau ada yang tersinggung, mereka melaporkan, balik lagi gue boleh flashback, gue dilaporkan oleh seorang polisi, bukan institusinya, tapi polisi yang merasa dicemarkan nama baiknya, dan itu hak setiap manusia, bukan karena ini polisi atau karena ini siapa gitu. Jadi balik lagi ya semoga bisa diselesaikan secara kekeluargaan, itu yang paling penting. Seperti saya waktu itu juga mencoba untuk kekeluargaan, tapi belum berhasil. Setuju nggak Bang? Kenapa? Kalau setiap konten kreator itu harus tahu hukum-hukum ITE. Perlu hukum-hukum ITE perlu, walaupun bukan detailnya, cuman hukum ITE ini kan masih selalu yang dibilang adalah pasal karet ya. Ini balik lagi nggak beres-beres sih sebenarnya sampai ini direvisi dan lain-lain, cuman perlu sangat tahu. Makanya gue selalu bilang, karena gue juga bikin konten, kita harus tahu. Buat gue sih yang lebih penting adalah bukan undang-undangnya, tapi kita ngerti etika. Karena buat gue manusia dilahirkan, kita belajar mengenai etika dari keluarga kita, itu yang harus terus dijaga. Jadi kalau kita tahu etika, menurut gue kita nggak usah mikirin lagi masalah si undang-undang ITE-nya lagi sih. Itu kalau kira-kira gitu lah. Saya nggak. Judika ikut berduka atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Sebagai pecinta sepak bola, Judika merasa sedih terutama bagi keluarga korban tragedi Stadion Kanjuruhan yang ditinggalkan. Menurut Judika, kondisi keluarga korban saat ini harus menjadi prioritas yang perlu diperhatikan. Hal itu dikatakan Judika saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 3 Oktober. Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan bagi Judika menjadi pelajaran untuk introspeksi diri. Penyanyi asal Sumatera Utara itu juga meminta pemerintah untuk mengusut masalah ini mengingat kejadian serupa sudah sering terjadi. Penyanyi yang tergabung dalam Selebriti FC itu juga berharap kejadian serupa tidak akan pernah terulang kembali. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan merupakan tragedi sepak bola kedua paling mematikan di dunia. Berdasarkan rilis resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, korban tewas akibat kejadian ini mencapai 125 orang. Dengan jumlah korban jiwa sebanyak ini, tragedi
tragedi Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober dipastikan jadi insiden sepak bola paling buruk di Indonesia. Padahal kita sesama pecinta sepak bola lagi nikmatin sebenarnya perkembangan bola kita yang lagi bagus gitu, pelan-pelan naik. Kemarin timnas juga menang, jadi kita lagi euforia, terus ada seperti ini nih. Yang pertama mungkin kita turut berduka cita yang pertama untuk keluarga. Semua kita fokus ke sana dulu. Prioritasnya adalah menangani semua keluarga korban sampai benar-benar beres semuanya, yang meninggal semuanya diperhatikan sampai di rumahnya, sampai dikuburkan. Pokoknya yang sakit sampai semua harus diperhatikan dulu, baru mungkin pulih down. Nah, sekarang kayaknya banyak banget mau diputusin semua, ada FIFA, ada ini. Menurut aku sekarang pulih down. Yang paling penting keluarga korban di ini dulu. Kita semuanya pasti mengkoreksi diri, kita semua kalau menghakimi siapa yang salah pasti semuanya juga pasti jadi berantakan gitu. Kemudian kita semuanya berdoa dulu, kita pemerintah apalagi yang berwenang untuk ini benar-benar kita minta untuk menangani masalah ini dengan sepenuh hati, karena ini udah berulang kali terjadi lagi dan terjadi lagi. Nanti kedepannya ya aku ini sebagai pecinta sepak bola sebenarnya gimana ya, kita pengen bola itu selalu ada gitu, tapi kalau selalu nyawa taruhannya ya nggak mungkin lah gitu. Tindakan tegas harus dari mulai pemerintah, dari PSSI, dari Menpora, dari kepolisian. Ini harus, ini nomor 2 di dunia, nggak tahu ini bisa jadi nomor 1 apa, kita belum tahu perkembangannya semua. Tapi ini sedih banget pokoknya. Aku masih nggak nyangka gitu, itu setelah pertandingan semuanya main-main aja, satu orang tuh langsung seperti itu gitu. Aku bahkan tadinya taunya, aku nggak tahu kalau itu cuman supporter Arema doang gitu. Aku pikir awalnya ribut dengan sesama supporter, tapi ternyata supporternya cuma dari Arema, dan itulah kejadian itu membuat seperti ini. Ya, kita berdoa untuk keluarga semuanya bisa bisa dikasih kekuatan ya, ketabahan. Nggak gampang terima ini, masih ada yang nyari anaknya juga. Ini ketemu, mudah-mudahan semua tertangani dengan. Kita beralih ke informasi lainnya. Tribuners, selebgram yang berada di bawah manajemen Rans Entertainment milik pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yakni Dimas Ahmad, mengalami duka mendalam setelah kehilangan sosok ayahnya Agus. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun turut berduka atas kepulangan ayah Dimas Ahmad pada Senin 26 September. Lantas bagaimana nasib jualan bakso tersebut sepeninggal ayah Dimas Ahmad? Dikutip melalui Instagram pribadi Dimas Ahmad pada Senin 3 Oktober, terlihat bila usaha bakso tersebut masih berjalan. Warung bakso Dimas Ahmad masih berjualan seperti biasanya setelah sempat tutup saat berduka kemarin. Kondisi warung baksonya pun laris dibeli oleh para konsumen seperti yang terlihat dari repost story Dimas Ahmad. Hal itu terbukti dari beberapa postingan warganet dalam Instagram seperti akun Indriani pada Minggu malam. Terlihat penampakan gerobak jualan bakso Dimas Ahmad dalam unggahannya. Berikutnya unggahan akun Instagram Alma DR sedang makan bakso Dimas Ahmad. Mereka berpendapat soal rasa bakso Dimas Ahmad yang enak, termasuk sambalnya pun mendapatkan pujian dari konsumen. Sebelumnya, Agus dan kakak Dimas membuka sebuah kios untuk berjualan bakso. Namun lantaran sepi pembeli, Agus dan kakak Dimas kembali memutuskan berjualan keliling. Saat berjualan keliling itulah, Dimas yang menemani ayahnya kemudian viral setelah salah satu pembeli menyoroti wajahnya memiliki kemiripan dengan Raffi Ahmad.
Aksi mesra aktor Verrell Bramasta dan aktris Feby Rastanti terekam kala syuting bareng di Turki beberapa waktu lalu. Verrell Bramasta dan Feby Rastanti kembali dipersatukan dalam satu proyek. Kini proyek film tersebut akan segera tayang sehingga mantan kekasih aktris Natasha Wilona tersebut tengah mempromosikannya melalui media sosial Instagram. Memang setelah beberapa waktu terpisah, kini keduanya kembali terlibat dalam satu pekerjaan yang sama. Dilansir dari Instagram Stories Verrell Bramasta pada Senin 3 Oktober, ia membagikan video TikTok yang menunjukkan kemesraannya dengan Feby Rastanti. Terekam momen mereka saat meneropong lautan hingga duduk bersama sambil berfoto selfie. Dalam video terlihat Verrell mencoba jahil ke Feby Rastanti yang sedang fokus meneropong. Kemudian Verrell membantu Feby Rastanti untuk menemukan objek yang tengah ia cari dari teropong tersebut. Verrell membubuhkan satu kata dalam video TikTok tersebut, yakni Bismillah. Hal tersebut sebagai pertanda bila filmnya dengan Feby Rastanti akan segera rilis. Belakangan memang heboh soal momen syuting Verrell Bramasta di Turki. Foto pernikahan aktor Verrell Bramasta pun dibagikan melalui Instagram pada Selasa 20 September lalu. Ulah putra Vena Melinda ini menuai reaksi Syifa Haju sampai Lyodra. Dalam foto yang diunggah, bukan artis Natasha Wilona yang bersanding di pelaminan dengan Verrell Bramasta, melainkan seorang make-up artis atau MUA bernama Vivi Lee. Sontak saja penampakan foto pernikahan Verrell Bramasta tersebut mencuri perhatian publik, termasuk para sahabat mantan Natasha Wilona itu. Verrell pun tampak menambahkan caption dengan tanggal pernikahannya. Kelakuan Verrell lantas menuai beragam komentar lucu dari warganet. Tak pelak mereka ikut tertawa melihat foto pernikahan bohongan Verrell Bramasta. Selebritas Kim Kardashian dijatuhi denda 1,26 juta dolar Amerika Serikat atau setara 19,2 miliar oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Ia menyetujui untuk membayar denda tersebut. Diketahui Kim dinilai mempromosikan token kripto IMEX secara ilegal di akun Instagram pribadinya pada Juni 2021. Ilegal yang dimaksud adalah Kim tidak secara gamblang menyatakan bahwa unggahan IMEX di Instagramnya itu adalah sebuah iklan. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat menganggap hal tersebut melanggar Undang-Undang Sekuritas Federal. Di dalam unggahannya, Kim Kardashian terpantau turut membubuhkan tanda pagar alias #ad yang mengindikasikan bahwa Instagram Stories terkait IMEX itu adalah sebuah iklan. Kim dilaporkan dibayar 250.000 dolar Amerika Serikat atau setara 3,8 miliar untuk iklan IMEX ini. Setelah diiklankan oleh Kim dan sejumlah selebritis papan atas Amerika Serikat lainnya, harga token kripto IMEX melonjak hingga 632%. Sebagai informasi, pengaruh influencer tidak dilarang untuk mengiklankan aset digital termasuk token IMEX ini. Namun yang menjadi masalah adalah soal pengungkapan informasi bahwa unggahan influencer tersebut adalah sebuah iklan. Menurut Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, #ad yang dibubuhkan Kim dinilai tidak cukup kuat untuk dianggap sebagai sebuah pengungkapan yang jelas. Pedoman federal tentang pemasaran oleh influencer merekomendasikan influencer menaruh keterangan iklan yang lebih agresif dan mudah dibaca untuk setiap iklan di
Instagram Stories. Misalnya, influencer perlu meletakkan keterangan bahwa unggahan tersebut adalah iklan di bagian atas gambar. Influencer juga perlu memastikan bahwa followersnya memiliki cukup waktu untuk membaca keterangan tersebut. Dalam sebuah pernyataan pers, Direktur Penegakan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, Gorbir S. Griwal, mengatakan pengungkapan yang diperlukan seharusnya sudah jelas di dalam Undang-Undang Sekuritas Federal. Itulah yang membuat Kim akhirnya didenda hingga 19,2 miliar atau 5 kali lipat dari honor yang ia terima untuk mempromosikan IMEX. Perlu diketahui, IMEX adalah token kripto yang dibangun tahun lalu di jaringan Ethereum oleh pengembang anonim sebagaimana dihimpun dari Fortune. Sama-sama telah menjadi seorang ibu, Nikita Willy dan sang adik Winona Willy kompak menggelar acara syukuran akikah untuk anak pertama mereka. Nikita Willy telah memiliki seorang putra bernama Isa Sander Joko Sutono. Isa lahir di Los Angeles, Amerika Serikat pada 7 April 2022. Sedangkan adik Nikita, Winona, melahirkan anak pertamanya berjenis kelamin perempuan bernama Lalita Sanu Mikaela Bagaskara. Mika lahir pada 25 Agustus 2022 di Jakarta. Hanya berbeda usia 4 bulan, kini anak Nikita dan Winona diakikah berbarengan. Acara syukuran akikah tersebut dilaksanakan di kediaman Nikita Willy pada Minggu 2 Oktober. Acara tersebut dihadiri keluarga besarnya termasuk keluarga besar suami, juga keluarga dari adik ipar Nikita Willy, Galih Bagaskara. Pada acara tersebut terlihat Nikita Willy dan Indra Priawan kompak mengenakan baju serba kuning semi gold atau emas. Isa Sander juga mengenakan baju yang kompak seperti ayah dan ibunya. Tak hanya itu, tampak dekorasi acara akikah anak Nikita Willy yang bertabur bunga putih. Meski dekorasinya ramai penuh dengan bunga, nuansanya justru terlihat elegan. Ditambah pula aksen-aksen emas pada dekorasi acara tersebut, akikah anak Nikita Willy tak jauh berbeda dengan momen pernikahan orang pada umumnya. Selain kemewahan dekorasinya yang jadi sorotan, sosok suami Nikita Willy turut menuai perhatian netizen. Banyak netizen yang justru salah fokus dengan sosok kalem dan penyayang Indra Priawan kepada istri dan anaknya. Komentar pujian pun dilontarkan oleh netizen untuk keluarga Nikita Willy. Artis cantik Ariel Tatum sekali lagi membuat netizen tanah air bangga terhadapnya karena berhasil melenggang di panggung Paris Fashion Week. Ariel Tatum bahkan dikabarkan jadi perempuan pertama dari Indonesia yang berhasil tampil di ajang Paris Fashion Week. Tak hanya itu saja, penampilan Ariel Tatum saat berlenggang di panggung Paris Fashion Week bahkan sukses membius mata netizen. Lalu seperti apa penampilan Ariel Tatum di acara Paris Fashion Week? Ariel Tatum dan konten kreator TikTok Tamara Dai diketahui menjadi dua perwakilan perempuan asal Indonesia yang tampil di acara Paris Fashion Week. Diketahui kedua wanita cantik itu tampil di pagelaran L'Oreal Paris yang diketahui merupakan bagian resmi dari Paris Fashion Week. Acara tersebut digelar pada 2 Oktober 2022 pukul 8 malam waktu Perancis atau 3 Oktober pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain peragaan busana, acara tersebut juga menjadi perayaan untuk merayakan kecantikan, kekuatan, serta potensi para perempuan. Berdasarkan unggahan di akun Instagram resmi L'Oreal Paris pada Senin 3 Oktober, Ariel Tatum terlihat begitu anggun dalam balutan gaun merah. Rambutnya yang panjang dan hitam pekat dibiarkan terurai yang membuat Ariel Tatum semakin terlihat menawan. Saat berlenggang di panggung Paris Fashion Week, Ariel Tatum terlihat begitu menawan. Gaun merah serta rambutnya bahkan terlihat sempat terhempas angin yang membuatnya justru semakin cantik. Netizen yang melihat
penampilan Ariel Tatum di Paris Fashion Week itu pun sukses dibuat kagum dan terpesona dengannya. Bahkan ada seorang netizen yang menyebut Ariel bak seorang dewi karena penampilannya tersebut. Kita menuju ke informasi terakhir Tribuners. Penyanyi dangdut Zaskia Gotik yang merupakan istri dari Sirajuddin Mahmud ini menggelar tasyukuran akikah untuk anak keduanya pada Minggu 2 Oktober di kediamannya. Namun dalam laman Instagram pribadi Zaskia Gotik sendiri belum terdapat unggahan foto wajah baby Alia, anak keduanya dengan Sirajuddin. Anak perempuan Zaskia Gotik yang baru diakikah tersebut bernama Alia Satarakatsa. Momen akikah Alia ini terekam dalam akun Instagram pribadi Zaskia Gotik. Selain dihadiri oleh keluarga, tampak di Instagram story-nya Zaskia Gotik yang merepost potret momen tasyukuran akikah anak keduanya tersebut dihadiri oleh teman-teman artisnya. Dalam postingan IG Stories-nya, Zaskia Gotik menunjukkan keindahan dan kehikmatan acara akikahan anak keduanya, baby Alia. Tampak Siti Badriah bersama suaminya Christiana Baharudin dan anaknya baby Sarena menghadiri akikah dari anak kedua Zaskia Gotik. Dalam Instagram Stories-nya, Siti Badriah mengunggah foto bersama Zaskia sambil sama-sama menggendong anak keduanya. Selain itu hadir juga Fitri Karlina. Ia memberikan ucapan kepada Zaskia yang tengah berbahagia dengan mengunggah fotonya bersama Zaskia Gotik yang sedang menggendong baby Alia. Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud pun tampak rukun dalam momen akikahan Alia itu. Tampak momen keduanya memberikan sambutan kepada tamu undangan. Seperti diketahui, Rizky Bilar justru keluar dari rumahnya saat aparat datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pada sang istri Lesti Kejora. Alhasil bukan Rizky Bilar yang mendampingi polisi selama proses olah TKP berlangsung pada Senin 3 Oktober 2022. Namun sang kakak Rizky Bilar lah yang menggantikan posisi adiknya. Hal ini dibenarkan oleh kesaksian Yeni, ketua RT setempat yang ikut menemani olah TKP. Yeni menjelaskan alasan kedatangannya. Tak sendiri, Yeni justru bersama kakak kandung Rizky Bilar. Dirinya mengungkap Bilar sebenarnya sempat berada di TKP. Akan tetapi saat polisi datang, suami Lesti Kejora itu justru menghindar. Menurut pantauan Tribun News sebelumnya, 5 orang polisi meninggalkan kediaman Lesti Kejora dan Rizky Bilar pada Senin 3 Oktober, sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Polisi membenarkan telah melakukan olah TKP 2 kali di kediaman Lesti dan Bilar. Hal itu dibenarkan AKP Nurma Dewi saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Untuk saat ini, polisi tengah mencari bukti lain berupa hasil visum dari Lesti Kejora dan CCTV di tempat kejadian. Jadi kita cuma mengawas doang, jadi polisi yang ngurus-ngurus TKP-nya. Jadi kita cuma ngeliatin aja Pak, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan di situ tidak ada Bilar ya Bu ya? Tidak ada, pas itu kan pas kita datang, polisi datang dia langsung keluar. Bu, ngurus-ngurus yang dimaksud kayak gimana Bu? Misalnya ngecek doang atau ngegarisin atau apa Bu yang Ngecek, dilakukan jadi polisi? kan difoto sama bagian TKP-nya. Jadi saya cuma menyaksikan aja Pak, jadi saya nggak bisa ngasih info yang lebih mendalam. Kenapa Bilar keluar Bu saat itu Ibu menanyakan? Iya Bu, barangkali polisi menjelaskan. Iya, soalnya kan tadi ada polisi cuma mau TKP, dia nggak ngomong ketemu Pak Bilar. Jadi Pak Bilarnya mungkin dia nggak berusaha ketemunya sama buat TKP doang gitu. Ibu tadi melihat apakah Bilar keluarnya dengan ada orang yang mendampingi atau mungkin sendiri membawa mobil? Saya sih cuma melihatnya Bilar doang yang masuk supir. Nggak lihat samping-sampingnya nggak. Bu, ada pihak dari keluarga Lesti tadi nggak Bu? Kakaknya doang, kakaknya Bilar. Lesti nggak ada? Lesti nggak ada. Dari keluarganya atau kakaknya? Dari atau keluarganya nggak ada. manajernya? Nggak ada.
sama sekali. Jadi situasi rumah siapa aja Bu yang ada di situ saat itu Bu? Ya penjaganya aja sama kakaknya Bilar, udah. Tadi berapa lokasi sih Bu yang jadi olah? Kamarnya Lesti, kamarnya El, kamar mandi ya, udah cuma itu doang yang di TKP. Tapi pas di TKP si Bilar nih ikut rangkaian TKP-nya nggak? Iya, kan keluar. Sudah keberapa kali sih? Yang ibu mendampingi di Ya kalau dalam? saya ya baru pertama. Kebetulan kan saya tadi lagi dentik ya keliling ya sama kader-kader Jumatik. Kebetulan polisi pas nyari RT, kebetulan saya ada di situ. Jadi minta nemenin. Ibu kalau sekarang berarti pas tadi ibu keluar polisinya ada 4 orang, apakah sekarang udah keluar semua atau masih ada yang tersisa di rumah? Oh tadi udah keluar semua. Udah pulang semua ya? Oke baik. Bu mau nanya, tadi dari pihak kepolisian atau penyidik, adakah membawa alat bukti dari kediaman Bilar sendiri? Oh nggak ada. Nggak ada. Berarti pure foto-foto Cuma aja foto ya? doang. Foto-foto doang berarti Bu kegiatannya Bu? Iya. Bu, tadi pas lagi foto dijelasin nggak ini tempat apa, kejadian apa gitu? Tempat tidur aja. Tempat tidur, kamar mandi, sama kamarnya El udah. Ada peragaan Reka adegan gitu? Reka adegan nggak ada. Kejadiannya nggak diceritain ya Bu? Enggak diceritain. Ibu kalau suasana rumah dari Bilar sendiri di dalam apakah banyak orang atau mungkin hanya 1-2 orang saja, karyawan saja atau gimana? Sepi. Berarti nggak ada aktivitas ya Bu ya? Berarti tidak ada aktivitas? Nggak ada sama sekali. Ibu tadi total yang masuk ke dalam rumah Bilar berapa penyidik? Kita 9-an ada. 9 orang ya. Ibu kan beredar kabar juga kalau misalnya Lesti sudah membawa barang-barangnya keluar dari kamar. Oh, saya Mungkin nggak tadi tahu. ketika di kamar ibu ada buka-buka. Gitu. Saya kalau barang-barang itu saya nggak tahu. Bu RT, maaf, selama ini ada laporan nggak sih suka ada keributan? Kepolisian sudah menaikkan status kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Lesti Kejora dengan terlapor Rizky Bilar ke tahap penyidikan. Aparat kepolisian pun sudah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di rumah Lesti Kejora dan Rizky Bilar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin 3 Oktober. Pantauan tribunnews.com di lokasi 5 polisi yang melakukan olah TKP meninggalkan kediaman Lesti Kejora sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh AKP Nurma Dewi. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Untuk saat ini, polisi sedang mencari bukti lain berupa CCTV di tempat kejadian. Kepolisian pun merencanakan bakal memeriksa Rizky Bilar pada Kamis 6 Oktober mendatang. Nantinya dalam pemeriksaan terhadap Rizky Bilar akan disesuaikan dengan hasil olah TKP yang dilakukan polisi. Sebelumnya AKP Nurma Dewi mengatakan bila dalam kasus tersebut pihaknya sudah menemukan unsur tindak pidana. Kata Nurma, sebelumnya pihaknya sudah memeriksa 2 saksi perihal kasus dugaan KDRT tersebut. Seorang karyawan manajemen Rizky Bilar dan Lesti Kejora berinisial N dan pengasuh anak keduanya berinisial F disebut telah dimintai keterangan.
Pedangdut Lesti Kejora dikabarkan telah pulang dari rumah sakit. Kabar Lesti Kejora pulang dibenarkan oleh seorang dokter Rumah Sakit Bunda Menteng, Dr. Puspa Hawidiowati. Dr. Puspa menyebut Lesti Kejora sudah diperbolehkan pulang kemarin pada Minggu 2 Oktober 2022. Menurut Dr. Puspa, Lesti Kejora yang minta untuk pulang dan beristirahat di rumah. Meski sudah diizinkan pulang, namun kondisi Lesti belum sepenuhnya pulih. Dr. Puspa menyebut pihaknya terus memantau kondisi Lesti setiap hari. Pasalnya saat pulang ke rumah tekanan darah Lesti terbilang masih rendah. Diduga kondisi ini terjadi karena kurangnya asupan makan. Diwartakan sebelumnya, Dr. Puspa menyebut istri Rizky Bilar itu menjalani perawatan oleh beberapa sekaligus dokter. Diduga akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Bilar, Lesti mengalami cedera di kepalanya. Lesti telah menjalani pemeriksaan oleh dokter THT, ortopedi, hingga spesialis saraf untuk cedera kepala. Di sisi lain, seorang sumber yang tak mau disebutkan namanya turut membongkar kondisi Lesti. Disebutkan badan Lesti masih lemah dan belum mau makan. Bahkan sempat beredar kabar luka yang dialami Lesti itu cukup parah. Lesti disebut mengalami cedera hingga tulang kerongkongannya bergeser. Pedangdut Lesti Kejora diduga mematikan alat komunikasinya setelah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dugaan ini disampaikan oleh rekan satu profesinya, Saiful Jamil, yang mencoba menghubungi Lesti. Menurut pengakuan Saiful Jamil, ia berusaha mengirimkan chat ke WhatsApp Lesti untuk menanyakan kondisi sang pedangdut. Sayangnya pesan atau chat yang sudah dikirim sejak 3 hari yang lalu hanya centang satu di WhatsApp alias tidak terkirim. Mantan suami Dewi Persik ini pun menduga bahwa Lesti mematikan alat komunikasinya setelah kejadian naas yang menimpanya. Hal itu dikatakan Saiful saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober. Dalam kesempatan yang sama, Saiful Jamil juga mengungkapkan bahwa Lesti sudah pulang dari rumah sakit setelah mendapat perawatan berhari-hari karena menjadi korban kekerasan suaminya. Kondisi sang biduan disebut sudah membaik sehingga bisa pulang ke rumah. Sebagaimana yang telah diketahui, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Menurut laporan Lesti kepada pihak kepolisian, Rizky Bilar mendorong, membanting hingga mencekik Lesti setelah ketahuan berselingkuh. Saat itu Lesti meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya, namun Rizky Bilar malah emosi dan melakukan kekerasan. Karena tindakan tersebut, Lesti juga mengaku mendapatkan beberapa luka seperti di tangan dan leher.
Sebelum menikah, rupanya Rizky Bilar pernah mengaku jika Lesti Kejora bukan tipe wanita idamannya. Dikutip dari YouTube Irfan Hakim Story pada Senin 3 Oktober, ia membagikan file video lawas bertuliskan bulan Oktober 2020. Dalam video tersebut, Irfan Hakim dan Soimah melakukan panggilan video bersama Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Saat itu, Soimah terlihat meragukan keseriusan Rizky Bilar terhadap Lesti. Soimah menilai bahwa Lesti Kejora bukan tipe wanita idaman Rizky Bilar. Hal ini pun diakui oleh Rizky yang ternyata sudah terus terang kepada Lesti Kejora sebelumnya. Bahkan Bilar juga mengaku bahwa banyak penggemar yang meragukan hubungan mereka. Di sisi lain, Lesti juga dibanding-bandingkan dengan mantan Bilar sebelum-sebelumnya. Bilar berdalih bahwa dirinya tak memandang fisik sebagai kriteria pendamping hidupnya. Meski Lesti bukan tipe wanita idamannya, Bilar merasa nyaman saat berada di dekat Lesti. Namun pernyataan Bilar tersebut tidak berhasil meyakinkan hati Soimah. Soimah justru berdalih jika yang dirasakan Bilar saat ini adalah hal biasa. Irfan pun memberi peringatan kepada Bilar untuk tak berbuat macam-macam kepada Lesti. Irfan tak ingin Bilar membuat Lesti kecewa berkali-kali. Bilar mengaku sudah terbuka dengan sikap buruknya kepada Lesti. Jawaban Bilar pun masih belum dapat meyakinkan Soimah. Irfan pun ingin agar saat itu Bilar dan Lesti saling mengenal lebih dalam sebelum memutuskan untuk menikah. Irfan pun ingin Lesti benar-benar sadar dan tak terbuai dengan rasa cinta kepada Bilar. Bilar pun kembali meyakinkan Soimah dan Irfan bahwa dirinya memang benar-benar sayang kepada Lesti. Namun Soimah tetap mencecar Bilar terkait keseriusannya dengan Lesti. Sayangnya saat Bilar belum selesai membeberkan jawabannya, ponsel Irfan tiba-tiba mati. Pedangdut kembar Rizky DA dan Ridho DA ikut memberikan dukungannya kepada sesama rekan penyanyi Lesti Kejora yang diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Mereka berdua terlihat kompak memberikan dukungannya melalui media sosial. Seperti diketahui, Lesti Kejora diduga mengalami KDRT oleh suaminya Rizky Bilar. Hal itu membuat rekan-rekan sesama profesinya terenyuh dan memberikan dukungannya. Lewat Instagram, Rizky DA dan Ridho DA menuliskan tentang kesabaran dan keikhlasan. Lewat Instagram, Rizky DA dan Ridho DA menuliskan tentang kesabaran dan keikhlasan. Selain itu, Rizky DA dan Ridho DA juga menyinggung alasan dibalik sebuah cobaan yang hadir di kehidupan seseorang. Menurut pedangdut kembar itu, ada 3 hal cobaan yang hadir dalam kehidupan. Lebih lanjut, Rizky DA dan Ridho memberikan semangat agar Lesti Kejora segera bangkit dari masalah ini. Tak sedikit warganet turut memberikan komentar di unggahan itu dengan beragam reaksi. Seperti diketahui, Lesti Kejora melaporkan sang suami Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September. Lesti Kejora melaporkan masalah tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan KDRT terhadap Rizky Bilar, ibu satu anak itu menjalani visum. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Lesti Kejora maupun Rizky Bilar atas laporan polisi terkait dugaan KDRT tersebut. Sebagai informasi, Lesti menikah dengan Rizky Bilar pada tahun 2021. Setelah menikah, pasangan ini dianugerahi 1 orang anak laki-laki. Anak mereka bernama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Itu mungkin menguatkan doang, nggak jauh lagi, nggak ada hal-hal yang bagaimana semuanya kan gimana keadaannya enggak, karena sana juga lagi ini juga kan,
Tapi Ada rencana terakhir menjenguk nggak? Oh, ini mungkin teman-teman aja kali ya. Kita dengerin kabar aja. Dengar kabar. terakhir ketemu Bilar di mana tuh? Di main bola kemarin kan minggu lalu lah semuanya. Gimana? Lihat dia. Biasa aja seperti biasa main bola, kita intensitas untuk ngobrol juga hanya di lapangan, nggak ada yang bahas-bahas yang lain. Tapi kalian mengira nggak sih jika Bilar itu temperamen dengan kalian sering bermain bola bareng ya? Sempat mengira? Sering merhatiin sih, karena memang kalau memang orang tahu menilai seseorang itu pasti biasanya diperhatiin dari gampang, dari logat bicara, dan kita juga jarang banget untuk ngobrol gitu. Kalau untuk ketemu ya ketemu aja gitu. Main ya main aja gitu. Kalau untuk ngobrol banget sih enggak. Rizky sendiri gimana sih? Ya dulu kan pernah nggak ini sama Bilar kan, setelah mereka menikah. Terus pernah gimana lihat dia gitu akrab kali sama Rizky gitu. Enggak, Rizky ketika ketemu awal sama Bilar nih gimana gitu loh. Dulu kan Sempet canggung nggak sih dia pertama kali ya? Sama Bilar kan waktu pertama kali itu kan Bilar kan nggak ada masalah gitu, dan kita juga baik-baik aja. Itu kenapa harus kita kesel dengan orang yang tidak bermasalah gitu. Jadi ya berteman baik aja sebenarnya. Justru ini hal yang baik ketika kita memang mau menyambung silaturahmi gitu. Apalagi Pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven mendatangi Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kedatangan Baim Wong dan Paula bertujuan untuk meminta maaf atas video prank soal laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Selain itu, Baim juga menyampaikan permintaan maaf dengan memposting video yang diunggah dalam akun Instagramnya. Baim Wong mengaku sama sekali tidak berpikir kontennya soal KDRT akan merugikan banyak pihak, termasuk pihak kepolisian dan korban kekerasan. Kasus prank KDRT yang dilakukan Baim Wong dan Paula Verhoeven dikritik pada Baim Wong. Suami Adriana Bustami itu juga mengingatkan pentingnya pemahaman Undang-Undang ITE bagi pembuat konten. Apalagi kalau konten yang dibuat beresiko menyinggung pihak tertentu hingga bisa memicu masalah hukum. Terakhir, ia berharap kasus yang dialami Baim Wong ini bisa diselesaikan dengan baik. Balik lagi, bagaimana Baim dan kuasa hukum bisa coba untuk berbicara baik-baik, semoga tidak terlalu panjang, tapi balik lagi ini sebuah resiko, karena kalau ada yang tersinggung, mereka melaporkan, balik lagi gue boleh flashback, gue dilaporkan oleh seorang polisi, bukan institusinya, tapi polisi yang merasa dicemarkan nama baiknya, dan itu hak setiap manusia, bukan karena ini polisi atau karena ini siapa gitu. Jadi balik lagi ya semoga bisa diselesaikan secara kekeluargaan, itu yang paling penting. Seperti saya waktu itu juga mencoba untuk kekeluargaan, tapi belum berhasil. Setuju nggak Bang? Kenapa? Kalau setiap konten kreator itu harus tahu hukum-hukum ITE. Perlu hukum-hukum ITE perlu, walaupun bukan detailnya, cuman hukum ITE ini kan masih selalu yang dibilang adalah pasal karet ya. Ini balik lagi nggak beres-beres sih sebenarnya sampai ini direvisi dan lain-lain, cuman perlu sangat tahu. Makanya gue selalu bilang, karena gue juga bikin konten, kita harus tahu. Buat gue sih yang lebih penting adalah bukan undang-undangnya, tapi kita ngerti etika. Karena buat gue manusia dilahirkan, kita belajar mengenai etika dari keluarga kita, itu yang harus terus dijaga. Jadi kalau kita tahu etika, menurut gue kita nggak usah mikirin lagi masalah si undang-undang ITE-nya lagi sih. Gitu kalau kira-kira gitu lah. Saya nggak. Judika ikut berduka atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Sebagai pecinta sepak bola, Judika merasa sedih terutama bagi keluarga korban tragedi Stadion Kanjuruhan yang ditinggalkan. Menurut Judika, kondisi keluarga korban saat ini harus menjadi prioritas yang perlu diperhatikan. Hal itu dikatakan Judika saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 3 Oktober. Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan bagi Judika menjadi pelajaran untuk introspeksi diri. Penyanyi asal Sumatera Utara itu juga meminta pemerintah untuk mengusut masalah ini mengingat kejadian serupa sudah sering terjadi. Penyanyi yang tergabung dalam Selebriti FC itu juga berharap kejadian serupa tidak akan pernah terulang kembali. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan merupakan tragedi sepak bola kedua paling mematikan di dunia. Berdasarkan rilis resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, korban tewas akibat kejadian ini mencapai 125 orang. Dengan jumlah korban jiwa sebanyak ini, tragedi
tragedi Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober dipastikan jadi insiden sepak bola paling buruk di Indonesia. Padahal kita sesama pecinta sepak bola lagi nikmatin sebenarnya perkembangan bola kita yang lagi bagus gitu, pelan-pelan naik. Kemarin timnas juga menang, jadi kita lagi euforia, terus ada seperti ini nih. Yang pertama mungkin kita yaitu berduka cita yang pertama untuk keluarga. Semua kita fokus ke sana dulu. Prioritasnya adalah menangani semua keluarga korban sampai benar-benar beres semuanya, yang meninggal semuanya diperhatikan sampai di rumahnya, sampai dikuburkan. Pokoknya yang sakit sampai semua harus diperhatikan dulu, baru mungkin pulih down. Karena sekarang kayaknya banyak banget mau diputusin semua, ada FIFA, ada ini. Menurut aku sekarang pulih down. Yang paling penting keluarga korban di ini dulu. Kita semuanya pasti mengkoreksi diri, kita semua kalau menghakimi siapa yang salah pasti semuanya juga pasti jadi berantakan gitu. Kemudian kita semuanya berdoa dulu, kita pemerintah apalagi yang berwenang untuk ini benar-benar kita minta untuk menangani masalah ini dengan sepenuh hati, karena ini udah berulang kali terjadi lagi dan terjadi lagi. Nanti kedepannya ya aku nih sebagai pecinta sepak bola sebenarnya gimana ya, kita pengen bola itu selalu ada gitu, tapi kalau selalu nyawa taruhannya ya nggak mungkin lah gitu. Tindakan tegas harus dari mulai pemerintah, dari PSSI, dari Menpora, dari kepolisian. Ini nomor 2 di dunia, nggak tahu ini bisa jadi nomor 1 apa, kita belum tahu perkembangannya semua. Tapi ini sedih banget pokoknya. Aku masih nggak nyangka gitu, itu setelah pertandingan semuanya main-main aja, satu orang tuh langsung seperti itu gitu. Aku bahkan tadinya taunya, aku nggak tahu kalau itu cuman supporter Arema doang. Aku pikir awalnya ribut dengan sesama supporter, tapi ternyata supporternya cuma dari Arema, dan itulah kejadian itu membuat seperti ini. Ya, kita berdoa untuk keluarga semuanya bisa bisa dikasih kekuatan ya, ketabahan. Nggak gampang terima ini, masih ada yang nyari anaknya juga. Ini ketemu, mudah-mudahan semua tertangani dengan. Kita beralih ke informasi lainnya. Tribuners, selebgram yang berada di bawah manajemen Rans Entertainment milik pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yakni Dimas Ahmad, mengalami duka mendalam setelah kehilangan sosok ayahnya Agus. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun turut berduka atas kepulangan ayah Dimas Ahmad pada Senin 26 September. Lantas bagaimana nasib jualan bakso tersebut sepeninggal ayah Dimas Ahmad? Dikutip melalui Instagram pribadi Dimas Ahmad pada Senin 3 Oktober, terlihat bila usaha bakso tersebut masih berjalan. Warung bakso Dimas Ahmad masih berjualan seperti biasanya setelah sempat tutup saat berduka kemarin. Kondisi warung baksonya pun laris dibeli oleh para konsumen seperti yang terlihat dari repost story Dimas Ahmad. Hal itu terbukti dari beberapa postingan warganet dalam Instagram seperti akun Indriani pada Minggu malam. Terlihat penampakan gerobak jualan bakso Dimas Ahmad dalam unggahannya. Berikutnya unggahan akun Instagram Alma DR sedang makan bakso Dimas Ahmad. Mereka berpendapat soal rasa bakso Dimas Ahmad yang enak, termasuk sambalnya pun mendapatkan pujian dari konsumen. Sebelumnya, Agus dan kakak Dimas membuka sebuah kios untuk berjualan bakso. Namun lantaran sepi pembeli, Agus dan kakak Dimas kembali memutuskan berjualan keliling. Saat berjualan keliling itulah, Dimas yang menemani ayahnya kemudian viral setelah salah satu pembeli menyoroti wajahnya memiliki kemiripan dengan Raffi Ahmad.
Aksi mesra aktor Verrell Bramasta dan aktris Feby Rastanti terekam kala syuting bareng di Turki beberapa waktu lalu. Verrell Bramasta dan Feby Rastanti kembali dipersatukan dalam satu proyek. Kini proyek film tersebut akan segera tayang sehingga mantan kekasih aktris Natasha Wilona tersebut tengah mempromosikannya melalui media sosial Instagram. Memang setelah beberapa waktu terpisah, kini keduanya kembali terlibat dalam satu pekerjaan yang sama. Dilansir dari Instagram Stories Verrell Bramasta pada Senin 3 Oktober, ia membagikan video TikTok yang menunjukkan kemesraannya dengan Feby Rastanti. Terekam momen mereka saat meneropong lautan hingga duduk bersama sambil berfoto selfie. Dalam video terlihat Verrell mencoba jahil ke Feby Rastanti yang sedang fokus meneropong. Kemudian Verrell membantu Feby Rastanti untuk menemukan objek yang tengah ia cari dari teropong tersebut. Verrell membubuhkan satu kata dalam video TikTok tersebut, yakni Bismillah. Hal tersebut sebagai pertanda bila filmnya dengan Feby Rastanti akan segera rilis. Belakangan memang heboh soal momen syuting Verrell Bramasta di Turki. Foto pernikahan aktor Verrell Bramasta pun dibagikan melalui Instagram pada Selasa 20 September lalu. Ulah putra Vena Melinda ini menuai reaksi Syifa Haju sampai Lyodra. Dalam foto yang diunggah, bukan artis Natasha Wilona yang bersanding di pelaminan dengan Verrell Bramasta, melainkan seorang make-up artis atau MUA bernama Vivi Lee. Sontak saja penampakan foto pernikahan Verrell Bramasta tersebut mencuri perhatian publik, termasuk para sahabat mantan Natasha Wilona itu. Verrell pun tampak menambahkan caption dengan tanggal pernikahannya. Kelakuan Verrell lantas menuai beragam komentar lucu dari warganet. Tak pelak mereka ikut tertawa melihat foto pernikahan bohongan Verrell Bramasta. Selebritas Kim Kardashian dijatuhi denda 1,26 juta dolar Amerika Serikat atau setara 19,2 miliar oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Ia menyetujui untuk membayar denda tersebut. Diketahui Kim dinilai mempromosikan token kripto IMEX secara ilegal di akun Instagram pribadinya pada Juni 2021. Ilegal yang dimaksud adalah Kim tidak secara gamblang menyatakan bahwa unggahan IMEX di Instagramnya itu adalah sebuah iklan. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat menganggap hal tersebut melanggar Undang-Undang Sekuritas Federal. Di dalam unggahannya, Kim Kardashian terpantau turut membubuhkan tanda pagar alias #ad yang mengindikasikan bahwa Instagram Stories terkait IMEX itu adalah sebuah iklan. Kim dilaporkan dibayar 250 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 3,8 miliar untuk iklan IMEX ini. Setelah diiklankan oleh Kim dan sejumlah selebritis papan atas Amerika Serikat lainnya, harga token kripto IMEX melonjak hingga 632%. Sebagai informasi, pengaruh influencer tidak dilarang untuk mengiklankan aset digital termasuk token IMEX ini. Namun yang menjadi masalah adalah soal pengungkapan informasi bahwa unggahan influencer tersebut adalah sebuah iklan. Menurut Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, #ad yang dibubuhkan Kim dinilai tidak cukup kuat untuk dianggap sebagai sebuah pengungkapan yang jelas. Pedoman federal tentang pemasaran oleh influencer merekomendasikan influencer menaruh keterangan iklan yang lebih agresif dan mudah dibaca untuk setiap iklan di Instagram
Instagram Stories. Misalnya, influencer perlu meletakkan keterangan bahwa unggahan tersebut adalah iklan di bagian atas gambar. Influencer juga perlu memastikan bahwa followersnya memiliki cukup waktu untuk membaca keterangan tersebut. Dalam sebuah pernyataan pers, Direktur Penegakan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, Gorbir S. Griwal, mengatakan pengungkapan yang diperlukan seharusnya sudah jelas di dalam Undang-Undang Sekuritas Federal. Itulah yang membuat Kim akhirnya didenda hingga 19,2 miliar atau 5 kali lipat dari honor yang ia terima untuk mempromosikan IMEX. Perlu diketahui, IMEX adalah token kripto yang dibangun tahun lalu di jaringan Ethereum oleh pengembang anonim sebagaimana dihimpun dari Fortune. Sama-sama telah menjadi seorang ibu, Nikita Willy dan sang adik Winona Willy kompak menggelar acara syukuran akikah untuk anak pertama mereka. Nikita Willy telah memiliki seorang putra bernama Isa Sander Joko Sutono. Isa lahir di Los Angeles, Amerika Serikat pada 7 April 2022. Sedangkan adik Nikita, Winona, melahirkan anak pertamanya berjenis kelamin perempuan bernama Lalita Sanu Mikaela Bagaskara. Mika lahir pada 25 Agustus 2022 di Jakarta. Hanya berbeda usia 4 bulan, kini anak Nikita dan Winona diakikah berbarengan. Acara syukuran akikah tersebut dilaksanakan di kediaman Nikita Willy pada Minggu 2 Oktober. Acara tersebut dihadiri keluarga besarnya termasuk keluarga besar suami, juga keluarga dari adik ipar Nikita Willy, Galih Bagaskara. Pada acara tersebut terlihat Nikita Willy dan Indra Priawan kompak mengenakan baju serba kuning semi gold atau emas. Isa Sander juga mengenakan baju yang kompak seperti ayah dan ibunya. Tak hanya itu, tampak dekorasi acara akikah anak Nikita Willy yang bertabur bunga putih. Meski dekorasinya ramai penuh dengan bunga, nuansanya justru terlihat elegan. Ditambah pula aksen-aksen emas pada dekorasi acara tersebut, akikah anak Nikita Willy tak jauh berbeda dengan momen pernikahan orang pada umumnya. Selain kemewahan dekorasinya yang jadi sorotan, sosok suami Nikita Willy turut menuai perhatian netizen. Banyak netizen yang justru salah fokus dengan sosok kalem dan penyayang Indra Priawan kepada istri dan anaknya. Komentar pujian pun dilontarkan oleh netizen untuk keluarga Nikita Willy. Artis cantik Ariel Tatum sekali lagi membuat netizen tanah air bangga terhadapnya karena berhasil melenggang di panggung Paris Fashion Week. Ariel Tatum bahkan dikabarkan jadi perempuan pertama dari Indonesia yang berhasil tampil di ajang Paris Fashion Week. Tak hanya itu saja, penampilan Ariel Tatum saat berlenggang di panggung Paris Fashion Week bahkan sukses membius mata netizen. Lalu seperti apa penampilan Ariel Tatum di acara Paris Fashion Week? Ariel Tatum dan konten kreator TikTok Tamara Dai diketahui menjadi dua perwakilan perempuan asal Indonesia yang tampil di acara Paris Fashion Week. Diketahui kedua wanita cantik itu tampil di pagelaran L'Oreal Paris yang diketahui merupakan bagian resmi dari Paris Fashion Week. Acara tersebut digelar pada 2 Oktober 2022 pukul 8 malam waktu Perancis atau 3 Oktober pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain peragaan busana, acara tersebut juga menjadi perayaan untuk merayakan kecantikan, kekuatan, serta potensi para perempuan. Berdasarkan unggahan di akun Instagram resmi L'Oreal Paris pada Senin 3 Oktober, Ariel Tatum terlihat begitu anggun dalam balutan gaun merah. Rambutnya yang panjang dan hitam pekat dibiarkan terurai yang membuat Ariel Tatum semakin terlihat menawan. Saat berlenggang di panggung Paris Fashion Week, Ariel Tatum terlihat begitu menawan. Gaun merah serta rambutnya bahkan terlihat sempat terhempas angin yang membuatnya justru semakin cantik. Netizen yang melihat
penampilan Ariel Tatum di Paris Fashion Week itu pun sukses dibuat kagum dan terpesona dengannya. Bahkan ada seorang netizen yang menyebut Ariel bak seorang dewi karena penampilannya tersebut. Kita menuju ke informasi terakhir Tribuners. Penyanyi dangdut Zaskia Gotik yang merupakan istri dari Sirajuddin Mahmud ini menggelar tasyukuran akikah untuk anak keduanya pada Minggu 2 Oktober di kediamannya. Namun dalam laman Instagram pribadi Zaskia Gotik sendiri belum terdapat unggahan foto wajah baby Alia, anak keduanya dengan Sirajuddin. Anak perempuan Zaskia Gotik yang baru diakikah tersebut bernama Alia Satarakatsa. Momen akikah Alia ini terekam dalam akun Instagram pribadi Zaskia Gotik. Selain dihadiri oleh keluarga, tampak di Instagram story-nya Zaskia Gotik yang merepost potret momen tasyukuran akikah anak keduanya tersebut dihadiri oleh teman-teman artisnya. Dalam postingan IG Stories-nya, Zaskia Gotik menunjukkan keindahan dan kehikmatan acara akikahan anak keduanya, baby Alia. Tampak Siti Badriah bersama suaminya Christiana Baharudin dan anaknya baby Sarena menghadiri akikah dari anak kedua Zaskia Gotik. Dalam Instagram Stories-nya, Siti Badriah mengunggah foto bersama Zaskia sambil sama-sama menggendong anak keduanya. Selain itu hadir juga Fitri Karlina. Ia memberikan ucapan kepada Zaskia yang tengah berbahagia dengan mengunggah fotonya bersama Zaskia Gotik yang sedang menggendong baby Alia. Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud pun tampak rukun dalam momen akikahan Alia itu. Tampak momen keduanya memberikan sambutan kepada tamu undangan. Seperti diketahui, anak kandung kedua pedangdut Zaskia Gotik dengan pengusaha asal Balikpapan yakni Sirajuddin Mahmud telah lahir pada Senin 26 September 2022 lalu. Anak kedua Zaskia Gotik berjenis kelamin perempuan yang lahir sekira pukul 7:20 waktu Indonesia Barat dengan berat 3,6 gram. Setelah sebelumnya, anak pertama Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud juga berjenis kelamin perempuan bernama Arsila Bungalia Sirkiani. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Rizky Bilar justru keluar dari rumahnya saat aparat datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pada sang istri Lesti Kejora. Alhasil bukan Rizky Bilar yang mendampingi polisi selama proses olah TKP berlangsung pada Senin 3 Oktober 2022. Namun sang kakak Rizky Bilar lah yang menggantikan posisi adiknya. Hal ini dibenarkan oleh kesaksian Yeni, ketua RT setempat yang ikut menemani olah TKP. Yeni menjelaskan alasan kedatangannya. Tak sendiri, Yeni justru bersama kakak kandung Rizky Bilar. Dirinya mengungkap Bilar sebenarnya sempat berada di TKP. Akan tetapi saat polisi datang, suami Lesti Kejora itu justru menghindar. Menurut pantauan Tribun News sebelumnya, 5 orang polisi meninggalkan kediaman Lesti Kejora dan Rizky Bilar pada Senin 3 Oktober, sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Polisi membenarkan telah melakukan olah TKP 2 kali di kediaman Lesti dan Bilar. Hal itu dibenarkan AKP Nurma Dewi saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Untuk saat ini, polisi tengah mencari bukti lain berupa hasil visum dari Lesti Kejora dan CCTV di tempat kejadian. Jadi kita cuma mengawas doang, jadi polisi yang ngurus-ngurus TKP-nya. Jadi kita cuma ngeliatin aja Pak, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan di situ tidak ada Bilar ya Bu ya? Tidak ada, pas itu kan pas kita datang, polisi datang dia langsung keluar. Bu, ngurus-ngurus yang dimaksud kayak gimana Bu?
misalnya ngecek doang atau ngegarisin atau apa Bu yang Ngecek, dilakukan jadi polisi? kan difoto sama bagian TKP-nya. Jadi saya cuma menyaksikan aja Pak, jadi saya nggak bisa ngasih info yang lebih mendalam. Kenapa Bilar keluar Bu saat itu Ibu menanyakan? Iya Bu, barangkali polisi menjelaskan. Iya, soalnya kan tadi ada polisi cuma mau TKP, dia nggak ngomong ketemu Pak Bilar. Jadi Pak Bilarnya mungkin dia nggak berusaha ketemunya sama buat TKP doang gitu. Ibu tadi melihat apakah Bilar keluarnya dengan ada orang yang mendampingi kah atau mungkin sendiri membawa mobil? Saya sih cuma melihatnya Bilar doang yang masuk supir, nggak lihat samping-sampingnya nggak. Bu ada pihak dari keluarga Lesti tadi nggak Bu? Kakaknya doang, kakaknya Bilar. Lesti nggak ada? Lesti nggak ada. Dari keluarganya atau kakaknya atau Dari keluarganya nggak ada, manajernya? nggak ada. Sama sekali. Tadi situasi rumah siapa aja Bu yang ada di situ saat itu Bu? Ya penjaganya aja sama kakaknya Bilar, udah. Tadi berapa lokasi sih Bu yang di jadi olah? Kamarnya Lesti, kamarnya El, kamar mandi ya, udah. Cuma itu doang yang di TKP. Tapi pas di TKP si Bilar nih ikut rangkaian TKP-nya nggak Bu? Iya, kan keluar. Sudah keberapa kali sih? Yang Ibu mendampingi di Ya kalau dalam? saya ya baru pertama. Kebetulan kan saya tadi lagi dentik ya keliling ya sama kader-kader Jumatik. Kebetulan polisi pas nyari RT, kebetulan saya ada di situ. Jadi minta nemenin. Ibu kalau sekarang berarti pas tadi Ibu keluar polisinya ada 4 orang, apakah sekarang udah keluar semua atau masih ada yang tersisa di rumah? Oh tadi udah keluar semua. Udah keluar semua ya. Oke, baik. Bu mau nanya, tadi dari pihak kepolisian atau penyidik, adakah membawa alat bukti dari kediaman Bilar sendiri? Oh nggak ada, nggak ada. Berarti pure foto-foto Cuma aja foto ya? doang. Foto-foto doang berarti Bu kegiatannya Bu? Iya. Bu tadi pas lagi foto dijelasin nggak ini tempat apa, kejadian apa gitu? Tempat tidur aja, tempat tidur, kamar mandi, sama kamarnya El udah. Ada peragaan Reka adegan Nggak gitu ada. gitu? Reka adegan nggak ada. Kejadiannya nggak diceritain ya Bu? Nggak diceritain. Ibu kalau suasana rumah dari Bilar sendiri di dalam apakah banyak orang atau mungkin hanya 1-2 orang saja, karyawan saja atau gimana? Sepi. Berarti nggak ada aktivitas ya Bu ya? Berarti tidak ada aktivitas? Nggak ada sama sekali. Ibu tadi total yang masuk ke dalam rumah Bilar berapa penyidik? Kita 9-an ada. 9 orang ya. Ibu kan beredar kabar juga kalau misalnya Lesti sudah membawa barang-barangnya keluar dari kamar. Oh, saya Mungkin nggak tadi tahu. ketika di kamar Ibu ada buka-buka gitu. Saya kalau barang-barang itu saya nggak tahu. Bu RT, maaf, selama ini ada laporan nggak sih suka ada keributan? Kepolisian sudah menaikkan status kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Lesti Kejora dengan terlapor Rizky Bilar ke tahap penyidikan. Aparat kepolisian pun sudah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di rumah Lesti Kejora dan Rizky Bilar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin 3 Oktober. Pantauan Tribunnews.com di lokasi 5 polisi yang melakukan olah TKP meninggalkan kediaman Lesti Kejora sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh AKP Nurma Dewi. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Untuk saat ini, polisi sedang mencari bukti lain berupa CCTV di tempat kejadian. Kepolisian pun merencanakan bakal memeriksa Rizky Bilar pada Kamis 6 Oktober mendatang. Nantinya dalam pemeriksaan terhadap Rizky Bilar akan disesuaikan dengan hasil olah TKP yang dilakukan polisi. Sebelumnya AKP Nurma Dewi mengatakan bila dalam kasus tersebut pihaknya sudah menemukan unsur tindak pidana. Kata Nurma, sebelumnya pihaknya sudah memeriksa 2 saksi perihal kasus dugaan KDRT tersebut. Seorang karyawan manajemen Rizky Bilar dan Lesti Kejora berinisial N dan pengasuh anak keduanya berinisial F disebut telah dimintai keterangan.
Pedangdut Lesti Kejora dikabarkan telah pulang dari rumah sakit. Kabar Lesti Kejora pulang dibenarkan oleh seorang dokter rumah sakit Bunda Menteng, Dr. Puspa Hawidiowati. Dr. Puspa menyebut Lesti Kejora sudah diperbolehkan pulang kemarin pada Minggu 2 Oktober 2022. Menurut Dr. Puspa, Lesti Kejora yang minta untuk pulang dan beristirahat di rumah. Meski sudah diizinkan pulang, namun kondisi Lesti belum sepenuhnya pulih. Dr. Puspa menyebut pihaknya terus memantau kondisi Lesti setiap hari. Pasalnya saat pulang ke rumah tekanan darah Lesti terbilang masih rendah. Diduga kondisi ini terjadi karena kurangnya asupan makan. Diwartakan sebelumnya Dr. Puspa menyebut istri Rizky Bilar itu menjalani perawatan oleh beberapa sekaligus dokter. Diduga akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Bilar, Lesti mengalami cedera di kepalanya. Lesti telah menjalani pemeriksaan oleh dokter THT, ortopedi hingga spesialis saraf untuk cedera kepala. Di sisi lain, seorang sumber yang tak mau disebutkan namanya turut membongkar kondisi Lesti. Disebutkan badan Lesti masih lemah dan belum mau makan. Bahkan sempat beredar kabar luka yang dialami Lesti itu cukup parah. Lesti disebut mengalami cedera hingga tulang kerongkongannya bergeser. Pedangdut Lesti Kejora diduga mematikan alat komunikasinya setelah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dugaan ini disampaikan oleh rekan satu profesinya, Saiful Jamil, yang mencoba menghubungi Lesti. Menurut pengakuan Saiful Jamil, ia berusaha mengirimkan chat ke WhatsApp Lesti untuk menanyakan kondisi sang pedangdut. Sayangnya pesan atau chat yang sudah dikirim sejak 3 hari yang lalu hanya centang satu di WhatsApp alias tidak terkirim. Mantan suami Dewi Persik ini pun menduga bahwa Lesti mematikan alat komunikasinya setelah kejadian naas yang menimpanya. Hal itu dikatakan Saiful saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober. Dalam kesempatan yang sama, Saiful Jamil juga mengungkapkan bahwa Lesti sudah pulang dari rumah sakit setelah mendapat perawatan berhari-hari karena menjadi korban kekerasan suaminya. Kondisi sang biduan disebut sudah membaik sehingga bisa pulang ke rumah. Sebagaimana yang telah diketahui, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Menurut laporan Lesti kepada pihak kepolisian, Rizky Bilar mendorong, membanting hingga mencekik Lesti setelah ketahuan berselingkuh. Saat itu Lesti meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya, namun Rizky Bilar malah emosi dan melakukan kekerasan. Karena tindakan tersebut, Lesti juga mengaku mendapatkan beberapa luka seperti di tangan dan leher.
Sebelum menikah, rupanya Rizky Bilar pernah mengaku jika Lesti Kejora bukan tipe wanita idamannya. Dikutip dari YouTube Irfan Hakim Story pada Senin 3 Oktober, ia membagikan file video lawas bertuliskan bulan Oktober 2020. Dalam video tersebut, Irfan Hakim dan Soimah melakukan panggilan video bersama Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Saat itu, Soimah terlihat meragukan keseriusan Rizky Bilar terhadap Lesti. Soimah menilai bahwa Lesti Kejora bukan tipe wanita idaman Rizky Bilar. Hal ini pun diakui oleh Rizky yang ternyata sudah terus terang kepada Lesti Kejora sebelumnya. Bahkan Bilar juga mengaku bahwa banyak penggemar yang meragukan hubungan mereka. Di sisi lain, Lesti juga dibanding-bandingkan dengan mantan Bilar sebelum-sebelumnya. Bilar berdalih bahwa dirinya tak memandang fisik sebagai kriteria pendamping hidupnya. Meski Lesti bukan tipe wanita idamannya, Bilar merasa nyaman saat berada di dekat Lesti. Namun pernyataan Bilar tersebut tidak berhasil meyakinkan hati Soimah. Soimah justru berdalih jika yang dirasakan Bilar saat ini adalah hal biasa. Irfan pun memberi peringatan kepada Bilar untuk tak berbuat macam-macam kepada Lesti. Irfan tak ingin Bilar membuat Lesti kecewa berkali-kali. Bilar mengaku sudah terbuka dengan sikap buruknya kepada Lesti. Jawaban Bilar pun masih belum dapat meyakinkan Soimah. Irfan pun ingin agar saat itu Bilar dan Lesti saling mengenal lebih dalam sebelum memutuskan untuk menikah. Irfan pun ingin Lesti benar-benar sadar dan tak terbuai dengan rasa cinta kepada Bilar. Bilar pun kembali meyakinkan Soimah dan Irfan bahwa dirinya memang benar-benar sayang kepada Lesti. Namun Soimah tetap mencecar Bilar terkait keseriusannya dengan Lesti. Sayangnya saat Bilar belum selesai membeberkan jawabannya, ponsel Irfan tiba-tiba mati. Pedangdut kembar Rizky DA dan Ridho DA ikut memberikan dukungannya kepada sesama rekan penyanyi Lesti Kejora yang diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Mereka berdua terlihat kompak memberikan dukungannya melalui media sosial. Seperti diketahui, Lesti Kejora diduga mengalami KDRT oleh suaminya Rizky Bilar. Hal itu membuat rekan-rekan sesama profesinya terenyuh dan memberikan dukungannya. Lewat Instagram, Rizky DA dan Ridho DA menuliskan tentang kesabaran dan keikhlasan. Lewat Instagram, Rizky DA dan Ridho DA menuliskan tentang kesabaran dan keikhlasan. Selain itu, Rizky DA dan Ridho DA juga menyinggung alasan dibalik sebuah cobaan yang hadir di kehidupan seseorang. Menurut pedangdut kembar itu, ada 3 hal cobaan yang hadir dalam kehidupan. Lebih lanjut, Rizky DA dan Ridho memberikan semangat agar Lesti Kejora segera bangkit dari masalah ini. Tak sedikit warganet turut memberikan komentar di unggahan itu dengan beragam reaksi. Seperti diketahui, Lesti Kejora melaporkan sang suami Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September. Lesti Kejora melaporkan masalah tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan KDRT terhadap Rizky Bilar, ibu satu anak itu menjalani visum. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Lesti Kejora maupun Rizky Bilar atas laporan polisi terkait dugaan KDRT tersebut. Sebagai informasi, Lesti menikah dengan Rizky Bilar pada tahun 2021. Setelah menikah, pasangan ini dianugerahi 1 orang anak laki-laki. Anak mereka bernama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Kalau itu mungkin menguatkan doang, nggak jauh lagi, nggak ada hal-hal yang bagaimana semuanya kan gimana keadaan enggak, karena sana juga lagi ini juga kan,
Tapi Ada rencana terakhir menjenguk nggak? Oh, ini mungkin teman-teman aja kali ya. Kita dengerin kabar aja. Dengar kabar. terakhir ketemu Bilar di mana tuh? Di main bola kemarin kan minggu lalu lah semuanya. Gimana? Lihat dia. Biasa aja seperti biasa main bola, kita intensitas untuk ngobrol juga hanya di lapangan, nggak ada yang bahas-bahas yang lain. Tapi kalian mengira nggak sih jika Bilar itu temperamen dengan kalian sering bermain bola bareng ya? Sempat mengira? Sering merhatiin sih, karena memang kalau memang orang tahu menilai seseorang itu pasti biasanya diperhatiin dari apa dari kita logat bicara, dan kita juga jarang banget untuk ngobrol gitu. Kalau untuk ketemu ya ketemu aja gitu, main ya main aja gitu. Kalau untuk ngobrol banget sih enggak. Rizky sendiri gimana sih? Ya dulu kan pernah nggak ini sama Bilar kan, setelah mereka menikah. Terus pernah gimana lihat dia gitu keakrabannya sama kembali sama Rizky gitu. Enggak, Rizky ketika ketemu awal sama Bilar nih gimana gitu loh. Dulu kan sempat ya, canggung nggak sih dia pertama kali ya? Sempat kesel atau apa dulunya waktu dia setelah menikah sama Lesti gitu. Enggak, justru ini ketemu sama Bilar kan waktu pertama kali itu kan Bilar kan nggak ada masalah gitu, dan kita juga baik-baik aja. Itu kenapa harus kita kesel dengan orang yang tidak bermasalah gitu. Jadi ya berteman baik aja sebenarnya. Justru ini hal yang baik ketika kita memang mau menyambung silaturahmi gitu. Apalagi Pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven mendatangi Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kedatangan Baim Wong dan Paula bertujuan untuk meminta maaf atas video prank soal laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Selain itu, Baim juga menyampaikan permintaan maaf dengan memposting video yang diunggah dalam akun Instagramnya. Baim Wong mengaku sama sekali tidak berpikir kontennya soal KDRT akan merugikan banyak pihak, termasuk pihak kepolisian dan korban kekerasan. Hal tersebut dilakukan Baim Wong lantaran ia merasa punya hubungan baik dengan anggota Polsek, hingga Baim merasa bisa melakukan video prank KDRT. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, Baim juga melontarkan kata maaf kepada korban KDRT. Sementara itu, Baim mengakui kebodohannya karena membuat video prank KDRT. Mendapat kritikan pedas dari warganet, Baim mengucapkan terima kasih. Selain Baim, Paula Verhoeven juga meminta maaf kepada masyarakat. Paula mengaku ia kurang sensitif dan berempati kepada korban KDRT. Diketahui sebelum melakukan video prank KDRT tersebut, Paula sudah mengingatkan Baim. Namun Baim telah mengabaikan saran dari istrinya. Akibat dari aksi Baim dan Paula yang membuat video prank KDRT dapat diancam dengan pasal 220 KUHP tentang laporan palsu. Dia prank dari saudara BW dan saudari P di Polres Jakarta Selatan hari ini sudah dilaporkan. Nanti perkembangan lebih jelasnya biar Ibu kasih Humas Polres Jakarta Selatan yang akan dijelaskan. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu. Silakan. Gua agak maju lagi, Bu. Terima kasih rekan-rekan semua, mohon izin. Sudah kita terima laporan polisi dari saudara kita, sahabat polisi Indonesia, ya. Jadi kejadian yang kemarin yang dilaporkan berupa hanya prank, namun demikian dilaporkan oleh sahabat polisi, ya, ke Polres Jakarta Selatan. Kejadiannya adalah di Polsek Kebayoran Baru. Kebayoran Lama, mohon maaf. Kasus prank KDRT yang dilakukan Baim Wong dan Paula Verhoeven mendapat kritik tajam dari netizen. Sejumlah artis juga menyayangkan aksi Baim Wong dan Paula yang membuat prank KDRT demi konten, salah satunya Augie Fantinus. Aktor sekaligus presenter itu mengaku kaget dengan aksi Baim Wong yang selama ini sudah punya nama besar sebagai seorang konten kreator. Sebagai seseorang yang pernah tersandung kasus hukum, Augie pun memberikan wejangan untuk Baim Wong. Perlu diketahui pada 11 Oktober 2020,
2018, Augie ditahan oleh pihak kepolisian karena mengunggah sebuah video seorang oknum polisi disebut menjual tiket pertandingan bola basket Asian Para Games 2018 ke calon penonton di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK. Atas unggahan tersebut, Augie bahkan sempat mendekam di dalam penjara selama 5 bulan. Hal itu disampaikan Augie saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 3 Oktober. Menurutnya, kejadian ini bisa menjadi pelajaran terutama bagi konten kreator agar lebih berhati-hati dalam membuat karya. Augie juga senang banyak sesama rekan artis yang ikut memberi kritik pada Baim Wong. Suami Adriana Bustami itu juga mengingatkan pentingnya pemahaman Undang-Undang ITE bagi pembuat konten. Apalagi kalau konten yang dibuat beresiko menyinggung pihak tertentu hingga bisa memicu masalah hukum. Terakhir, ia berharap kasus yang dialami Baim Wong ini bisa diselesaikan dengan baik. Balik lagi, bagaimana Baim dan kuasa hukum bisa coba untuk berbicara baik-baik, semoga tidak terlalu panjang, tapi balik lagi ini sebuah resiko, karena kalau ada yang tersinggung, mereka melaporkan, balik lagi gue boleh flashback, gue dilaporkan oleh seorang polisi, bukan institusinya, tapi polisi yang merasa dicemarkan nama baiknya, dan itu hak setiap manusia, bukan karena ini polisi atau karena ini siapa gitu. Jadi balik lagi ya, semoga bisa diselesaikan secara kekeluargaan, itu yang paling penting. Seperti saya waktu itu juga mencoba untuk kekeluargaan, tapi belum berhasil. Itu juga Bang, Kenapa? kalau setiap konten kreator itu harus tahu hukum-hukum ITE. Perlu hukum-hukum ITE, perlu, walaupun bukan detail ya, cuman hukum ITE ini kan masih selalu yang dibilang adalah pasal karet ya. Ini balik lagi nggak beres-beres sih sebenarnya sampai ini direvisi dan lain-lain. Cuman perlu sangat tahu. Makanya gue selalu bilang, karena gue juga bikin konten, kita harus tahu. Buat gue sih yang lebih penting adalah bukan undang-undangnya, tapi kita ngerti etika. Karena buat gue manusia dilahirkan, kita belajar mengenai etika dari keluarga kita. Itu yang harus terus dijaga. Jadi kalau kita tahu etika, menurut gue kita nggak usah mikirin lagi masalah si undang-undang ITE-nya lagi sih. Itu kalau kira-kira gitu lah. Saya nggak. Judika ikut berduka atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Sebagai pecinta sepak bola, Judika merasa sedih terutama bagi keluarga korban tragedi Stadion Kanjuruhan yang ditinggalkan. Menurut Judika, kondisi keluarga korban saat ini harus menjadi prioritas yang perlu diperhatikan. Hal itu dikatakan Judika saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 3 Oktober. Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan bagi Judika menjadi pelajaran untuk introspeksi diri. Penyanyi asal Sumatera Utara itu juga meminta pemerintah untuk mengusut masalah ini mengingat kejadian serupa sudah sering terjadi. Penyanyi yang tergabung dalam Selebriti FC itu juga berharap kejadian serupa tidak akan pernah terulang kembali. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan merupakan tragedi sepak bola kedua paling mematikan di dunia. Berdasarkan rilis resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, korban tewas akibat kejadian ini mencapai 125 orang. Dengan jumlah korban jiwa sebanyak ini, tragedi Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober dipastikan jadi insiden sepak bola paling buruk di Indonesia. Padahal kita sesama pecinta sepak bola lagi nikmatin sebenarnya perkembangan bola kita yang lagi bagus gitu, pelan-pelan naik. Kemarin timnas juga menang, jadi kita lagi euforia, terus ada seperti ini nih. Yang pertama mungkin kita itu berduka cita yang pertama untuk keluarga. Semua kita fokus ke sana dulu. Prioritasnya adalah menangani semua keluarga korban sampai benar-benar beres semuanya. Yang meninggal semuanya diperhatikan sampai di rumahnya, sampai dikuburkan. Pokoknya yang sakit sampai semua harus diperhatikan dulu, baru mungkin pulih dong. Karena sekarang kayaknya banyak banget mau diputusin semua, ada FIFA, ada ini. Menurut aku sekarang pulih dong. Yang paling penting keluarga korban diinin dulu. Kita semuanya pasti mengkoreksi diri, kita semua kalau menghakimi siapa yang salah pasti semuanya juga pasti jadi berantakan gitu. Kemudian kita semuanya berdoa dulu, kita pemerintah apalagi yang berwenang untuk ini, benar-benar kita minta untuk menangani masalah ini dengan sepenuh hati, karena ini udah berulang kali terjadi lagi dan terjadi lagi. Nanti ke depannya ya
aku ini sebagai pecinta sepak bola sebenarnya gimana ya, kita pengen bola itu selalu ada gitu, tapi kalau selalu nyawa taruhannya ya nggak mungkin lah gitu. Kayak tindakan tegas harus dari mulai pemerintah, dari PSSI, dari Menpora, dari kepolisian, ini harus, ini nomor 2 di dunia, nggak tahu ini bisa jadi nomor 1 apa, kita belum tahu perkembangannya semua, tapi ini sedih banget pokoknya. Aku masih nggak nyangka gitu, itu setelah pertandingan semuanya main-main aja, satu orang tuh langsung seperti itu gitu. Aku bahkan tadinya taunya, aku nggak tahu kalau itu cuman supporter Arema doang gitu. Aku pikir awalnya ribut dengan sesama supporter, tapi ternyata supporternya cuma dari Arema, dan ya, itulah kejadian itu membuat seperti ini. Ya, kita berduka, kita berdoa untuk keluarga semuanya bisa bisa dikasih kekuatan ya. Kita nggak gampang terima ini, masih ada yang nyari anaknya juga. Belum ketemu, mudah-mudahan semua tertangani dengan. Kita beralih ke informasi lainnya. Tribuners, selebgram yang berada di bawah manajemen Rans Entertainment milik pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yakni Dimas Ahmad, mengalami duka mendalam setelah kehilangan sosok ayahnya Agus. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun turut berduka atas kepulangan ayah Dimas Ahmad pada Senin 26 September. Lantas bagaimana nasib jualan bakso tersebut sepeninggal ayah Dimas Ahmad? Dikutip melalui Instagram pribadi Dimas Ahmad pada Senin 3 Oktober, terlihat bila usaha bakso tersebut masih berjalan. Warung bakso Dimas Ahmad masih berjualan seperti biasanya setelah sempat tutup saat berduka kemarin. Kondisi warung baksonya pun laris dibeli oleh para konsumen seperti yang terlihat dari repost story Dimas Ahmad. Hal itu terbukti dari beberapa postingan warganet dalam Instagram seperti akun Indriani pada Minggu malam. Terlihat penampakan gerobak jualan bakso Dimas Ahmad dalam unggahannya. Berikutnya unggahan akun Instagram Alma DR sedang makan bakso Dimas Ahmad. Mereka berpendapat soal rasa bakso Dimas Ahmad yang enak, termasuk sambalnya pun mendapatkan pujian dari konsumen. Sebelumnya, Agus dan kakak Dimas membuka sebuah kios untuk berjualan bakso. Namun lantaran sepi pembeli, Agus dan kakak Dimas kembali memutuskan berjualan keliling. Saat berjualan keliling itulah, Dimas yang menemani ayahnya kemudian viral setelah salah satu pembeli menyoroti wajahnya memiliki kemiripan dengan Raffi Ahmad. Aksi mesra aktor Verrell Bramasta dan aktris Feby Rastanti terekam kala syuting bareng di Turki beberapa waktu lalu. Verrell Bramasta dan Feby Rastanti kembali dipersatukan dalam satu proyek. Kini proyek film tersebut akan segera tayang sehingga mantan kekasih aktris Natasha Wilona tersebut tengah mempromosikannya melalui media sosial Instagram. Memang setelah beberapa waktu terpisah, kini keduanya kembali terlibat dalam satu pekerjaan yang sama. Dilansir dari Instagram Stories Verrell Bramasta pada Senin 3 Oktober, ia membagikan video TikTok yang menunjukkan kemesraannya dengan Feby Rastanti. Terekam momen mereka saat meneropong lautan hingga duduk bersama sambil berfoto selfie. Dalam video terlihat Verrell mencoba jahil ke Feby Rastanti yang sedang fokus meneropong. Kemudian Verrell membantu Feby Rastanti untuk menemukan objek yang tengah ia cari dari teropong tersebut. Verrell membubuhkan satu kata dalam video TikTok tersebut, yakni Bismillah. Hal tersebut
sebagai pertanda bila filmnya dengan Feby Rastanti akan segera rilis. Belakangan memang heboh soal momen syuting Verrell Bramasta di Turki. Foto pernikahan aktor Verrell Bramasta pun dibagikan melalui Instagram pada Selasa 20 September lalu. Ulah putra Vena Melinda ini menuai reaksi Syifa Haju sampai Lyodra. Dalam foto yang diunggah, bukan artis Natasha Wilona yang bersanding di pelaminan dengan Verrell Bramasta, melainkan seorang make-up artis atau MUA bernama Vivi Lee. Sontak saja penampakan foto pernikahan Verrell Bramasta tersebut mencuri perhatian publik, termasuk para sahabat mantan Natasha Wilona itu. Verrell pun tampak menambahkan caption dengan tanggal pernikahannya. Kelakuan Verrell lantas menuai beragam komentar lucu dari warganet. Tak pelak mereka ikut tertawa melihat foto pernikahan bohongan Verrell Bramasta. Selebritas Kim Kardashian dijatuhi denda 1,26 juta dolar Amerika Serikat atau setara 19,2 miliar oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Ia menyetujui untuk membayar denda tersebut. Diketahui Kim dinilai mempromosikan token kripto IMEX secara ilegal di akun Instagram pribadinya pada Juni 2021. Ilegal yang dimaksud adalah Kim tidak secara gamblang menyatakan bahwa unggahan IMEX di Instagramnya itu adalah sebuah iklan. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat menganggap hal tersebut melanggar Undang-Undang Sekuritas Federal. Di dalam unggahannya, Kim Kardashian terpantau turut membubuhkan tanda pagar alias #ad yang mengindikasikan bahwa Instagram Stories terkait IMEX itu adalah sebuah iklan. Kim dilaporkan dibayar 250 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 3,8 miliar untuk iklan IMEX ini. Setelah diiklankan oleh Kim dan sejumlah selebritis papan atas Amerika Serikat lainnya, harga token kripto IMEX melonjak hingga 632%. Sebagai informasi, pengaruh influencer tidak dilarang untuk mengiklankan aset digital termasuk token IMEX ini. Namun yang menjadi masalah adalah soal pengungkapan informasi bahwa unggahan influencer tersebut adalah sebuah iklan. Menurut Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, #ad yang dibubuhkan Kim dinilai tidak cukup kuat untuk dianggap sebagai sebuah pengungkapan yang jelas. Pedoman federal tentang pemasaran oleh influencer merekomendasikan influencer menaruh keterangan iklan yang lebih agresif dan mudah dibaca untuk setiap iklan di Instagram Stories. Misalnya, influencer perlu meletakkan keterangan bahwa unggahan tersebut adalah iklan di bagian atas gambar. Influencer juga perlu memastikan bahwa followersnya memiliki cukup waktu untuk membaca keterangan tersebut. Dalam sebuah pernyataan pers, Direktur Penegakan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, Gorbir S. Griwal, mengatakan pengungkapan yang diperlukan seharusnya sudah jelas di dalam Undang-Undang Sekuritas Federal. Itulah yang membuat Kim akhirnya didenda hingga 19,2 miliar atau 5 kali lipat dari honor yang ia terima untuk mempromosikan IMEX. Perlu diketahui, IMEX adalah token kripto yang dibangun tahun lalu di jaringan Ethereum oleh pengembang anonim sebagaimana dihimpun dari Fortune.
Sama-sama telah menjadi seorang ibu, Nikita Willy dan sang adik Winona Willy kompak menggelar acara syukuran akikah untuk anak pertama mereka. Nikita Willy telah memiliki seorang putra bernama Isa Sander Joko Sutono. Isa lahir di Los Angeles, Amerika Serikat pada 7 April 2022. Sedangkan adik Nikita, Winona, melahirkan anak pertamanya berjenis kelamin perempuan bernama Lalita Sanu Mikaela Bagaskara. Mika lahir pada 25 Agustus 2022 di Jakarta. Hanya berbeda usia 4 bulan, kini anak Nikita dan Winona diakikah berbarengan. Acara syukuran akikah tersebut dilaksanakan di kediaman Nikita Willy pada Minggu 2 Oktober. Acara tersebut dihadiri keluarga besarnya termasuk keluarga besar suami, juga keluarga dari adik ipar Nikita Willy, Galih Bagaskara. Pada acara tersebut terlihat Nikita Willy dan Indra Priawan kompak mengenakan baju serba kuning semi gold atau emas. Isa Sander juga mengenakan baju yang kompak seperti ayah dan ibunya. Tak hanya itu, tampak dekorasi acara akikah anak Nikita Willy yang bertabur bunga putih. Meski dekorasinya ramai penuh dengan bunga, nuansanya justru terlihat elegan. Ditambah pula aksen-aksen emas pada dekorasi acara tersebut, akikah anak Nikita Willy tak jauh berbeda dengan momen pernikahan orang pada umumnya. Selain kemewahan dekorasinya yang jadi sorotan, sosok suami Nikita Willy turut menuai perhatian netizen. Banyak netizen yang justru salah fokus dengan sosok kalem dan penyayang Indra Priawan kepada istri dan anaknya. Komentar pujian pun dilontarkan oleh netizen untuk keluarga Nikita Willy. Artis cantik Ariel Tatum sekali lagi membuat netizen tanah air bangga terhadapnya karena berhasil melenggang di panggung Paris Fashion Week. Ariel Tatum bahkan dikabarkan jadi perempuan pertama dari Indonesia yang berhasil tampil di ajang Paris Fashion Week. Tak hanya itu saja, penampilan Ariel Tatum saat berlenggang di panggung Paris Fashion Week bahkan sukses membius mata netizen. Lalu seperti apa penampilan Ariel Tatum di acara Paris Fashion Week? Ariel Tatum dan konten kreator TikTok Tamara Dai diketahui menjadi dua perwakilan perempuan asal Indonesia yang tampil di acara Paris Fashion Week. Diketahui kedua wanita cantik itu tampil di pagelaran L'Oreal Paris yang diketahui merupakan bagian resmi dari Paris Fashion Week. Acara tersebut digelar pada 2 Oktober 2022 pukul 8 malam waktu Perancis atau 3 Oktober pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain peragaan busana, acara tersebut juga menjadi perayaan untuk merayakan kecantikan, kekuatan, serta potensi para perempuan. Berdasarkan unggahan di akun Instagram resmi L'Oreal Paris pada Senin 3 Oktober, Ariel Tatum terlihat begitu anggun dalam balutan gaun merah. Rambutnya yang panjang dan hitam pekat dibiarkan terurai yang membuat Ariel Tatum semakin terlihat menawan. Saat berlenggang di panggung Paris Fashion Week, Ariel Tatum terlihat begitu menawan. Gaun merah serta rambutnya bahkan terlihat sempat terhempas angin yang membuatnya justru semakin cantik. Netizen yang melihat penampilan Ariel Tatum di Paris Fashion Week itu pun sukses dibuat kagum dan terpesona dengannya. Bahkan ada seorang netizen yang menyebut Ariel bak seorang dewi karena penampilannya tersebut.
Kita menuju ke informasi terakhir Tribuners. Penyanyi dangdut Zaskia Gotik yang merupakan istri dari Sirajuddin Mahmud ini menggelar tasyukuran akikah untuk anak keduanya pada Minggu 2 Oktober di kediamannya. Namun dalam laman Instagram pribadi Zaskia Gotik sendiri belum terdapat unggahan foto wajah baby Alia, anak keduanya dengan Sirajuddin. Anak perempuan Zaskia Gotik yang baru diakikah tersebut bernama Alia Satarakatsa. Momen akikah Alia ini terekam dalam akun Instagram pribadi Zaskia Gotik. Selain dihadiri oleh keluarga, tampak di Instagram story-nya Zaskia Gotik yang merepost potret momen tasyukuran akikah anak keduanya tersebut dihadiri oleh teman-teman artisnya. Dalam postingan IG Stories-nya, Zaskia Gotik menunjukkan keindahan dan kehikmatan acara akikahan anak keduanya, baby Alia. Tampak Siti Badriah bersama suaminya Christiana Baharudin dan anaknya baby Sarena menghadiri akikah dari anak kedua Zaskia Gotik. Dalam Instagram Stories-nya, Siti Badriah mengunggah foto bersama Zaskia sambil sama-sama menggendong anak keduanya. Selain itu hadir juga Fitri Karlina. Ia memberikan ucapan kepada Zaskia yang tengah berbahagia dengan mengunggah fotonya bersama Zaskia Gotik yang sedang menggendong baby Alia. Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud pun tampak rukun dalam momen akikahan Alia itu. Tampak momen keduanya memberikan sambutan kepada tamu undangan. Seperti diketahui, anak kandung kedua pedangdut Zaskia Gotik dengan pengusaha asal Balikpapan yakni Sirajuddin Mahmud telah lahir pada Senin 26 September 2022 lalu. Anak kedua Zaskia Gotik berjenis kelamin perempuan yang lahir sekira pukul 7:20 waktu Indonesia Barat dengan berat 3,6 gram. Setelah sebelumnya, anak pertama Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud juga berjenis kelamin perempuan bernama Arsila Bungalia Sirkiani. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Rizky Bilar justru keluar dari rumahnya saat aparat datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pada sang istri Lesti Kejora. Alhasil bukan Rizky Bilar yang mendampingi polisi selama proses olah TKP berlangsung pada Senin 3 Oktober 2022. Namun sang kakak Rizky Bilar lah yang menggantikan posisi adiknya. Hal ini dibenarkan oleh kesaksian Yeni, ketua RT setempat yang ikut menemani olah TKP. Yeni menjelaskan alasan kedatangannya. Tak sendiri, Yeni justru bersama kakak kandung Rizky Bilar. Dirinya mengungkap Bilar sebenarnya sempat berada di TKP. Akan tetapi saat polisi datang, suami Lesti Kejora itu justru menghindar. Menurut pantauan Tribun News sebelumnya, 5 orang polisi meninggalkan kediaman Lesti Kejora dan Rizky Bilar pada Senin 3 Oktober, sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Polisi membenarkan telah melakukan olah TKP 2 kali di kediaman Lesti dan Bilar. Hal itu dibenarkan AKP Nurmadewi saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Untuk saat ini, polisi tengah mencari bukti lain berupa hasil visum dari Lesti Kejora dan CCTV di tempat kejadian. Jadi kita cuma mengawas doang, jadi polisi yang ngurus-ngurus TKP-nya. Jadi kita cuma ngeliatin aja Pak, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan di situ tidak ada Bilar ya Bu ya? Tidak ada, pas itu kan pas kita datang, polisi datang dia langsung keluar. Bu, ngurus-ngurus yang dimaksud kayak gimana Bu? Misalnya ngecek doang atau ngegarisin atau apa Bu yang Ngecek, dilakukan jadi polisi? kan difoto sama bagian TKP-nya. Jadi saya cuma menyaksikan aja Pak, jadi saya nggak bisa ngasih info yang lebih mendalam. Kenapa Bilar keluar Bu saat itu Ibu menanyakan? Iya Bu, barangkali polisi menjelaskan. Iya, soalnya kan tadi ada polisi cuma mau TKP, dia nggak ngomong ketemu Pak Bilar. Jadi Pak Bilarnya mungkin dia nggak berusaha ketemunya sama buat TKP doang gitu. Ibu tadi melihat apakah Bilar keluarnya dengan ada orang yang mendampingi atau mungkin sendiri membawa mobil? Saya sih cuma ngeliatnya Bilar doang yang masuk supir. Nggak lihat samping-sampingnya nggak. Bu, ada pihak dari keluarga Lesti tadi nggak Bu? Kakaknya doang, kakaknya Bilar. Lesti nggak ada? Lesti nggak ada. Dari keluarganya atau kakaknya atau Dari keluarganya nggak ada. manajernya? Nggak ada. Sama sekali. Jadi situasi rumah siapa aja Bu yang ada di situ saat itu Bu? Ya, penjaganya aja sama kakaknya Bilar, udah. Tadi berapa lokasi sih Bu yang
Kamarnya Lesti, kamarnya El, kamar mandi ya, udah cuma itu doang yang di TKP. Tapi pas di TKP si Bilar nih ikut rangkaian TKP-nya nggak? Enggak, kan keluar. Sudah keberapa kali sih? Yang ibu mendampingi Ya kalau saya ya baru pertama. Kebetulan kan saya tadi lagi dentik ya keliling ya sama kader-kader Jumatik. Kebetulan polisi pas nyari RT, kebetulan saya ada di situ. Jadi minta nemenin. Ibu kalau sekarang berarti pas tadi ibu keluar polisinya ada 4 orang, apakah sekarang udah keluar semua atau masih ada yang tersisa di rumah? Oh tadi udah keluar semua. Udah pulang semua ya. Oke, baik. Bu mau nanya, tadi dari pihak kepolisian atau penyidik adakah membawa alat bukti dari kediaman Bilar sendiri? Oh nggak ada. Nggak ada. Berarti pure foto-foto Cuma aja. foto Ya? doang. Foto-foto doang berarti bu kegiatannya bu? Iya. Bu, tadi pas lagi foto dijelasin nggak ini tempat apa, kejadian apa gitu? Tempat tidur aja. Tempat tidur, kamar mandi, sama kamarnya El udah. Ada peragaan Reka adegan Nggak ada. gitu? Reka Nggak ada. adegan nggak ada. Kejadiannya nggak diceritain ya Bu? Nggak diceritain. Ibu kalau suasana rumah dari Bilar sendiri di dalam apakah banyak orang atau mungkin hanya 1-2 orang saja, karyawan saja atau gimana? Sepi. Berarti nggak ada aktivitas ya bu ya? Berarti tidak ada aktivitas? Nggak ada sama sekali. Ibu tadi total yang masuk ke dalam rumah Bilar berapa penyidik? Kita 9-an ada. 9 orang ya. Ibu kan beredar kabar juga kalau misalnya Lesti sudah membawa barang-barangnya keluar dari kamar. Oh, saya Mungkin nggak tadi tahu. ketika di kamar ibu ada buka-buka. Gitu. Saya kalau barang-barang itu saya nggak tahu. Bu RT, maaf, selama ini ada laporan nggak sih suka ada keributan? Kepolisian sudah menaikkan status kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Lesti Kejora dengan terlapor Rizky Bilar ke tahap penyidikan. Aparat kepolisian pun sudah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di rumah Lesti Kejora dan Rizky Bilar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin 3 Oktober. Pantauan tribunnews.com di lokasi 5 polisi yang melakukan olah TKP meninggalkan kediaman Lesti Kejora sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh AKP Nurma Dewi. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Untuk saat ini, polisi sedang mencari bukti lain berupa CCTV di tempat kejadian. Kepolisian pun merencanakan bakal memeriksa Rizky Bilar pada Kamis 6 Oktober mendatang. Nantinya dalam pemeriksaan terhadap Rizky Bilar akan disesuaikan dengan hasil olah TKP yang dilakukan polisi. Sebelumnya AKP Nurma Dewi mengatakan bila dalam kasus tersebut pihaknya sudah menemukan unsur tindak pidana. Kata Nurma, sebelumnya pihaknya sudah memeriksa 2 saksi perihal kasus dugaan KDRT tersebut. Seorang karyawan manajemen Rizky Bilar dan Lesti Kejora berinisial N dan pengasuh anak keduanya berinisial F disebut telah dimintai keterangan.
Pedangdut Lesti Kejora dikabarkan telah pulang dari rumah sakit. Kabar Lesti Kejora pulang dibenarkan oleh seorang dokter Rumah Sakit Bunda Menteng, Dr. Puspa Hawidiowati. Dr. Puspa menyebut Lesti Kejora sudah diperbolehkan pulang kemarin pada Minggu 2 Oktober 2022. Menurut Dr. Puspa, Lesti Kejora yang minta untuk pulang dan beristirahat di rumah. Meski sudah diizinkan pulang, namun kondisi Lesti belum sepenuhnya pulih. Dr. Puspa menyebut pihaknya terus memantau kondisi Lesti setiap hari. Pasalnya saat pulang ke rumah tekanan darah Lesti terbilang masih rendah. Diduga kondisi ini terjadi karena kurangnya asupan makan. Diwartakan sebelumnya, Dr. Puspa menyebut istri Rizky Bilar itu menjalani perawatan oleh beberapa sekaligus dokter. Diduga akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Bilar, Lesti mengalami cedera di kepalanya. Lesti telah menjalani pemeriksaan oleh dokter THT, ortopedi, hingga spesialis saraf untuk cedera kepala. Di sisi lain, seorang sumber yang tak mau disebutkan namanya turut membongkar kondisi Lesti. Disebutkan badan Lesti masih lemah dan belum mau makan. Bahkan sempat beredar kabar luka yang dialami Lesti itu cukup parah. Lesti disebut mengalami cedera hingga tulang kerongkongannya bergeser. Pedangdut Lesti Kejora diduga mematikan alat komunikasinya setelah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dugaan ini disampaikan oleh rekan satu profesinya, Saiful Jamil, yang mencoba menghubungi Lesti. Menurut pengakuan Saiful Jamil, ia berusaha mengirimkan chat ke WhatsApp Lesti untuk menanyakan kondisi sang pedangdut. Sayangnya pesan atau chat yang sudah dikirim sejak 3 hari yang lalu hanya centang satu di WhatsApp alias tidak terkirim. Mantan suami Dewi Persik ini pun menduga bahwa Lesti mematikan alat komunikasinya setelah kejadian naas yang menimpanya. Hal itu dikatakan Saiful saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober. Dalam kesempatan yang sama, Saiful Jamil juga mengungkapkan bahwa Lesti sudah pulang dari rumah sakit setelah mendapat perawatan berhari-hari karena menjadi korban kekerasan suaminya. Kondisi sang biduan disebut sudah membaik sehingga bisa pulang ke rumah. Sebagaimana yang telah diketahui, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Menurut laporan Lesti kepada pihak kepolisian, Rizky Bilar mendorong, membanting hingga mencekik Lesti setelah ketahuan berselingkuh. Saat itu Lesti meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya, namun Rizky Bilar malah emosi dan melakukan kekerasan. Karena tindakan tersebut, Lesti juga mengaku mendapatkan beberapa luka seperti di tangan dan leher.
Sebelum menikah, rupanya Rizky Bilar pernah mengaku jika Lesti Kejora bukan tipe wanita idamannya. Dikutip dari YouTube Irfan Hakim Story pada Senin 3 Oktober, ia membagikan file video lawas bertuliskan bulan Oktober 2020. Dalam video tersebut, Irfan Hakim dan Soimah melakukan panggilan video bersama Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Saat itu, Soimah terlihat meragukan keseriusan Rizky Bilar terhadap Lesti. Soimah menilai bahwa Lesti Kejora bukan tipe wanita idaman Rizky Bilar. Hal ini pun diakui oleh Rizky yang ternyata sudah terus terang kepada Lesti Kejora sebelumnya. Bahkan Bilar juga mengaku bahwa banyak penggemar yang meragukan hubungan mereka. Di sisi lain, Lesti juga dibanding-bandingkan dengan mantan Bilar sebelum-sebelumnya. Bilar berdalih bahwa dirinya tak memandang fisik sebagai kriteria pendamping hidupnya. Meski Lesti bukan tipe wanita idamannya, Bilar merasa nyaman saat berada di dekat Lesti. Namun pernyataan Bilar tersebut tidak berhasil meyakinkan hati Soimah. Soimah justru berdalih jika yang dirasakan Bilar saat ini adalah hal biasa. Irfan pun memberi peringatan kepada Bilar untuk tak berbuat macam-macam kepada Lesti. Irfan tak ingin Bilar membuat Lesti kecewa berkali-kali. Bilar mengaku sudah terbuka dengan sikap buruknya kepada Lesti. Jawaban Bilar pun masih belum dapat meyakinkan Soimah. Irfan pun ingin agar saat itu Bilar dan Lesti saling mengenal lebih dalam sebelum memutuskan untuk menikah. Irfan pun ingin Lesti benar-benar sadar dan tak terbuai dengan rasa cinta kepada Bilar. Bilar pun kembali meyakinkan Soimah dan Irfan bahwa dirinya memang benar-benar sayang kepada Lesti. Namun Soimah tetap mencecar Bilar terkait keseriusannya dengan Lesti. Sayangnya saat Bilar belum selesai membeberkan jawabannya, ponsel Irfan tiba-tiba mati. Pedangdut kembar Rizky DA dan Ridho DA ikut memberikan dukungannya kepada sesama rekan penyanyi Lesti Kejora yang diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Mereka berdua terlihat kompak memberikan dukungannya melalui media sosial. Seperti diketahui, Lesti Kejora diduga mengalami KDRT oleh suaminya Rizky Bilar. Hal itu membuat rekan-rekan sesama profesinya terenyuh dan memberikan dukungannya. Lewat Instagram, Rizky DA dan Ridho DA menuliskan tentang kesabaran dan keikhlasan. Lewat Instagram, Rizky DA dan Ridho DA menuliskan tentang kesabaran dan keikhlasan. Selain itu, Rizky DA dan Ridho DA juga menyinggung alasan dibalik sebuah cobaan yang hadir di kehidupan seseorang. Menurut pedangdut kembar itu, ada 3 hal cobaan yang hadir dalam kehidupan. Lebih lanjut, Rizky DA dan Ridho memberikan semangat agar Lesti Kejora segera bangkit dari masalah ini. Tak sedikit warganet turut memberikan komentar di unggahan itu dengan beragam reaksi. Seperti diketahui, Lesti Kejora melaporkan sang suami Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September. Lesti Kejora melaporkan masalah tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan KDRT terhadap Rizky Bilar, ibu satu anak itu menjalani visum. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Lesti Kejora maupun Rizky Bilar atas laporan polisi terkait dugaan KDRT tersebut. Sebagai informasi, Lesti menikah dengan Rizky Bilar pada tahun 2021. Setelah menikah, pasangan ini dianugerahi 1 orang anak laki-laki. Anak mereka bernama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Itu mungkin menguatkan doang, nggak jauh lagi, nggak ada hal-hal yang bagaimana semuanya kan gimana keadaan enggak, karena sana juga lagi ini juga kan,
Tapi Ada rencana terakhir menjenguk nggak? Oh, ini mungkin teman-teman aja kali. Kita dengerin kabar aja. terakhir ketemu Bilar di mana tuh? Di main bola kemarin kan minggu lalu lah semuanya. Gimana? Lihat dia. Biasa aja seperti biasa main bola, kita intensitas untuk ngobrol juga hanya di lapangan, nggak ada yang bahas-bahas yang lain. Tapi kalian mengira nggak sih jika Bilar itu temperamen dengan kalian sering bermain bola bareng ya? Sempat mengira? Sering merhatiin sih, karena memang kalau memang orang tahu menilai seseorang itu pasti biasanya diperhatiin dari dari logat bicara, dan kita juga jarang banget untuk ngobrol gitu. Kalau untuk ketemu ya ketemu aja gitu, main ya main aja gitu. Kalau untuk ngobrol banget sih enggak. Rizky sendiri gimana sih? Ya dulu kan pernah nggak ini sama Bilar kan, setelah mereka menikah. Terus pernah gimana lihat dia gitu keakrabannya sama kembali sama Rizky gitu. Enggak, Rizky ketika ketemu awal sama Bilar nih gimana gitu loh. Dulu kan sempat canggung nggak sih dia pertama kali ya? Sempat kesel atau apa dulunya waktu dia setelah menikah sama Lesti gitu. Enggak, justru ketemu sama Bilar kan waktu pertama kali itu kan Bilar kan nggak ada masalah gitu, dan kita juga baik-baik aja. Itu kenapa harus kita kesel dengan orang yang tidak bermasalah gitu. Jadi ya berteman baik aja sebenarnya. Justru ini hal yang baik ketika kita memang mau menyambung silaturahmi gitu. Apalagi Pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven mendatangi Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kedatangan Baim Wong dan Paula bertujuan untuk meminta maaf atas video prank soal laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Selain itu, Baim juga menyampaikan permintaan maaf dengan memposting video yang diunggah dalam akun Instagramnya. Baim Wong mengaku sama sekali tidak berpikir kontennya soal KDRT akan merugikan banyak pihak, termasuk pihak kepolisian dan korban kekerasan. Hal tersebut dilakukan Baim Wong lantaran ia merasa punya hubungan baik dengan anggota Polsek, hingga Baim merasa bisa melakukan video prank KDRT. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, Baim juga melontarkan kata maaf kepada korban KDRT. Sementara itu, Baim mengakui kebodohannya karena membuat video prank KDRT. Mendapat kritikan pedas dari warganet, Baim mengucapkan terima kasih. Selain Baim, Paula Verhoeven juga meminta maaf kepada masyarakat. Paula mengaku ia kurang sensitif dan berempati kepada korban KDRT. Diketahui sebelum melakukan video prank KDRT tersebut, Paula sudah mengingatkan Baim. Namun Baim telah mengabaikan saran dari istrinya. Akibat dari aksi Baim dan Paula yang membuat video prank KDRT dapat diancam dengan pasal 220 KUHP tentang laporan palsu. Yang prank dari saudara BW dan saudari P di Polres Jakarta Selatan hari ini sudah dilaporkan. Nanti perkembangan lebih jelasnya biar Ibu kasih Humas Polres Jakarta Selatan yang akan dijelaskan. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu. Silakan. Gua agak maju lagi, Bu. Terima kasih rekan-rekan semua, mohon izin. Sudah kita terima laporan polisi dari saudara kita, sahabat polisi Indonesia, ya. Jadi kejadian yang kemarin yang dilaporkan berupa hanya prank, namun demikian dilaporkan oleh sahabat polisi, ya, ke Polres Jakarta Selatan. Kejadiannya adalah di Polsek Kebayoran Baru. Kebayoran Lama, mohon maaf. Kasus prank KDRT yang dilakukan Baim Wong dan Paula Verhoeven mendapat kritik tajam dari netizen. Sejumlah artis juga menyayangkan aksi Baim Wong dan Paula yang membuat prank KDRT demi konten, salah satunya Augie Fantinus. Aktor sekaligus presenter itu mengaku kaget dengan aksi Baim Wong yang selama ini sudah punya nama besar sebagai seorang konten kreator. Sebagai seseorang yang pernah tersandung kasus hukum, Augie pun memberikan wejangan untuk Baim Wong. Perlu diketahui pada 11 Oktober 2020,
2018, Augie ditahan oleh pihak kepolisian karena mengunggah sebuah video seorang oknum polisi disebut menjual tiket pertandingan bola basket Asian Para Games 2018 ke calon penonton di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK. Atas unggahan tersebut, Augie bahkan sempat mendekam di dalam penjara selama 5 bulan. Hal itu disampaikan Augie saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 3 Oktober. Menurutnya, kejadian ini bisa menjadi pelajaran terutama bagi konten kreator agar lebih berhati-hati dalam membuat karya. Augie juga senang banyak sesama rekan artis yang ikut memberi kritik pada Baim Wong. Suami Adriana Bustami itu juga mengingatkan pentingnya pemahaman Undang-Undang ITE bagi pembuat konten. Apalagi kalau konten yang dibuat beresiko menyinggung pihak tertentu hingga bisa memicu masalah hukum. Terakhir, ia berharap kasus yang dialami Baim Wong ini bisa diselesaikan dengan baik. Balik lagi, bagaimana Baim dan kuasa hukum bisa coba untuk berbicara baik-baik, semoga tidak terlalu panjang, tapi balik lagi ini sebuah resiko, karena kalau ada yang tersinggung, mereka melaporkan, balik lagi gue boleh flashback, gue dilaporkan oleh seorang polisi, bukan institusinya, tapi polisi yang merasa dicemarkan nama baik, dan itu hak setiap manusia, bukan karena ini polisi atau karena ini siapa gitu. Jadi balik lagi ya semoga bisa diselesaikan secara kekeluargaan, itu yang paling penting. Seperti saya waktu itu juga mencoba untuk kekeluargaan, tapi belum berhasil. Setuju nggak Bang? Kenapa? Kalau setiap konten kreator itu harus tahu hukum-hukum ITE. Perlu hukum-hukum ITE perlu, walaupun bukan detail ya, cuman hukum ITE ini kan masih selalu yang dibilang adalah pasal karet ya. Ini balik lagi nggak beres-beres sih sebenarnya sampai ini direvisi dan lain-lain. Cuman perlu sangat tahu. Makanya gue selalu bilang, karena gue juga bikin konten, kita harus tahu. Buat gue sih yang lebih penting adalah bukan undang-undangnya, tapi kita ngerti etika. Karena buat gue manusia dilahirkan, kita belajar mengenai etika dari keluarga kita. Itu yang harus terus dijaga. Jadi kalau kita tahu etika, menurut gue kita nggak usah mikirin lagi masalah si undang-undang ITE-nya lagi sih. Itu kalau menurut gue kira-kira gitu lah. Saya nggak. Judika ikut berduka atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Sebagai pecinta sepak bola, Judika merasa sedih terutama bagi keluarga korban tragedi Stadion Kanjuruhan yang ditinggalkan. Menurut Judika, kondisi keluarga korban saat ini harus menjadi prioritas yang perlu diperhatikan. Hal itu dikatakan Judika saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 3 Oktober. Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan bagi Judika menjadi pelajaran untuk introspeksi diri. Penyanyi asal Sumatera Utara itu juga meminta pemerintah untuk mengusut masalah ini mengingat kejadian serupa sudah sering terjadi. Penyanyi yang tergabung dalam Selebriti FC itu juga berharap kejadian serupa tidak akan pernah terulang kembali. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan merupakan tragedi sepak bola kedua paling mematikan di dunia. Berdasarkan rilis resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, korban tewas akibat kejadian ini mencapai 125 orang. Dengan jumlah korban jiwa sebanyak ini, tragedi Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober dipastikan jadi insiden sepak bola paling buruk di Indonesia. Padahal kita sesama pecinta sepak bola lagi nikmatin sebenarnya perkembangan bola kita yang lagi bagus gitu, pelan-pelan naik. Kemarin timnas juga menang, jadi kita lagi euforia, terus ada seperti ini nih. Yang pertama mungkin kita yaitu berduka cita yang pertama untuk keluarga. Semua kita fokus ke sana dulu. Prioritasnya adalah menangani semua keluarga korban sampai benar-benar beres semuanya. Yang meninggal semuanya diperhatikan sampai di rumahnya, sampai dikuburkan. Pokoknya yang sakit sampai semua harus diperhatikan dulu, baru mungkin pulih dulu. Nah, sekarang kayaknya banyak banget mau diputusin semua, ada FIFA, ada ini. Menurut aku sekarang pulih down. Yang paling penting keluarga korban di ini dulu. Kita semuanya pasti mengkoreksi diri, kita semua kalau menghakimi siapa yang salah pasti semuanya juga pasti jadi berantakan gitu. Kemudian kita semuanya berdoa dulu, kita pemerintah apalagi yang berwenang untuk ini benar-benar kita minta untuk menangani masalah ini dengan sepenuh hati, karena ini udah berulang kali terjadi lagi dan terjadi lagi. Nanti ke depannya ya
aku ini sebagai pecinta sepak bola sebenarnya gimana ya, kita pengen bola itu selalu ada gitu, tapi kalau selalu nyawa taruhannya ya nggak mungkin lah gitu. Tindakan tegas harus dari mulai pemerintah, dari PSSI, dari Menpora, dari kepolisian, ini harus, ini nomor 2 di dunia, nggak tahu ini bisa jadi nomor 1 apa, kita belum tahu perkembangannya semua, tapi ini sedih banget pokoknya. Aku masih nggak nyangka gitu, itu setelah pertandingan semuanya main-main aja, satu orang tuh langsung seperti itu gitu. Aku bahkan tadinya taunya, aku nggak tahu kalau itu cuman supporter Arema doang gitu. Aku pikir awalnya ribut dengan sesama supporter, tapi ternyata supporternya cuma dari Arema, dan itulah kejadian itu membuat seperti ini. Ya, kita berdoa untuk keluarga semuanya bisa bisa dikasih kekuatan ya, ketabahan, nggak gampang terima ini, masih ada yang nyari anaknya juga, belum ketemu, mudah-mudahan semua tertangani dengan. Kita beralih ke informasi lainnya. Tribuners, selebgram yang berada di bawah manajemen Rans Entertainment milik pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yakni Dimas Ahmad, mengalami duka mendalam setelah kehilangan sosok ayahnya Agus. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun turut berduka atas kepulangan ayah Dimas Ahmad pada Senin 26 September. Lantas bagaimana nasib jualan bakso tersebut sepeninggal ayah Dimas Ahmad? Dikutip melalui Instagram pribadi Dimas Ahmad pada Senin 3 Oktober, terlihat bila usaha bakso tersebut masih berjalan. Warung bakso Dimas Ahmad masih berjualan seperti biasanya setelah sempat tutup saat berduka kemarin. Kondisi warung baksonya pun laris dibeli oleh para konsumen seperti yang terlihat dari repost story Dimas Ahmad. Hal itu terbukti dari beberapa postingan warganet dalam Instagram seperti akun Indriani pada Minggu malam. Terlihat penampakan gerobak jualan bakso Dimas Ahmad dalam unggahannya. Berikutnya unggahan akun Instagram Alma DR sedang makan bakso Dimas Ahmad. Mereka berpendapat soal rasa bakso Dimas Ahmad yang enak, termasuk sambalnya pun mendapatkan pujian dari konsumen. Sebelumnya, Agus dan kakak Dimas membuka sebuah kios untuk berjualan bakso. Namun lantaran sepi pembeli, Agus dan kakak Dimas kembali memutuskan berjualan keliling. Saat berjualan keliling itulah, Dimas yang menemani ayahnya kemudian viral setelah salah satu pembeli menyoroti wajahnya memiliki kemiripan dengan Raffi Ahmad. Aksi mesra aktor Verrell Bramasta dan aktris Feby Rastanti terekam kala syuting bareng di Turki beberapa waktu lalu. Verrell Bramasta dan Feby Rastanti kembali dipersatukan dalam satu proyek. Kini proyek film tersebut akan segera tayang sehingga mantan kekasih aktris Natasha Wilona tersebut tengah mempromosikannya melalui media sosial Instagram. Memang setelah beberapa waktu terpisah, kini keduanya kembali terlibat dalam satu pekerjaan yang sama. Dilansir dari Instagram Stories Verrell Bramasta pada Senin 3 Oktober, ia membagikan video TikTok yang menunjukkan kemesraannya dengan Feby Rastanti. Terekam momen mereka saat meneropong lautan hingga duduk bersama sambil berfoto selfie. Dalam video terlihat Verrell mencoba jahil ke Feby Rastanti yang sedang fokus meneropong. Kemudian Verrell membantu Feby Rastanti untuk menemukan objek yang tengah ia cari dari teropong tersebut. Verrell membubuhkan satu kata dalam video TikTok tersebut, yakni Bismillah. Hal tersebut
sebagai pertanda bila filmnya dengan Feby Rastanti akan segera rilis. Belakangan memang heboh soal momen syuting Verrell Bramasta di Turki. Foto pernikahan aktor Verrell Bramasta pun dibagikan melalui Instagram pada Selasa 20 September lalu. Ulah putra Vena Melinda ini menuai reaksi Syifa Haju sampai Lyodra. Dalam foto yang diunggah, bukan artis Natasha Wilona yang bersanding di pelaminan dengan Verrell Bramasta, melainkan seorang make-up artis atau MUA bernama Vivi Lee. Sontak saja penampakan foto pernikahan Verrell Bramasta tersebut mencuri perhatian publik, termasuk para sahabat mantan Natasha Wilona itu. Verrell pun tampak menambahkan caption dengan tanggal pernikahannya. Kelakuan Verrell lantas menuai beragam komentar lucu dari warganet. Tak pelak mereka ikut tertawa melihat foto pernikahan bohongan Verrell Bramasta. Selebritas Kim Kardashian dijatuhi denda 1,26 juta dolar Amerika Serikat atau setara 19,2 miliar oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Ia menyetujui untuk membayar denda tersebut. Diketahui Kim dinilai mempromosikan token kripto IMEX secara ilegal di akun Instagram pribadinya pada Juni 2021. Ilegal yang dimaksud adalah Kim tidak secara gamblang menyatakan bahwa unggahan IMEX di Instagramnya itu adalah sebuah iklan. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat menganggap hal tersebut melanggar Undang-Undang Sekuritas Federal. Di dalam unggahannya, Kim Kardashian terpantau turut membubuhkan tanda pagar alias #ad yang mengindikasikan bahwa Instagram Stories terkait IMEX itu adalah sebuah iklan. Kim dilaporkan dibayar 250 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 3,8 miliar untuk iklan IMEX ini. Setelah diiklankan oleh Kim dan sejumlah selebritis papan atas Amerika Serikat lainnya, harga token kripto IMEX melonjak hingga 632%. Sebagai informasi, pengaruh influencer tidak dilarang untuk mengiklankan aset digital termasuk token IMEX ini. Namun yang menjadi masalah adalah soal pengungkapan informasi bahwa unggahan influencer tersebut adalah sebuah iklan. Menurut Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, #ad yang dibubuhkan Kim dinilai tidak cukup kuat untuk dianggap sebagai sebuah pengungkapan yang jelas. Pedoman federal tentang pemasaran oleh influencer merekomendasikan influencer menaruh keterangan iklan yang lebih agresif dan mudah dibaca untuk setiap iklan di Instagram Stories. Misalnya, influencer perlu meletakkan keterangan bahwa unggahan tersebut adalah iklan di bagian atas gambar. Influencer juga perlu memastikan bahwa followersnya memiliki cukup waktu untuk membaca keterangan tersebut. Dalam sebuah pernyataan pers, Direktur Penegakan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, Gorbir S. Griwal, mengatakan pengungkapan yang diperlukan seharusnya sudah jelas di dalam Undang-Undang Sekuritas Federal. Itulah yang membuat Kim akhirnya didenda hingga 19,2 miliar atau 5 kali lipat dari honor yang ia terima untuk mempromosikan IMEX. Perlu diketahui, IMEX adalah token kripto yang dibangun tahun lalu di jaringan Ethereum oleh pengembang anonim sebagaimana dihimpun dari Fortune.
Sama-sama telah menjadi seorang ibu, Nikita Willy dan sang adik Winona Willy kompak menggelar acara syukuran akikah untuk anak pertama mereka. Nikita Willy telah memiliki seorang putra bernama Isa Sander Joko Sutono. Isa lahir di Los Angeles, Amerika Serikat pada 7 April 2022. Sedangkan adik Nikita, Winona, melahirkan anak pertamanya berjenis kelamin perempuan bernama Lalita Sanu Mikaela Bagaskara. Mika lahir pada 25 Agustus 2022 di Jakarta. Hanya berbeda usia 4 bulan, kini anak Nikita dan Winona diakikah berbarengan. Acara syukuran akikah tersebut dilaksanakan di kediaman Nikita Willy pada Minggu 2 Oktober. Acara tersebut dihadiri keluarga besarnya termasuk keluarga besar suami, juga keluarga dari adik ipar Nikita Willy, Galih Bagaskara. Pada acara tersebut terlihat Nikita Willy dan Indra Priawan kompak mengenakan baju serba kuning semi gold atau emas. Isa Sander juga mengenakan baju yang kompak seperti ayah dan ibunya. Tak hanya itu, tampak dekorasi acara akikah anak Nikita Willy yang bertabur bunga putih. Meski dekorasinya ramai penuh dengan bunga, nuansanya justru terlihat elegan. Ditambah pula aksen-aksen emas pada dekorasi acara tersebut, akikah anak Nikita Willy tak jauh berbeda dengan momen pernikahan orang pada umumnya. Selain kemewahan dekorasinya yang jadi sorotan, sosok suami Nikita Willy turut menuai perhatian netizen. Banyak netizen yang justru salah fokus dengan sosok kalem dan penyayang Indra Priawan kepada istri dan anaknya. Komentar pujian pun dilontarkan oleh netizen untuk keluarga Nikita Willy. Artis cantik Ariel Tatum sekali lagi membuat netizen tanah air bangga terhadapnya karena berhasil melenggang di panggung Paris Fashion Week. Ariel Tatum bahkan dikabarkan jadi perempuan pertama dari Indonesia yang berhasil tampil di ajang Paris Fashion Week. Tak hanya itu saja, penampilan Ariel Tatum saat berlenggang di panggung Paris Fashion Week bahkan sukses membius mata netizen. Lalu seperti apa penampilan Ariel Tatum di acara Paris Fashion Week? Ariel Tatum dan konten kreator TikTok Tamara Dai diketahui menjadi dua perwakilan perempuan asal Indonesia yang tampil di acara Paris Fashion Week. Diketahui kedua wanita cantik itu tampil di pagelaran L'Oreal Paris yang diketahui merupakan bagian resmi dari Paris Fashion Week. Acara tersebut digelar pada 2 Oktober 2022 pukul 8 malam waktu Perancis atau 3 Oktober pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain peragaan busana, acara tersebut juga menjadi perayaan untuk merayakan kecantikan, kekuatan, serta potensi para perempuan. Berdasarkan unggahan di akun Instagram resmi L'Oreal Paris pada Senin 3 Oktober, Ariel Tatum terlihat begitu anggun dalam balutan gaun merah. Rambutnya yang panjang dan hitam pekat dibiarkan terurai yang membuat Ariel Tatum semakin terlihat menawan. Saat berlenggang di panggung Paris Fashion Week, Ariel Tatum terlihat begitu menawan. Gaun merah serta rambutnya bahkan terlihat sempat terhempas angin yang membuatnya justru semakin cantik. Netizen yang melihat penampilan Ariel Tatum di Paris Fashion Week itu pun sukses dibuat kagum dan terpesona dengannya. Bahkan ada seorang netizen yang menyebut Ariel bak seorang dewi karena penampilannya tersebut.
Kita menuju ke informasi terakhir Tribuners. Penyanyi dangdut Zaskia Gotik yang merupakan istri dari Sirajuddin Mahmud ini menggelar tasyukuran akikah untuk anak keduanya pada Minggu 2 Oktober di kediamannya. Namun dalam laman Instagram pribadi Zaskia Gotik sendiri belum terdapat unggahan foto wajah baby Alia, anak keduanya dengan Sirajuddin. Anak perempuan Zaskia Gotik yang baru diakikah tersebut bernama Alia Satarakatsa. Momen akikah Alia ini terekam dalam akun Instagram pribadi Zaskia Gotik. Selain dihadiri oleh keluarga, tampak di Instagram story-nya Zaskia Gotik yang merepost potret momen tasyukuran akikah anak keduanya tersebut dihadiri oleh teman-teman artisnya. Dalam postingan IG Stories-nya, Zaskia Gotik menunjukkan keindahan dan kehikmatan acara akikahan anak keduanya, baby Alia. Tampak Siti Badriah bersama suaminya Christiana Baharudin dan anaknya baby Sarena menghadiri akikah dari anak kedua Zaskia Gotik. Dalam Instagram Stories-nya, Siti Badriah mengunggah foto bersama Zaskia sambil sama-sama menggendong anak keduanya. Selain itu hadir juga Fitri Karlina. Ia memberikan ucapan kepada Zaskia yang tengah berbahagia dengan mengunggah fotonya bersama Zaskia Gotik yang sedang menggendong baby Alia. Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud pun tampak rukun dalam momen akikahan Alia itu. Tampak momen keduanya memberikan sambutan kepada tamu undangan. Seperti diketahui, anak kandung kedua pedangdut Zaskia Gotik dengan pengusaha asal Balikpapan yakni Sirajuddin Mahmud telah lahir pada Senin 26 September 2022 lalu. Anak kedua Zaskia Gotik berjenis kelamin perempuan yang lahir sekira pukul 7:20 waktu Indonesia Barat dengan berat 3,6 gram. Setelah sebelumnya, anak pertama Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud juga berjenis kelamin perempuan bernama Arsila Bungalia Sirkiani. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Rizky Bilar justru keluar dari rumahnya saat aparat datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pada sang istri Lesti Kejora. Alhasil bukan Rizky Bilar yang mendampingi polisi selama proses olah TKP berlangsung pada Senin 3 Oktober 2022. Namun sang kakak Rizky Bilar lah yang menggantikan posisi adiknya. Hal ini dibenarkan oleh kesaksian Yeni, ketua RT setempat yang ikut menemani olah TKP. Yeni menjelaskan alasan kedatangannya. Tak sendiri, Yeni justru bersama kakak kandung Rizky Bilar. Dirinya mengungkap Bilar sebenarnya sempat berada di TKP. Akan tetapi saat polisi datang, suami Lesti Kejora itu justru menghindar. Menurut pantauan Tribun News sebelumnya, 5 orang polisi meninggalkan kediaman Lesti Kejora dan Rizky Bilar pada Senin 3 Oktober, sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Polisi membenarkan telah melakukan olah TKP 2 kali di kediaman Lesti dan Bilar. Hal itu dibenarkan AKP Nurmadewi saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Untuk saat ini, polisi tengah mencari bukti lain berupa hasil visum dari Lesti Kejora dan CCTV di tempat kejadian. Jadi kita cuma mengawas doang, jadi polisi yang ngurus-ngurus TKP-nya. Jadi kita cuma ngeliatin aja Pak, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan di situ tidak ada Bilar ya Bu ya? Tidak ada, pas itu kan pas kita datang, polisi datang dia langsung keluar. Bu, ngurus-ngurus yang dimaksud kayak gimana Bu? Misalnya ngecek-ngecek doang atau ngegarisin atau apa Bu yang Ngecek, dilakukan jadi polisi? kan difoto sama bagian TKP-nya. Jadi saya cuma menyaksikan aja Pak, jadi saya nggak bisa ngasih info yang lebih mendalam. Kenapa Bilar keluar Bu saat itu Ibu menanya? Iya Bu, barangkali polisi menjelaskan. Iya, soalnya kan tadi ada polisi cuma mau TKP, dia nggak ngomong ketemu Pak Bilar. Jadi Pak Bilarnya mungkin dia nggak berusaha ketemunya sama buat TKP doang gitu. Ibu tadi melihat apakah Bilar keluarnya dengan ada orang yang mendampingi atau mungkin sendiri membawa mobil? Saya sih cuma melihatnya Bilar doang yang masuk supir. Nggak lihat samping-sampingnya nggak. Bu, ada pihak dari keluarga Lesti tadi nggak Bu? Kakaknya doang, kakaknya Bilar. Lesti nggak ada? Lesti nggak ada. Dari keluarganya atau kakaknya? Dari keluarganya nggak ada. manajernya? Nggak ada. Jadi situasi rumah siapa aja Bu yang ada di situ saat itu Bu? Ya penjaganya aja sama kakaknya Bilar, udah. Tadi berapa lokasi sih Bu yang
Kamarnya Lesti, kamarnya El, kamar mandi ya, udah cuma itu doang yang di TKP. Tapi pas di TKP si Bilar nih ikut rangkaian TKP-nya nggak? Enggak, kan keluar. Sudah keberapa kali sih? Yang ibu mendampingi di Ya kalau dalam? saya ya baru pertama. Kebetulan kan saya tadi lagi dentik ya keliling ya sama kader-kader Jumatik. Kebetulan polisi pas nyari RT, kebetulan saya ada di situ. Jadi minta nemenin. Ibu kalau sekarang berarti pas tadi ibu keluar polisinya ada 4 orang, apakah sekarang udah keluar semua atau masih ada yang tersisa di rumah? Oh tadi udah keluar semua. Udah pulang semua ya? Oke baik. Bu mau nanya, tadi dari pihak kepolisian atau penyidik, adakah membawa alat bukti dari kediaman Bilar sendiri? Oh nggak ada. Nggak ada. Berarti pure foto-foto Cuma aja foto ya? doang. Foto-foto doang berarti bu kegiatannya bu? Iya. Bu, tadi pas lagi foto dijelasin nggak ini tempat apa, kejadian apa gitu? Tempat tidur aja. Tempat tidur, kamar mandi, sama kamarnya El udah. Ada peragaan reka adegan Nggak ada. gitu? Reka Nggak ada. adegan nggak ada. Kejadiannya nggak diceritain ya Bu? Nggak diceritain. Ibu kalau suasana rumah dari Bilar sendiri di dalam apakah banyak orang atau mungkin hanya 1-2 orang saja, karyawan saja atau gimana? Sepi. Berarti nggak ada aktivitas ya bu ya? Berarti tidak ada aktivitas? Nggak ada sama sekali. Ibu tadi total yang masuk ke dalam rumah Bilar berapa penyidik? Sekitar 9-an ada. 9 orang ya. Ibu kan beredar kabar juga kalau misalnya Lesti sudah membawa barang-barangnya keluar dari kamar. Oh, saya Mungkin nggak tadi tahu. ketika di kamar ibu ada buka-buka. Gitu. Saya kalau barang-barang itu saya nggak tahu. Bu RT, maaf, selama ini ada laporan nggak sih suka ada keributan? Kepolisian sudah menaikkan status kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Lesti Kejora dengan terlapor Rizky Bilar ke tahap penyidikan. Aparat kepolisian pun sudah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di rumah Lesti Kejora dan Rizky Bilar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin 3 Oktober. Pantauan tribunnews.com di lokasi 5 polisi yang melakukan olah TKP meninggalkan kediaman Lesti Kejora sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh AKP Nurma Dewi. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Untuk saat ini polisi sedang mencari bukti lain berupa CCTV di tempat kejadian. Kepolisian pun merencanakan bakal memeriksa Rizky Bilar pada Kamis 6 Oktober mendatang. Nantinya dalam pemeriksaan terhadap Rizky Bilar akan disesuaikan dengan hasil olah TKP yang dilakukan polisi. Sebelumnya AKP Nurma Dewi mengatakan bila dalam kasus tersebut pihaknya sudah menemukan unsur tindak pidana. Kata Nurma sebelumnya pihaknya sudah memeriksa 2 saksi perihal kasus dugaan KDRT tersebut. Seorang karyawan manajemen Rizky Bilar dan Lesti Kejora berinisial N dan pengasuh anak keduanya berinisial F disebut telah dimintai keterangan.
Pedangdut Lesti Kejora dikabarkan telah pulang dari rumah sakit. Kabar Lesti Kejora pulang dibenarkan oleh seorang dokter Rumah Sakit Bunda Menteng, Dr. Puspa Hawidiowati. Dr. Puspa menyebut Lesti Kejora sudah diperbolehkan pulang kemarin pada Minggu 2 Oktober 2022. Menurut Dr. Puspa, Lesti Kejora yang minta untuk pulang dan beristirahat di rumah. Meski sudah diizinkan pulang, namun kondisi Lesti belum sepenuhnya pulih. Dr. Puspa menyebut pihaknya terus memantau kondisi Lesti setiap hari. Pasalnya saat pulang ke rumah tekanan darah Lesti terbilang masih rendah. Diduga kondisi ini terjadi karena kurangnya asupan makan. Diwartakan sebelumnya, Dr. Puspa menyebut istri Rizky Bilar itu menjalani perawatan oleh beberapa sekaligus dokter. Diduga akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Bilar, Lesti mengalami cedera di kepalanya. Lesti telah menjalani pemeriksaan oleh dokter THT, ortopedi, hingga spesialis saraf untuk cedera kepala. Di sisi lain, seorang sumber yang tak mau disebutkan namanya turut membongkar kondisi Lesti. Disebutkan badan Lesti masih lemah dan belum mau makan. Bahkan sempat beredar kabar luka yang dialami Lesti itu cukup parah. Lesti disebut mengalami cedera hingga tulang kerongkongannya bergeser. Pedangdut Lesti Kejora diduga mematikan alat komunikasinya setelah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dugaan ini disampaikan oleh rekan satu profesinya, Saiful Jamil, yang mencoba menghubungi Lesti. Menurut pengakuan Saiful Jamil, ia berusaha mengirimkan chat ke WhatsApp Lesti untuk menanyakan kondisi sang pedangdut. Sayangnya pesan atau chat yang sudah dikirim sejak 3 hari yang lalu hanya centang satu di WhatsApp alias tidak terkirim. Mantan suami Dewi Persik ini pun menduga bahwa Lesti mematikan alat komunikasinya setelah kejadian naas yang menimpanya. Hal itu dikatakan Saiful saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober. Dalam kesempatan yang sama, Saiful Jamil juga mengungkapkan bahwa Lesti sudah pulang dari rumah sakit setelah mendapat perawatan berhari-hari karena menjadi korban kekerasan suaminya. Kondisi sang biduan disebut sudah membaik sehingga bisa pulang ke rumah. Sebagaimana yang telah diketahui, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Menurut laporan Lesti kepada pihak kepolisian, Rizky Bilar mendorong, membanting hingga mencekik Lesti setelah ketahuan berselingkuh. Saat itu Lesti meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya, namun Rizky Bilar malah emosi dan melakukan kekerasan. Karena tindakan tersebut, Lesti juga mengaku mendapatkan beberapa luka seperti di tangan dan leher.
Sebelum menikah, rupanya Rizky Bilar pernah mengaku jika Lesti Kejora bukan tipe wanita idamannya. Dikutip dari YouTube Irfan Hakim Story pada Senin 3 Oktober, ia membagikan file video lawas bertuliskan bulan Oktober 2020. Dalam video tersebut, Irfan Hakim dan Soimah melakukan panggilan video bersama Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Saat itu, Soimah terlihat meragukan keseriusan Rizky Bilar terhadap Lesti. Soimah menilai bahwa Lesti Kejora bukan tipe wanita idaman Rizky Bilar. Hal ini pun diakui oleh Rizky yang ternyata sudah terus terang kepada Lesti Kejora sebelumnya. Bahkan Bilar juga mengaku bahwa banyak penggemar yang meragukan hubungan mereka. Di sisi lain, Lesti juga dibanding-bandingkan dengan mantan Bilar sebelum-sebelumnya. Bilar berdalih bahwa dirinya tak memandang fisik sebagai kriteria pendamping hidupnya. Meski Lesti bukan tipe wanita idamannya, Bilar merasa nyaman saat berada di dekat Lesti. Namun pernyataan Bilar tersebut tidak berhasil meyakinkan hati Soimah. Soimah justru berdalih jika yang dirasakan Bilar saat ini adalah hal biasa. Irfan pun memberi peringatan kepada Bilar untuk tak berbuat macam-macam kepada Lesti. Irfan tak ingin Bilar membuat Lesti kecewa berkali-kali. Bilar mengaku sudah terbuka dengan sikap buruknya kepada Lesti. Jawaban Bilar pun masih belum dapat meyakinkan Soimah. Irfan pun ingin agar saat itu Bilar dan Lesti saling mengenal lebih dalam sebelum memutuskan untuk menikah. Irfan pun ingin Lesti benar-benar sadar dan tak terbuai dengan rasa cinta kepada Bilar. Bilar pun kembali meyakinkan Soimah dan Irfan bahwa dirinya memang benar-benar sayang kepada Lesti. Namun Soimah tetap mencecar Bilar terkait keseriusannya dengan Lesti. Sayangnya saat Bilar belum selesai membeberkan jawabannya, ponsel Irfan tiba-tiba mati. Pedangdut kembar Rizky DA dan Ridho DA ikut memberikan dukungannya kepada sesama rekan penyanyi Lesti Kejora yang diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Mereka berdua terlihat kompak memberikan dukungannya melalui media sosial. Seperti diketahui, Lesti Kejora diduga mengalami KDRT oleh suaminya Rizky Bilar. Hal itu membuat rekan-rekan sesama profesinya terenyuh dan memberikan dukungannya. Lewat Instagram, Rizky DA dan Ridho DA menuliskan tentang kesabaran dan keikhlasan. Lewat Instagram, Rizky DA dan Ridho DA menuliskan tentang kesabaran dan keikhlasan. Selain itu, Rizky DA dan Ridho DA juga menyinggung alasan dibalik sebuah cobaan yang hadir di kehidupan seseorang. Menurut pedangdut kembar itu, ada 3 hal cobaan yang hadir dalam kehidupan. Lebih lanjut, Rizky DA dan Ridho memberikan semangat agar Lesti Kejora segera bangkit dari masalah ini. Tak sedikit warganet turut memberikan komentar di unggahan itu dengan beragam reaksi. Seperti diketahui, Lesti Kejora melaporkan sang suami Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September. Lesti Kejora melaporkan masalah tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan KDRT terhadap Rizky Bilar, ibu satu anak itu menjalani visum. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Lesti Kejora maupun Rizky Bilar atas laporan polisi terkait dugaan KDRT tersebut. Sebagai informasi, Lesti menikah dengan Rizky Bilar pada tahun 2021. Setelah menikah, pasangan ini dianugerahi 1 orang anak laki-laki. Anak mereka bernama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Itu mungkin menguatkan doang, nggak jauh lagi, nggak ada hal-hal yang bagaimana harus menanyakan gimana keadaan, enggak, karena sana juga lagi ini juga kan,
Tapi Ada rencana terakhir menjenguk nggak? Oh, ini mungkin teman-teman aja kali. Kita dengerin kabar aja. terakhir ketemu Bilar di mana? Di main bola kemarin kan minggu lalu lah Senin. Gimana? Lihat dia. Biasa aja seperti biasa main bola, kita intensitas untuk ngobrol juga hanya di lapangan, nggak ada yang bahas-bahas yang lain. Tapi kalian mengira nggak sih jika Bilar itu temperamen dengan kalian sering bermain bola bareng ya? Sempat mengira? Sering merhatiin sih, karena memang kalau memang orang tahu menilai seseorang itu pasti biasanya diperhatiin dari apa yang dari logat bicara, dan kita juga jarang banget untuk ngobrol gitu. Kalau untuk ketemu ya ketemu aja gitu, main ya main aja gitu. Kalau untuk ngobrol banget sih enggak. Rizky sendiri gimana sih? Ya dulu kan pernah nggak ini sama Bilar kan, setelah mereka menikah. Terus pernah gimana lihat dia gitu keakrabannya sama kembali sama Rizky gitu. Enggak, Rizky ketika ketemu awal sama Bilar nih gimana gitu loh. Dulu kan sempat canggung nggak sih dia pertama kali ya? Sempat kesel atau apa dulunya waktu dia setelah menikah sama Lesti gitu. Enggak, justru ketemu sama Bilar kan waktu pertama kali itu kan Bilar kan nggak ada masalah gitu, dan kita juga baik-baik aja. Itu kenapa harus kita kesel dengan orang yang tidak bermasalah gitu. Jadi ya berteman baik aja sebenarnya. Justru ini hal yang baik ketika kita memang mau menyambung silaturahmi gitu. Apalagi Pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven mendatangi Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kedatangan Baim Wong dan Paula bertujuan untuk meminta maaf atas video prank soal laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Selain itu, Baim juga menyampaikan permintaan maaf dengan memposting video yang diunggah dalam akun Instagramnya. Baim Wong mengaku sama sekali tidak berpikir kontennya soal KDRT akan merugikan banyak pihak, termasuk pihak kepolisian dan korban kekerasan. Hal tersebut dilakukan Baim Wong lantaran ia merasa punya hubungan baik dengan anggota Polsek, hingga Baim merasa bisa melakukan video prank KDRT. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, Baim juga melontarkan kata maaf kepada korban KDRT. Sementara itu, Baim mengakui kebodohannya karena membuat video prank KDRT. Mendapat kritikan pedas dari warganet, Baim mengucapkan terima kasih. Selain Baim, Paula Verhoeven juga meminta maaf kepada masyarakat. Paula mengaku ia kurang sensitif dan berempati kepada korban KDRT. Diketahui sebelum melakukan video prank KDRT tersebut, Paula sudah mengingatkan Baim. Namun Baim telah mengabaikan saran dari istrinya. Akibat dari aksi Baim dan Paula yang membuat video prank KDRT dapat diancam dengan pasal 220 KUHP tentang laporan palsu. Ya, prank dari saudara BW dan saudari P di Polres Jakarta Selatan hari ini sudah dilaporkan. Nanti perkembangan lebih jelasnya biar Ibu kasih Humas Polres Jakarta Selatan yang akan dijelaskan. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu. Silakan. Bu agak maju lagi Bu. Terima kasih rekan-rekan semua, mohon izin. Sudah kita terima laporan polisi dari saudara kita, sahabat polisi Indonesia, ya. Jadi kejadian yang kemarin yang dilaporkan berupa hanya prank, namun demikian dilaporkan oleh sahabat polisi, ya, ke Polres Jakarta Selatan. Kejadiannya adalah di Polsek Kebayoran Baru. Kebayoran Lama, mohon maaf. Kasus prank KDRT yang dilakukan Baim Wong dan Paula Verhoeven mendapat kritik tajam dari netizen. Sejumlah artis juga menyayangkan aksi Baim Wong dan Paula yang membuat prank KDRT demi konten, salah satunya Augie Fantinus. Aktor sekaligus presenter itu mengaku kaget dengan aksi Baim Wong yang selama ini sudah punya nama besar sebagai seorang konten kreator. Sebagai seseorang yang pernah tersandung kasus hukum, Augie pun memberikan wejangan untuk Baim Wong. Perlu diketahui pada 11 Oktober 2020,
2018, Augie ditahan oleh pihak kepolisian karena mengunggah sebuah video seorang oknum polisi disebut menjual tiket pertandingan bola basket Asian Para Games 2018 ke calon penonton di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK. Atas unggahan tersebut, Augie bahkan sempat mendekam di dalam penjara selama 5 bulan. Hal itu disampaikan Augie saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 3 Oktober. Menurutnya, kejadian ini bisa menjadi pelajaran terutama bagi konten kreator agar lebih berhati-hati dalam membuat karya. Augie juga senang banyak sesama rekan artis yang ikut memberi kritik pada Baim Wong. Suami Adriana Bustami itu juga mengingatkan pentingnya pemahaman Undang-Undang ITE bagi pembuat konten, apalagi kalau konten yang dibuat beresiko menyinggung pihak tertentu hingga bisa memicu masalah hukum. Terakhir, ia berharap kasus yang dialami Baim Wong ini bisa diselesaikan dengan baik. Balik lagi, bagaimana Baim dan kuasa hukum bisa coba untuk berbicara baik-baik, semoga tidak terlalu panjang, tapi balik lagi ini sebuah resiko, karena kalau ada yang tersinggung, mereka melaporkan, balik lagi gue boleh flashback, gue dilaporkan oleh seorang polisi, bukan institusinya, tapi polisi yang merasa dicemarkan nama baiknya, dan itu hak setiap manusia, bukan karena ini polisi atau karena ini siapa gitu. Jadi balik lagi ya semoga bisa diselesaikan secara keluargaan, itu yang paling penting. Seperti saya waktu itu juga mencoba untuk keluargaan, tapi belum berhasil. Itu juga Bang, Kenapa? kalau setiap konten kreator itu harus tahu hukum-hukum ITE. Perlu hukum-hukum ITE perlu, walaupun bukan detail ya, cuman hukum ITE ini kan masih selalu yang dibilang adalah pasal karet ya. Ini balik lagi nggak beres-beres sih sebenarnya sampai ini direvisi dan lain-lain. Cuman perlu sangat tahu. Makanya gue selalu bilang, karena gue juga bikin konten, kita harus tahu. Buat gue sih yang lebih penting adalah bukan undang-undangnya, tapi kita ngerti etika. Karena buat gue manusia dilahirkan, kita belajar mengenai etika dari keluarga kita. Itu yang harus terus dijaga. Jadi kalau kita tahu etika, menurut gue kita nggak usah mikirin lagi masalah si undang-undang ITE-nya lagi sih. Itu kalau menurut gue kira-kira gitu lah. Saya nggak. Judika ikut berduka atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Sebagai pecinta sepak bola, Judika merasa sedih terutama bagi keluarga korban tragedi Stadion Kanjuruhan yang ditinggalkan. Menurut Judika, kondisi keluarga korban saat ini harus menjadi prioritas yang perlu diperhatikan. Hal itu dikatakan Judika saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 3 Oktober. Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan bagi Judika menjadi pelajaran untuk introspeksi diri. Penyanyi asal Sumatera Utara itu juga meminta pemerintah untuk mengusut masalah ini mengingat kejadian serupa sudah sering terjadi. Penyanyi yang tergabung dalam Selebriti FC itu juga berharap kejadian serupa tidak akan pernah terulang kembali. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan merupakan tragedi sepak bola kedua paling mematikan di dunia. Berdasarkan rilis resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, korban tewas akibat kejadian ini mencapai 125 orang. Dengan jumlah korban jiwa sebanyak ini, tragedi Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober dipastikan jadi insiden sepak bola paling buruk di Indonesia. Padahal kita sesama pecinta sepak bola lagi nikmatin sebenarnya perkembangan bola kita yang lagi bagus gitu, pelan-pelan naik. Kemarin timnas juga menang, jadi kita lagi euforia, terus ada seperti ini nih. Yang pertama mungkin kita itu berduka cita yang pertama untuk keluarga. Semua kita fokus ke sana dulu. Prioritasnya adalah menangani semua keluarga korban sampai benar-benar beres semuanya. Yang meninggal semuanya diperhatikan sampai di rumahnya, sampai dikuburkan. Pokoknya yang sakit sampai semua harus diperhatikan dulu, baru mungkin pulih dong. Nah, sekarang kayaknya banyak banget mau diputusin semua, ada FIFA, ada ini. Menurut aku sekarang pulih dong. Yang paling penting keluarga korban di ini dulu. Kita semuanya pasti mengkoreksi diri, kita semua kalau menghakimi siapa yang salah pasti semuanya juga pasti jadi berantakan gitu. Kemudian kita semuanya berdoa dulu, kita pemerintah apalagi yang berwenang untuk ini benar-benar kita minta untuk menangani masalah ini dengan sepenuh hati, karena ini udah berulang kali terjadi lagi dan terjadi lagi. Nanti ke depannya ya
aku nih sebagai pecinta sepak bola sebenarnya gimana ya, kita pengen bola itu selalu ada gitu, tapi kalau selalu nyawa taruhannya ya nggak mungkin lah gitu. Tindakan tegas harus dari mulai pemerintah, dari PSSI, dari Menpora, dari kepolisian, ini harus, ini nomor 2 di dunia, nggak tahu ini bisa jadi nomor 1 apa, kita belum tahu perkembangannya semua, tapi ini sedih banget pokoknya. Aku masih nggak nyangka gitu tuh, setelah pertandingan semuanya main-main aja, satu orang tuh langsung seperti itu gitu. Aku bahkan tadinya taunya, aku nggak tahu kalau itu cuman supporter Arema doang gitu. Aku pikir awalnya ribut dengan sesama supporter, tapi ternyata supporternya cuma dari Arema, dan ya, itulah kejadian itu membuat seperti ini. Ya, kita berdoa untuk keluarga semuanya bisa bisa dikasih kekuatan ya. Kita nggak gampang terima ini, masih ada yang nyari anaknya juga. Belum ketemu, mudah-mudahan semua tertangani dengan. Kita beralih ke informasi lainnya. Tribuners, selebgram yang berada di bawah manajemen Rans Entertainment milik pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yakni Dimas Ahmad, mengalami duka mendalam setelah kehilangan sosok ayahnya Agus. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun turut berduka atas kepulangan ayah Dimas Ahmad pada Senin 26 September. Lantas bagaimana nasib jualan bakso tersebut sepeninggal ayah Dimas Ahmad? Dikutip melalui Instagram pribadi Dimas Ahmad pada Senin 3 Oktober, terlihat bila usaha bakso tersebut masih berjalan. Warung bakso Dimas Ahmad masih berjualan seperti biasanya setelah sempat tutup saat berduka kemarin. Kondisi warung baksonya pun laris dibeli oleh para konsumen seperti yang terlihat dari repost story Dimas Ahmad. Hal itu terbukti dari beberapa postingan warganet dalam Instagram seperti akun Indriani pada Minggu malam. Terlihat penampakan gerobak jualan bakso Dimas Ahmad dalam unggahannya. Berikutnya unggahan akun Instagram Alma DR sedang makan bakso Dimas Ahmad. Mereka berpendapat soal rasa bakso Dimas Ahmad yang enak, termasuk sambalnya pun mendapatkan pujian dari konsumen. Sebelumnya, Agus dan kakak Dimas membuka sebuah kios untuk berjualan bakso. Namun lantaran sepi pembeli, Agus dan kakak Dimas kembali memutuskan berjualan keliling. Saat berjualan keliling itulah, Dimas yang menemani ayahnya kemudian viral setelah salah satu pembeli menyoroti wajahnya memiliki kemiripan dengan Raffi Ahmad. Aksi mesra aktor Verrell Bramasta dan aktris Feby Rastanti terekam kala syuting bareng di Turki beberapa waktu lalu. Verrell Bramasta dan Feby Rastanti kembali dipersatukan dalam satu proyek. Kini proyek film tersebut akan segera tayang sehingga mantan kekasih aktris Natasha Wilona tersebut tengah mempromosikannya melalui media sosial Instagram. Memang setelah beberapa waktu terpisah, kini keduanya kembali terlibat dalam satu pekerjaan yang sama. Dilansir dari Instagram Stories Verrell Bramasta pada Senin 3 Oktober, ia membagikan video TikTok yang menunjukkan kemesraannya dengan Feby Rastanti. Terekam momen mereka saat meneropong lautan hingga duduk bersama sambil berfoto selfie. Dalam video terlihat Verrell mencoba jahil ke Feby Rastanti yang sedang fokus meneropong. Kemudian Verrell membantu Feby Rastanti untuk menemukan objek yang tengah ia cari dari teropong tersebut. Verrell membubuhkan satu kata dalam video TikTok tersebut, yakni Bismillah. Hal tersebut
sebagai pertanda bila filmnya dengan Feby Rastanti akan segera rilis. Belakangan memang heboh soal momen syuting Verrell Bramasta di Turki. Foto pernikahan aktor Verrell Bramasta pun dibagikan melalui Instagram pada Selasa 20 September lalu. Ulah putra Vena Melinda ini menuai reaksi Syifa Haju sampai Lyodra. Dalam foto yang diunggah, bukan artis Natasha Wilona yang bersanding di pelaminan dengan Verrell Bramasta, melainkan seorang make-up artis atau MUA bernama Vivi Lee. Sontak saja penampakan foto pernikahan Verrell Bramasta tersebut mencuri perhatian publik, termasuk para sahabat mantan Natasha Wilona itu. Verrell pun tampak menambahkan caption dengan tanggal pernikahannya. Kelakuan Verrell lantas menuai beragam komentar lucu dari warganet. Tak pelak mereka ikut tertawa melihat foto pernikahan bohongan Verrell Bramasta. Selebritas Kim Kardashian dijatuhi denda 1,26 juta dolar Amerika Serikat atau setara 19,2 miliar oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Ia menyetujui untuk membayar denda tersebut. Diketahui Kim dinilai mempromosikan token kripto IMEX secara ilegal di akun Instagram pribadinya pada Juni 2021. Ilegal yang dimaksud adalah Kim tidak secara gamblang menyatakan bahwa unggahan IMEX di Instagramnya itu adalah sebuah iklan. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat menganggap hal tersebut melanggar Undang-Undang Sekuritas Federal. Di dalam unggahannya, Kim Kardashian terpantau turut membubuhkan tanda pagar alias #ad yang mengindikasikan bahwa Instagram Stories terkait IMEX itu adalah sebuah iklan. Kim dilaporkan dibayar 250 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 3,8 miliar untuk iklan IMEX ini. Setelah diiklankan oleh Kim dan sejumlah selebritis papan atas Amerika Serikat lainnya, harga token kripto IMEX melonjak hingga 632%. Sebagai informasi, pengaruh influencer tidak dilarang untuk mengiklankan aset digital termasuk token IMEX ini. Namun yang menjadi masalah adalah soal pengungkapan informasi bahwa unggahan influencer tersebut adalah sebuah iklan. Menurut Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, #ad yang dibubuhkan Kim dinilai tidak cukup kuat untuk dianggap sebagai sebuah pengungkapan yang jelas. Pedoman federal tentang pemasaran oleh influencer merekomendasikan influencer menaruh keterangan iklan yang lebih agresif dan mudah dibaca untuk setiap iklan di Instagram Stories. Misalnya, influencer perlu meletakkan keterangan bahwa unggahan tersebut adalah iklan di bagian atas gambar. Influencer juga perlu memastikan bahwa followersnya memiliki cukup waktu untuk membaca keterangan tersebut. Dalam sebuah pernyataan pers, Direktur Penegakan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, Gorbir S. Griwal, mengatakan pengungkapan yang diperlukan seharusnya sudah jelas di dalam Undang-Undang Sekuritas Federal. Itulah yang membuat Kim akhirnya didenda hingga 19,2 miliar atau 5 kali lipat dari honor yang ia terima untuk mempromosikan IMEX. Perlu diketahui, IMEX adalah token kripto yang dibangun tahun lalu di jaringan Ethereum oleh pengembang anonim sebagaimana dihimpun dari Fortune.
Sama-sama telah menjadi seorang ibu, Nikita Willy dan sang adik Winona Willy kompak menggelar acara syukuran akikah untuk anak pertama mereka. Nikita Willy telah memiliki seorang putra bernama Isa Sander Joko Sutono. Isa lahir di Los Angeles, Amerika Serikat pada 7 April 2022. Sedangkan adik Nikita, Winona, melahirkan anak pertamanya berjenis kelamin perempuan bernama Lalita Sanu Mikaela Bagaskara. Mika lahir pada 25 Agustus 2022 di Jakarta. Hanya berbeda usia 4 bulan, kini anak Nikita dan Winona diakikah berbarengan. Acara syukuran akikah tersebut dilaksanakan di kediaman Nikita Willy pada Minggu 2 Oktober. Acara tersebut dihadiri keluarga besarnya termasuk keluarga besar suami, juga keluarga dari adik ipar Nikita Willy, Galih Bagaskara. Pada acara tersebut terlihat Nikita Willy dan Indra Priawan kompak mengenakan baju serba kuning semi gold atau emas. Isa Sander juga mengenakan baju yang kompak seperti ayah dan ibunya. Tak hanya itu, tampak dekorasi acara akikah anak Nikita Willy yang bertabur bunga putih. Meski dekorasinya ramai penuh dengan bunga, nuansanya justru terlihat elegan. Ditambah pula aksen-aksen emas pada dekorasi acara tersebut, akikah anak Nikita Willy tak jauh berbeda dengan momen pernikahan orang pada umumnya. Selain kemewahan dekorasinya yang jadi sorotan, sosok suami Nikita Willy turut menuai perhatian netizen. Banyak netizen yang justru salah fokus dengan sosok kalem dan penyayang Indra Priawan kepada istri dan anaknya. Komentar pujian pun dilontarkan oleh netizen untuk keluarga Nikita Willy. Artis cantik Ariel Tatum sekali lagi membuat netizen tanah air bangga terhadapnya karena berhasil melenggang di panggung Paris Fashion Week. Ariel Tatum bahkan dikabarkan jadi perempuan pertama dari Indonesia yang berhasil tampil di ajang Paris Fashion Week. Tak hanya itu saja, penampilan Ariel Tatum saat berlenggang di panggung Paris Fashion Week bahkan sukses membius mata netizen. Lalu seperti apa penampilan Ariel Tatum di acara Paris Fashion Week? Ariel Tatum dan konten kreator TikTok Tamara Dai diketahui menjadi dua perwakilan perempuan asal Indonesia yang tampil di acara Paris Fashion Week. Diketahui kedua wanita cantik itu tampil di pagelaran L'Oreal Paris yang diketahui merupakan bagian resmi dari Paris Fashion Week. Acara tersebut digelar pada 2 Oktober 2022 pukul 8 malam waktu Perancis atau 3 Oktober pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain peragaan busana, acara tersebut juga menjadi perayaan untuk merayakan kecantikan, kekuatan, serta potensi para perempuan. Berdasarkan unggahan di akun Instagram resmi L'Oreal Paris pada Senin 3 Oktober, Ariel Tatum terlihat begitu anggun dalam balutan gaun merah. Rambutnya yang panjang dan hitam pekat dibiarkan terurai yang membuat Ariel Tatum semakin terlihat menawan. Saat berlenggang di panggung Paris Fashion Week, Ariel Tatum terlihat begitu menawan. Gaun merah serta rambutnya bahkan terlihat sempat terhempas angin yang membuatnya justru semakin cantik. Netizen yang melihat penampilan Ariel Tatum di Paris Fashion Week itu pun sukses dibuat kagum dan terpesona dengannya. Bahkan ada seorang netizen yang menyebut Ariel bak seorang dewi karena penampilannya tersebut.
Kita menuju ke informasi terakhir Tribuners. Penyanyi dangdut Zaskia Gotik yang merupakan istri dari Sirajuddin Mahmud ini menggelar tasyukuran akikah untuk anak keduanya pada Minggu 2 Oktober di kediamannya. Namun dalam laman Instagram pribadi Zaskia Gotik sendiri belum terdapat unggahan foto wajah baby Alia, anak keduanya dengan Sirajuddin. Anak perempuan Zaskia Gotik yang baru diakikah tersebut bernama Alia Satarakatsa. Momen akikah Alia ini terekam dalam akun Instagram pribadi Zaskia Gotik. Selain dihadiri oleh keluarga, tampak di Instagram story-nya Zaskia Gotik yang merepost potret momen tasyukuran akikah anak keduanya tersebut dihadiri oleh teman-teman artisnya. Dalam postingan IG Stories-nya, Zaskia Gotik menunjukkan keindahan dan kehikmatan acara akikahan anak keduanya, baby Alia. Tampak Siti Badriah bersama suaminya Christiana Baharudin dan anaknya baby Sarena menghadiri akikah dari anak kedua Zaskia Gotik. Dalam Instagram Stories-nya, Siti Badriah mengunggah foto bersama Zaskia sambil sama-sama menggendong anak keduanya. Selain itu hadir juga Fitri Karlina. Ia memberikan ucapan kepada Zaskia yang tengah berbahagia dengan mengunggah fotonya bersama Zaskia Gotik yang sedang menggendong baby Alia. Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud pun tampak rukun dalam momen akikahan Alia itu. Tampak momen keduanya memberikan sambutan kepada tamu undangan. Seperti diketahui, anak kandung kedua pedangdut Zaskia Gotik dengan pengusaha asal Balikpapan yakni Sirajuddin Mahmud telah lahir pada Senin 26 September 2022 lalu. Anak kedua Zaskia Gotik berjenis kelamin perempuan yang lahir sekira pukul 7:20 waktu Indonesia Barat dengan berat 3,6 gram. Setelah sebelumnya, anak pertama Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud juga berjenis kelamin perempuan bernama Arsila Bungalia Sirkiani. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Rizky Bilar justru keluar dari rumahnya saat aparat datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pada sang istri Lesti Kejora. Alhasil bukan Rizky Bilar yang mendampingi polisi selama proses olah TKP berlangsung pada Senin 3 Oktober 2022. Namun sang kakak Rizky Bilar lah yang menggantikan posisi adiknya. Hal ini dibenarkan oleh kesaksian Yeni, ketua RT setempat yang ikut menemani olah TKP. Yeni menjelaskan alasan kedatangannya. Tak sendiri, Yeni justru bersama kakak kandung Rizky Bilar. Dirinya mengungkap Bilar sebenarnya sempat berada di TKP. Akan tetapi saat polisi datang, suami Lesti Kejora itu justru menghindar. Menurut pantauan Tribun News sebelumnya, 5 orang polisi meninggalkan kediaman Lesti Kejora dan Rizky Bilar pada Senin 3 Oktober, sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Polisi membenarkan telah melakukan olah TKP 2 kali di kediaman Lesti dan Bilar. Hal itu dibenarkan AKP Nurma Dewi saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Untuk saat ini, polisi tengah mencari bukti lain berupa hasil visum dari Lesti Kejora dan CCTV di tempat kejadian. Jadi kita cuma mengawas doang, jadi polisi yang ngurus TKP-nya. Jadi kita cuma ngeliatin aja Pak, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan di situ tidak ada Bilar ya Bu ya? Tidak ada, pas itu kan pas kita datang, polisi datang dia langsung keluar. Bu, ngurus-ngurus yang dimaksud kayak gimana Bu? Misalnya ngecek doang atau ngegarisin atau apa Bu yang Ngecek, dilakukan jadi polisi? kan difoto sama bagian TKP-nya. Jadi saya cuma menyaksikan aja Pak, jadi saya nggak bisa ngasih info yang lebih mendalam. Kenapa Bilar keluar Bu saat itu Ibu menanyakan? Iya Bu, barangkali polisi menjelaskan. Iya, soalnya kan tadi ada polisi cuma mau TKP, dia nggak ngomong ketemu Pak Bilar. Jadi Pak Bilarnya mungkin dia nggak berusaha ketemunya sama buat TKP doang gitu. Ibu tadi melihat apakah Bilar keluarnya dengan ada orang yang mendampingi atau mungkin sendiri membawa mobil? Saya sih cuma melihatnya Bilar doang yang masuk supir. Nggak lihat samping-sampingnya nggak. Bu, ada pihak dari keluarga Lesti tadi nggak Bu? Kakaknya doang, kakaknya Bilar. Lesti nggak ada? Lesti nggak ada. Dari keluarganya atau kakaknya? Dari atau keluarganya nggak ada. manajernya? Nggak ada. Sama sekali. Jadi situasi rumah siapa aja Bu yang ada di situ saat itu Bu? Ya penjaganya aja sama kakaknya Bilar, udah. Tadi berapa lokasi sih Bu yang
Kamarnya Lesti, kamarnya El, kamar mandi ya, udah cuma itu doang yang di TKP. Tapi pas di TKP si Bilar nih ikut rangkaian TKP-nya nggak? Enggak, kan keluar. Sudah keberapa kali sih? Yang ibu mendampingi di Ya kalau dalam? saya ya baru pertama. Kebetulan kan saya tadi lagi dentik ya keliling ya sama kader-kader Jumatik. Kebetulan polisi pas nyari RT, kebetulan saya ada di situ. Jadi minta nemenin. Ibu kalau sekarang berarti pas tadi ibu keluar polisinya ada 4 orang, apakah sekarang udah keluar semua atau masih ada yang tersisa di rumah? Oh tadi udah keluar semua. Udah pulang semua ya? Oke, baik. Bu mau nanya, tadi dari pihak kepolisian atau penyidik, adakah membawa alat bukti dari kediaman Bilar sendiri? Oh nggak ada. Nggak ada. Berarti pure foto-foto Cuma aja. foto ya? doang. Foto-foto doang berarti bu kegiatannya bu? Iya. Bu, tadi pas lagi foto dijelasin nggak ini tempat apa, kejadian apa gitu? Tempat tidur aja. Tempat tidur, kamar mandi, sama kamarnya El udah. Ada peragaan Reka adegan Nggak ada. gitu? Reka Nggak ada. adegan nggak ada. Kejadiannya nggak diceritain ya bu? Nggak diceritain. Ibu kalau suasana rumah dari Bilar sendiri di dalam apakah banyak orang atau mungkin hanya 1-2 orang saja, karyawan saja atau gimana? Sepi. Berarti nggak ada aktivitas ya bu ya? Berarti tidak ada aktivitas? Nggak ada. Nggak sama sekali. Ibu tadi total yang masuk ke dalam rumah Bilar berapa penyidik? Kita 9-an ada. 9 orang ya. Ibu kan beredar kabar juga kalau misalnya Lesti sudah membawa barang-barangnya keluar dari kamar. Oh, saya Mungkin nggak tadi tahu. ketika di kamar ibu ada buka-buka gitu. Saya kalau barang-barang itu saya nggak tahu. Selama ini ada laporan nggak sih suka ada keributan? Kepolisian sudah menaikkan status kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Lesti Kejora dengan terlapor Rizky Bilar ke tahap penyidikan. Aparat kepolisian pun sudah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di rumah Lesti Kejora dan Rizky Bilar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin 3 Oktober. Pantauan tribunnews.com di lokasi 5 polisi yang melakukan olah TKP meninggalkan kediaman Lesti Kejora sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh AKP Nurma Dewi. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Untuk saat ini, polisi sedang mencari bukti lain berupa CCTV di tempat kejadian. Kepolisian pun merencanakan bakal memeriksa Rizky Bilar pada Kamis 6 Oktober mendatang. Nantinya dalam pemeriksaan terhadap Rizky Bilar akan disesuaikan dengan hasil olah TKP yang dilakukan polisi. Sebelumnya AKP Nurma Dewi mengatakan bila dalam kasus tersebut pihaknya sudah menemukan unsur tindak pidana. Kata Nurma sebelumnya pihaknya sudah memeriksa 2 saksi perihal kasus dugaan KDRT tersebut. Seorang karyawan manajemen Rizky Bilar dan Lesti Kejora berinisial N dan pengasuh anak keduanya berinisial F disebut telah dimintai keterangan.
Pedangdut Lesti Kejora dikabarkan telah pulang dari rumah sakit. Kabar Lesti Kejora pulang dibenarkan oleh seorang dokter rumah sakit Bunda Menteng, Dr. Puspa Hawidiowati. Dr. Puspa menyebut Lesti Kejora sudah diperbolehkan pulang kemarin pada Minggu 2 Oktober 2022. Menurut Dr. Puspa, Lesti Kejora yang minta untuk pulang dan beristirahat di rumah. Meski sudah diizinkan pulang, namun kondisi Lesti belum sepenuhnya pulih. Dr. Puspa menyebut pihaknya terus memantau kondisi Lesti setiap hari. Pasalnya saat pulang ke rumah tekanan darah Lesti terbilang masih rendah. Diduga kondisi ini terjadi karena kurangnya asupan makan. Diwartakan sebelumnya, Dr. Puspa menyebut istri Rizky Bilar itu menjalani perawatan oleh beberapa sekaligus dokter. Diduga akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Bilar, Lesti mengalami cedera di kepalanya. Lesti telah menjalani pemeriksaan oleh dokter THT, ortopedi, hingga spesialis saraf untuk cedera kepala. Di sisi lain, seorang sumber yang tak mau disebutkan namanya turut membongkar kondisi Lesti. Disebutkan badan Lesti masih lemah dan belum mau makan. Bahkan sempat beredar kabar luka yang dialami Lesti itu cukup parah. Lesti disebut mengalami cedera hingga tulang kerongkongannya bergeser. Pedangdut Lesti Kejora diduga mematikan alat komunikasinya setelah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dugaan ini disampaikan oleh rekan satu profesinya, Saiful Jamil, yang mencoba menghubungi Lesti. Menurut pengakuan Saiful Jamil, ia berusaha mengirimkan chat ke WhatsApp Lesti untuk menanyakan kondisi sang pedangdut. Sayangnya pesan atau chat yang sudah dikirim sejak 3 hari yang lalu hanya centang satu di WhatsApp alias tidak terkirim. Mantan suami Dewi Persik ini pun menduga bahwa Lesti mematikan alat komunikasinya setelah kejadian naas yang menimpanya. Hal itu dikatakan Saiful saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober. Dalam kesempatan yang sama, Saiful Jamil juga mengungkapkan bahwa Lesti sudah pulang dari rumah sakit setelah mendapat perawatan berhari-hari karena menjadi korban kekerasan suaminya. Kondisi sang biduan disebut sudah membaik sehingga bisa pulang ke rumah. Sebagaimana yang telah diketahui, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Menurut laporan Lesti kepada pihak kepolisian, Rizky Bilar mendorong, membanting hingga mencekik Lesti setelah ketahuan berselingkuh. Saat itu Lesti meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya, namun Rizky Bilar malah emosi dan melakukan kekerasan. Karena tindakan tersebut, Lesti juga mengaku mendapatkan beberapa luka seperti di tangan dan leher.
Sebelum menikah, rupanya Rizky Bilar pernah mengaku jika Lesti Kejora bukan tipe wanita idamannya. Dikutip dari YouTube Irfan Hakim Story pada Senin 3 Oktober, ia membagikan file video lawas bertuliskan bulan Oktober 2020. Dalam video tersebut, Irfan Hakim dan Soimah melakukan panggilan video bersama Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Saat itu, Soimah terlihat meragukan keseriusan Rizky Bilar terhadap Lesti. Soimah menilai bahwa Lesti Kejora bukan tipe wanita idaman Rizky Bilar. Hal ini pun diakui oleh Rizky yang ternyata sudah terus terang kepada Lesti Kejora sebelumnya. Bahkan Bilar juga mengaku bahwa banyak penggemar yang meragukan hubungan mereka. Di sisi lain, Lesti juga dibanding-bandingkan dengan mantan Bilar sebelum-sebelumnya. Bilar berdalih bahwa dirinya tak memandang fisik sebagai kriteria pendamping hidupnya. Meski Lesti bukan tipe wanita idamannya, Bilar merasa nyaman saat berada di dekat Lesti. Namun pernyataan Bilar tersebut tidak berhasil meyakinkan hati Soimah. Soimah justru berdalih jika yang dirasakan Bilar saat ini adalah hal biasa. Irfan pun memberi peringatan kepada Bilar untuk tak berbuat macam-macam kepada Lesti. Irfan tak ingin Bilar membuat Lesti kecewa berkali-kali. Bilar mengaku sudah terbuka dengan sikap buruknya kepada Lesti. Jawaban Bilar pun masih belum dapat meyakinkan Soimah. Irfan pun ingin agar saat itu Bilar dan Lesti saling mengenal lebih dalam sebelum memutuskan untuk menikah. Irfan pun ingin Lesti benar-benar sadar dan tak terbuai dengan rasa cinta kepada Bilar. Bilar pun kembali meyakinkan Soimah dan Irfan bahwa dirinya memang benar-benar sayang kepada Lesti. Namun Soimah tetap mencecar Bilar terkait keseriusannya dengan Lesti. Sayangnya saat Bilar belum selesai membeberkan jawabannya, ponsel Irfan tiba-tiba mati. Pedangdut kembar Rizky DA dan Ridho DA ikut memberikan dukungannya kepada sesama rekan penyanyi Lesti Kejora yang diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Mereka berdua terlihat kompak memberikan dukungannya melalui media sosial. Seperti diketahui, Lesti Kejora diduga mengalami KDRT oleh suaminya Rizky Bilar. Hal itu membuat rekan-rekan sesama profesinya terenyuh dan memberikan dukungannya. Lewat Instagram, Rizky DA dan Ridho DA menuliskan tentang kesabaran dan keikhlasan. Lewat Instagram, Rizky DA dan Ridho DA menuliskan tentang kesabaran dan keikhlasan. Selain itu, Rizky DA dan Ridho DA juga menyinggung alasan dibalik sebuah cobaan yang hadir di kehidupan seseorang. Menurut pedangdut kembar itu, ada 3 hal cobaan yang hadir dalam kehidupan. Lebih lanjut, Rizky DA dan Ridho memberikan semangat agar Lesti Kejora segera bangkit dari masalah ini. Tak sedikit warganet turut memberikan komentar di unggahan itu dengan beragam reaksi. Seperti diketahui, Lesti Kejora melaporkan sang suami Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September. Lesti Kejora melaporkan masalah tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan KDRT terhadap Rizky Bilar, ibu satu anak itu menjalani visum. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Lesti Kejora maupun Rizky Bilar atas laporan polisi terkait dugaan KDRT tersebut. Sebagai informasi, Lesti menikah dengan Rizky Bilar pada tahun 2021. Setelah menikah, pasangan ini dianugerahi 1 orang anak laki-laki. Anak mereka bernama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Itu mungkin menguatkan doang, nggak jauh lagi, nggak hal-hal yang bagaimana harus menanyakan gimana keadaan, enggak, karena sana juga lagi ini juga kan,
Tapi Ada rencana terakhir menjenguk nggak? Oh, ini mungkin teman-teman aja kali ya. Kita dengerin kabar aja. Nah, kabar terakhir ketemu Bilar di mana? di main bola kemarin kan minggu lalu lah Senin. Gimana? Lihat dia. Biasa aja seperti biasa main bola, kita intensitas untuk ngobrol juga hanya di lapangan, nggak ada yang bahas-bahas yang lain. Tapi kalian mengira nggak sih jika Bilar itu temperamen dengan kalian sering bermain bola bareng ya? Sempat mengira? Sering merhatiin sih, karena memang kalau memang orang tahu menilai seseorang itu pasti biasanya diperhatiin dari apa yang dari logat bicara, dan kita juga jarang banget untuk ngobrol gitu. Kalau untuk ketemu ya ketemu aja gitu, main ya main aja gitu. Kalau untuk ngobrol banget sih enggak. Rizky sendiri gimana sih? Ya dulu kan pernah nggak ini sama Bilar kan, setelah mereka menikah. Terus pernah gimana lihat dia gitu keakrabannya sama kembali sama Rizky gitu. Enggak, Rizky ketika ketemu awal sama Bilar nih gimana gitu loh. Dulu kan sempat canggung gak sih dia pertama kali ya? Sempat kesel atau apa dulunya waktu dia setelah menikah sama Lesti gitu. Justru ini ketemu sama Bilar kan waktu pertama kali itu kan Bilar kan nggak ada masalah gitu, dan kita juga baik-baik aja. Itu kenapa harus kita kesel dengan orang yang tidak bermasalah gitu. Jadi ya berteman baik aja sebenarnya. Justru ini hal yang baik ketika kita memang mau menyambung silaturahmi gitu. Apalagi Pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven mendatangi Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kedatangan Baim Wong dan Paula bertujuan untuk meminta maaf atas video prank soal laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Selain itu, Baim juga menyampaikan permintaan maaf dengan memposting video yang diunggah dalam akun Instagramnya. Baim Wong mengaku sama sekali tidak berpikir kontennya soal KDRT akan merugikan banyak pihak, termasuk pihak kepolisian dan korban kekerasan. Hal tersebut dilakukan Baim Wong lantaran ia merasa punya hubungan baik dengan anggota Polsek, hingga Baim merasa bisa melakukan video prank KDRT. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, Baim juga melontarkan kata maaf kepada korban KDRT. Sementara itu, Baim mengakui kebodohannya karena membuat video prank KDRT. Mendapat kritikan pedas dari warganet, Baim mengucapkan terima kasih. Selain Baim, Paula Verhoeven juga meminta maaf kepada masyarakat. Paula mengaku ia kurang sensitif dan berempati kepada korban KDRT. Diketahui sebelum melakukan video prank KDRT tersebut, Paula sudah mengingatkan Baim. Namun Baim telah mengabaikan saran dari istrinya. Akibat dari aksi Baim dan Paula yang membuat video prank KDRT dapat diancam dengan pasal 220 KUHP tentang laporan palsu. Ya, prank dari saudara BW dan saudari P di Polres Jakarta Selatan hari ini sudah dilaporkan. Nanti perkembangan lebih jelasnya biar Ibu kasih Humas Polres Jakarta Selatan yang akan dijelaskan. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu. Silakan. Bu agak maju lagi Bu. Terima kasih rekan-rekan semua, mohon izin. Sudah kita terima laporan polisi dari saudara kita, sahabat polisi Indonesia, ya. Jadi kejadian yang kemarin yang dilaporkan berupa hanya prank, namun demikian dilaporkan oleh sahabat polisi, ya, ke Polres Jakarta Selatan. Kejadiannya adalah di Polsek Kebayoran Baru. Kebayoran Lama, mohon maaf. Kasus prank KDRT yang dilakukan Baim Wong dan Paula Verhoeven mendapat kritik tajam dari netizen. Sejumlah artis juga menyayangkan aksi Baim Wong dan Paula yang membuat prank KDRT demi konten, salah satunya Augie Fantinus. Aktor sekaligus presenter itu mengaku kaget dengan aksi Baim Wong yang selama ini sudah punya nama besar sebagai seorang konten kreator. Sebagai seseorang yang pernah tersandung kasus hukum, Augie pun memberikan wejangan untuk Baim Wong. Perlu diketahui pada 11 Oktober 2020,
2018, Augie ditahan oleh pihak kepolisian karena mengunggah sebuah video seorang oknum polisi disebut menjual tiket pertandingan bola basket Asian Para Games 2018 ke calon penonton di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK. Atas unggahan tersebut, Augie bahkan sempat mendekam di dalam penjara selama 5 bulan. Hal itu disampaikan Augie saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 3 Oktober. Menurutnya, kejadian ini bisa menjadi pelajaran terutama bagi konten kreator agar lebih berhati-hati dalam membuat karya. Augie juga senang banyak sesama rekan artis yang ikut memberi kritik pada Baim Wong. Suami Adriana Bustami itu juga mengingatkan pentingnya pemahaman Undang-Undang ITE bagi pembuat konten, apalagi kalau konten yang dibuat beresiko menyinggung pihak tertentu hingga bisa memicu masalah hukum. Terakhir, ia berharap kasus yang dialami Baim Wong ini bisa diselesaikan dengan baik. Balik lagi, bagaimana Baim dan kuasa hukum bisa coba untuk berbicara baik-baik, semoga tidak terlalu panjang, tapi balik lagi ini sebuah resiko, karena kalau ada yang tersinggung, mereka melaporkan, balik lagi gue boleh flashback, gue dilaporkan oleh seorang polisi, bukan institusinya, tapi polisi yang merasa dicemarkan nama baiknya, dan itu hak setiap manusia, bukan karena ini polisi atau karena ini siapa gitu. Jadi balik lagi, ya semoga bisa diselesaikan secara keluargaan, itu yang paling penting. Seperti saya waktu itu juga mencoba untuk keluargaan, tapi belum berhasil. Itu juga Bang, Kenapa? kalau setiap konten kreator itu harus tahu hukum-hukum ITE. Perlu hukum-hukum ITE, perlu, walaupun bukan detail ya, cuman hukum ITE ini kan masih selalu yang dibilang adalah pasal karet ya. Ini balik lagi, nggak beres-beres sih sebenarnya sampai ini direvisi dan lain-lain. Cuman perlu sangat tahu. Makanya gue selalu bilang, karena gue juga bikin konten, kita harus tahu. Buat gue sih yang lebih penting adalah bukan undang-undangnya, tapi kita ngerti etika. Karena buat gue manusia dilahirkan, kita belajar mengenai etika dari keluarga kita, itu yang harus terus dijaga. Jadi kalau kita tahu etika, menurut gue kita nggak usah mikirin lagi masalah si undang-undang ITE-nya lagi sih. Itu kalau menurut gue kira-kira gitu lah. Saya nggak. Judika ikut berduka atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Sebagai pecinta sepak bola, Judika merasa sedih terutama bagi keluarga korban tragedi Stadion Kanjuruhan yang ditinggalkan. Menurut Judika, kondisi keluarga korban saat ini harus menjadi prioritas yang perlu diperhatikan. Hal itu dikatakan Judika saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 3 Oktober. Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan bagi Judika menjadi pelajaran untuk introspeksi diri. Penyanyi asal Sumatera Utara itu juga meminta pemerintah untuk mengusut masalah ini mengingat kejadian serupa sudah sering terjadi. Penyanyi yang tergabung dalam Selebriti FC itu juga berharap kejadian serupa tidak akan pernah terulang kembali. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan merupakan tragedi sepak bola kedua paling mematikan di dunia. Berdasarkan rilis resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, korban tewas akibat kejadian ini mencapai 125 orang. Dengan jumlah korban jiwa sebanyak ini, tragedi Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober dipastikan jadi insiden sepak bola paling buruk di Indonesia. Padahal kita sesama pecinta sepak bola lagi nikmatin sebenarnya perkembangan bola kita yang lagi bagus gitu, pelan-pelan naik. Kemarin timnas juga menang, jadi kita lagi euforia, terus ada seperti ini nih. Yang pertama mungkin kita itu berduka cita yang pertama untuk keluarga. Semua kita fokus ke sana dulu. Prioritasnya adalah menangani semua keluarga korban sampai benar-benar beres semuanya. Yang meninggal semuanya diperhatikan sampai di rumahnya, sampai dikuburkan. Pokoknya yang sakit sampai semua harus diperhatikan dulu, baru mungkin pulih down. Nah, sekarang kayaknya banyak banget mau diputusin semua, ada FIFA, ada ini. Menurut aku sekarang pulih down. Yang paling penting keluarga korban di ini dulu. Kita semuanya pasti mengkoreksi diri, kita semua kalau menghakimi siapa yang salah pasti semuanya juga pasti jadi berantakan gitu. Kemudian kita semuanya berdoa dulu, kita pemerintah apalagi yang berwenang untuk ini, benar-benar kita minta untuk menangani masalah ini dengan sepenuh hati, karena ini udah berulang kali terjadi lagi dan terjadi lagi. Nanti ke depannya ya
aku nih sebagai pecinta sepak bola sebenarnya gimana ya, kita pengen bola itu selalu ada gitu, tapi kalau selalu nyawa taruhannya ya nggak mungkin lah gitu. Kayak tindakan tegas harus dari mulai pemerintah, dari PSSI, dari Menpora, dari kepolisian, ini harus, ini nomor 2 di dunia, nggak tahu ini bisa jadi nomor 1 apa, kita belum tahu perkembangannya semua, tapi ini sedih banget pokoknya. Aku masih nggak nyangka gitu, itu setelah pertandingan semuanya main-main aja, satu orang turun langsung seperti itu gitu. Aku bahkan tadinya taunya, aku nggak tahu kalau itu cuman supporter Arema doang gitu. Aku pikir awalnya ribut dengan sesama supporter, tapi ternyata supporternya cuma dari Arema, dan itulah kejadian itu membuat seperti ini. Ya, kita berduka, kita berdoa untuk keluarga semuanya bisa bisa dikasih kekuatan ya. Kita nggak gampang terima ini, masih ada yang nyari anaknya juga. Dan ketemu, mudah-mudahan semua tertangani dengan. Kita beralih ke informasi lainnya. Tribuners, selebgram yang berada di bawah manajemen Rans Entertainment milik pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yakni Dimas Ahmad, mengalami duka mendalam setelah kehilangan sosok ayahnya Agus. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun turut berduka atas kepulangan ayah Dimas Ahmad pada Senin 26 September. Lantas bagaimana nasib jualan bakso tersebut sepeninggal ayah Dimas Ahmad? Dikutip melalui Instagram pribadi Dimas Ahmad pada Senin 3 Oktober, terlihat bila usaha bakso tersebut masih berjalan. Warung bakso Dimas Ahmad masih berjualan seperti biasanya setelah sempat tutup saat berduka kemarin. Kondisi warung baksonya pun laris dibeli oleh para konsumen seperti yang terlihat dari repost story Dimas Ahmad. Hal itu terbukti dari beberapa postingan warganet dalam Instagram seperti akun Indriani pada Minggu malam. Terlihat penampakan gerobak jualan bakso Dimas Ahmad dalam unggahannya. Berikutnya unggahan akun Instagram Alma DR sedang makan bakso Dimas Ahmad. Mereka berpendapat soal rasa bakso Dimas Ahmad yang enak, termasuk sambalnya pun mendapatkan pujian dari konsumen. Sebelumnya, Agus dan kakak Dimas membuka sebuah kios untuk berjualan bakso. Namun lantaran sepi pembeli, Agus dan kakak Dimas kembali memutuskan berjualan keliling. Saat berjualan keliling itulah, Dimas yang menemani ayahnya kemudian viral setelah salah satu pembeli menyoroti wajahnya memiliki kemiripan dengan Raffi Ahmad. Aksi mesra aktor Verrell Bramasta dan aktris Feby Rastanti terekam kala syuting bareng di Turki beberapa waktu lalu. Verrell Bramasta dan Feby Rastanti kembali dipersatukan dalam satu proyek. Kini proyek film tersebut akan segera tayang sehingga mantan kekasih aktris Natasha Wilona tersebut tengah mempromosikannya melalui media sosial Instagram. Memang setelah beberapa waktu terpisah, kini keduanya kembali terlibat dalam satu pekerjaan yang sama. Dilansir dari Instagram Stories Verrell Bramasta pada Senin 3 Oktober, ia membagikan video TikTok yang menunjukkan kemesraannya dengan Feby Rastanti. Terekam momen mereka saat meneropong lautan hingga duduk bersama sambil berfoto selfie. Dalam video terlihat Verrell mencoba jahil ke Feby Rastanti yang sedang fokus meneropong. Kemudian Verrell membantu Feby Rastanti untuk menemukan objek yang tengah ia cari dari teropong tersebut. Verrell membubuhkan satu kata dalam video TikTok tersebut, yakni Bismillah. Hal tersebut
sebagai pertanda bila filmnya dengan Feby Rastanti akan segera rilis. Belakangan memang heboh soal momen syuting Verrell Bramasta di Turki. Foto pernikahan aktor Verrell Bramasta pun dibagikan melalui Instagram pada Selasa 20 September lalu. Ulah putra Vena Melinda ini menuai reaksi Syifa Haju sampai Lyodra. Dalam foto yang diunggah, bukan artis Natasha Wilona yang bersanding di pelaminan dengan Verrell Bramasta, melainkan seorang make-up artis atau MUA bernama Vivi Lee. Sontak saja penampakan foto pernikahan Verrell Bramasta tersebut mencuri perhatian publik, termasuk para sahabat mantan Natasha Wilona itu. Verrell pun tampak menambahkan caption dengan tanggal pernikahannya. Kelakuan Verrell lantas menuai beragam komentar lucu dari warganet. Tak pelak mereka ikut tertawa melihat foto pernikahan bohongan Verrell Bramasta. Selebritas Kim Kardashian dijatuhi denda 1,26 juta dolar Amerika Serikat atau setara 19,2 miliar oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Ia menyetujui untuk membayar denda tersebut. Diketahui Kim dinilai mempromosikan token kripto IMEX secara ilegal di akun Instagram pribadinya pada Juni 2021. Ilegal yang dimaksud adalah Kim tidak secara gamblang menyatakan bahwa unggahan IMEX di Instagramnya itu adalah sebuah iklan. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat menganggap hal tersebut melanggar Undang-Undang Sekuritas Federal. Di dalam unggahannya, Kim Kardashian terpantau turut membubuhkan tanda pagar alias hashtag #ad yang mengindikasikan bahwa Instagram Stories terkait IMEX itu adalah sebuah iklan. Kim dilaporkan dibayar 250 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 3,8 miliar untuk iklan IMEX ini. Setelah diiklankan oleh Kim dan sejumlah selebritis papan atas Amerika Serikat lainnya, harga token kripto IMEX melonjak hingga 632%. Sebagai informasi, pengaruh influencer tidak dilarang untuk mengiklankan aset digital termasuk token IMEX ini. Namun yang menjadi masalah adalah soal pengungkapan informasi bahwa unggahan influencer tersebut adalah sebuah iklan. Menurut Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, hashtag #ad yang dibubuhkan Kim dinilai tidak cukup kuat untuk dianggap sebagai sebuah pengungkapan yang jelas. Pedoman federal tentang pemasaran oleh influencer merekomendasikan influencer menaruh keterangan iklan yang lebih agresif dan mudah dibaca untuk setiap iklan di Instagram Stories. Misalnya, influencer perlu meletakkan keterangan bahwa unggahan tersebut adalah iklan di bagian atas gambar. Influencer juga perlu memastikan bahwa followersnya memiliki cukup waktu untuk membaca keterangan tersebut. Dalam sebuah pernyataan pers, Direktur Penegakan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, Gorbir S. Griwal mengatakan pengungkapan yang diperlukan seharusnya sudah jelas di dalam Undang-Undang Sekuritas Federal. Itulah yang membuat Kim akhirnya didenda hingga 19,2 miliar atau 5 kali lipat dari honor yang ia terima untuk mempromosikan IMEX. Perlu diketahui, IMEX adalah token kripto yang dibangun tahun lalu di jaringan Ethereum oleh pengembang anonim sebagaimana dihimpun dari Fortune.
Sama-sama telah menjadi seorang ibu, Nikita Willy dan sang adik Winona Willy kompak menggelar acara syukuran akikah untuk anak pertama mereka. Nikita Willy telah memiliki seorang putra bernama Isa Sander Joko Sutono. Isa lahir di Los Angeles, Amerika Serikat pada 7 April 2022. Sedangkan adik Nikita, Winona, melahirkan anak pertamanya berjenis kelamin perempuan bernama Lalita Sanu Mikaela Bagaskara. Mika lahir pada 25 Agustus 2022 di Jakarta. Hanya berbeda usia 4 bulan, kini anak Nikita dan Winona diakikah berbarengan. Acara syukuran akikah tersebut dilaksanakan di kediaman Nikita Willy pada Minggu 2 Oktober. Acara tersebut dihadiri keluarga besarnya termasuk keluarga besar suami, juga keluarga dari adik ipar Nikita Willy, Galih Bagaskara. Pada acara tersebut terlihat Nikita Willy dan Indra Priawan kompak mengenakan baju serba kuning semi gold atau emas. Isa Sander juga mengenakan baju yang kompak seperti ayah dan ibunya. Tak hanya itu, tampak dekorasi acara akikah anak Nikita Willy yang bertabur bunga putih. Meski dekorasinya ramai penuh dengan bunga, nuansanya justru terlihat elegan. Ditambah pula aksen-aksen emas pada dekorasi acara tersebut, akikah anak Nikita Willy tak jauh berbeda dengan momen pernikahan orang pada umumnya. Selain kemewahan dekorasinya yang jadi sorotan, sosok suami Nikita Willy turut menuai perhatian netizen. Banyak netizen yang justru salah fokus dengan sosok kalem dan penyayang Indra Priawan kepada istri dan anaknya. Komentar pujian pun dilontarkan oleh netizen untuk keluarga Nikita Willy. Artis cantik Ariel Tatum sekali lagi membuat netizen tanah air bangga terhadapnya karena berhasil melenggang di panggung Paris Fashion Week. Ariel Tatum bahkan dikabarkan jadi perempuan pertama dari Indonesia yang berhasil tampil di ajang Paris Fashion Week. Tak hanya itu saja, penampilan Ariel Tatum saat berlenggang di panggung Paris Fashion Week bahkan sukses membius mata netizen. Lalu seperti apa penampilan Ariel Tatum di acara Paris Fashion Week? Ariel Tatum dan konten kreator TikTok Tamara Dai diketahui menjadi dua perwakilan perempuan asal Indonesia yang tampil di acara Paris Fashion Week. Diketahui kedua wanita cantik itu tampil di pagelaran L'Oreal Paris yang diketahui merupakan bagian resmi dari Paris Fashion Week. Acara tersebut digelar pada 2 Oktober 2022 pukul 8 malam waktu Perancis atau 3 Oktober pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain peragaan busana, acara tersebut juga menjadi perayaan untuk merayakan kecantikan, kekuatan, serta potensi para perempuan. Berdasarkan unggahan di akun Instagram resmi L'Oreal Paris pada Senin 3 Oktober, Ariel Tatum terlihat begitu anggun dalam balutan gaun merah. Rambutnya yang panjang dan hitam pekat dibiarkan terurai yang membuat Ariel Tatum semakin terlihat menawan. Saat berlenggang di panggung Paris Fashion Week, Ariel Tatum terlihat begitu menawan. Gaun merah serta rambutnya bahkan terlihat sempat terhempas angin yang membuatnya justru semakin cantik. Netizen yang melihat penampilan Ariel Tatum di Paris Fashion Week itu pun sukses dibuat kagum dan terpesona dengannya. Bahkan ada seorang netizen yang menyebut Ariel bak seorang dewi karena penampilannya tersebut.
Kita menuju ke informasi terakhir Tribuners. Penyanyi dangdut Zaskia Gotik yang merupakan istri dari Sirajuddin Mahmud ini menggelar tasyakuran akikah untuk anak keduanya pada Minggu 2 Oktober di kediamannya. Namun dalam laman Instagram pribadi Zaskia Gotik sendiri belum terdapat unggahan foto wajah baby Alia, anak keduanya dengan Sirajuddin. Anak perempuan Zaskia Gotik yang baru diakikah tersebut bernama Alia Satara Katsa. Momen akikah Alia ini terekam dalam akun Instagram pribadi Zaskia Gotik. Selain dihadiri oleh keluarga, tampak di Instagram story-nya Zaskia Gotik yang merepost potret momen tasyukuran akikah anak keduanya tersebut dihadiri oleh teman-teman artisnya. Dalam postingan IG Stories-nya, Zaskia Gotik menunjukkan keindahan dan kehikmatan acara akikahan anak keduanya, baby Alia. Tampak Siti Badriah bersama suaminya Christiana Baharudin dan anaknya baby Sarena menghadiri akikah dari anak kedua Zaskia Gotik. Dalam Instagram Stories-nya, Siti Badriah mengunggah foto bersama Zaskia sambil sama-sama menggendong anak keduanya. Selain itu hadir juga Fitri Karlina. Ia memberikan ucapan kepada Zaskia yang tengah berbahagia dengan mengunggah fotonya bersama Zaskia Gotik yang sedang menggendong baby Alia. Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud pun tampak rukun dalam momen akikahan Alia itu. Tampak momen keduanya memberikan sambutan kepada tamu undangan. Seperti diketahui, anak kandung kedua pedangdut Zaskia Gotik dengan pengusaha asal Balikpapan yakni Sirajuddin Mahmud telah lahir pada Senin 26 September 2022 lalu. Anak kedua Zaskia Gotik berjenis kelamin perempuan yang lahir sekira pukul 7:20 waktu Indonesia Barat dengan berat 3,6 gram. Setelah sebelumnya, anak pertama Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud juga berjenis kelamin perempuan bernama Arsila Bungalia Sirkiani. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Rizky Bilar justru keluar dari rumahnya saat aparat datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pada sang istri Lesti Kejora. Alhasil bukan Rizky Bilar yang mendampingi polisi selama proses olah TKP berlangsung pada Senin 3 Oktober 2022. Namun sang kakak Rizky Bilar lah yang menggantikan posisi adiknya. Hal ini dibenarkan oleh kesaksian Yeni, ketua RT setempat yang ikut menemani olah TKP. Yeni menjelaskan alasan kedatangannya. Tak sendiri, Yeni justru bersama kakak kandung Rizky Bilar. Dirinya mengungkap Bilar sebenarnya sempat berada di TKP. Akan tetapi saat polisi datang, suami Lesti Kejora itu justru menghindar. Menurut pantauan Tribun News sebelumnya, 5 orang polisi meninggalkan kediaman Lesti Kejora dan Rizky Bilar pada Senin 3 Oktober, sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Polisi membenarkan telah melakukan olah TKP 2 kali di kediaman Lesti dan Bilar. Hal itu dibenarkan AKP Nurmadewi saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Untuk saat ini, polisi tengah mencari bukti lain berupa hasil visum dari Lesti Kejora dan CCTV di tempat kejadian. Jadi kita cuma mengawas doang, jadi polisi yang ngurus-ngurus TKP-nya. Jadi kita cuma ngeliatin aja Pak, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan di situ tidak ada Bilar ya Bu ya? Tidak ada, pas itu kan pas kita datang, polisi datang dia langsung keluar. Bu, ngurus-ngurus yang dimaksud kayak gimana Bu? Misalnya ngecek doang atau ngegarisin atau apa Bu yang Ngecek, dilakukan jadi polisi? kan difoto sama bagian TKP-nya. Jadi saya cuma menyaksikan aja Pak, jadi saya nggak bisa ngasih info yang lebih mendalam. Kenapa Bilar keluar Bu saat itu Ibu menanya? Iya Bu, barangkali polisi menjelaskan. Iya, soalnya kan tadi ada polisi cuma mau TKP, dia nggak ngomong ketemu Pak Bilar. Jadi Pak Bilarnya mungkin dia nggak berusaha ketemunya sama buat TKP doang gitu. Ibu tadi melihat apakah Bilar keluarnya dengan ada orang yang mendampingi atau mungkin sendiri membawa mobil? Saya sih cuma melihatnya Bilar doang yang masuk supir. Nggak lihat samping-sampingnya nggak. Bu, ada pihak dari keluarga Lesti tadi nggak Bu? Kakaknya doang, kakaknya Bilar. Lesti nggak ada? Lesti nggak ada. Dari keluarganya atau kakaknya? Dari atau keluarganya nggak ada. manajernya? Nggak ada. Jadi situasi rumah siapa aja Bu yang ada di situ saat itu Bu? Ya penjaganya aja sama kakaknya Bilar, udah. Tadi berapa lokasi sih Bu yang
Kamarnya Lesti, kamarnya El, kamar mandi ya, udah cuma itu doang yang di TKP. Tapi pas di TKP si Bilar nih ikut rangkaian Kegiatannya Bu? Iya. Bu, tadi pas lagi foto dijelasin nggak ini tempat apa, kejadian apa gitu? Tempat tidur aja, tempat tidur, kamar mandi, sama kamarnya El udah. Ada peragaan Reka adegan Nggak gitu ada. gitu. Reka adegan nggak ada. Kejadiannya nggak diceritain ya, Bu? Enggak diceritain. Ibu kalau suasana rumah dari Bilar sendiri di dalam apakah banyak orang atau mungkin hanya 1-2 orang saja, karyawan saja atau gimana? Sepi. Berarti nggak ada aktivitas ya Bu ya? Berarti tidak ada aktivitas? Nggak ada sama sekali. Ibu tadi total yang masuk ke dalam rumah Bilar berapa penyidik? Sekitar 9-an ada. 9 orang ya. Ibu kan beredar kabar juga kalau misalnya Lesti sudah membawa barang-barangnya keluar dari kamar. Oh, saya Mungkin nggak tadi tahu. ketika di kamar ibu ada buka-buka. Gitu. Saya kalau barang-barang itu saya nggak tahu. Bu RT, maaf, selama ini ada laporan nggak sih suka ada keributan? Kepolisian sudah menaikkan status kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Lesti Kejora dengan terlapor Rizky Bilar ke tahap penyidikan. Aparat kepolisian pun sudah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di rumah Lesti Kejora dan Rizky Bilar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin 3 Oktober. Pantauan tribunnews.com di lokasi 5 polisi yang melakukan olah TKP meninggalkan kediaman Lesti Kejora sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh AKP Nurma Dewi. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Untuk saat ini, polisi sedang mencari bukti lain berupa CCTV di tempat kejadian. Kepolisian pun merencanakan bakal memeriksa Rizky Bilar pada Kamis 6 Oktober mendatang. Nantinya dalam pemeriksaan terhadap Rizky Bilar akan disesuaikan dengan hasil olah TKP yang dilakukan polisi. Sebelumnya AKP Nurma Dewi mengatakan bila dalam kasus tersebut pihaknya sudah menemukan unsur tindak pidana. Kata Nurma, sebelumnya pihaknya sudah memeriksa 2 saksi perihal kasus dugaan KDRT tersebut. Seorang karyawan manajemen Rizky Bilar dan Lesti Kejora berinisial N dan pengasuh anak keduanya berinisial F disebut telah dimintai keterangan. Pedangdut Lesti Kejora dikabarkan telah pulang dari rumah sakit. Kabar Lesti Kejora pulang dibenarkan oleh seorang dokter rumah sakit Bunda Menteng, Dr. Puspa Hawidiowati. Dr. Puspa menyebut Lesti Kejora sudah diperbolehkan pulang kemarin pada Minggu 2 Oktober 2022. Menurut Dr. Puspa, Lesti Kejora yang minta untuk pulang dan beristirahat di rumah. Meski sudah diizinkan pulang, namun kondisi Lesti belum sepenuhnya pulih. Dr. Puspa menyebut pihaknya terus memantau kondisi Lesti setiap
setiap hari. Pasalnya saat pulang ke rumah tekanan darah Lesti terbilang masih rendah. Diduga kondisi ini terjadi karena kurangnya asupan makan. Diwartakan sebelumnya, Dr. Puspa menyebut istri Rizky Bilar itu menjalani perawatan oleh beberapa sekaligus dokter. Diduga akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Bilar, Lesti mengalami cedera di kepalanya. Lesti telah menjalani pemeriksaan oleh dokter THT, ortopedi, hingga spesialis saraf untuk cedera kepala. Di sisi lain, seorang sumber yang tak mau disebutkan namanya turut membongkar kondisi Lesti. Disebutkan badan Lesti masih lemah dan belum mau makan. Bahkan sempat beredar kabar luka yang dialami Lesti itu cukup parah. Lesti disebut mengalami cedera hingga tulang kerongkongannya bergeser. Pedangdut Lesti Kejora diduga mematikan alat komunikasinya setelah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dugaan ini disampaikan oleh rekan satu profesinya, Saiful Jamil, yang mencoba menghubungi Lesti. Menurut pengakuan Saiful Jamil, ia berusaha mengirimkan chat ke WhatsApp Lesti untuk menanyakan kondisi sang pedangdut. Sayangnya pesan atau chat yang sudah dikirim sejak 3 hari yang lalu hanya centang satu di WhatsApp alias tidak terkirim. Mantan suami Dewi Persik ini pun menduga bahwa Lesti mematikan alat komunikasinya setelah kejadian naas yang menimpanya. Hal itu dikatakan Saiful saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober. Dalam kesempatan yang sama, Saiful Jamil juga mengungkapkan bahwa Lesti sudah pulang dari rumah sakit setelah mendapat perawatan berhari-hari karena menjadi korban kekerasan suaminya. Kondisi sang biduan disebut sudah membaik sehingga bisa pulang ke rumah. Sebagaimana yang telah diketahui, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Menurut laporan Lesti kepada pihak kepolisian, Rizky Bilar mendorong, membanting hingga mencekik Lesti setelah ketahuan berselingkuh. Saat itu Lesti meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya, namun Rizky Bilar malah emosi dan melakukan kekerasan. Karena tindakan tersebut, Lesti juga mengaku mendapatkan beberapa luka seperti di tangan dan leher.
Sebelum menikah, rupanya Rizky Bilar pernah mengaku jika Lesti Kejora bukan tipe wanita idamannya. Dikutip dari YouTube Irfan Hakim Story pada Senin 3 Oktober, ia membagikan file video lawas bertuliskan bulan Oktober 2020. Dalam video tersebut, Irfan Hakim dan Soimah melakukan panggilan video bersama Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Saat itu, Soimah terlihat meragukan keseriusan Rizky Bilar terhadap Lesti. Soimah menilai bahwa Lesti Kejora bukan tipe wanita idaman Rizky Bilar. Hal ini pun diakui oleh Rizky yang ternyata sudah terus terang kepada Lesti Kejora sebelumnya. Bahkan Bilar juga mengaku bahwa banyak penggemar yang meragukan hubungan mereka. Di sisi lain, Lesti juga dibanding-bandingkan dengan mantan Bilar sebelum-sebelumnya. Bilar berdalih bahwa dirinya tak memandang fisik sebagai kriteria pendamping hidupnya. Meski Lesti bukan tipe wanita idamannya, Bilar merasa nyaman saat berada di dekat Lesti. Namun pernyataan Bilar tersebut tidak berhasil meyakinkan hati Soimah. Soimah justru berdalih jika yang dirasakan Bilar saat ini adalah hal biasa. Irfan pun memberi peringatan kepada Bilar untuk tak berbuat macam-macam kepada Lesti. Irfan tak ingin Bilar membuat Lesti kecewa berkali-kali. Bilar mengaku sudah terbuka dengan sikap buruknya kepada Lesti. Jawaban Bilar pun masih belum dapat meyakinkan Soimah. Irfan pun ingin agar saat itu Bilar dan Lesti saling mengenal lebih dalam sebelum memutuskan untuk menikah. Irfan pun ingin Lesti benar-benar sadar dan tak terbuai dengan rasa cinta kepada Bilar. Bilar pun kembali meyakinkan Soimah dan Irfan bahwa dirinya memang benar-benar sayang kepada Lesti. Namun Soimah tetap mencecar Bilar terkait keseriusannya dengan Lesti. Sayangnya saat Bilar belum selesai membeberkan jawabannya, ponsel Irfan tiba-tiba mati. Pedangdut kembar Rizky DA dan Ridho DA ikut memberikan dukungannya kepada sesama rekan penyanyi Lesti Kejora yang diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Mereka berdua terlihat kompak memberikan dukungannya melalui media sosial. Seperti diketahui, Lesti Kejora diduga mengalami KDRT oleh suaminya Rizky Bilar. Hal itu membuat rekan-rekan sesama profesinya terenyuh dan memberikan dukungannya. Lewat Instagram, Rizky DA dan Ridho DA menuliskan tentang kesabaran dan keikhlasan. Lewat Instagram, Rizky DA dan Ridho DA menuliskan tentang kesabaran dan keikhlasan. Selain itu, Rizky DA dan Ridho DA juga menyinggung alasan dibalik sebuah cobaan yang hadir di kehidupan seseorang. Menurut pedangdut kembar itu, ada 3 hal cobaan yang hadir dalam kehidupan. Lebih lanjut, Rizky DA dan Ridho memberikan semangat agar Lesti Kejora segera bangkit dari masalah ini. Tak sedikit warganet turut memberikan komentar di unggahan itu dengan beragam reaksi. Seperti diketahui, Lesti Kejora melaporkan sang suami Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September. Lesti Kejora melaporkan masalah tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan KDRT terhadap Rizky Bilar, ibu satu anak itu menjalani visum. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Lesti Kejora maupun Rizky Bilar atas laporan polisi terkait dugaan KDRT tersebut. Sebagai informasi, Lesti menikah dengan Rizky Bilar pada tahun 2021. Setelah menikah, pasangan ini dianugerahi 1 orang anak laki-laki. Anak mereka bernama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Kalau itu mungkin menguatkan doang, nggak jauh lagi, nggak ada hal-hal yang bagaimana semuanya kan gimana keadaan enggak, karena sana juga lagi ini juga kan,
Tapi Ada rencana terakhir menjenguk nggak? Kalau jenguk mungkin teman-teman aja kali ya. Kita dengerin kabar aja. Dengar kabar. terakhir ketemu Bilar di mana tuh? Di main bola kemarin kan minggu lalu lah semuanya. Gimana? Lihat dia. Biasa aja seperti biasa main bola, kita intensitas untuk ngobrol juga hanya di lapangan, nggak ada yang bahas-bahas yang lain. Tapi kalian mengira nggak sih jika Bilar itu temperamen dengan kalian sering bermain bola bareng ya? Sempat mengira? Sering merhatiin sih, karena memang kalau memang orang tahu menilai seseorang itu pasti biasanya diperhatiin dari dari logat bicara, dan kita juga jarang banget untuk ngobrol gitu. Kalau untuk ketemu ya ketemu aja gitu, main ya main aja gitu. Kalau untuk ngobrol banget tuh enggak. Rizky sendiri gimana sih? Ya dulu kan pernah nggak ini sama Bilar kan, setelah mereka menikah. Terus pernah gimana lihat dia gitu keakrabannya sama kembali sama Rizky gitu. Enggak, Rizky ketika ketemu awal sama Bilar nih gimana gitu loh. Dulu kan Sempet canggung nggak sih dia pertama kali ya? sempat kesel atau apa dulunya waktu dia setelah menikah sama Lesti gitu. Justru ketemu sama Bilar kan waktu pertama kali itu kan Bilar kan nggak ada masalah gitu, dan kita juga baik-baik aja. Itu kenapa harus kita kesel dengan orang yang tidak bermasalah gitu. Jadi ya berteman baik aja sebenarnya. Justru ini hal yang baik ketika kita memang mau menyambung silaturahmi gitu. Apalagi Pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven mendatangi Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kedatangan Baim Wong dan Paula bertujuan untuk meminta maaf atas video prank soal laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Selain itu, Baim juga menyampaikan permintaan maaf dengan memposting video yang diunggah dalam akun Instagramnya. Baim Wong mengaku sama sekali tidak berpikir kontennya soal KDRT akan merugikan banyak pihak, termasuk pihak kepolisian dan korban kekerasan. Hal tersebut dilakukan Baim Wong lantaran ia merasa punya hubungan baik dengan anggota Polsek, hingga Baim merasa bisa melakukan video prank KDRT. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, Baim juga melontarkan kata maaf kepada korban KDRT. Sementara itu, Baim mengakui kebodohannya karena membuat video prank KDRT. Mendapat kritikan pedas dari warganet, Baim mengucapkan terima kasih. Selain Baim, Paula Verhoeven juga meminta maaf kepada masyarakat. Paula mengaku ia kurang sensitif dan berempati kepada korban KDRT. Diketahui sebelum melakukan video prank KDRT tersebut, Paula sudah mengingatkan Baim. Namun Baim telah mengabaikan saran dari istrinya. Akibat dari aksi Baim dan Paula yang membuat video prank KDRT dapat diancam dengan pasal 220 KUHP tentang laporan palsu. Ya, prank dari saudara BW dan saudari P di Polres Jakarta Selatan hari ini sudah dilaporkan. Nanti perkembangan lebih jelasnya biar Ibu kasih Humas Polres Jakarta Selatan yang akan dijelaskan. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu. Silakan. Bu agak maju lagi Bu. Terima kasih rekan-rekan semua, mohon izin. Sudah kita terima laporan polisi dari saudara kita, sahabat polisi Indonesia, ya. Jadi kejadian yang kemarin yang dilaporkan berupa hanya prank, namun demikian dilaporkan oleh sahabat polisi, ya, ke Polres Jakarta Selatan. Kejadiannya adalah di Polsek Kebayoran Baru. Kebayoran Lama, mohon maaf. Kasus prank KDRT yang dilakukan Baim Wong dan Paula Verhoeven mendapat kritik tajam dari netizen. Sejumlah artis juga menyayangkan aksi Baim Wong dan Paula yang membuat prank KDRT demi konten, salah satunya Augie Fantinus. Aktor sekaligus presenter itu mengaku kaget dengan aksi Baim Wong yang selama ini sudah punya nama besar sebagai seorang konten kreator. Sebagai seseorang yang pernah tersandung kasus hukum, Augie pun memberikan wejangan untuk Baim Wong. Perlu diketahui pada 11 Oktober 2020,
2018, Augie ditahan oleh pihak kepolisian karena mengunggah sebuah video seorang oknum polisi disebut menjual tiket pertandingan bola basket Asian Para Games 2018 ke calon penonton di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK. Atas unggahan tersebut, Augie bahkan sempat mendekam di dalam penjara selama 5 bulan. Hal itu disampaikan Augie saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 3 Oktober. Menurutnya, kejadian ini bisa menjadi pelajaran terutama bagi konten kreator agar lebih berhati-hati dalam membuat karya. Augie juga senang banyak sesama rekan artis yang ikut memberi kritik pada Baim Wong. Suami Adriana Bustami itu juga mengingatkan pentingnya pemahaman Undang-Undang ITE bagi pembuat konten. Apalagi kalau konten yang dibuat beresiko menyinggung pihak tertentu hingga bisa memicu masalah hukum. Terakhir, ia berharap kasus yang dialami Baim Wong ini bisa diselesaikan dengan baik. Balik lagi, bagaimana Baim dan kuasa hukum bisa coba untuk berbicara baik-baik, semoga tidak terlalu panjang, tapi balik lagi ini sebuah resiko, karena kalau ada yang tersinggung, mereka melaporkan, balik lagi gue boleh flashback, gue dilaporkan oleh seorang polisi, bukan institusinya, tapi polisi yang merasa dicemarkan nama baik, dan itu hak setiap manusia, bukan karena ini polisi atau karena ini siapa gitu. Jadi balik lagi ya semoga bisa diselesaikan secara keluargaan, itu yang paling penting. Seperti saya waktu itu juga mencoba untuk keluargaan, tapi belum berhasil. Setuju nggak Bang? Kenapa? Kalau setiap konten kreator itu harus tahu hukum-hukum ITE. Perlu hukum-hukum ITE perlu, walaupun bukan detailnya, cuman hukum ITE ini kan masih selalu yang dibilang adalah pasal karet ya. Ini balik lagi nggak beres-beres sih sebenarnya sampai ini direvisi dan lain-lain. Cuman perlu sangat tahu. Makanya gue selalu bilang, karena gue juga bikin konten, kita harus tahu. Buat gue sih yang lebih penting adalah bukan undang-undangnya, tapi kita ngerti etika. Karena buat gue manusia dilahirkan, kita belajar mengenai etika dari keluarga kita. Itu yang harus terus dijaga. Jadi kalau kita tahu etika, menurut gue kita nggak usah mikirin lagi masalah si undang-undang ITE-nya lagi sih. Itu kalau menurut gue kira-kira gitu lah. Saya nggak. Judika ikut berduka atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Sebagai pecinta sepak bola, Judika merasa sedih terutama bagi keluarga korban tragedi Stadion Kanjuruhan yang ditinggalkan. Menurut Judika, kondisi keluarga korban saat ini harus menjadi prioritas yang perlu diperhatikan. Hal itu dikatakan Judika saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 3 Oktober. Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan bagi Judika menjadi pelajaran untuk introspeksi diri. Penyanyi asal Sumatera Utara itu juga meminta pemerintah untuk mengusut masalah ini mengingat kejadian serupa sudah sering terjadi. Penyanyi yang tergabung dalam Selebriti FC itu juga berharap kejadian serupa tidak akan pernah terulang kembali. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan merupakan tragedi sepak bola kedua paling mematikan di dunia. Berdasarkan rilis resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, korban tewas akibat kejadian ini mencapai 125 orang. Dengan jumlah korban jiwa sebanyak ini, tragedi Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober dipastikan jadi insiden sepak bola paling buruk di Indonesia. Padahal kita sesama pecinta sepak bola lagi nikmatin sebenarnya perkembangan bola kita yang lagi bagus gitu, pelan-pelan naik. Kemarin timnas juga menang, jadi kita lagi euforia, terus ada seperti ini nih. Yang pertama mungkin kita itu berduka cita yang pertama untuk keluarga. Semua kita fokus ke sana dulu. Prioritasnya adalah menangani semua keluarga korban sampai benar-benar beres semuanya. Yang meninggal semuanya diperhatikan sampai di rumahnya, sampai dikuburkan. Pokoknya yang sakit sampai semua harus diperhatikan dulu, baru mungkin pulih down. Karena sekarang kayaknya banyak banget mau diputusin semua, ada FIFA, ada ini. Menurut aku sekarang pulih down. Yang paling penting keluarga korban di ini dulu. Kita semuanya pasti mengkoreksi diri, kita semua kalau menghakimi siapa yang salah pasti semuanya juga pasti jadi berantakan gitu. Kemudian kita semuanya berdoa dulu, kita pemerintah apalagi yang berwenang untuk ini, benar-benar kita minta untuk menangani masalah ini dengan sepenuh hati, karena ini udah berulang kali terjadi lagi dan terjadi lagi. Nanti ke depannya ya
aku ini sebagai pecinta sepak bola sebenarnya gimana ya, kita pengen bola itu selalu ada gitu, tapi kalau selalu nyawa taruhannya ya nggak mungkin lah gitu. Kayak tindakan tegas harus dari mulai pemerintah, dari PSSI, dari Menpora, dari kepolisian, ini harus, ini nomor 2 di dunia, nggak tahu ini bisa jadi nomor 1 apa, kita belum tahu perkembangannya semua, tapi ini sedih banget pokoknya. Aku masih nggak nyangka gitu tuh, setelah pertandingan semuanya fine-fine aja, satu orang turun langsung seperti itu gitu. Aku bahkan tadinya taunya, aku nggak tahu kalau itu cuman supporter Arema doang gitu. Aku pikir awalnya ribut dengan sesama supporter, tapi ternyata supporternya cuma dari Arema, dan ya, itulah kejadian itu membuat seperti ini. Ya, kita berdoa untuk keluarga semuanya bisa bisa dikasih kekuatan ya, ketabahan. Nggak gampang terima ini, masih ada yang nyari anaknya juga belum ketemu, mudah-mudahan semua tertangani dengan. Kita beralih ke informasi lainnya. Tribuners, selebgram yang berada di bawah manajemen Rans Entertainment milik pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yakni Dimas Ahmad, mengalami duka mendalam setelah kehilangan sosok ayahnya Agus. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun turut berduka atas kepulangan ayah Dimas Ahmad pada Senin 26 September. Lantas bagaimana nasib jualan bakso tersebut sepeninggal ayah Dimas Ahmad? Dikutip melalui Instagram pribadi Dimas Ahmad pada Senin 3 Oktober, terlihat bila usaha bakso tersebut masih berjalan. Warung bakso Dimas Ahmad masih berjualan seperti biasanya setelah sempat tutup saat berduka kemarin. Kondisi warung baksonya pun laris dibeli oleh para konsumen seperti yang terlihat dari repost story Dimas Ahmad. Hal itu terbukti dari beberapa postingan warganet dalam Instagram seperti akun Indriani pada Minggu malam. Terlihat penampakan gerobak jualan bakso Dimas Ahmad dalam unggahannya. Berikutnya unggahan akun Instagram Alma DR sedang makan bakso Dimas Ahmad. Mereka berpendapat soal rasa bakso Dimas Ahmad yang enak, termasuk sambalnya pun mendapatkan pujian dari konsumen. Sebelumnya, Agus dan kakak Dimas membuka sebuah kios untuk berjualan bakso. Namun lantaran sepi pembeli, Agus dan kakak Dimas kembali memutuskan berjualan keliling. Saat berjualan keliling itulah, Dimas yang menemani ayahnya kemudian viral setelah salah satu pembeli menyoroti wajahnya memiliki kemiripan dengan Raffi Ahmad. Aksi mesra aktor Verrell Bramasta dan aktris Feby Rastanti terekam kala syuting bareng di Turki beberapa waktu lalu. Verrell Bramasta dan Feby Rastanti kembali dipersatukan dalam satu proyek. Kini proyek film tersebut akan segera tayang sehingga mantan kekasih aktris Natasha Wilona tersebut tengah mempromosikannya melalui media sosial Instagram. Memang setelah beberapa waktu terpisah, kini keduanya kembali terlibat dalam satu pekerjaan yang sama. Dilansir dari Instagram Stories Verrell Bramasta pada Senin 3 Oktober, ia membagikan video TikTok yang menunjukkan kemesraannya dengan Feby Rastanti. Terekam momen mereka saat meneropong lautan hingga duduk bersama sambil berfoto selfie. Dalam video terlihat Verrell mencoba jahil ke Feby Rastanti yang sedang fokus meneropong. Kemudian Verrell membantu Feby Rastanti untuk menemukan objek yang tengah ia cari dari teropong tersebut. Verrell membubuhkan satu kata dalam video TikTok tersebut, yakni Bismillah. Hal tersebut
sebagai pertanda bila filmnya dengan Feby Rastanti akan segera rilis. Belakangan memang heboh soal momen syuting Verrell Bramasta di Turki. Foto pernikahan aktor Verrell Bramasta pun dibagikan melalui Instagram pada Selasa 20 September lalu. Ulah putra Vena Melinda ini menuai reaksi Syifa Haju sampai Lyodra. Dalam foto yang diunggah, bukan artis Natasha Wilona yang bersanding di pelaminan dengan Verrell Bramasta, melainkan seorang make-up artis atau MUA bernama Vivi Lee. Sontak saja penampakan foto pernikahan Verrell Bramasta tersebut mencuri perhatian publik, termasuk para sahabat mantan Natasha Wilona itu. Verrell pun tampak menambahkan caption dengan tanggal pernikahannya. Kelakuan Verrell lantas menuai beragam komentar lucu dari warganet. Tak pelak mereka ikut tertawa melihat foto pernikahan bohongan Verrell Bramasta. Selebritas Kim Kardashian dijatuhi denda 1,26 juta dolar Amerika Serikat atau setara 19,2 miliar oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Ia menyetujui untuk membayar denda tersebut. Diketahui Kim dinilai mempromosikan token kripto IMEX secara ilegal di akun Instagram pribadinya pada Juni 2021. Ilegal yang dimaksud adalah Kim tidak secara gamblang menyatakan bahwa unggahan IMEX di Instagramnya itu adalah sebuah iklan. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat menganggap hal tersebut melanggar Undang-Undang Sekuritas Federal. Di dalam unggahannya, Kim Kardashian terpantau turut membubuhkan tanda pagar alias #ad yang mengindikasikan bahwa Instagram Stories terkait IMEX itu adalah sebuah iklan. Kim dilaporkan dibayar 250 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 3,8 miliar untuk iklan IMEX ini. Setelah diiklankan oleh Kim dan sejumlah selebritis papan atas Amerika Serikat lainnya, harga token kripto IMEX melonjak hingga 632%. Sebagai informasi, pengaruh influencer tidak dilarang untuk mengiklankan aset digital termasuk token IMEX ini. Namun yang menjadi masalah adalah soal pengungkapan informasi bahwa unggahan influencer tersebut adalah sebuah iklan. Menurut Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, #ad yang dibubuhkan Kim dinilai tidak cukup kuat untuk dianggap sebagai sebuah pengungkapan yang jelas. Pedoman federal tentang pemasaran oleh influencer merekomendasikan influencer menaruh keterangan iklan yang lebih agresif dan mudah dibaca untuk setiap iklan di Instagram Stories. Misalnya, influencer perlu meletakkan keterangan bahwa unggahan tersebut adalah iklan di bagian atas gambar. Influencer juga perlu memastikan bahwa followersnya memiliki cukup waktu untuk membaca keterangan tersebut. Dalam sebuah pernyataan pers, Direktur Penegakan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, Gorbir S. Griwal mengatakan pengungkapan yang diperlukan seharusnya sudah jelas di dalam Undang-Undang Sekuritas Federal. Itulah yang membuat Kim akhirnya didenda hingga 19,2 miliar atau 5 kali lipat dari honor yang ia terima untuk mempromosikan IMEX. Perlu diketahui, IMEX adalah token kripto yang dibangun tahun lalu di jaringan Ethereum oleh pengembang anonim sebagaimana dihimpun dari Fortune.
Sama-sama telah menjadi seorang ibu, Nikita Willy dan sang adik Winona Willy kompak menggelar acara syukuran akikah untuk anak pertama mereka. Nikita Willy telah memiliki seorang putra bernama Isa Sander Joko Sutono. Isa lahir di Los Angeles, Amerika Serikat pada 7 April 2022. Sedangkan adik Nikita, Winona, melahirkan anak pertamanya berjenis kelamin perempuan bernama Lalita Sanu Mikaela Bagaskara. Mika lahir pada 25 Agustus 2022 di Jakarta. Hanya berbeda usia 4 bulan, kini anak Nikita dan Winona diakikah berbarengan. Acara syukuran akikah tersebut dilaksanakan di kediaman Nikita Willy pada Minggu 2 Oktober. Acara tersebut dihadiri keluarga besarnya termasuk keluarga besar suami, juga keluarga dari adik ipar Nikita Willy, Galih Bagaskara. Pada acara tersebut terlihat Nikita Willy dan Indra Priawan kompak mengenakan baju serba kuning semi gold atau emas. Isa Sander juga mengenakan baju yang kompak seperti ayah dan ibunya. Tak hanya itu, tampak dekorasi acara akikah anak Nikita Willy yang bertabur bunga putih. Meski dekorasinya ramai penuh dengan bunga, nuansanya justru terlihat elegan. Ditambah pula aksen-aksen emas pada dekorasi acara tersebut, akikah anak Nikita Willy tak jauh berbeda dengan momen pernikahan orang pada umumnya. Selain kemewahan dekorasinya yang jadi sorotan, sosok suami Nikita Willy turut menuai perhatian netizen. Banyak netizen yang justru salah fokus dengan sosok kalem dan penyayang Indra Priawan kepada istri dan anaknya. Komentar pujian pun dilontarkan oleh netizen untuk keluarga Nikita Willy. Artis cantik Ariel Tatum sekali lagi membuat netizen tanah air bangga terhadapnya karena berhasil melenggang di panggung Paris Fashion Week. Ariel Tatum bahkan dikabarkan jadi perempuan pertama dari Indonesia yang berhasil tampil di ajang Paris Fashion Week. Tak hanya itu saja, penampilan Ariel Tatum saat berlenggang di panggung Paris Fashion Week bahkan sukses membius mata netizen. Lalu seperti apa penampilan Ariel Tatum di acara Paris Fashion Week? Ariel Tatum dan konten kreator TikTok Tamara Dai diketahui menjadi dua perwakilan perempuan asal Indonesia yang tampil di acara Paris Fashion Week. Diketahui kedua wanita cantik itu tampil di pagelaran L'Oreal Paris yang diketahui merupakan bagian resmi dari Paris Fashion Week. Acara tersebut digelar pada 2 Oktober 2022 pukul 8 malam waktu Perancis atau 3 Oktober pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain peragaan busana, acara tersebut juga menjadi perayaan untuk merayakan kecantikan, kekuatan, serta potensi para perempuan. Berdasarkan unggahan di akun Instagram resmi L'Oreal Paris pada Senin 3 Oktober, Ariel Tatum terlihat begitu anggun dalam balutan gaun merah. Rambutnya yang panjang dan hitam pekat dibiarkan terurai yang membuat Ariel Tatum semakin terlihat menawan. Saat berlenggang di panggung Paris Fashion Week, Ariel Tatum terlihat begitu menawan. Gaun merah serta rambutnya bahkan terlihat sempat terhempas angin yang membuatnya justru semakin cantik. Netizen yang melihat penampilan Ariel Tatum di Paris Fashion Week itu pun sukses dibuat kagum dan terpesona dengannya. Bahkan ada seorang netizen yang menyebut Ariel bak seorang dewi karena penampilannya tersebut.
Kita menuju ke informasi terakhir Tribuners. Penyanyi dangdut Zaskia Gotik yang merupakan istri dari Sirajuddin Mahmud ini menggelar tasyukuran akikah untuk anak keduanya pada Minggu 2 Oktober di kediamannya. Namun dalam laman Instagram pribadi Zaskia Gotik sendiri belum terdapat unggahan foto wajah baby Alia, anak keduanya dengan Sirajuddin. Anak perempuan Zaskia Gotik yang baru diakikah tersebut bernama Alia Satara Katsa. Momen akikah Alia ini terekam dalam akun Instagram pribadi Zaskia Gotik. Selain dihadiri oleh keluarga, tampak di Instagram story-nya Zaskia Gotik yang merepost potret momen tasyukuran akikah anak keduanya tersebut dihadiri oleh teman-teman artisnya. Dalam postingan IG Stories-nya, Zaskia Gotik menunjukkan keindahan dan kehikmatan acara akikahan anak keduanya, baby Alia. Tampak Siti Badriah bersama suaminya Christiana Baharudin dan anaknya baby Sarena menghadiri akikah dari anak kedua Zaskia Gotik. Dalam Instagram Stories-nya, Siti Badriah mengunggah foto bersama Zaskia sambil sama-sama menggendong anak keduanya. Selain itu hadir juga Fitri Karlina. Ia memberikan ucapan kepada Zaskia yang tengah berbahagia dengan mengunggah fotonya bersama Zaskia Gotik yang sedang menggendong baby Alia. Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud pun tampak rukun dalam momen akikahan Alia itu. Tampak momen keduanya memberikan sambutan kepada tamu undangan. Seperti diketahui, anak kandung kedua pedangdut Zaskia Gotik dengan pengusaha asal Balikpapan yakni Sirajuddin Mahmud telah lahir pada Senin 26 September 2022 lalu. Anak kedua Zaskia Gotik berjenis kelamin perempuan yang lahir sekira pukul 7:20 waktu Indonesia Barat dengan berat 3,6 gram. Setelah sebelumnya, anak pertama Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud juga berjenis kelamin perempuan bernama Arsila Bungalia Sirkiani. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Rizky Bilar justru keluar dari rumahnya saat aparat datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pada sang istri Lesti Kejora. Alhasil bukan Rizky Bilar yang mendampingi polisi selama proses olah TKP berlangsung pada Senin 3 Oktober 2022. Namun sang kakak Rizky Bilar lah yang menggantikan posisi adiknya. Hal ini dibenarkan oleh kesaksian Yeni, ketua RT setempat yang ikut menemani olah TKP. Yeni menjelaskan alasan kedatangannya. Tak sendiri, Yeni justru bersama kakak kandung Rizky Bilar. Dirinya mengungkap Bilar sebenarnya sempat berada di TKP. Akan tetapi saat polisi datang, suami Lesti Kejora itu justru menghindar. Menurut pantauan Tribun News sebelumnya, 5 orang polisi meninggalkan kediaman Lesti Kejora dan Rizky Bilar pada Senin 3 Oktober, sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Polisi membenarkan telah melakukan olah TKP 2 kali di kediaman Lesti dan Bilar. Hal itu dibenarkan AKP Nurma Dewi saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Untuk saat ini, polisi tengah mencari bukti lain berupa hasil visum dari Lesti Kejora dan CCTV di tempat kejadian. Jadi kita cuma mengawas doang, jadi polisi yang ngurus-ngurus TKP-nya. Jadi kita cuma ngeliatin aja Pak, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan di situ tidak ada Bilar ya Bu ya? Tidak ada, pas itu kan pas kita datang, polisi datang dia langsung keluar. Bu, ngurus-ngurus yang dimaksud kayak gimana Bu? Misalnya ngecek-ngecek doang atau ngegarisin atau apa Bu yang Ngecek, dilakukan jadi polisi? kan difoto sama bagian TKP-nya. Jadi saya cuma menyaksikan aja Pak, jadi saya nggak bisa ngasih info yang lebih mendalam. Kenapa Bilar keluar Bu saat itu Ibu menanya? Iya Bu, barangkali polisi menjelaskan. Iya, soalnya kan tadi ada polisi cuma mau TKP, dia nggak ngomong ketemu Pak Bilar. Jadi Pak Bilarnya mungkin dia nggak berusaha ketemunya sama buat TKP doang gitu. Ibu tadi melihat apakah Bilar keluarnya dengan ada orang yang mendampingi atau mungkin sendiri membawa mobil? Saya sih cuma melihatnya Bilar doang yang masuk supir. Nggak lihat samping-sampingnya nggak. Bu, ada pihak dari keluarga Lesti tadi nggak Bu? Kakaknya doang, kakaknya Bilar. Lesti nggak ada? Lesti nggak ada. Dari keluarganya atau kakaknya? Dari atau keluarganya nggak ada. manajernya? Nggak ada. Sama sekali. Jadi situasi rumah siapa aja Bu yang ada di situ saat itu Bu? Ya penjaganya aja sama kakaknya Bilar, udah. Tadi berapa lokasi sih Bu yang
Kamarnya Lesti, kamarnya El, kamar mandi ya, udah cuma itu doang yang di TKP. Tapi pas di TKP si Bilar nih ikut rangkaian TKP-nya nggak? Iya, kan keluar. Sudah keberapa kali sih? Yang ibu mendampingi di Ya kalau dalam? saya ya baru pertama. Kebetulan kan saya tadi lagi dentik ya keliling ya sama kader-kader Jumatik. Kebetulan polisi pas nyari RT, kebetulan saya ada di situ. Jadi minta nemenin. Ibu kalau sekarang berarti pas tadi ibu keluar polisinya ada 4 orang, apakah sekarang udah keluar semua atau masih ada yang tersisa di rumah? Oh tadi udah keluar semua. Udah pulang semua ya? Oke baik. Bu mau nanya, tadi dari pihak kepolisian atau penyidik, adakah membawa alat bukti dari kediaman Bilar sendiri? Oh nggak ada. Nggak ada. Berarti pure foto-foto Cuma aja. foto ya? doang. Foto-foto doang berarti bu kegiatannya bu? Iya. Bu, tadi pas lagi foto dijelasin nggak ini tempat apa, kejadian apa gitu? Tempat tidur aja. Tempat tidur, kamar mandi, sama kamarnya El udah. Ada peragaan Reka adegan Nggak gitu ada. gitu? Reka adegan nggak ada. Kejadiannya nggak diceritain ya Bu? Nggak diceritain. Ibu kalau suasana rumah dari Bilar sendiri di dalam apakah banyak orang atau mungkin hanya 1-2 orang saja, karyawan saja atau gimana? Sepi. Berarti nggak ada aktivitas ya bu ya? Berarti tidak ada aktivitas? Nggak ada sama sekali. Ibu tadi total yang masuk ke dalam rumah Bilar berapa penyidik? Kita 9-an ada. 9 orang ya. Ibu kan beredar kabar juga kalau misalnya Lesti sudah membawa barang-barangnya keluar dari kamar. Oh, saya Mungkin nggak tadi tahu. ketika di kamar ibu ada buka-buka. Gitu. Saya kalau barang-barang itu saya nggak tahu. Bu RT, maaf, selama ini ada laporan nggak sih suka ada keributan? Kepolisian sudah menaikkan status kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Lesti Kejora dengan terlapor Rizky Bilar ke tahap penyidikan. Aparat kepolisian pun sudah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di rumah Lesti Kejora dan Rizky Bilar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin 3 Oktober. Pantauan tribunnews.com di lokasi 5 polisi yang melakukan olah TKP meninggalkan kediaman Lesti Kejora sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh AKP Nurma Dewi. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Untuk saat ini, polisi sedang mencari bukti lain berupa CCTV di tempat kejadian. Kepolisian pun merencanakan bakal memeriksa Rizky Bilar pada Kamis 6 Oktober mendatang. Nantinya dalam pemeriksaan terhadap Rizky Bilar akan disesuaikan dengan hasil olah TKP yang dilakukan polisi. Sebelumnya AKP Nurma Dewi mengatakan bila dalam kasus tersebut pihaknya sudah menemukan unsur tindak pidana. Kata Nurma sebelumnya pihaknya sudah memeriksa 2 saksi perihal kasus dugaan KDRT tersebut. Seorang karyawan manajemen Rizky Bilar dan Lesti Kejora berinisial N dan pengasuh anak keduanya berinisial F disebut telah dimintai keterangan.
Pedangdut Lesti Kejora dikabarkan telah pulang dari rumah sakit. Kabar Lesti Kejora pulang dibenarkan oleh seorang dokter Rumah Sakit Bunda Menteng, Dr. Puspa Hawidiowati. Dr. Puspa menyebut Lesti Kejora sudah diperbolehkan pulang kemarin pada Minggu 2 Oktober 2022. Menurut Dr. Puspa, Lesti Kejora yang minta untuk pulang dan beristirahat di rumah. Meski sudah diizinkan pulang, namun kondisi Lesti belum sepenuhnya pulih. Dr. Puspa menyebut pihaknya terus memantau kondisi Lesti setiap hari. Pasalnya saat pulang ke rumah tekanan darah Lesti terbilang masih rendah. Diduga kondisi ini terjadi karena kurangnya asupan makan. Diwartakan sebelumnya, Dr. Puspa menyebut istri Rizky Bilar itu menjalani perawatan oleh beberapa sekaligus dokter. Diduga akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Bilar, Lesti mengalami cedera di kepalanya. Lesti telah menjalani pemeriksaan oleh dokter THT, ortopedi, hingga spesialis saraf untuk cedera kepala. Di sisi lain, seorang sumber yang tak mau disebutkan namanya turut membongkar kondisi Lesti. Disebutkan badan Lesti masih lemah dan belum mau makan. Bahkan sempat beredar kabar luka yang dialami Lesti itu cukup parah. Lesti disebut mengalami cedera hingga tulang kerongkongannya bergeser. Pedangdut Lesti Kejora diduga mematikan alat komunikasinya setelah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dugaan ini disampaikan oleh rekan satu profesinya, Saiful Jamil, yang mencoba menghubungi Lesti. Menurut pengakuan Saiful Jamil, ia berusaha mengirimkan chat ke WhatsApp Lesti untuk menanyakan kondisi sang pedangdut. Sayangnya pesan atau chat yang sudah dikirim sejak 3 hari yang lalu hanya centang satu di WhatsApp alias tidak terkirim. Mantan suami Dewi Persik ini pun menduga bahwa Lesti mematikan alat komunikasinya setelah kejadian naas yang menimpanya. Hal itu dikatakan Saiful saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober. Dalam kesempatan yang sama, Saiful Jamil juga mengungkapkan bahwa Lesti sudah pulang dari rumah sakit setelah mendapat perawatan berhari-hari karena menjadi korban kekerasan suaminya. Kondisi sang biduan disebut sudah membaik sehingga bisa pulang ke rumah. Sebagaimana yang telah diketahui, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Menurut laporan Lesti kepada pihak kepolisian, Rizky Bilar mendorong, membanting hingga mencekik Lesti setelah ketahuan berselingkuh. Saat itu Lesti meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya, namun Rizky Bilar malah emosi dan melakukan kekerasan. Karena tindakan tersebut, Lesti juga mengaku mendapatkan beberapa luka seperti di tangan dan leher.
Sebelum menikah, rupanya Rizky Bilar pernah mengaku jika Lesti Kejora bukan tipe wanita idamannya. Dikutip dari YouTube Irfan Hakim Story pada Senin 3 Oktober, ia membagikan file video lawas bertuliskan bulan Oktober 2020. Dalam video tersebut, Irfan Hakim dan Soimah melakukan panggilan video bersama Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Saat itu, Soimah terlihat meragukan keseriusan Rizky Bilar terhadap Lesti. Soimah menilai bahwa Lesti Kejora bukan tipe wanita idaman Rizky Bilar. Hal ini pun diakui oleh Rizky yang ternyata sudah terus terang kepada Lesti Kejora sebelumnya. Bahkan Bilar juga mengaku bahwa banyak penggemar yang meragukan hubungan mereka. Di sisi lain, Lesti juga dibanding-bandingkan dengan mantan Bilar sebelum-sebelumnya. Bilar berdalih bahwa dirinya tak memandang fisik sebagai kriteria pendamping hidupnya. Meski Lesti bukan tipe wanita idamannya, Bilar merasa nyaman saat berada di dekat Lesti. Namun pernyataan Bilar tersebut tidak berhasil meyakinkan hati Soimah. Soimah justru berdalih jika yang dirasakan Bilar saat ini adalah hal biasa. Irfan pun memberi peringatan kepada Bilar untuk tak berbuat macam-macam kepada Lesti. Irfan tak ingin Bilar membuat Lesti kecewa berkali-kali. Bilar mengaku sudah terbuka dengan sikap buruknya kepada Lesti. Jawaban Bilar pun masih belum dapat meyakinkan Soimah. Irfan pun ingin agar saat itu Bilar dan Lesti saling mengenal lebih dalam sebelum memutuskan untuk menikah. Irfan pun ingin Lesti benar-benar sadar dan tak terbuai dengan rasa cinta kepada Bilar. Bilar pun kembali meyakinkan Soimah dan Irfan bahwa dirinya memang benar-benar sayang kepada Lesti. Namun Soimah tetap mencecar Bilar terkait keseriusannya dengan Lesti. Sayangnya saat Bilar belum selesai membeberkan jawabannya, ponsel Irfan tiba-tiba mati. Pedangdut kembar Rizky DA dan Ridho DA ikut memberikan dukungannya kepada sesama rekan penyanyi Lesti Kejora yang diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Mereka berdua terlihat kompak memberikan dukungannya melalui media sosial. Seperti diketahui, Lesti Kejora diduga mengalami KDRT oleh suaminya Rizky Bilar. Hal itu membuat rekan-rekan sesama profesinya terenyuh dan memberikan dukungannya. Lewat Instagram, Rizky DA dan Ridho DA menuliskan tentang kesabaran dan keikhlasan. Lewat Instagram, Rizky DA dan Ridho DA menuliskan tentang kesabaran dan keikhlasan. Selain itu, Rizky DA dan Ridho DA juga menyinggung alasan dibalik sebuah cobaan yang hadir di kehidupan seseorang. Menurut pedangdut kembar itu, ada 3 hal cobaan yang hadir dalam kehidupan. Lebih lanjut, Rizky DA dan Ridho memberikan semangat agar Lesti Kejora segera bangkit dari masalah ini. Tak sedikit warganet turut memberikan komentar di unggahan itu dengan beragam reaksi. Seperti diketahui, Lesti Kejora melaporkan sang suami Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September. Lesti Kejora melaporkan masalah tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan KDRT terhadap Rizky Bilar, ibu satu anak itu menjalani visum. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Lesti Kejora maupun Rizky Bilar atas laporan polisi terkait dugaan KDRT tersebut. Sebagai informasi, Lesti menikah dengan Rizky Bilar pada tahun 2021. Setelah menikah, pasangan ini dianugerahi 1 orang anak laki-laki. Anak mereka bernama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Kalau itu mungkin menguatkan doang, nggak jauh lagi, nggak ada hal-hal yang bagaimana harus menanyakan gimana keadaan enggak, karena sana juga lagi ini juga kan. Tapi ada rencana terakhir menjenguk nggak?
Kalau ini mungkin teman-teman aja kali ya. Kita dengerin kabar aja. Terakhir ketemu Bilar di mana tuh? Di main bola kemarin kan minggu lalu lah Senin. Gimana? Lihat dia. Biasa aja seperti biasa main bola, kita intensitas untuk ngobrol juga hanya di lapangan, nggak ada yang bahas-bahas yang lain. Tapi kalian mengira nggak sih jika Bilar itu temperamen dengan kalian sering bermain bola bareng ya? Sempat mengira? Sering merhatiin sih, karena memang kalau memang orang tahu menilai seseorang itu pasti biasanya diperhatiin dari logat bicara, dan kita juga jarang banget untuk ngobrol gitu. Kalau untuk ketemu ya ketemu aja gitu, main ya main aja gitu. Kalau untuk ngobrol banget tuh enggak. Rizky sendiri gimana sih? Ya dulu kan pernah nggak ini sama Bilar kan, setelah mereka menikah. Terus pernah gimana lihat dia gitu keakrabannya sama kembali sama Rizky gitu. Enggak, Rizky ketika ketemu awal sama Bilar nih gimana gitu loh. Dulu kan sempat canggung nggak sih dia pertama kali ya? Sempat kesel atau apa dulunya waktu dia setelah menikah sama Lesti gitu. Waktu ketemu sama Bilar kan waktu pertama kali itu kan Bilar kan nggak ada masalah gitu, dan kita juga baik-baik aja. Itu kenapa harus kita kesel dengan orang yang tidak bermasalah gitu. Jadi ya berteman baik aja sebenarnya. Justru ini hal yang baik ketika kita memang mau menyambung silaturahmi gitu. Apalagi Pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven mendatangi Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kedatangan Baim Wong dan Paula bertujuan untuk meminta maaf atas video prank soal laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Selain itu, Baim juga menyampaikan permintaan maaf dengan memposting video yang diunggah dalam akun Instagramnya. Baim Wong mengaku sama sekali tidak berpikir kontennya soal KDRT akan merugikan banyak pihak, termasuk pihak kepolisian dan korban kekerasan. Hal tersebut dilakukan Baim Wong lantaran ia merasa punya hubungan baik dengan anggota Polsek, hingga Baim merasa bisa melakukan video prank KDRT. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, Baim juga melontarkan kata maaf kepada korban KDRT. Sementara itu, Baim mengakui kebodohannya karena membuat video prank KDRT. Mendapat kritikan pedas dari warganet, Baim mengucapkan terima kasih. Selain Baim, Paula Verhoeven juga meminta maaf kepada masyarakat. Paula mengaku ia kurang sensitif dan berempati kepada korban KDRT. Diketahui sebelum melakukan video prank KDRT tersebut, Paula sudah mengingatkan Baim. Namun Baim telah mengabaikan saran dari istrinya. Akibat dari aksi Baim dan Paula yang membuat video prank KDRT dapat diancam dengan pasal 220 KUHP tentang laporan palsu. Ya, prank dari saudara BW dan saudari P di Polres Jakarta Selatan hari ini sudah dilaporkan. Nanti perkembangan lebih jelasnya biar Ibu kasih Humas Polres Jakarta Selatan yang akan dijelaskan. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu. Silakan. Bu, agak maju lagi Bu. Terima kasih rekan-rekan semua, mohon izin. Sudah kita terima laporan polisi dari saudara kita, sahabat polisi Indonesia, ya. Jadi kejadian yang kemarin yang dilaporkan berupa hanya prank, namun demikian dilaporkan oleh sahabat polisi, ya, ke Polres Jakarta Selatan. Kejadiannya adalah di Polsek Kebayoran Baru. Kebayoran Lama, mohon maaf. Kasus prank KDRT yang dilakukan Baim Wong dan Paula Verhoeven mendapat kritik tajam dari netizen. Sejumlah artis juga menyayangkan aksi Baim Wong dan Paula yang membuat prank KDRT demi konten, salah satunya Augie Fantinus. Aktor sekaligus presenter itu mengaku kaget dengan aksi Baim Wong yang selama ini sudah punya nama besar sebagai seorang konten kreator. Sebagai seseorang yang pernah tersandung kasus hukum, Augie pun memberikan wejangan untuk Baim Wong. Perlu diketahui pada 11 Oktober 2020,
2018, Augie ditahan oleh pihak kepolisian karena mengunggah sebuah video seorang oknum polisi disebut menjual tiket pertandingan bola basket Asian Para Games 2018 ke calon penonton di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK. Atas unggahan tersebut, Augie bahkan sempat mendekam di dalam penjara selama 5 bulan. Hal itu disampaikan Augie saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 3 Oktober. Menurutnya, kejadian ini bisa menjadi pelajaran terutama bagi konten kreator agar lebih berhati-hati dalam membuat karya. Augie juga senang banyak sesama rekan artis yang ikut memberi kritik pada Baim Wong. Suami Adriana Bustami itu juga mengingatkan pentingnya pemahaman Undang-Undang ITE bagi pembuat konten. Apalagi kalau konten yang dibuat beresiko menyinggung pihak tertentu hingga bisa memicu masalah hukum. Terakhir, ia berharap kasus yang dialami Baim Wong ini bisa diselesaikan dengan baik. Balik lagi, bagaimana Baim dan kuasa hukum bisa coba untuk berbicara baik-baik, semoga tidak terlalu panjang, tapi balik lagi ini sebuah resiko, karena kalau ada yang tersinggung, mereka melaporkan, balik lagi gue boleh flashback, gue dilaporkan oleh seorang polisi, bukan institusinya, tapi polisi yang merasa dicemarkan nama baik, dan itu hak setiap manusia, bukan karena ini polisi atau karena ini siapa gitu. Jadi balik lagi ya semoga bisa diselesaikan secara keluargaan, itu yang paling penting. Seperti saya waktu itu juga mencoba untuk keluargaan, tapi belum berhasil. Setuju juga Bang, Kenapa? kalau setiap konten kreator itu harus tahu hukum-hukum ITE. Perlu hukum ITE perlu, walaupun bukan detailnya, cuman hukum ITE ini kan masih selalu yang dibilang adalah pasal karet ya. Ini balik lagi nggak beres-beres sih sebenarnya sampai ini direvisi dan lain-lain. Cuman perlu sangat tahu. Makanya gue selalu bilang, karena gue juga bikin konten, kita harus tahu. Buat gue sih yang lebih penting adalah bukan undang-undangnya, tapi kita ngerti etika. Karena buat gue manusia dilahirkan, kita belajar mengenai etika dari keluarga kita. Itu yang harus terus dijaga. Jadi kalau kita tahu etika, menurut gue kita nggak usah mikirin lagi masalah si undang-undang ITE-nya lagi sih. Itu kalau menurut gue. Saya nggak. Judika ikut berduka atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Sebagai pecinta sepak bola, Judika merasa sedih terutama bagi keluarga korban tragedi Stadion Kanjuruhan yang ditinggalkan. Menurut Judika, kondisi keluarga korban saat ini harus menjadi prioritas yang perlu diperhatikan. Hal itu dikatakan Judika saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 3 Oktober. Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan bagi Judika menjadi pelajaran untuk introspeksi diri. Penyanyi asal Sumatera Utara itu juga meminta pemerintah untuk mengusut masalah ini mengingat kejadian serupa sudah sering terjadi. Penyanyi yang tergabung dalam Selebriti FC itu juga berharap kejadian serupa tidak akan pernah terulang kembali. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan merupakan tragedi sepak bola kedua paling mematikan di dunia. Berdasarkan rilis resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, korban tewas akibat kejadian ini mencapai 125 orang. Dengan jumlah korban jiwa sebanyak ini, tragedi Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober dipastikan jadi insiden sepak bola paling buruk di Indonesia. Padahal kita sesama pecinta sepak bola lagi nikmatin sebenarnya perkembangan bola kita yang lagi bagus gitu, pelan-pelan naik. Kemarin timnas juga menang, jadi kita lagi euforia, terus ada seperti ini nih. Yang pertama mungkin kita itu berduka cita yang pertama untuk keluarga. Semua kita fokus ke sana dulu. Prioritasnya adalah menangani semua keluarga korban sampai benar-benar beres semuanya. Yang meninggal semuanya diperhatikan sampai di rumahnya, sampai dikuburkan. Pokoknya yang sakit sampai semua harus diperhatikan dulu, baru mungkin pulih dulu. Karena sekarang kayaknya banyak banget mau diputusin semua, ada FIFA, ada ini. Menurut aku sekarang boleh down. Yang paling penting keluarga korban di ini dulu. Kita semuanya pasti mengkoreksi diri, kita semua kalau menghakimi siapa yang salah pasti semuanya juga pasti jadi berantakan gitu. Kemudian kita semuanya berdoa dulu, kita pemerintah apalagi yang berwenang untuk ini benar-benar kita minta untuk menangani masalah ini dengan sepenuh hati, karena ini udah berulang kali terjadi lagi dan terjadi lagi. Nanti ke depannya ya
aku nih sebagai pecinta sepak bola sebenarnya gimana ya, kita pengen bola itu selalu ada gitu, tapi kalau selalu nyawa taruhannya ya nggak mungkin lah gitu. Tindakan tegas harus dari mulai pemerintah, dari PSSI, dari Menpora, dari kepolisian, ini harus, ini nomor 2 di dunia, nggak tahu ini bisa jadi nomor 1 apa, kita belum tahu perkembangannya semua, tapi ini sedih banget pokoknya. Aku masih nggak nyangka gitu, itu setelah pertandingan semuanya main-main aja, satu orang turun langsung seperti itu gitu. Aku bahkan tadinya taunya, aku nggak tahu kalau itu cuman supporter Arema doang gitu. Aku pikir awalnya ribut dengan sesama supporter, tapi ternyata supporternya cuma dari Arema, dan itulah kejadian itu membuat seperti ini. Ya, kita berdoa untuk keluarga semuanya bisa bisa dikasih kekuatan ya, ketabahan, nggak gampang terima ini, masih ada yang nyari anaknya juga, belum ketemu, mudah-mudahan semua tertangani dengan. Kita beralih ke informasi lainnya. Tribuners, selebgram yang berada di bawah manajemen Rans Entertainment milik pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yakni Dimas Ahmad, mengalami duka mendalam setelah kehilangan sosok ayahnya Agus. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun turut berduka atas kepulangan ayah Dimas Ahmad pada Senin 26 September. Lantas bagaimana nasib jualan bakso tersebut sepeninggal ayah Dimas Ahmad? Dikutip melalui Instagram pribadi Dimas Ahmad pada Senin 3 Oktober, terlihat bila usaha bakso tersebut masih berjalan. Warung bakso Dimas Ahmad masih berjualan seperti biasanya setelah sempat tutup saat berduka kemarin. Kondisi warung baksonya pun laris dibeli oleh para konsumen seperti yang terlihat dari repost story Dimas Ahmad. Hal itu terbukti dari beberapa postingan warganet dalam Instagram seperti akun Indriani pada Minggu malam. Terlihat penampakan gerobak jualan bakso Dimas Ahmad dalam unggahannya. Berikutnya unggahan akun Instagram Alma DR sedang makan bakso Dimas Ahmad. Mereka berpendapat soal rasa bakso Dimas Ahmad yang enak, termasuk sambalnya pun mendapatkan pujian dari konsumen. Sebelumnya, Agus dan kakak Dimas membuka sebuah kios untuk berjualan bakso. Namun lantaran sepi pembeli, Agus dan kakak Dimas kembali memutuskan berjualan keliling. Saat berjualan keliling itulah, Dimas yang menemani ayahnya kemudian viral setelah salah satu pembeli menyoroti wajahnya memiliki kemiripan dengan Raffi Ahmad. Aksi mesra aktor Verrell Bramasta dan aktris Feby Rastanti terekam kala syuting bareng di Turki beberapa waktu lalu. Verrell Bramasta dan Feby Rastanti kembali dipersatukan dalam satu proyek. Kini proyek film tersebut akan segera tayang sehingga mantan kekasih aktris Natasha Wilona tersebut tengah mempromosikannya melalui media sosial Instagram. Memang setelah beberapa waktu terpisah, kini keduanya kembali terlibat dalam satu pekerjaan yang sama. Dilansir dari Instagram Stories Verrell Bramasta pada Senin 3 Oktober, ia membagikan video TikTok yang menunjukkan kemesraannya dengan Feby Rastanti. Terekam momen mereka saat meneropong lautan hingga duduk bersama sambil berfoto selfie. Dalam video terlihat Verrell mencoba jahil ke Feby Rastanti yang sedang fokus meneropong. Kemudian Verrell membantu Feby Rastanti untuk menemukan objek yang tengah ia cari dari teropong tersebut. Verrell membubuhkan satu kata dalam video TikTok tersebut, yakni Bismillah. Hal tersebut
sebagai pertanda bila filmnya dengan Feby Rastanti akan segera rilis. Belakangan memang heboh soal momen syuting Verrell Bramasta di Turki. Foto pernikahan aktor Verrell Bramasta pun dibagikan melalui Instagram pada Selasa 20 September lalu. Ulah putra Vena Melinda ini menuai reaksi Syifa Haju sampai Lyodra. Dalam foto yang diunggah, bukan artis Natasha Wilona yang bersanding di pelaminan dengan Verrell Bramasta, melainkan seorang make-up artis atau MUA bernama Vivi Lee. Sontak saja penampakan foto pernikahan Verrell Bramasta tersebut mencuri perhatian publik, termasuk para sahabat mantan Natasha Wilona itu. Verrell pun tampak menambahkan caption dengan tanggal pernikahannya. Kelakuan Verrell lantas menuai beragam komentar lucu dari warganet. Tak pelak mereka ikut tertawa melihat foto pernikahan bohongan Verrell Bramasta. Selebritas Kim Kardashian dijatuhi denda 1,26 juta dolar Amerika Serikat atau setara 19,2 miliar oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Ia menyetujui untuk membayar denda tersebut. Diketahui Kim dinilai mempromosikan token kripto IMEX secara ilegal di akun Instagram pribadinya pada Juni 2021. Ilegal yang dimaksud adalah Kim tidak secara gamblang menyatakan bahwa unggahan IMEX di Instagramnya itu adalah sebuah iklan. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat menganggap hal tersebut melanggar Undang-Undang Sekuritas Federal. Di dalam unggahannya, Kim Kardashian terpantau turut membubuhkan tanda pagar alias #ad yang mengindikasikan bahwa Instagram Stories terkait IMEX itu adalah sebuah iklan. Kim dilaporkan dibayar 250 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 3,8 miliar untuk iklan IMEX ini. Setelah diiklankan oleh Kim dan sejumlah selebritis papan atas Amerika Serikat lainnya, harga token kripto IMEX melonjak hingga 632%. Sebagai informasi, pengaruh influencer tidak dilarang untuk mengiklankan aset digital termasuk token IMEX ini. Namun yang menjadi masalah adalah soal pengungkapan informasi bahwa unggahan influencer tersebut adalah sebuah iklan. Menurut Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, #ad yang dibubuhkan Kim dinilai tidak cukup kuat untuk dianggap sebagai sebuah pengungkapan yang jelas. Pedoman federal tentang pemasaran oleh influencer merekomendasikan influencer menaruh keterangan iklan yang lebih agresif dan mudah dibaca untuk setiap iklan di Instagram Stories. Misalnya, influencer perlu meletakkan keterangan bahwa unggahan tersebut adalah iklan di bagian atas gambar. Influencer juga perlu memastikan bahwa followersnya memiliki cukup waktu untuk membaca keterangan tersebut. Dalam sebuah pernyataan pers, Direktur Penegakan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, Gorbir S. Grewal, mengatakan pengungkapan yang diperlukan seharusnya sudah jelas di dalam Undang-Undang Sekuritas Federal. Itulah yang membuat Kim akhirnya didenda hingga 19,2 miliar atau 5 kali lipat dari honor yang ia terima untuk mempromosikan IMEX. Perlu diketahui, IMEX adalah token kripto yang dibangun tahun lalu di jaringan Ethereum oleh pengembang anonim sebagaimana dihimpun dari Fortune.
Sama-sama telah menjadi seorang ibu, Nikita Willy dan sang adik Winona Willy kompak menggelar acara syukuran akikah untuk anak pertama mereka. Nikita Willy telah memiliki seorang putra bernama Isa Sander Joko Sutono. Isa lahir di Los Angeles, Amerika Serikat pada 7 April 2022. Sedangkan adik Nikita, Winona, melahirkan anak pertamanya berjenis kelamin perempuan bernama Lalita Sanu Mikaela Bagaskara. Mika lahir pada 25 Agustus 2022 di Jakarta. Hanya berbeda usia 4 bulan, kini anak Nikita dan Winona diakikah berbarengan. Acara syukuran akikah tersebut dilaksanakan di kediaman Nikita Willy pada Minggu 2 Oktober. Acara tersebut dihadiri keluarga besarnya termasuk keluarga besar suami, juga keluarga dari adik ipar Nikita Willy, Galih Bagaskara. Pada acara tersebut terlihat Nikita Willy dan Indra Priawan kompak mengenakan baju serba kuning semi gold atau emas. Isa Sander juga mengenakan baju yang kompak seperti ayah dan ibunya. Tak hanya itu, tampak dekorasi acara akikah anak Nikita Willy yang bertabur bunga putih. Meski dekorasinya ramai penuh dengan bunga, nuansanya justru terlihat elegan. Ditambah pula aksen-aksen emas pada dekorasi acara tersebut, akikah anak Nikita Willy tak jauh berbeda dengan momen pernikahan orang pada umumnya. Selain kemewahan dekorasinya yang jadi sorotan, sosok suami Nikita Willy turut menuai perhatian netizen. Banyak netizen yang justru salah fokus dengan sosok kalem dan penyayang Indra Priawan kepada istri dan anaknya. Komentar pujian pun dilontarkan oleh netizen untuk keluarga Nikita Willy. Artis cantik Ariel Tatum sekali lagi membuat netizen tanah air bangga terhadapnya karena berhasil melenggang di panggung Paris Fashion Week. Ariel Tatum bahkan dikabarkan jadi perempuan pertama dari Indonesia yang berhasil tampil di ajang Paris Fashion Week. Tak hanya itu saja, penampilan Ariel Tatum saat berlenggang di panggung Paris Fashion Week bahkan sukses membius mata netizen. Lalu seperti apa penampilan Ariel Tatum di acara Paris Fashion Week? Ariel Tatum dan konten kreator TikTok Tamara Dai diketahui menjadi dua perwakilan perempuan asal Indonesia yang tampil di acara Paris Fashion Week. Diketahui kedua wanita cantik itu tampil di pagelaran L'Oreal Paris yang diketahui merupakan bagian resmi dari Paris Fashion Week. Acara tersebut digelar pada 2 Oktober 2022 pukul 8 malam waktu Perancis atau 3 Oktober pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain peragaan busana, acara tersebut juga menjadi perayaan untuk merayakan kecantikan, kekuatan, serta potensi para perempuan. Berdasarkan unggahan di akun Instagram resmi L'Oreal Paris pada Senin 3 Oktober, Ariel Tatum terlihat begitu anggun dalam balutan gaun merah. Rambutnya yang panjang dan hitam pekat dibiarkan terurai yang membuat Ariel Tatum semakin terlihat menawan. Saat berlenggang di panggung Paris Fashion Week, Ariel Tatum terlihat begitu menawan. Gaun merah serta rambutnya bahkan terlihat sempat terhempas angin yang membuatnya justru semakin cantik. Netizen yang melihat penampilan Ariel Tatum di Paris Fashion Week itu pun sukses dibuat kagum dan terpesona dengannya. Bahkan ada seorang netizen yang menyebut Ariel bak seorang dewi karena penampilannya tersebut.
Kita menuju ke informasi terakhir Tribuners. Penyanyi dangdut Zaskia Gotik yang merupakan istri dari Sirajuddin Mahmud ini menggelar tasyukuran akikah untuk anak keduanya pada Minggu 2 Oktober di kediamannya. Namun dalam laman Instagram pribadi Zaskia Gotik sendiri belum terdapat unggahan foto wajah baby Alia, anak keduanya dengan Sirajuddin. Anak perempuan Zaskia Gotik yang baru diakikah tersebut bernama Alia Satarakatsa. Momen akikah Alia ini terekam dalam akun Instagram pribadi Zaskia Gotik. Selain dihadiri oleh keluarga, tampak di Instagram story-nya Zaskia Gotik yang merepost potret momen tasyukuran akikah anak keduanya tersebut dihadiri oleh teman-teman artisnya. Dalam postingan IG Stories-nya, Zaskia Gotik menunjukkan keindahan dan kehikmatan acara akikahan anak keduanya, baby Alia. Tampak Siti Badriah bersama suaminya Christiana Baharudin dan anaknya baby Sarena menghadiri akikah dari anak kedua Zaskia Gotik. Dalam Instagram Stories-nya, Siti Badriah mengunggah foto bersama Zaskia sambil sama-sama menggendong anak keduanya. Selain itu hadir juga Fitri Karlina. Ia memberikan ucapan kepada Zaskia yang tengah berbahagia dengan mengunggah fotonya bersama Zaskia Gotik yang sedang menggendong baby Alia. Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud pun tampak rukun dalam momen akikahan Alia itu. Tampak momen keduanya memberikan sambutan kepada tamu undangan. Seperti diketahui, anak kandung kedua pedangdut Zaskia Gotik dengan pengusaha asal Balikpapan yakni Sirajuddin Mahmud telah lahir pada Senin 26 September 2022 lalu. Anak kedua Zaskia Gotik berjenis kelamin perempuan yang lahir sekira pukul 7:20 waktu Indonesia Barat dengan berat 3,6 gram. Setelah sebelumnya, anak pertama Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud juga berjenis kelamin perempuan bernama Arsila Bungalia Sirkiani. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Rizky Bilar justru keluar dari rumahnya saat aparat datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pada sang istri Lesti Kejora. Alhasil bukan Rizky Bilar yang mendampingi polisi selama proses olah TKP berlangsung pada Senin 3 Oktober 2022. Namun sang kakak Rizky Bilar lah yang menggantikan posisi adiknya. Hal ini dibenarkan oleh kesaksian Yeni, ketua RT setempat yang ikut menemani olah TKP. Yeni menjelaskan alasan kedatangannya. Tak sendiri, Yeni justru bersama kakak kandung Rizky Bilar. Dirinya mengungkap Bilar sebenarnya sempat berada di TKP. Akan tetapi saat polisi datang, suami Lesti Kejora itu justru menghindar. Menurut pantauan Tribun News sebelumnya, 5 orang polisi meninggalkan kediaman Lesti Kejora dan Rizky Bilar pada Senin 3 Oktober, sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Polisi membenarkan telah melakukan olah TKP 2 kali di kediaman Lesti dan Bilar. Hal itu dibenarkan AKP Nurma Dewi saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Untuk saat ini, polisi tengah mencari bukti lain berupa hasil visum dari Lesti Kejora dan CCTV di tempat kejadian. Jadi kita cuma mengawas doang, jadi polisi yang ngurus-ngurus TKP-nya. Jadi kita cuma ngeliatin aja Pak, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan di situ tidak ada Bilar ya Bu ya? Tidak ada, pas itu kan pas kita datang, polisi datang dia langsung keluar. Bu, ngurus-ngurus yang dimaksud kayak gimana Bu? Misalnya ngecek doang atau ngegarisin atau apa Bu yang Ngecek, dilakukan jadi polisi? kan difoto sama bagian TKP-nya. Jadi saya cuma menyaksikan aja Pak, jadi saya nggak bisa ngasih info yang lebih mendalam. Kenapa Bilar keluar Bu saat itu Ibu menanya? Iya Bu, barangkali polisi menjelaskan. Iya, soalnya kan tadi ada polisi cuma mau TKP, dia nggak ngomong ketemu Pak Bilar. Jadi Pak Bilarnya mungkin dia nggak berusaha ketemunya sama buat TKP doang gitu. Ibu tadi melihat apakah Bilar keluarnya dengan ada orang yang mendampingi atau mungkin sendiri membawa mobil? Saya sih cuma ngeliatnya Bilar doang yang masuk supir. Nggak lihat samping-sampingnya nggak. Bu, ada pihak dari keluarga Lesti tadi nggak Bu? Kakaknya doang, kakaknya Bilar. Lesti nggak ada? Lesti nggak ada. Dari keluarganya atau kakaknya? Dari atau keluarganya nggak ada. manajernya? Nggak ada. Sama sekali. Jadi situasi rumah siapa aja Bu yang ada di situ saat itu Bu? Ya penjaganya aja sama kakaknya Bilar, udah. Tadi berapa lokasi sih Bu yang
Kamarnya Lesti, kamarnya El, kamar mandi ya, udah cuma itu doang yang di TKP. Tapi pas di TKP si Bilar nih ikut rangkaian TKP-nya nggak? Iya, kan keluar. Sudah keberapa kali sih? Yang ibu mendampingi di Ya kalau dalam? saya ya baru pertama. Kebetulan kan saya tadi lagi dentik ya keliling ya sama kader-kader Jumatik. Kebetulan polisi pas nyari RT, kebetulan saya ada di situ. Jadi minta nemenin. Ibu kalau sekarang berarti pas tadi ibu keluar polisinya ada 4 orang, apakah sekarang udah keluar semua atau masih ada yang tersisa di rumah? Oh tadi udah keluar semua. Udah pulang semua ya? Oke, baik. Bu mau nanya, tadi dari pihak kepolisian atau penyidik, adakah membawa alat bukti dari kediaman Bilar sendiri? Oh nggak ada. Nggak ada. Berarti pure foto-foto Cuma aja. foto ya? doang. Foto-foto doang berarti bu kegiatannya bu? Iya. Bu, tadi pas lagi foto dijelasin nggak ini tempat apa, kejadian apa gitu? Tempat tidur aja. Tempat tidur, kamar mandi, sama kamarnya El udah. Ada peragaan Reka adegan Nggak gitu ada. gitu? Reka adegan nggak ada. Kejadiannya nggak diceritain ya Bu? Nggak diceritain. Ibu kalau suasana rumah dari Bilar sendiri di dalam apakah banyak orang atau mungkin hanya 1-2 orang saja, karyawan saja atau gimana? Sepi. Berarti nggak ada aktivitas ya bu ya? Berarti tidak ada aktivitas? Nggak ada sama sekali. Ibu tadi total yang masuk ke dalam rumah Bilar berapa penyidik? Kita 9-an ada. 9 orang ya. Ibu kan beredar kabar juga kalau misalnya Lesti sudah membawa barang-barangnya keluar dari kamar. Oh, saya Mungkin nggak tadi tahu. ketika di kamar ibu ada buka-buka gitu. Saya kalau barang-barang itu saya nggak tahu. Bu, selama ini ada laporan nggak sih suka ada keributan? Kepolisian sudah menaikkan status kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Lesti Kejora dengan terlapor Rizky Bilar ke tahap penyidikan. Aparat kepolisian pun sudah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di rumah Lesti Kejora dan Rizky Bilar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin 3 Oktober. Pantauan tribunnews.com di lokasi 5 polisi yang melakukan olah TKP meninggalkan kediaman Lesti Kejora sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh AKP Nurma Dewi. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Untuk saat ini, polisi sedang mencari bukti lain berupa CCTV di tempat kejadian. Kepolisian pun merencanakan bakal memeriksa Rizky Bilar pada Kamis 6 Oktober mendatang. Nantinya dalam pemeriksaan terhadap Rizky Bilar akan disesuaikan dengan hasil olah TKP yang dilakukan polisi. Sebelumnya AKP Nurma Dewi mengatakan bila dalam kasus tersebut pihaknya sudah menemukan unsur tindak pidana. Kata Nurma sebelumnya pihaknya sudah memeriksa 2 saksi perihal kasus dugaan KDRT tersebut. Seorang karyawan manajemen Rizky Bilar dan Lesti Kejora berinisial N dan pengasuh anak keduanya berinisial F disebut telah dimintai keterangan.
Pedangdut Lesti Kejora dikabarkan telah pulang dari rumah sakit. Kabar Lesti Kejora pulang dibenarkan oleh seorang dokter Rumah Sakit Bunda Menteng, Dr. Puspa Hawidiowati. Dr. Puspa menyebut Lesti Kejora sudah diperbolehkan pulang kemarin pada Minggu 2 Oktober 2022. Menurut Dr. Puspa, Lesti Kejora yang minta untuk pulang dan beristirahat di rumah. Meski sudah diizinkan pulang, namun kondisi Lesti belum sepenuhnya pulih. Dr. Puspa menyebut pihaknya terus memantau kondisi Lesti setiap hari. Pasalnya saat pulang ke rumah tekanan darah Lesti terbilang masih rendah. Diduga kondisi ini terjadi karena kurangnya asupan makan. Diwartakan sebelumnya Dr. Puspa menyebut istri Rizky Bilar itu menjalani perawatan oleh beberapa sekaligus dokter. Diduga akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Bilar, Lesti mengalami cedera di kepalanya. Lesti telah menjalani pemeriksaan oleh dokter THT, ortopedi hingga spesialis saraf untuk cedera kepala. Di sisi lain, seorang sumber yang tak mau disebutkan namanya turut membongkar kondisi Lesti. Disebutkan badan Lesti masih lemah dan belum mau makan. Bahkan sempat beredar kabar luka yang dialami Lesti itu cukup parah. Lesti disebut mengalami cedera hingga tulang kerongkongannya bergeser. Pedangdut Lesti Kejora diduga mematikan alat komunikasinya setelah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dugaan ini disampaikan oleh rekan satu profesinya, Saiful Jamil, yang mencoba menghubungi Lesti. Menurut pengakuan Saiful Jamil, ia berusaha mengirimkan chat ke WhatsApp Lesti untuk menanyakan kondisi sang pedangdut. Sayangnya pesan atau chat yang sudah dikirim sejak 3 hari yang lalu hanya centang satu di WhatsApp alias tidak terkirim. Mantan suami Dewi Persik ini pun menduga bahwa Lesti mematikan alat komunikasinya setelah kejadian naas yang menimpanya. Hal itu dikatakan Saiful saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober. Dalam kesempatan yang sama, Saiful Jamil juga mengungkapkan bahwa Lesti sudah pulang dari rumah sakit setelah mendapat perawatan berhari-hari karena menjadi korban kekerasan suaminya. Kondisi sang biduan disebut sudah membaik sehingga bisa pulang ke rumah. Sebagaimana yang telah diketahui, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Menurut laporan Lesti kepada pihak kepolisian, Rizky Bilar mendorong, membanting hingga mencekik Lesti setelah ketahuan berselingkuh. Saat itu Lesti meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya, namun Rizky Bilar malah emosi dan melakukan kekerasan. Karena tindakan tersebut, Lesti juga mengaku mendapatkan beberapa luka seperti di tangan dan leher.
Sebelum menikah, rupanya Rizky Bilar pernah mengaku jika Lesti Kejora bukan tipe wanita idamannya. Dikutip dari YouTube Irfan Hakim Story pada Senin 3 Oktober, ia membagikan file video lawas bertuliskan bulan Oktober 2020. Dalam video tersebut, Irfan Hakim dan Soimah melakukan panggilan video bersama Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Saat itu, Soimah terlihat meragukan keseriusan Rizky Bilar terhadap Lesti. Soimah menilai bahwa Lesti Kejora bukan tipe wanita idaman Rizky Bilar. Hal ini pun diakui oleh Rizky yang ternyata sudah terus terang kepada Lesti Kejora sebelumnya. Bahkan Bilar juga mengaku bahwa banyak penggemar yang meragukan hubungan mereka. Di sisi lain, Lesti juga dibanding-bandingkan dengan mantan Bilar sebelum-sebelumnya. Bilar berdalih bahwa dirinya tak memandang fisik sebagai kriteria pendamping hidupnya. Meski Lesti bukan tipe wanita idamannya, Bilar merasa nyaman saat berada di dekat Lesti. Namun pernyataan Bilar tersebut tidak berhasil meyakinkan hati Soimah. Soimah justru berdalih jika yang dirasakan Bilar saat ini adalah hal biasa. Irfan pun memberi peringatan kepada Bilar untuk tak berbuat macam-macam kepada Lesti. Irfan tak ingin Bilar membuat Lesti kecewa berkali-kali. Bilar mengaku sudah terbuka dengan sikap buruknya kepada Lesti. Jawaban Bilar pun masih belum dapat meyakinkan Soimah. Irfan pun ingin agar saat itu Bilar dan Lesti saling mengenal lebih dalam sebelum memutuskan untuk menikah. Irfan pun ingin Lesti benar-benar sadar dan tak terbuai dengan rasa cinta kepada Bilar. Bilar pun kembali meyakinkan Soimah dan Irfan bahwa dirinya memang benar-benar sayang kepada Lesti. Namun Soimah tetap mencecar Bilar terkait keseriusannya dengan Lesti. Sayangnya saat Bilar belum selesai membeberkan jawabannya, ponsel Irfan tiba-tiba mati. Pedangdut kembar Rizky DA dan Ridho DA ikut memberikan dukungannya kepada sesama rekan penyanyi Lesti Kejora yang diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Mereka berdua terlihat kompak memberikan dukungannya melalui media sosial. Seperti diketahui, Lesti Kejora diduga mengalami KDRT oleh suaminya Rizky Bilar. Hal itu membuat rekan-rekan sesama profesinya terenyuh dan memberikan dukungannya. Lewat Instagram, Rizky DA dan Ridho DA menuliskan tentang kesabaran dan keikhlasan. Lewat Instagram, Rizky DA dan Ridho DA menuliskan tentang kesabaran dan keikhlasan. Selain itu, Rizky DA dan Ridho DA juga menyinggung alasan dibalik sebuah cobaan yang hadir di kehidupan seseorang. Menurut pedangdut kembar itu, ada 3 hal cobaan yang hadir dalam kehidupan. Lebih lanjut, Rizky DA dan Ridho memberikan semangat agar Lesti Kejora segera bangkit dari masalah ini. Tak sedikit warganet turut memberikan komentar di unggahan itu dengan beragam reaksi. Seperti diketahui, Lesti Kejora melaporkan sang suami Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September. Lesti Kejora melaporkan masalah tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan KDRT terhadap Rizky Bilar, ibu satu anak itu menjalani visum. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Lesti Kejora maupun Rizky Bilar atas laporan polisi terkait dugaan KDRT tersebut. Sebagai informasi, Lesti menikah dengan Rizky Bilar pada tahun 2021. Setelah menikah, pasangan ini dianugerahi 1 orang anak laki-laki. Anak mereka bernama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Kalau itu mungkin menguatkan doang, nggak jauh lagi lah. Nggak ada hal-hal yang bagaimana harus menanyakan gimana keadaan enggak, karena sana juga lagi ini juga kan,
Tapi Ada rencana terakhir menjenguk nggak? Oh, ini mungkin teman-teman aja kali. Kita dengerin kabar aja. Nah, kabar terakhir ketemu Bilar di mana tuh? di main bola kemarin kan minggu lalu lah semuanya. Gimana? Lihat dia. Biasa aja seperti biasa main bola, kita intensitas untuk ngobrol juga hanya di lapangan, nggak ada yang bahas-bahas yang lain. Tapi kalian mengira nggak sih jika Bilar itu temperamen dengan kalian sering bermain bola bareng ya? Sempat mengira? Sering merhatiin sih, karena memang kalau memang orang tahu menilai seseorang itu pasti biasanya diperhatiin dari atau dari logat bicara, dan kita juga jarang banget untuk ngobrol gitu. Kalau untuk ketemu ya ketemu aja gitu, main ya main aja gitu. Kalau untuk ngobrol banget sih enggak. Rizky sendiri gimana sih? Ya dulu kan pernah nggak ini sama Bilar kan, setelah mereka menikah. Terus pernah gimana lihat dia gitu keakrabannya sama kembali sama Rizky gitu. Enggak, Rizky ketika ketemu awal sama Bilar nih gimana gitu loh. Dulu kan Sempet canggung nggak sih dia pertama kali ya? Sempat kesel atau apa dulunya waktu dia setelah menikah sama Lesti gitu. Enggak, justru ini ketemu sama Bilar kan waktu pertama kali itu kan Bilar kan nggak ada masalah gitu, dan kita juga baik-baik aja. Itu kenapa harus kita kesel dengan orang yang tidak bermasalah gitu. Jadi ya berteman baik aja sebenarnya. Justru ini hal yang baik ketika kita memang mau menyambung silaturahmi gitu. Apalagi Pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven mendatangi Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kedatangan Baim Wong dan Paula bertujuan untuk meminta maaf atas video prank soal laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Selain itu, Baim juga menyampaikan permintaan maaf dengan memposting video yang diunggah dalam akun Instagramnya. Baim Wong mengaku sama sekali tidak berpikir kontennya soal KDRT akan merugikan banyak pihak, termasuk pihak kepolisian dan korban kekerasan. Hal tersebut dilakukan Baim Wong lantaran ia merasa punya hubungan baik dengan anggota Polsek, hingga Baim merasa bisa melakukan video prank KDRT. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, Baim juga melontarkan kata maaf kepada korban KDRT. Sementara itu, Baim mengakui kebodohannya karena membuat video prank KDRT. Mendapat kritikan pedas dari warganet, Baim mengucapkan terima kasih. Selain Baim, Paula Verhoeven juga meminta maaf kepada masyarakat. Paula mengaku ia kurang sensitif dan berempati kepada korban KDRT. Diketahui sebelum melakukan video prank KDRT tersebut, Paula sudah mengingatkan Baim. Namun Baim telah mengabaikan saran dari istrinya. Akibat dari aksi Baim dan Paula yang membuat video prank KDRT dapat diancam dengan pasal 220 KUHP tentang laporan palsu. Ya, prank dari saudara BW dan saudari P di Polres Jakarta Selatan hari ini sudah dilaporkan. Nanti perkembangan lebih jelasnya biar Ibu kasih Humas Polres Jakarta Selatan yang akan dijelaskan. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu. Silakan. Bu agak maju lagi Bu. Terima kasih rekan-rekan semua, mohon izin. Sudah kita terima laporan polisi dari saudara kita, sahabat polisi Indonesia, ya. Jadi kejadian yang kemarin yang dilaporkan berupa hanya prank, namun demikian dilaporkan oleh sahabat polisi, ya, ke Polres Jakarta Selatan. Kejadiannya adalah di Polsek Kebayoran Baru. Kebayoran Lama, mohon maaf. Kasus prank KDRT yang dilakukan Baim Wong dan Paula Verhoeven mendapat kritik tajam dari netizen. Sejumlah artis juga menyayangkan aksi Baim Wong dan Paula yang membuat prank KDRT demi konten, salah satunya Augie Fantinus. Aktor sekaligus presenter itu mengaku kaget dengan aksi Baim Wong yang selama ini sudah punya nama besar sebagai seorang konten kreator. Sebagai seseorang yang pernah tersandung kasus hukum, Augie pun memberikan wejangan untuk Baim Wong. Perlu diketahui pada 11 Oktober 2020,
2018, Augie ditahan oleh pihak kepolisian karena mengunggah sebuah video seorang oknum polisi disebut menjual tiket pertandingan bola basket Asian Para Games 2018 ke calon penonton di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK. Atas unggahan tersebut, Augie bahkan sempat mendekam di dalam penjara selama 5 bulan. Hal itu disampaikan Augie saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 3 Oktober. Menurutnya, kejadian ini bisa menjadi pelajaran terutama bagi konten kreator agar lebih berhati-hati dalam membuat karya. Augie juga senang banyak sesama rekan artis yang ikut memberi kritik pada Baim Wong. Suami Adriana Bustami itu juga mengingatkan pentingnya pemahaman Undang-Undang ITE bagi pembuat konten, apalagi kalau konten yang dibuat beresiko menyinggung pihak tertentu hingga bisa memicu masalah hukum. Terakhir, ia berharap kasus yang dialami Baim Wong ini bisa diselesaikan dengan baik. Balik lagi, bagaimana Baim dan kuasa hukum bisa coba untuk berbicara baik-baik, semoga tidak terlalu panjang, tapi balik lagi ini sebuah resiko, karena kalau ada yang tersinggung, mereka melaporkan, balik lagi gue boleh flashback, gue dilaporkan oleh seorang polisi, bukan institusinya, tapi polisi yang merasa dicemarkan nama baiknya, dan itu hak setiap manusia, bukan karena ini polisi atau karena ini siapa gitu. Jadi balik lagi ya, semoga bisa diselesaikan secara keluargaan, itu yang paling penting. Seperti saya waktu itu juga mencoba untuk keluargaan, tapi belum berhasil. Itu juga Bang, Kenapa? kalau setiap konten kreator itu harus tahu hukum-hukum ITE. Perlu hukum-hukum ITE, perlu, walaupun bukan detail ya, cuman hukum ITE ini kan masih selalu yang dibilang adalah pasal karet ya. Ini balik lagi nggak beres-beres sih sebenarnya sampai ini direvisi dan lain-lain, cuman perlu sangat tahu. Makanya gue selalu bilang, karena gue juga bikin konten, kita harus tahu. Buat gue sih yang lebih penting adalah bukan undang-undangnya, tapi kita ngerti etika. Karena buat gue manusia dilahirkan, kita belajar mengenai etika dari keluarga kita, itu yang harus terus dijaga. Jadi kalau kita tahu etika, menurut gue kita nggak usah mikirin lagi masalah si undang-undang ITE-nya lagi sih. Itu kalau kira-kira gitu lah. Saya nggak. Judika ikut berduka atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Sebagai pecinta sepak bola, Judika merasa sedih terutama bagi keluarga korban tragedi Stadion Kanjuruhan yang ditinggalkan. Menurut Judika, kondisi keluarga korban saat ini harus menjadi prioritas yang perlu diperhatikan. Hal itu dikatakan Judika saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 3 Oktober. Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan bagi Judika menjadi pelajaran untuk introspeksi diri. Penyanyi asal Sumatera Utara itu juga meminta pemerintah untuk mengusut masalah ini mengingat kejadian serupa sudah sering terjadi. Penyanyi yang tergabung dalam Selebriti FC itu juga berharap kejadian serupa tidak akan pernah terulang kembali. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan merupakan tragedi sepak bola kedua paling mematikan di dunia. Berdasarkan rilis resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, korban tewas akibat kejadian ini mencapai 125 orang. Dengan jumlah korban jiwa sebanyak ini, tragedi Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober dipastikan jadi insiden sepak bola paling buruk di Indonesia. Padahal kita sesama pecinta sepak bola lagi nikmatin sebenarnya perkembangan bola kita yang lagi bagus gitu, pelan-pelan naik. Kemarin timnas juga menang, jadi kita lagi euforia, terus ada seperti ini nih. Yang pertama mungkin kita itu berduka cita yang pertama untuk keluarga. Semua kita fokus ke sana dulu. Prioritasnya adalah menangani semua keluarga korban sampai benar-benar beres semuanya. Yang meninggal semuanya diperhatikan sampai di rumahnya, sampai dikuburkan. Pokoknya yang sakit sampai semua harus diperhatikan dulu, baru mungkin pulih dong. Karena sekarang kayaknya banyak banget mau diputusin semua, ada FIFA, ada ini. Menurut aku sekarang pulih down. Yang paling penting keluarga korban di ini dulu. Kita semuanya pasti mengkoreksi diri, kita semua kalau menghakimi siapa yang salah pasti semuanya juga pasti jadi berantakan gitu. Kemudian kita semuanya berdoa dulu, kita pemerintah apalagi yang berwenang untuk ini, benar-benar kita minta untuk menangani masalah ini dengan sepenuh hati, karena ini udah berulang kali terjadi lagi dan terjadi lagi. Nanti ke depannya ya
aku nih sebagai pecinta sepak bola sebenarnya gimana ya, kita pengen bola itu selalu ada gitu, tapi kalau selalu nyawa taruhannya ya nggak mungkin lah gitu. Tindakan tegas harus dari mulai pemerintah, dari PSSI, dari Menpora, dari kepolisian, ini harus, ini nomor 2 di dunia, nggak tahu ini bisa jadi nomor 1 apa, kita belum tahu perkembangannya semua, tapi ini sedih banget pokoknya. Aku masih nggak nyangka gitu tuh, setelah pertandingan semuanya main-main aja, satu orang turun langsung seperti itu gitu. Aku bahkan tadinya taunya, aku nggak tahu kalau itu cuman supporter Arema doang gitu. Aku pikir awalnya ribut dengan sesama supporter, tapi ternyata supporternya cuma dari Arema, dan ya, itulah kejadian itu membuat seperti ini. Dan kita berduka, kita berdoa untuk keluarga semuanya bisa bisa dikasih kekuatan ya. Kita nggak gampang terima ini, masih ada yang nyari anaknya juga. Dan ketemu, mudah-mudahan semua tertangani dengan. Kita beralih ke informasi lainnya. Tribuners, selebgram yang berada di bawah manajemen Rans Entertainment milik pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yakni Dimas Ahmad, mengalami duka mendalam setelah kehilangan sosok ayahnya Agus. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun turut berduka atas kepulangan ayah Dimas Ahmad pada Senin 26 September. Lantas bagaimana nasib jualan bakso tersebut sepeninggal ayah Dimas Ahmad? Dikutip melalui Instagram pribadi Dimas Ahmad pada Senin 3 Oktober, terlihat bila usaha bakso tersebut masih berjalan. Warung bakso Dimas Ahmad masih berjualan seperti biasanya setelah sempat tutup saat berduka kemarin. Kondisi warung baksonya pun laris dibeli oleh para konsumen seperti yang terlihat dari repost story Dimas Ahmad. Hal itu terbukti dari beberapa postingan warganet dalam Instagram seperti akun Indriani pada Minggu malam. Terlihat penampakan gerobak jualan bakso Dimas Ahmad dalam unggahannya. Berikutnya unggahan akun Instagram Alma DR sedang makan bakso Dimas Ahmad. Mereka berpendapat soal rasa bakso Dimas Ahmad yang enak, termasuk sambalnya pun mendapatkan pujian dari konsumen. Sebelumnya, Agus dan kakak Dimas membuka sebuah kios untuk berjualan bakso. Namun lantaran sepi pembeli, Agus dan kakak Dimas kembali memutuskan berjualan keliling. Saat berjualan keliling itulah, Dimas yang menemani ayahnya kemudian viral setelah salah satu pembeli menyoroti wajahnya memiliki kemiripan dengan Raffi Ahmad. Aksi mesra aktor Verrell Bramasta dan aktris Feby Rastanti terekam kala syuting bareng di Turki beberapa waktu lalu. Verrell Bramasta dan Feby Rastanti kembali dipersatukan dalam satu proyek. Kini proyek film tersebut akan segera tayang sehingga mantan kekasih aktris Natasha Wilona tersebut tengah mempromosikannya melalui media sosial Instagram. Memang setelah beberapa waktu terpisah, kini keduanya kembali terlibat dalam satu pekerjaan yang sama. Dilansir dari Instagram Stories Verrell Bramasta pada Senin 3 Oktober, ia membagikan video TikTok yang menunjukkan kemesraannya dengan Feby Rastanti. Terekam momen mereka saat meneropong lautan hingga duduk bersama sambil berfoto selfie. Dalam video terlihat Verrell mencoba jahil ke Feby Rastanti yang sedang fokus meneropong. Kemudian Verrell membantu Feby Rastanti untuk menemukan objek yang tengah ia cari dari teropong tersebut. Verrell membubuhkan satu kata dalam video TikTok tersebut, yakni Bismillah. Hal tersebut
sebagai pertanda bila filmnya dengan Feby Rastanti akan segera rilis. Belakangan memang heboh soal momen syuting Verrell Bramasta di Turki. Foto pernikahan aktor Verrell Bramasta pun dibagikan melalui Instagram pada Selasa 20 September lalu. Ulah putra Vena Melinda ini menuai reaksi Syifa Haju sampai Lyodra. Dalam foto yang diunggah, bukan artis Natasha Wilona yang bersanding di pelaminan dengan Verrell Bramasta, melainkan seorang make-up artis atau MUA bernama Vivi Lee. Sontak saja penampakan foto pernikahan Verrell Bramasta tersebut mencuri perhatian publik, termasuk para sahabat mantan Natasha Wilona itu. Verrell pun tampak menambahkan caption dengan tanggal pernikahannya. Kelakuan Verrell lantas menuai beragam komentar lucu dari warganet. Tak pelak mereka ikut tertawa melihat foto pernikahan bohongan Verrell Bramasta. Selebritas Kim Kardashian dijatuhi denda 1,26 juta dolar Amerika Serikat atau setara 19,2 miliar oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Ia menyetujui untuk membayar denda tersebut. Diketahui Kim dinilai mempromosikan token kripto IMEX secara ilegal di akun Instagram pribadinya pada Juni 2021. Ilegal yang dimaksud adalah Kim tidak secara gamblang menyatakan bahwa unggahan IMEX di Instagramnya itu adalah sebuah iklan. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat menganggap hal tersebut melanggar Undang-Undang Sekuritas Federal. Di dalam unggahannya, Kim Kardashian terpantau turut membubuhkan tanda pagar alias hashtag #ad yang mengindikasikan bahwa Instagram Stories terkait IMEX itu adalah sebuah iklan. Kim dilaporkan dibayar 250 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 3,8 miliar untuk iklan IMEX ini. Setelah diiklankan oleh Kim dan sejumlah selebritis papan atas Amerika Serikat lainnya, harga token kripto IMEX melonjak hingga 632%. Sebagai informasi, pengaruh influencer tidak dilarang untuk mengiklankan aset digital termasuk token IMEX ini. Namun yang menjadi masalah adalah soal pengungkapan informasi bahwa unggahan influencer tersebut adalah sebuah iklan. Menurut Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, hashtag #ad yang dibubuhkan Kim dinilai tidak cukup kuat untuk dianggap sebagai sebuah pengungkapan yang jelas. Pedoman federal tentang pemasaran oleh influencer merekomendasikan influencer menaruh keterangan iklan yang lebih agresif dan mudah dibaca untuk setiap iklan di Instagram Stories. Misalnya, influencer perlu meletakkan keterangan bahwa unggahan tersebut adalah iklan di bagian atas gambar. Influencer juga perlu memastikan bahwa followersnya memiliki cukup waktu untuk membaca keterangan tersebut. Dalam sebuah pernyataan pers, Direktur Penegakan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, Gorbir S. Griwal, mengatakan pengungkapan yang diperlukan seharusnya sudah jelas di dalam Undang-Undang Sekuritas Federal. Itulah yang membuat Kim akhirnya didenda hingga 19,2 miliar atau 5 kali lipat dari honor yang ia terima untuk mempromosikan IMEX. Perlu diketahui, IMEX adalah token kripto yang dibangun tahun lalu di jaringan Ethereum oleh pengembang anonim sebagaimana dihimpun dari Fortune.
Sama-sama telah menjadi seorang ibu, Nikita Willy dan sang adik Winona Willy kompak menggelar acara syukuran akikah untuk anak pertama mereka. Nikita Willy telah memiliki seorang putra bernama Isa Sander Joko Sutono. Isa lahir di Los Angeles, Amerika Serikat pada 7 April 2022. Sedangkan adik Nikita, Winona, melahirkan anak pertamanya berjenis kelamin perempuan bernama Lalita Sanu Mikaela Bagaskara. Mika lahir pada 25 Agustus 2022 di Jakarta. Hanya berbeda usia 4 bulan, kini anak Nikita dan Winona diakikah berbarengan. Acara syukuran akikah tersebut dilaksanakan di kediaman Nikita Willy pada Minggu 2 Oktober. Acara tersebut dihadiri keluarga besarnya termasuk keluarga besar suami, juga keluarga dari adik ipar Nikita Willy, Galih Bagaskara. Pada acara tersebut terlihat Nikita Willy dan Indra Priawan kompak mengenakan baju serba kuning semi gold atau emas. Isa Sander juga mengenakan baju yang kompak seperti ayah dan ibunya. Tak hanya itu, tampak dekorasi acara akikah anak Nikita Willy yang bertabur bunga putih. Meski dekorasinya ramai penuh dengan bunga, nuansanya justru terlihat elegan. Ditambah pula aksen-aksen emas pada dekorasi acara tersebut, akikah anak Nikita Willy tak jauh berbeda dengan momen pernikahan orang pada umumnya. Selain kemewahan dekorasinya yang jadi sorotan, sosok suami Nikita Willy turut menuai perhatian netizen. Banyak netizen yang justru salah fokus dengan sosok kalem dan penyayang Indra Priawan kepada istri dan anaknya. Komentar pujian pun dilontarkan oleh netizen untuk keluarga Nikita Willy. Artis cantik Ariel Tatum sekali lagi membuat netizen tanah air bangga terhadapnya karena berhasil melenggang di panggung Paris Fashion Week. Ariel Tatum bahkan dikabarkan jadi perempuan pertama dari Indonesia yang berhasil tampil di ajang Paris Fashion Week. Tak hanya itu saja, penampilan Ariel Tatum saat berlenggang di panggung Paris Fashion Week bahkan sukses membius mata netizen. Lalu seperti apa penampilan Ariel Tatum di acara Paris Fashion Week? Ariel Tatum dan konten kreator TikTok Tamara Dai diketahui menjadi dua perwakilan perempuan asal Indonesia yang tampil di acara Paris Fashion Week. Diketahui kedua wanita cantik itu tampil di pagelaran L'Oreal Paris yang diketahui merupakan bagian resmi dari Paris Fashion Week. Acara tersebut digelar pada 2 Oktober 2022 pukul 8 malam waktu Perancis atau 3 Oktober pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain peragaan busana, acara tersebut juga menjadi perayaan untuk merayakan kecantikan, kekuatan, serta potensi para perempuan. Berdasarkan unggahan di akun Instagram resmi L'Oreal Paris pada Senin 3 Oktober, Ariel Tatum terlihat begitu anggun dalam balutan gaun merah. Rambutnya yang panjang dan hitam pekat dibiarkan terurai yang membuat Ariel Tatum semakin terlihat menawan. Saat berlenggang di panggung Paris Fashion Week, Ariel Tatum terlihat begitu menawan. Gaun merah serta rambutnya bahkan terlihat sempat terhempas angin yang membuatnya justru semakin cantik. Netizen yang melihat penampilan Ariel Tatum di Paris Fashion Week itu pun sukses dibuat kagum dan terpesona dengannya. Bahkan ada seorang netizen yang menyebut Ariel bak seorang dewi karena penampilannya tersebut.
Kita menuju ke informasi terakhir Tribuners. Penyanyi dangdut Zaskia Gotik yang merupakan istri dari Sirajuddin Mahmud ini menggelar tasyakuran akikah untuk anak keduanya pada Minggu 2 Oktober di kediamannya. Namun dalam laman Instagram pribadi Zaskia Gotik sendiri belum terdapat unggahan foto wajah baby Alia, anak keduanya dengan Sirajuddin. Anak perempuan Zaskia Gotik yang baru diakikah tersebut bernama Alia Satarakatsa. Momen akikah Alia ini terekam dalam akun Instagram pribadi Zaskia Gotik. Selain dihadiri oleh keluarga, tampak di Instagram story-nya Zaskia Gotik yang merepost potret momen tasyukuran akikah anak keduanya tersebut dihadiri oleh teman-teman artisnya. Dalam postingan IG Stories-nya, Zaskia Gotik menunjukkan keindahan dan kehikmatan acara akikahan anak keduanya, baby Alia. Tampak Siti Badriah bersama suaminya Christiana Baharudin dan anaknya baby Sarena menghadiri akikah dari anak kedua Zaskia Gotik. Dalam Instagram Stories-nya, Siti Badriah mengunggah foto bersama Zaskia sambil sama-sama menggendong anak keduanya. Selain itu hadir juga Fitri Karlina. Ia memberikan ucapan kepada Zaskia yang tengah berbahagia dengan mengunggah fotonya bersama Zaskia Gotik yang sedang menggendong baby Alia. Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud pun tampak rukun dalam momen akikahan Alia itu. Tampak momen keduanya memberikan sambutan kepada tamu undangan. Seperti diketahui, anak kandung kedua pedangdut Zaskia Gotik dengan pengusaha asal Balikpapan yakni Sirajuddin Mahmud telah lahir pada Senin 26 September 2022 lalu. Anak kedua Zaskia Gotik berjenis kelamin perempuan yang lahir sekira pukul 7:20 waktu Indonesia Barat dengan berat 3,6 gram. Setelah sebelumnya, anak pertama Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud juga berjenis kelamin perempuan bernama Arsila Bungalia Sirkiani. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Rizky Bilar justru keluar dari rumahnya saat aparat datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pada sang istri Lesti Kejora. Alhasil bukan Rizky Bilar yang mendampingi polisi selama proses olah TKP berlangsung pada Senin 3 Oktober 2022. Namun sang kakak Rizky Bilar lah yang menggantikan posisi adiknya. Hal ini dibenarkan oleh kesaksian Yeni, ketua RT setempat yang ikut menemani olah TKP. Yeni menjelaskan alasan kedatangannya. Tak sendiri, Yeni justru bersama kakak kandung Rizky Bilar. Dirinya mengungkap Bilar sebenarnya sempat berada di TKP. Akan tetapi saat polisi datang, suami Lesti Kejora itu justru menghindar. Menurut pantauan Tribun News sebelumnya, 5 orang polisi meninggalkan kediaman Lesti Kejora dan Rizky Bilar pada Senin 3 Oktober, sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Polisi membenarkan telah melakukan olah TKP 2 kali di kediaman Lesti dan Bilar. Hal itu dibenarkan AKP Nurma Dewi saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Untuk saat ini, polisi tengah mencari bukti lain berupa hasil visum dari Lesti Kejora dan CCTV di tempat kejadian. Jadi kita cuma mengawas doang, jadi polisi yang ngurus-ngurus TKP-nya. Jadi kita cuma ngeliatin aja Pak, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan di situ tidak ada Bilar ya Bu ya? Tidak ada, pas itu kan pas kita datang, polisi datang dia langsung keluar. Bu, ngurus-ngurus yang dimaksud kayak gimana Bu? Misalnya ngecek doang atau ngegarisin atau apa Bu yang Ngecek, dilakukan jadi polisi? kan difoto sama bagian TKP-nya. Jadi saya cuma menyaksikan aja Pak, jadi saya nggak bisa ngasih info yang lebih mendalam. Kenapa Bilar keluar Bu saat itu Ibu menanyakan? Iya Bu, barangkali polisi menjelaskan. Iya, soalnya kan tadi ada polisi cuma mau TKP, dia nggak ngomong ketemu Pak Bilar. Jadi Pak Bilarnya mungkin dia nggak berusaha ketemunya sama buat TKP doang gitu. Ibu tadi melihat apakah Bilar keluarnya dengan ada orang yang mendampingi atau mungkin sendiri membawa mobil? Saya sih cuma melihatnya Bilar doang yang sama supir. Nggak lihat samping-sampingnya nggak. Bu, ada pihak dari keluarga Lesti tadi nggak Bu? Kakaknya doang, kakaknya Bilar. Lesti nggak ada? Lesti nggak ada. Dari keluarganya atau kakaknya? Dari atau keluarganya nggak ada. manajernya? Nggak ada. Sama sekali. Jadi situasi rumah siapa aja Bu yang ada di situ saat itu Bu? Ya penjaganya aja sama kakaknya Bilar, udah. Tadi berapa lokasi sih Bu yang
Kamarnya Lesti, kamarnya El, kamar mandi ya, udah cuma itu doang yang di TKP. Tapi pas di TKP si Bilar nih ikut rangkaian TKP-nya nggak? Iya, kan keluar. Sudah keberapa kali sih? Yang ibu mendampingi di Ya kalau dalam? saya ya baru pertama. Kebetulan kan saya tadi lagi dentik ya keliling ya sama kader-kader Jumatik. Kebetulan polisi pas nyari RT, kebetulan saya ada di situ. Jadi minta nemenin. Ibu kalau sekarang berarti pas tadi ibu keluar polisinya ada 4 orang, apakah sekarang udah keluar semua atau masih ada yang tersisa di rumah? Oh tadi udah keluar semua. Udah pulang semua ya? Oke baik. Bu mau nanya, tadi dari pihak kepolisian atau penyidik, adakah membawa alat bukti dari kediaman Bilar sendiri? Oh nggak ada. Nggak ada. Berarti pure foto-foto Cuma aja. foto ya? doang. Foto-foto doang berarti bu kegiatannya bu? Iya. Bu, tadi pas lagi foto dijelasin nggak ini tempat apa, kejadian apa gitu? Tempat tidur aja. Tempat tidur, kamar mandi, sama kamarnya El udah. Ada peragaan Reka adegan Nggak gitu ada. gitu? Reka adegan nggak ada. Kejadiannya nggak diceritain ya Bu? Nggak diceritain. Ibu kalau suasana rumah dari Bilar sendiri di dalam apakah banyak orang atau mungkin hanya 1-2 orang saja, karyawan saja atau gimana? Sepi. Berarti nggak ada aktivitas ya bu ya? Berarti tidak ada aktivitas? Nggak ada. Nggak sama sekali. Ibu tadi total yang masuk ke dalam rumah Bilar berapa penyidik? Kita 9-an ada. 9 orang ya. Ibu kan beredar kabar juga kalau misalnya Lesti sudah membawa barang-barangnya keluar dari kamar. Oh, saya Mungkin nggak tadi tahu. ketika di kamar ibu ada buka-buka gitu. Saya kalau barang-barang itu saya nggak tahu. Bu RT, maaf, selama ini ada laporan nggak sih suka ada keributan? Kepolisian sudah menaikkan status kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Lesti Kejora dengan terlapor Rizky Bilar ke tahap penyidikan. Aparat kepolisian pun sudah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di rumah Lesti Kejora dan Rizky Bilar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin 3 Oktober. Pantauan tribunnews.com di lokasi 5 polisi yang melakukan olah TKP meninggalkan kediaman Lesti Kejora sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh AKP Nurma Dewi. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Untuk saat ini, polisi sedang mencari bukti lain berupa CCTV di tempat kejadian. Kepolisian pun merencanakan bakal memeriksa Rizky Bilar pada Kamis 6 Oktober mendatang. Nantinya dalam pemeriksaan terhadap Rizky Bilar akan disesuaikan dengan hasil olah TKP yang dilakukan polisi. Sebelumnya AKP Nurma Dewi mengatakan bila dalam kasus tersebut pihaknya sudah menemukan unsur tindak pidana. Kata Nurma sebelumnya pihaknya sudah memeriksa 2 saksi perihal kasus dugaan KDRT tersebut. Seorang karyawan manajemen Rizky Bilar dan Lesti Kejora berinisial N dan pengasuh anak keduanya berinisial F disebut telah dimintai keterangan.
Pedangdut Lesti Kejora dikabarkan telah pulang dari rumah sakit. Kabar Lesti Kejora pulang dibenarkan oleh seorang dokter Rumah Sakit Bunda Menteng, Dr. Puspa Hawidiowati. Dr. Puspa menyebut Lesti Kejora sudah diperbolehkan pulang kemarin pada Minggu 2 Oktober 2022. Menurut Dr. Puspa, Lesti Kejora yang minta untuk pulang dan beristirahat di rumah. Meski sudah diizinkan pulang, namun kondisi Lesti belum sepenuhnya pulih. Dr. Puspa menyebut pihaknya terus memantau kondisi Lesti setiap hari. Pasalnya saat pulang ke rumah tekanan darah Lesti terbilang masih rendah. Diduga kondisi ini terjadi karena kurangnya asupan makan. Diwartakan sebelumnya, Dr. Puspa menyebut istri Rizky Bilar itu menjalani perawatan oleh beberapa sekaligus dokter. Diduga akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Bilar, Lesti mengalami cedera di kepalanya. Lesti telah menjalani pemeriksaan oleh dokter THT, ortopedi, hingga spesialis saraf untuk cedera kepala. Di sisi lain, seorang sumber yang tak mau disebutkan namanya turut membongkar kondisi Lesti. Disebutkan badan Lesti masih lemah dan belum mau makan. Bahkan sempat beredar kabar luka yang dialami Lesti itu cukup parah. Lesti disebut mengalami cedera hingga tulang kerongkongannya bergeser. Pedangdut Lesti Kejora diduga mematikan alat komunikasinya setelah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dugaan ini disampaikan oleh rekan satu profesinya, Saiful Jamil, yang mencoba menghubungi Lesti. Menurut pengakuan Saiful Jamil, ia berusaha mengirimkan chat ke WhatsApp Lesti untuk menanyakan kondisi sang pedangdut. Sayangnya pesan atau chat yang sudah dikirim sejak 3 hari yang lalu hanya centang satu di WhatsApp alias tidak terkirim. Mantan suami Dewi Persik ini pun menduga bahwa Lesti mematikan alat komunikasinya setelah kejadian naas yang menimpanya. Hal itu dikatakan Saiful saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober. Dalam kesempatan yang sama, Saiful Jamil juga mengungkapkan bahwa Lesti sudah pulang dari rumah sakit setelah mendapat perawatan berhari-hari karena menjadi korban kekerasan suaminya. Kondisi sang biduan disebut sudah membaik sehingga bisa pulang ke rumah. Sebagaimana yang telah diketahui, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Menurut laporan Lesti kepada pihak kepolisian, Rizky Bilar mendorong, membanting hingga mencekik Lesti setelah ketahuan berselingkuh. Saat itu Lesti meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya, namun Rizky Bilar malah emosi dan melakukan kekerasan. Karena tindakan tersebut, Lesti juga mengaku mendapatkan beberapa luka seperti di tangan dan leher.
Sebelum menikah, rupanya Rizky Bilar pernah mengaku jika Lesti Kejora bukan tipe wanita idamannya. Dikutip dari YouTube Irfan Hakim Story pada Senin 3 Oktober, ia membagikan file video lawas bertuliskan bulan Oktober 2020. Dalam video tersebut, Irfan Hakim dan Soimah melakukan panggilan video bersama Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Saat itu, Soimah terlihat meragukan keseriusan Rizky Bilar terhadap Lesti. Soimah menilai bahwa Lesti Kejora bukan tipe wanita idaman Rizky Bilar. Hal ini pun diakui oleh Rizky yang ternyata sudah terus terang kepada Lesti Kejora sebelumnya. Bahkan Bilar juga mengaku bahwa banyak penggemar yang meragukan hubungan mereka. Di sisi lain, Lesti juga dibanding-bandingkan dengan mantan Bilar sebelum-sebelumnya. Bilar berdalih bahwa dirinya tak memandang fisik sebagai kriteria pendamping hidupnya. Meski Lesti bukan tipe wanita idamannya, Bilar merasa nyaman saat berada di dekat Lesti. Namun pernyataan Bilar tersebut tidak berhasil meyakinkan hati Soimah. Soimah justru berdalih jika yang dirasakan Bilar saat ini adalah hal biasa. Irfan pun memberi peringatan kepada Bilar untuk tak berbuat macam-macam kepada Lesti. Irfan tak ingin Bilar membuat Lesti kecewa berkali-kali. Bilar mengaku sudah terbuka dengan sikap buruknya kepada Lesti. Jawaban Bilar pun masih belum dapat meyakinkan Soimah. Irfan pun ingin agar saat itu Bilar dan Lesti saling mengenal lebih dalam sebelum memutuskan untuk menikah. Irfan pun ingin Lesti benar-benar sadar dan tak terbuai dengan rasa cinta kepada Bilar. Bilar pun kembali meyakinkan Soimah dan Irfan bahwa dirinya memang benar-benar sayang kepada Lesti. Namun Soimah tetap mencecar Bilar terkait keseriusannya dengan Lesti. Sayangnya saat Bilar belum selesai membeberkan jawabannya, ponsel Irfan tiba-tiba mati. Pedangdut kembar Rizky DA dan Ridho DA ikut memberikan dukungannya kepada sesama rekan penyanyi Lesti Kejora yang diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Mereka berdua terlihat kompak memberikan dukungannya melalui media sosial. Seperti diketahui, Lesti Kejora diduga mengalami KDRT oleh suaminya Rizky Bilar. Hal itu membuat rekan-rekan sesama profesinya terenyuh dan memberikan dukungannya. Lewat Instagram, Rizky DA dan Ridho DA menuliskan tentang kesabaran dan keikhlasan. Lewat Instagram, Rizky DA dan Ridho DA menuliskan tentang kesabaran dan keikhlasan. Selain itu, Rizky DA dan Ridho DA juga menyinggung alasan dibalik sebuah cobaan yang hadir di kehidupan seseorang. Menurut pedangdut kembar itu, ada 3 hal cobaan yang hadir dalam kehidupan. Lebih lanjut, Rizky DA dan Ridho memberikan semangat agar Lesti Kejora segera bangkit dari masalah ini. Tak sedikit warganet turut memberikan komentar di unggahan itu dengan beragam reaksi. Seperti diketahui, Lesti Kejora melaporkan sang suami Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September. Lesti Kejora melaporkan masalah tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan KDRT terhadap Rizky Bilar, ibu satu anak itu menjalani visum. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Lesti Kejora maupun Rizky Bilar atas laporan polisi terkait dugaan KDRT tersebut. Sebagai informasi, Lesti menikah dengan Rizky Bilar pada tahun 2021. Setelah menikah, pasangan ini dianugerahi 1 orang anak laki-laki. Anak mereka bernama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Kalau itu mungkin menguatkan doang, nggak jauh lagi, nggak ada hal-hal yang bagaimana harus menanyakan gimana keadaan, enggak, karena sana juga lagi ini juga kan,
Tapi Ada rencana terakhir menjenguk nggak? Oh, jenguk mungkin teman-teman aja kali. Kita dengerin kabar aja. Nggak kabar. terakhir ketemu Bilar di mana tuh? Di main bola kemarin kan minggu lalu lah semuanya. Gimana? Lihat dia. Biasa aja seperti biasa main bola, kita intensitas untuk ngobrol juga hanya di lapangan, nggak ada yang bahas-bahas yang lain. Tapi kalian mengira nggak sih jika Bilar itu temperamen dengan kalian sering bermain bola bareng ya? Sempat mengira? Sering merhatiin sih, karena memang kalau memang orang tahu menilai seseorang itu pasti biasanya diperhatiin dari apa dari logat bicara, dan kita juga jarang banget untuk ngobrol gitu. Kalau untuk ketemu ya ketemu aja gitu, main ya main aja gitu. Kalau untuk ngobrol banget tuh enggak. Rizky sendiri gimana sih? Ya dulu kan pernah nggak ini sama Bilar kan, setelah mereka menikah. Terus pernah gimana lihat dia gitu keakrabannya sama kembali sama Rizky gitu. Enggak, Rizky ketika ketemu awal sama Bilar nih gimana gitu loh. Dulu kan sempat canggung nggak sih dia pertama kali ya? Sempat kesel atau apa dulunya waktu dia setelah menikah sama Lesti gitu. Justru ketemu sama Bilar kan waktu pertama kali itu kan Bilar kan nggak ada masalah gitu, dan kita juga baik-baik aja. Itu kenapa harus kita kesel dengan orang yang tidak bermasalah gitu. Jadi ya berteman baik aja sebenarnya. Justru ini hal yang baik ketika kita memang mau menyambung silaturahmi gitu. Apalagi Pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven mendatangi Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kedatangan Baim Wong dan Paula bertujuan untuk meminta maaf atas video prank soal laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Selain itu, Baim juga menyampaikan permintaan maaf dengan memposting video yang diunggah dalam akun Instagramnya. Baim Wong mengaku sama sekali tidak berpikir kontennya soal KDRT akan merugikan banyak pihak, termasuk pihak kepolisian dan korban kekerasan. Hal tersebut dilakukan Baim Wong lantaran ia merasa punya hubungan baik dengan anggota Polsek, hingga Baim merasa bisa melakukan video prank KDRT. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, Baim juga melontarkan kata maaf kepada korban KDRT. Sementara itu, Baim mengakui kebodohannya karena membuat video prank KDRT. Mendapat kritikan pedas dari warganet, Baim mengucapkan terima kasih. Selain Baim, Paula Verhoeven juga meminta maaf kepada masyarakat. Paula mengaku ia kurang sensitif dan berempati kepada korban KDRT. Diketahui sebelum melakukan video prank KDRT tersebut, Paula sudah mengingatkan Baim. Namun Baim telah mengabaikan saran dari istrinya. Akibat dari aksi Baim dan Paula yang membuat video prank KDRT dapat diancam dengan pasal 220 KUHP tentang laporan palsu. Ya, prank dari saudara BW dan saudari P di Polres Jakarta Selatan hari ini sudah dilaporkan. Nanti perkembangan lebih jelasnya biar Ibu kasih Humas Polres Jakarta Selatan yang akan dijelaskan. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu. Silakan. Bu agak maju lagi Bu. Terima kasih rekan-rekan semua, mohon izin. Sudah kita terima laporan polisi dari saudara kita, sahabat polisi Indonesia, ya. Jadi kejadian yang kemarin yang dilaporkan berupa hanya prank, namun demikian dilaporkan oleh sahabat polisi, ya, ke Polres Jakarta Selatan. Kejadiannya adalah di Polsek Kebayoran Baru. Kebayoran Lama, mohon maaf. Kasus prank KDRT yang dilakukan Baim Wong dan Paula Verhoeven mendapat kritik tajam dari netizen. Sejumlah artis juga menyayangkan aksi Baim Wong dan Paula yang membuat prank KDRT demi konten, salah satunya Augie Fantinus. Aktor sekaligus presenter itu mengaku kaget dengan aksi Baim Wong yang selama ini sudah punya nama besar sebagai seorang konten kreator. Sebagai seseorang yang pernah tersandung kasus hukum, Augie pun memberikan wejangan untuk Baim Wong. Perlu diketahui pada 11 Oktober 2020,
2018, Augie ditahan oleh pihak kepolisian karena mengunggah sebuah video seorang oknum polisi disebut menjual tiket pertandingan bola basket Asian Para Games 2018 ke calon penonton di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK. Atas unggahan tersebut, Augie bahkan sempat mendekam di dalam penjara selama 5 bulan. Hal itu disampaikan Augie saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 3 Oktober. Menurutnya, kejadian ini bisa menjadi pelajaran terutama bagi konten kreator agar lebih berhati-hati dalam membuat karya. Augie juga senang banyak sesama rekan artis yang ikut memberi kritik pada Baim Wong. Suami Adriana Bustami itu juga mengingatkan pentingnya pemahaman Undang-Undang ITE bagi pembuat konten. Apalagi kalau konten yang dibuat beresiko menyinggung pihak tertentu hingga bisa memicu masalah hukum. Terakhir, ia berharap kasus yang dialami Baim Wong ini bisa diselesaikan dengan baik. Balik lagi, bagaimana Baim dan kuasa hukum bisa coba untuk berbicara baik-baik, semoga tidak terlalu panjang, tapi balik lagi ini sebuah resiko, karena kalau ada yang tersinggung, mereka melaporkan, balik lagi gue boleh flashback, gue dilaporkan oleh seorang polisi, bukan institusinya, tapi polisi yang merasa dicemarkan nama baik, dan itu hak setiap manusia, bukan karena ini polisi atau karena ini siapa gitu. Jadi balik lagi ya semoga bisa diselesaikan secara keluargaan, itu yang paling penting. Seperti saya waktu itu juga mencoba untuk keluargaan, tapi belum berhasil. Dan setuju juga Bang, kenapa? kalau setiap konten kreator itu harus tahu hukum-hukum ITE. Perlu hukum-hukum ITE, perlu, walaupun bukan detailnya, cuman hukum ITE ini kan masih selalu yang dibilang adalah pasal karet ya. Ini balik lagi nggak beres-beres sih sebenarnya sampai ini direvisi dan lain-lain. Cuman perlu sangat tahu. Makanya gue selalu bilang, karena gue juga bikin konten, kita harus tahu. Buat gue sih yang lebih penting adalah bukan undang-undangnya, tapi kita ngerti etika. Karena buat gue manusia dilahirkan, kita belajar mengenai etika dari keluarga kita. Itu yang harus terus dijaga. Jadi kalau kita tahu etika, menurut gue kita nggak usah mikirin lagi masalah si undang-undang ITE-nya lagi sih. Itu kalau menurut gue kira-kira gitu lah. Saya nggak. Judika ikut berduka atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Sebagai pecinta sepak bola, Judika merasa sedih terutama bagi keluarga korban tragedi Stadion Kanjuruhan yang ditinggalkan. Menurut Judika, kondisi keluarga korban saat ini harus menjadi prioritas yang perlu diperhatikan. Hal itu dikatakan Judika saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 3 Oktober. Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan bagi Judika menjadi pelajaran untuk introspeksi diri. Penyanyi asal Sumatera Utara itu juga meminta pemerintah untuk mengusut masalah ini mengingat kejadian serupa sudah sering terjadi. Penyanyi yang tergabung dalam Selebriti FC itu juga berharap kejadian serupa tidak akan pernah terulang kembali. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan merupakan tragedi sepak bola kedua paling mematikan di dunia. Berdasarkan rilis resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, korban tewas akibat kejadian ini mencapai 125 orang. Dengan jumlah korban jiwa sebanyak ini, tragedi Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober dipastikan jadi insiden sepak bola paling buruk di Indonesia. Padahal kita sesama pecinta sepak bola lagi nikmatin sebenarnya perkembangan bola kita yang lagi bagus gitu, pelan-pelan naik. Kemarin timnas juga menang, jadi kita lagi euforia, terus ada seperti ini nih. Yang pertama mungkin kita itu berduka cita yang pertama untuk keluarga. Semua kita fokus ke sana dulu. Prioritasnya adalah menangani semua keluarga korban sampai benar-benar beres semuanya. Yang meninggal semuanya diperhatikan sampai di rumahnya, sampai dikuburkan. Pokoknya yang sakit sampai semua harus diperhatikan dulu, baru mungkin pulih down. Nah, sekarang kayaknya banyak banget mau diputusin semua, ada FIFA, ada ini. Menurut aku sekarang pulih down. Yang paling penting keluarga korban di ini dulu. Kita semuanya pasti mengkoreksi diri, kita semua kalau menghakimi siapa yang salah pasti semuanya juga pasti jadi berantakan gitu. Kemudian kita semuanya berdoa dulu, kita pemerintah apalagi yang berwenang untuk ini, benar-benar kita minta untuk menangani masalah ini dengan sepenuh hati, karena ini udah berulang kali terjadi lagi dan terjadi lagi. Nanti ke depannya ya
aku ini sebagai pecinta sepak bola sebenarnya gimana ya, kita pengen bola itu selalu ada gitu, tapi kalau selalu nyawa taruhannya ya nggak mungkin lah gitu. Tindakan tegas harus dari mulai pemerintah, dari PSSI, dari Menpora, dari kepolisian, ini harus, ini nomor 2 di dunia ya, nggak tahu ini bisa jadi nomor 1 apa, kita belum tahu perkembangannya semua, tapi ini sedih banget pokoknya. Aku masih nggak nyangka gitu tuh, setelah pertandingan semuanya main-main aja, satu orang turun langsung seperti itu gitu. Aku bahkan tadinya taunya, aku nggak tahu kalau itu cuman supporter Arema doang gitu. Aku pikir awalnya ribut dengan sesama supporter, tapi ternyata supporternya cuma dari Arema, dan ya, itulah kejadian itu membuat seperti ini. Ya, kita berduka, kita berdoa untuk keluarga semuanya bisa bisa dikasih kekuatan ya, ketabahan. Nggak gampang terima ini, masih ada yang nyari anaknya juga, dan ketemu, mudah-mudahan semua tertangani dengan. Kita beralih ke informasi lainnya. Tribuners, selebgram yang berada di bawah manajemen Rans Entertainment milik pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yakni Dimas Ahmad, mengalami duka mendalam setelah kehilangan sosok ayahnya Agus. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun turut berduka atas kepulangan ayah Dimas Ahmad pada Senin 26 September. Lantas bagaimana nasib jualan bakso tersebut sepeninggal ayah Dimas Ahmad? Dikutip melalui Instagram pribadi Dimas Ahmad pada Senin 3 Oktober, terlihat bila usaha bakso tersebut masih berjalan. Warung bakso Dimas Ahmad masih berjualan seperti biasanya setelah sempat tutup saat berduka kemarin. Kondisi warung baksonya pun laris dibeli oleh para konsumen seperti yang terlihat dari repost story Dimas Ahmad. Hal itu terbukti dari beberapa postingan warganet dalam Instagram seperti akun Indriani pada Minggu malam. Terlihat penampakan gerobak jualan bakso Dimas Ahmad dalam unggahannya. Berikutnya unggahan akun Instagram Alma DR sedang makan bakso Dimas Ahmad. Mereka berpendapat soal rasa bakso Dimas Ahmad yang enak, termasuk sambalnya pun mendapatkan pujian dari konsumen. Sebelumnya, Agus dan kakak Dimas membuka sebuah kios untuk berjualan bakso. Namun lantaran sepi pembeli, Agus dan kakak Dimas kembali memutuskan berjualan keliling. Saat berjualan keliling itulah, Dimas yang menemani ayahnya kemudian viral setelah salah satu pembeli menyoroti wajahnya memiliki kemiripan dengan Raffi Ahmad. Aksi mesra aktor Verrell Bramasta dan aktris Feby Rastanti terekam kala syuting bareng di Turki beberapa waktu lalu. Verrell Bramasta dan Feby Rastanti kembali dipersatukan dalam satu proyek. Kini proyek film tersebut akan segera tayang sehingga mantan kekasih aktris Natasha Wilona tersebut tengah mempromosikannya melalui media sosial Instagram. Memang setelah beberapa waktu terpisah, kini keduanya kembali terlibat dalam satu pekerjaan yang sama. Dilansir dari Instagram Stories Verrell Bramasta pada Senin 3 Oktober, ia membagikan video TikTok yang menunjukkan kemesraannya dengan Feby Rastanti. Terekam momen mereka saat meneropong lautan hingga duduk bersama sambil berfoto selfie. Dalam video terlihat Verrell mencoba jahil ke Feby Rastanti yang sedang fokus meneropong. Kemudian Verrell membantu Feby Rastanti untuk menemukan objek yang tengah ia cari dari teropong tersebut. Verrell membubuhkan satu kata dalam video TikTok tersebut, yakni Bismillah. Hal tersebut
sebagai pertanda bila filmnya dengan Feby Rastanti akan segera rilis. Belakangan memang heboh soal momen syuting Verrell Bramasta di Turki. Foto pernikahan aktor Verrell Bramasta pun dibagikan melalui Instagram pada Selasa 20 September lalu. Ulah putra Vena Melinda ini menuai reaksi Syifa Haju sampai Lyodra. Dalam foto yang diunggah, bukan artis Natasha Wilona yang bersanding di pelaminan dengan Verrell Bramasta, melainkan seorang make-up artis atau MUA bernama Vivi Lee. Sontak saja penampakan foto pernikahan Verrell Bramasta tersebut mencuri perhatian publik, termasuk para sahabat mantan Natasha Wilona itu. Verrell pun tampak menambahkan caption dengan tanggal pernikahannya. Kelakuan Verrell lantas menuai beragam komentar lucu dari warganet. Tak pelak mereka ikut tertawa melihat foto pernikahan bohongan Verrell Bramasta. Selebritas Kim Kardashian dijatuhi denda 1,26 juta dolar Amerika Serikat atau setara 19,2 miliar oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Ia menyetujui untuk membayar denda tersebut. Diketahui Kim dinilai mempromosikan token kripto IMEX secara ilegal di akun Instagram pribadinya pada Juni 2021. Ilegal yang dimaksud adalah Kim tidak secara gamblang menyatakan bahwa unggahan IMEX di Instagramnya itu adalah sebuah iklan. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat menganggap hal tersebut melanggar Undang-Undang Sekuritas Federal. Di dalam unggahannya, Kim Kardashian terpantau turut membubuhkan tanda pagar alias #ad yang mengindikasikan bahwa Instagram Stories terkait IMEX itu adalah sebuah iklan. Kim dilaporkan dibayar 250 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 3,8 miliar untuk iklan IMEX ini. Setelah diiklankan oleh Kim dan sejumlah selebritis papan atas Amerika Serikat lainnya, harga token kripto IMEX melonjak hingga 632%. Sebagai informasi, pengaruh influencer tidak dilarang untuk mengiklankan aset digital termasuk token IMEX ini. Namun yang menjadi masalah adalah soal pengungkapan informasi bahwa unggahan influencer tersebut adalah sebuah iklan. Menurut Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, #ad yang dibubuhkan Kim dinilai tidak cukup kuat untuk dianggap sebagai sebuah pengungkapan yang jelas. Pedoman federal tentang pemasaran oleh influencer merekomendasikan influencer menaruh keterangan iklan yang lebih agresif dan mudah dibaca untuk setiap iklan di Instagram Stories. Misalnya, influencer perlu meletakkan keterangan bahwa unggahan tersebut adalah iklan di bagian atas gambar. Influencer juga perlu memastikan bahwa followersnya memiliki cukup waktu untuk membaca keterangan tersebut. Dalam sebuah pernyataan pers, Direktur Penegakan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, Gorbir S. Griwal mengatakan pengungkapan yang diperlukan seharusnya sudah jelas di dalam Undang-Undang Sekuritas Federal. Itulah yang membuat Kim akhirnya didenda hingga 19,2 miliar atau 5 kali lipat dari honor yang ia terima untuk mempromosikan IMEX. Perlu diketahui, IMEX adalah token kripto yang dibangun tahun lalu di jaringan Ethereum oleh pengembang anonim sebagaimana dihimpun dari Fortune.
Sama-sama telah menjadi seorang ibu, Nikita Willy dan sang adik Winona Willy kompak menggelar acara syukuran akikah untuk anak pertama mereka. Nikita Willy telah memiliki seorang putra bernama Isa Sander Joko Sutono. Isa lahir di Los Angeles, Amerika Serikat pada 7 April 2022. Sedangkan adik Nikita, Winona, melahirkan anak pertamanya berjenis kelamin perempuan bernama Lalita Sanu Mikaela Bagaskara. Mika lahir pada 25 Agustus 2022 di Jakarta. Hanya berbeda usia 4 bulan, kini anak Nikita dan Winona diakikah berbarengan. Acara syukuran akikah tersebut dilaksanakan di kediaman Nikita Willy pada Minggu 2 Oktober. Acara tersebut dihadiri keluarga besarnya termasuk keluarga besar suami, juga keluarga dari adik ipar Nikita Willy, Galih Bagaskara. Pada acara tersebut terlihat Nikita Willy dan Indra Priawan kompak mengenakan baju serba kuning semi gold atau emas. Isa Sander juga mengenakan baju yang kompak seperti ayah dan ibunya. Tak hanya itu, tampak dekorasi acara akikah anak Nikita Willy yang bertabur bunga putih. Meski dekorasinya ramai penuh dengan bunga, nuansanya justru terlihat elegan. Ditambah pula aksen-aksen emas pada dekorasi acara tersebut, akikah anak Nikita Willy tak jauh berbeda dengan momen pernikahan orang pada umumnya. Selain kemewahan dekorasinya yang jadi sorotan, sosok suami Nikita Willy turut menuai perhatian netizen. Banyak netizen yang justru salah fokus dengan sosok kalem dan penyayang Indra Priawan kepada istri dan anaknya. Komentar pujian pun dilontarkan oleh netizen untuk keluarga Nikita Willy. Artis cantik Ariel Tatum sekali lagi membuat netizen tanah air bangga terhadapnya karena berhasil melenggang di panggung Paris Fashion Week. Ariel Tatum bahkan dikabarkan jadi perempuan pertama dari Indonesia yang berhasil tampil di ajang Paris Fashion Week. Tak hanya itu saja, penampilan Ariel Tatum saat berlenggang di panggung Paris Fashion Week bahkan sukses membius mata netizen. Lalu seperti apa penampilan Ariel Tatum di acara Paris Fashion Week? Ariel Tatum dan konten kreator TikTok Tamara Dai diketahui menjadi dua perwakilan perempuan asal Indonesia yang tampil di acara Paris Fashion Week. Diketahui kedua wanita cantik itu tampil di pagelaran L'Oreal Paris yang diketahui merupakan bagian resmi dari Paris Fashion Week. Acara tersebut digelar pada 2 Oktober 2022 pukul 8 malam waktu Perancis atau 3 Oktober pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain peragaan busana, acara tersebut juga menjadi perayaan untuk merayakan kecantikan, kekuatan, serta potensi para perempuan. Berdasarkan unggahan di akun Instagram resmi L'Oreal Paris pada Senin 3 Oktober, Ariel Tatum terlihat begitu anggun dalam balutan gaun merah. Rambutnya yang panjang dan hitam pekat dibiarkan terurai yang membuat Ariel Tatum semakin terlihat menawan. Saat berlenggang di panggung Paris Fashion Week, Ariel Tatum terlihat begitu menawan. Gaun merah serta rambutnya bahkan terlihat sempat terhempas angin yang membuatnya justru semakin cantik. Netizen yang melihat penampilan Ariel Tatum di Paris Fashion Week itu pun sukses dibuat kagum dan terpesona dengannya. Bahkan ada seorang netizen yang menyebut Ariel bak seorang dewi karena penampilannya tersebut.
Kita menuju ke informasi terakhir Tribuners. Penyanyi dangdut Zaskia Gotik yang merupakan istri dari Sirajuddin Mahmud ini menggelar tasyakuran akikah untuk anak keduanya pada Minggu 2 Oktober di kediamannya. Namun dalam laman Instagram pribadi Zaskia Gotik sendiri belum terdapat unggahan foto wajah baby Alia, anak keduanya dengan Sirajuddin. Anak perempuan Zaskia Gotik yang baru diakikah tersebut bernama Alia Satarakatsa. Momen akikah Alia ini terekam dalam akun Instagram pribadi Zaskia Gotik. Selain dihadiri oleh keluarga, tampak di Instagram story-nya Zaskia Gotik yang merepost potret momen tasyukuran akikah anak keduanya tersebut dihadiri oleh teman-teman artisnya. Dalam postingan IG Stories-nya, Zaskia Gotik menunjukkan keindahan dan kehikmatan acara akikahan anak keduanya, baby Alia. Tampak Siti Badriah bersama suaminya Christiana Baharudin dan anaknya baby Sarena menghadiri akikah dari anak kedua Zaskia Gotik. Dalam Instagram Stories-nya, Siti Badriah mengunggah foto bersama Zaskia sambil sama-sama menggendong anak keduanya. Selain itu hadir juga Fitri Karlina. Ia memberikan ucapan kepada Zaskia yang tengah berbahagia dengan mengunggah fotonya bersama Zaskia Gotik yang sedang menggendong baby Alia. Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud pun tampak rukun dalam momen akikahan Alia itu. Tampak momen keduanya memberikan sambutan kepada tamu undangan. Seperti diketahui, anak kandung kedua pedangdut Zaskia Gotik dengan pengusaha asal Balikpapan yakni Sirajuddin Mahmud telah lahir pada Senin 26 September 2022 lalu. Anak kedua Zaskia Gotik berjenis kelamin perempuan yang lahir sekira pukul 7:20 waktu Indonesia Barat dengan berat 3,6 gram. Setelah sebelumnya, anak pertama Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud juga berjenis kelamin perempuan bernama Arsila Bungalia Sirkiani. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Rizky Bilar justru keluar dari rumahnya saat aparat datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pada sang istri Lesti Kejora. Alhasil bukan Rizky Bilar yang mendampingi polisi selama proses olah TKP berlangsung pada Senin 3 Oktober 2022. Namun sang kakak Rizky Bilar lah yang menggantikan posisi adiknya. Hal ini dibenarkan oleh kesaksian Yeni, ketua RT setempat yang ikut menemani olah TKP. Yeni menjelaskan alasan kedatangannya. Tak sendiri, Yeni justru bersama kakak kandung Rizky Bilar. Dirinya mengungkap Bilar sebenarnya sempat berada di TKP. Akan tetapi saat polisi datang, suami Lesti Kejora itu justru menghindar. Menurut pantauan Tribun News sebelumnya, 5 orang polisi meninggalkan kediaman Lesti Kejora dan Rizky Bilar pada Senin 3 Oktober, sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Polisi membenarkan telah melakukan olah TKP 2 kali di kediaman Lesti dan Bilar. Hal itu dibenarkan AKP Nurmadewi saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Untuk saat ini, polisi tengah mencari bukti lain berupa hasil visum dari Lesti Kejora dan CCTV di tempat kejadian. Jadi kita cuma mengawas doang, jadi polisi yang ngurus-ngurus TKP-nya. Jadi kita cuma ngeliatin aja Pak, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan di situ tidak ada Bilar ya Bu ya? Tidak ada, pas itu kan pas kita datang, polisi datang dia langsung keluar. Bu, ngurus-ngurus yang dimaksud kayak gimana Bu? Misalnya ngecek doang atau ngegarisin atau apa Bu yang Ngecek, dilakukan jadi polisi? kan difoto sama bagian TKP-nya. Jadi saya cuma menyaksikan aja Pak, jadi saya nggak bisa ngasih info yang lebih mendalam. Kenapa Bilar keluar Bu saat itu Ibu menanyakan? Iya Bu, barangkali polisi menjelaskan. Iya, soalnya kan tadi ada polisi cuma mau TKP, dia nggak ngomong ketemu Pak Bilar. Jadi Pak Bilarnya mungkin dia nggak berusaha ketemunya sama buat TKP doang gitu. Ibu tadi melihat apakah Bilar keluarnya dengan ada orang yang mendampingi atau mungkin sendiri membawa mobil? Saya sih cuma ngeliatnya Bilar doang yang masuk supir. Nggak lihat samping-sampingnya nggak. Bu, ada pihak dari keluarga Lesti tadi nggak Bu? Kakaknya doang, kakaknya Bilar. Lesti nggak ada? Lesti nggak ada. Dari keluarganya atau kakaknya? Dari atau keluarganya nggak ada. manajernya? Nggak ada. Sama sekali. Jadi situasi rumah siapa aja Bu yang ada di situ saat itu Bu? Ya penjaganya aja sama kakaknya Bilar, udah. Tadi berapa lokasi sih Bu yang
Kamarnya Lesti, kamarnya El, kamar mandi ya, udah cuma itu doang yang di TKP. Tapi pas di TKP si Bilar nih ikut rangkaian TKP-nya nggak? Iya, kan keluar. Sudah keberapa kali sih? Yang ibu mendampingi Ya kalau saya ya baru pertama. Kebetulan kan saya tadi lagi dentik ya keliling ya sama kader-kader Jumatik. Kebetulan polisi pas nyari RT, kebetulan saya ada di situ. Jadi minta nemenin. Ibu kalau sekarang berarti pas tadi ibu keluar polisinya ada 4 orang, apakah sekarang udah keluar semua atau masih ada yang tersisa di rumah? Oh tadi udah keluar semua. Udah pulang semua ya. Oke, baik. Bu mau nanya, tadi dari pihak kepolisian atau penyidik adakah membawa alat bukti dari kediaman Bilar sendiri? Oh nggak ada. Nggak ada. Berarti pure foto-foto Cuma aja foto ya? doang. Foto-foto doang berarti bu kegiatannya bu? Iya. Bu, tadi pas lagi foto dijelasin nggak ini tempat apa, kejadian apa gitu? Tempat tidur aja. Tempat tidur, kamar mandi, sama kamarnya El udah. Ada peragaan reka adegan Nggak ada. gitu? Reka Nggak ada. adegan nggak ada. Kejadiannya nggak diceritain ya Bu? Nggak diceritain. Ibu kalau suasana rumah dari Bilar sendiri di dalam apakah banyak orang atau mungkin hanya 1-2 orang saja, karyawan saja atau gimana? Sepi. Berarti nggak ada aktivitas ya bu ya? Berarti tidak ada aktivitas? Nggak ada sama sekali. Ibu tadi total yang masuk ke dalam rumah Bilar berapa penyidik? Kita 9-an ada. 9 orang ya. Ibu kan beredar kabar juga kalau misalnya Lesti sudah membawa barang-barangnya keluar dari kamar. Oh, saya Mungkin nggak tadi tahu. ketika di kamar ibu ada buka-buka. Saya kalau barang-barang itu saya nggak tahu. Bu RT, maaf, selama ini ada laporan nggak sih suka ada keributan? Kepolisian sudah menaikkan status kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Lesti Kejora dengan terlapor Rizky Bilar ke tahap penyidikan. Aparat kepolisian pun sudah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di rumah Lesti Kejora dan Rizky Bilar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin 3 Oktober. Pantauan tribunnews.com di lokasi 5 polisi yang melakukan olah TKP meninggalkan kediaman Lesti Kejora sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh AKP Nurma Dewi. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Untuk saat ini, polisi sedang mencari bukti lain berupa CCTV di tempat kejadian. Kepolisian pun merencanakan bakal memeriksa Rizky Bilar pada Kamis 6 Oktober mendatang. Nantinya dalam pemeriksaan terhadap Rizky Bilar akan disesuaikan dengan hasil olah TKP yang dilakukan polisi. Sebelumnya AKP Nurma Dewi mengatakan bila dalam kasus tersebut pihaknya sudah menemukan unsur tindak pidana. Kata Nurma, sebelumnya pihaknya sudah memeriksa 2 saksi perihal kasus dugaan KDRT tersebut. Seorang karyawan manajemen Rizky Bilar dan Lesti Kejora berinisial N dan pengasuh anak keduanya berinisial F disebut telah dimintai keterangan.
Pedangdut Lesti Kejora dikabarkan telah pulang dari rumah sakit. Kabar Lesti Kejora pulang dibenarkan oleh seorang dokter rumah sakit Bunda Menteng, Dr. Puspa Hawidiowati. Dr. Puspa menyebut Lesti Kejora sudah diperbolehkan pulang kemarin pada Minggu 2 Oktober 2022. Menurut Dr. Puspa, Lesti Kejora yang minta untuk pulang dan beristirahat di rumah. Meski sudah diizinkan pulang, namun kondisi Lesti belum sepenuhnya pulih. Dr. Puspa menyebut pihaknya terus memantau kondisi Lesti setiap hari. Pasalnya saat pulang ke rumah tekanan darah Lesti terbilang masih rendah. Diduga kondisi ini terjadi karena kurangnya asupan makan. Diwartakan sebelumnya, Dr. Puspa menyebut istri Rizky Bilar itu menjalani perawatan oleh beberapa sekaligus dokter. Diduga akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Bilar, Lesti mengalami cedera di kepalanya. Lesti telah menjalani pemeriksaan oleh dokter THT, ortopedi, hingga spesialis saraf untuk cedera kepala. Di sisi lain, seorang sumber yang tak mau disebutkan namanya turut membongkar kondisi Lesti. Disebutkan badan Lesti masih lemah dan belum mau makan. Bahkan sempat beredar kabar luka yang dialami Lesti itu cukup parah. Lesti disebut mengalami cedera hingga tulang kerongkongannya bergeser. Pedangdut Lesti Kejora diduga mematikan alat komunikasinya setelah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dugaan ini disampaikan oleh rekan satu profesinya, Saiful Jamil, yang mencoba menghubungi Lesti. Menurut pengakuan Saiful Jamil, ia berusaha mengirimkan chat ke WhatsApp Lesti untuk menanyakan kondisi sang pedangdut. Sayangnya pesan atau chat yang sudah dikirim sejak 3 hari yang lalu hanya centang satu di WhatsApp alias tidak terkirim. Mantan suami Dewi Persik ini pun menduga bahwa Lesti mematikan alat komunikasinya setelah kejadian naas yang menimpanya. Hal itu dikatakan Saiful saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober. Dalam kesempatan yang sama, Saiful Jamil juga mengungkapkan bahwa Lesti sudah pulang dari rumah sakit setelah mendapat perawatan berhari-hari karena menjadi korban kekerasan suaminya. Kondisi sang biduan disebut sudah membaik sehingga bisa pulang ke rumah. Sebagaimana yang telah diketahui, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Menurut laporan Lesti kepada pihak kepolisian, Rizky Bilar mendorong, membanting hingga mencekik Lesti setelah ketahuan berselingkuh. Saat itu Lesti meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya, namun Rizky Bilar malah emosi dan melakukan kekerasan. Karena tindakan tersebut, Lesti juga mengaku mendapatkan beberapa luka seperti di tangan dan leher.
Sebelum menikah, rupanya Rizky Bilar pernah mengaku jika Lesti Kejora bukan tipe wanita idamannya. Dikutip dari YouTube Irfan Hakim Story pada Senin 3 Oktober, ia membagikan file video lawas bertuliskan bulan Oktober 2020. Dalam video tersebut, Irfan Hakim dan Soimah melakukan panggilan video bersama Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Saat itu, Soimah terlihat meragukan keseriusan Rizky Bilar terhadap Lesti. Soimah menilai bahwa Lesti Kejora bukan tipe wanita idaman Rizky Bilar. Hal ini pun diakui oleh Rizky yang ternyata sudah terus terang kepada Lesti Kejora sebelumnya. Bahkan Bilar juga mengaku bahwa banyak penggemar yang meragukan hubungan mereka. Di sisi lain, Lesti juga dibanding-bandingkan dengan mantan Bilar sebelum-sebelumnya. Bilar berdalih bahwa dirinya tak memandang fisik sebagai kriteria pendamping hidupnya. Meski Lesti bukan tipe wanita idamannya, Bilar merasa nyaman saat berada di dekat Lesti. Namun pernyataan Bilar tersebut tidak berhasil meyakinkan hati Soimah. Soimah justru berdalih jika yang dirasakan Bilar saat ini adalah hal biasa. Irfan pun memberi peringatan kepada Bilar untuk tak berbuat macam-macam kepada Lesti. Irfan tak ingin Bilar membuat Lesti kecewa berkali-kali. Bilar mengaku sudah terbuka dengan sikap buruknya kepada Lesti. Jawaban Bilar pun masih belum dapat meyakinkan Soimah. Irfan pun ingin agar saat itu Bilar dan Lesti saling mengenal lebih dalam sebelum memutuskan untuk menikah. Irfan pun ingin Lesti benar-benar sadar dan tak terbuai dengan rasa cinta kepada Bilar. Bilar pun kembali meyakinkan Soimah dan Irfan bahwa dirinya memang benar-benar sayang kepada Lesti. Namun Soimah tetap mencecar Bilar terkait keseriusannya dengan Lesti. Sayangnya saat Bilar belum selesai membeberkan jawabannya, ponsel Irfan tiba-tiba mati. Pedangdut kembar Rizky DA dan Ridho DA ikut memberikan dukungannya kepada sesama rekan penyanyi Lesti Kejora yang diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Mereka berdua terlihat kompak memberikan dukungannya melalui media sosial. Seperti diketahui, Lesti Kejora diduga mengalami KDRT oleh suaminya Rizky Bilar. Hal itu membuat rekan-rekan sesama profesinya terenyuh dan memberikan dukungannya. Lewat Instagram, Rizky DA dan Ridho DA menuliskan tentang kesabaran dan keikhlasan. Lewat Instagram, Rizky DA dan Ridho DA menuliskan tentang kesabaran dan keikhlasan. Selain itu, Rizky DA dan Ridho DA juga menyinggung alasan dibalik sebuah cobaan yang hadir di kehidupan seseorang. Menurut pedangdut kembar itu, ada 3 hal cobaan yang hadir dalam kehidupan. Lebih lanjut, Rizky DA dan Ridho memberikan semangat agar Lesti Kejora segera bangkit dari masalah ini. Tak sedikit warganet turut memberikan komentar di unggahan itu dengan beragam reaksi. Seperti diketahui, Lesti Kejora melaporkan sang suami Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September. Lesti Kejora melaporkan masalah tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan KDRT terhadap Rizky Bilar, ibu satu anak itu menjalani visum. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Lesti Kejora maupun Rizky Bilar atas laporan polisi terkait dugaan KDRT tersebut. Sebagai informasi, Lesti menikah dengan Rizky Bilar pada tahun 2021. Setelah menikah, pasangan ini dianugerahi 1 orang anak laki-laki. Anak mereka bernama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Itu mungkin menguatkan doang, nggak jauh lagi, tidak ada hal-hal yang bagaimana semuanya kan gimana keadaan enggak, karena sana juga lagi ini juga kan,
Tapi Ada rencana terakhir menjenguk nggak? Oh, ini mungkin teman-teman aja kali. Kita dengerin kabar aja. terakhir ketemu Bilar di mana? Main bola kemarin kan minggu lalu lah Senin. Gimana? Lihat dia. Biasa aja seperti biasa main bola, kita intensitas untuk ngobrol juga hanya di lapangan, nggak ada yang bahas-bahas yang lain. Tapi kalian mengira nggak sih jika Bilar itu temperamen dengan kalian sering bermain bola bareng ya? Sempat mengira? Sering merhatiin sih, karena memang kalau memang orang tahu menilai seseorang itu pasti biasanya diperhatiin dari dari logat bicara, dan kita juga jarang banget untuk ngobrol gitu. Kalau untuk ketemu ya ketemu aja gitu, main ya main aja gitu. Kalau untuk ngobrol banget sih enggak. Rizky sendiri gimana sih? Ya dulu kan pernah nggak ini sama Bilar kan, setelah mereka menikah. Terus pernah gimana lihat dia gitu keakrabannya sama kembali sama Rizky gitu. Enggak, Rizky ketika ketemu awal sama Bilar nih gimana gitu loh. Dulu kan Sempet canggung nggak sih dia pertama kali ya? Sempat kesel atau apa dulunya waktu dia setelah menikah sama Lesti gitu. Enggak, justru ini ketemu sama Bilar kan waktu pertama kali itu kan Bilar kan nggak ada masalah gitu, dan kita juga baik-baik aja. Itu kenapa harus kita kesel dengan orang yang tidak bermasalah gitu. Jadi ya berteman baik aja sebenarnya. Justru ini hal yang baik ketika kita memang mau menyambung silaturahmi gitu. Apalagi Pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven mendatangi Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kedatangan Baim Wong dan Paula bertujuan untuk meminta maaf atas video prank soal laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Selain itu, Baim juga menyampaikan permintaan maaf dengan memposting video yang diunggah dalam akun Instagramnya. Baim Wong mengaku sama sekali tidak berpikir kontennya soal KDRT akan merugikan banyak pihak, termasuk pihak kepolisian dan korban kekerasan. Hal tersebut dilakukan Baim Wong lantaran ia merasa punya hubungan baik dengan anggota Polsek, hingga Baim merasa bisa melakukan video prank KDRT. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, Baim juga melontarkan kata maaf kepada korban KDRT. Sementara itu, Baim mengakui kebodohannya karena membuat video prank KDRT. Mendapat kritikan pedas dari warganet, Baim mengucapkan terima kasih. Selain Baim, Paula Verhoeven juga meminta maaf kepada masyarakat. Paula mengaku ia kurang sensitif dan berempati kepada korban KDRT. Diketahui sebelum melakukan video prank KDRT tersebut, Paula sudah mengingatkan Baim. Namun Baim telah mengabaikan saran dari istrinya. Akibat dari aksi Baim dan Paula yang membuat video prank KDRT dapat diancam dengan pasal 220 KUHP tentang laporan palsu. Ya, prank dari saudara BW dan saudari P di Polres Jakarta Selatan hari ini sudah dilaporkan. Nanti perkembangan lebih jelasnya biar Ibu kasih Humas Polres Jakarta Selatan yang akan dijelaskan. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu. Silakan. Gua gak maju lagi, Bu. Terima kasih rekan-rekan semua, mohon izin. Sudah kita terima laporan polisi dari saudara kita, sahabat polisi Indonesia, ya. Jadi kejadian yang kemarin yang dilaporkan berupa hanya prank, namun demikian dilaporkan oleh sahabat polisi, ya, ke Polres Jakarta Selatan. Kejadiannya adalah di Polsek Kebayoran Baru. Kebayoran Lama, mohon maaf. Kasus prank KDRT yang dilakukan Baim Wong dan Paula Verhoeven mendapat kritik tajam dari netizen. Sejumlah artis juga menyayangkan aksi Baim Wong dan Paula yang membuat prank KDRT demi konten, salah satunya Augie Fantinus. Aktor sekaligus presenter itu mengaku kaget dengan aksi Baim Wong yang selama ini sudah punya nama besar sebagai seorang konten kreator. Sebagai seseorang yang pernah tersandung kasus hukum, Augie pun memberikan wejangan untuk Baim Wong. Perlu diketahui pada 11 Oktober 2020,
2018, Augie ditahan oleh pihak kepolisian karena mengunggah sebuah video seorang oknum polisi disebut menjual tiket pertandingan bola basket Asian Para Games 2018 ke calon penonton di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK. Atas unggahan tersebut, Augie bahkan sempat mendekam di dalam penjara selama 5 bulan. Hal itu disampaikan Augie saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 3 Oktober. Menurutnya, kejadian ini bisa menjadi pelajaran terutama bagi konten kreator agar lebih berhati-hati dalam membuat karya. Augie juga senang banyak sesama rekan artis yang ikut memberi kritik pada Baim Wong. Suami Adriana Bustami itu juga mengingatkan pentingnya pemahaman Undang-Undang ITE bagi pembuat konten, apalagi kalau konten yang dibuat beresiko menyinggung pihak tertentu hingga bisa memicu masalah hukum. Terakhir, ia berharap kasus yang dialami Baim Wong ini bisa diselesaikan dengan baik. Balik lagi, bagaimana Baim dan kuasa hukum bisa coba untuk berbicara baik-baik, semoga tidak terlalu panjang, tapi balik lagi ini sebuah resiko, karena kalau ada yang tersinggung, mereka melaporkan, balik lagi gue boleh flashback, gue dilaporkan oleh seorang polisi, bukan institusinya, tapi polisi yang merasa dicemarkan nama baiknya, dan itu hak setiap manusia, bukan karena ini polisi atau karena ini siapa gitu. Jadi balik lagi, ya semoga bisa diselesaikan secara kekeluargaan, itu yang paling penting. Seperti saya waktu itu juga mencoba untuk kekeluargaan, tapi belum berhasil. Setuju juga Bang, Kenapa? kalau setiap konten kreator itu harus tahu hukum-hukum ITE. Perlu, hukum ITE perlu, walaupun bukan detailnya, cuman hukum ITE ini kan masih selalu yang dibilang adalah pasal karet ya. Ini balik lagi, nggak beres-beres sih sebenarnya, sampai ini direvisi dan lain-lain. Cuman perlu sangat tahu. Makanya gue selalu bilang, karena gue juga bikin konten, kita harus tahu. Buat gue sih yang lebih penting adalah bukan undang-undangnya, tapi kita ngerti etika. Karena buat gue manusia dilahirkan, kita belajar mengenai etika dari keluarga kita. Itu yang harus terus dijaga. Jadi kalau kita tahu etika, menurut gue kita nggak usah mikirin lagi masalah si undang-undang ITE-nya lagi sih. Gitu kalau menurut gue. Kira-kira gitu lah. Saya nggak. Judika ikut berduka atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Sebagai pecinta sepak bola, Judika merasa sedih terutama bagi keluarga korban tragedi Stadion Kanjuruhan yang ditinggalkan. Menurut Judika, kondisi keluarga korban saat ini harus menjadi prioritas yang perlu diperhatikan. Hal itu dikatakan Judika saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 3 Oktober. Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan bagi Judika menjadi pelajaran untuk introspeksi diri. Penyanyi asal Sumatera Utara itu juga meminta pemerintah untuk mengusut masalah ini mengingat kejadian serupa sudah sering terjadi. Penyanyi yang tergabung dalam Selebriti FC itu juga berharap kejadian serupa tidak akan pernah terulang kembali. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan merupakan tragedi sepak bola kedua paling mematikan di dunia. Berdasarkan rilis resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, korban tewas akibat kejadian ini mencapai 125 orang. Dengan jumlah korban jiwa sebanyak ini, tragedi Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober dipastikan jadi insiden sepak bola paling buruk di Indonesia. Padahal kita sesama pecinta sepak bola lagi nikmatin sebenarnya perkembangan bola kita yang lagi bagus gitu, pelan-pelan naik. Kemarin timnas juga menang, jadi kita lagi euforia, terus ada seperti ini nih. Yang pertama mungkin kita turut berduka cita yang pertama untuk keluarga. Semua kita fokus ke sana dulu. Prioritasnya adalah menangani semua keluarga korban sampai benar-benar beres semuanya. Yang meninggal semuanya diperhatikan sampai di rumahnya, sampai dikuburkan. Pokoknya yang sakit sampai semua harus diperhatikan dulu, baru mungkin pulih down. Nah, sekarang kayaknya banyak banget mau diputusin semua, ada FIFA, ada ini. Menurut aku sekarang cooling down. Yang paling penting keluarga korban di ini dulu. Kita semuanya pasti mengkoreksi diri, kita semua kalau menghakimi siapa yang salah pasti semuanya juga pasti jadi berantakan gitu. Kemudian kita semuanya berdoa dulu, kita pemerintah apalagi yang berwenang untuk ini benar-benar kita minta untuk menangani masalah ini dengan sepenuh hati, karena ini udah berulang kali terjadi lagi dan terjadi lagi. Nanti ke depannya ya
aku ini sebagai pecinta sepak bola sebenarnya gimana ya, kita pengen bola itu selalu ada gitu, tapi kalau selalu nyawa taruhannya ya nggak mungkin lah gitu. Tindakan tegas harus dari mulai pemerintah, dari PSSI, dari Menpora, dari kepolisian, ini harus, ini nomor 2 di dunia, nggak tahu ini bisa jadi nomor 1 apa, kita belum tahu perkembangannya semua, tapi ini sedih banget pokoknya. Aku masih nggak nyangka gitu, itu setelah pertandingan semuanya main-main aja, satu orang turun langsung seperti itu gitu. Aku bahkan tadinya taunya, aku nggak tahu kalau itu cuman supporter Arema doang gitu. Aku pikir awalnya ribut dengan sesama supporter, tapi ternyata supporternya cuma dari Arema, dan itulah kejadian itu membuat seperti ini. Ya, kita berdoa untuk keluarga semuanya bisa bisa dikasih kekuatan ya, ketabahan, nggak gampang terima ini, masih ada yang nyari anaknya juga. Ini ketemu, mudah-mudahan semua tertangani dengan. Kita beralih ke informasi lainnya. Tribuners, selebgram yang berada di bawah manajemen Rans Entertainment milik pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yakni Dimas Ahmad, mengalami duka mendalam setelah kehilangan sosok ayahnya Agus. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun turut berduka atas kepulangan ayah Dimas Ahmad pada Senin 26 September. Lantas bagaimana nasib jualan bakso tersebut sepeninggal ayah Dimas Ahmad? Dikutip melalui Instagram pribadi Dimas Ahmad pada Senin 3 Oktober, terlihat bila usaha bakso tersebut masih berjalan. Warung bakso Dimas Ahmad masih berjualan seperti biasanya setelah sempat tutup saat berduka kemarin. Kondisi warung baksonya pun laris dibeli oleh para konsumen seperti yang terlihat dari repost story Dimas Ahmad. Hal itu terbukti dari beberapa postingan warganet dalam Instagram seperti akun Indriani pada Minggu malam. Terlihat penampakan gerobak jualan bakso Dimas Ahmad dalam unggahannya. Berikutnya unggahan akun Instagram Alma DR sedang makan bakso Dimas Ahmad. Mereka berpendapat soal rasa bakso Dimas Ahmad yang enak, termasuk sambalnya pun mendapatkan pujian dari konsumen. Sebelumnya, Agus dan kakak Dimas membuka sebuah kios untuk berjualan bakso. Namun lantaran sepi pembeli, Agus dan kakak Dimas kembali memutuskan berjualan keliling. Saat berjualan keliling itulah, Dimas yang menemani ayahnya kemudian viral setelah salah satu pembeli menyoroti wajahnya memiliki kemiripan dengan Raffi Ahmad. Aksi mesra aktor Verrell Bramasta dan aktris Feby Rastanti terekam kala syuting bareng di Turki beberapa waktu lalu. Verrell Bramasta dan Feby Rastanti kembali dipersatukan dalam satu proyek. Kini proyek film tersebut akan segera tayang sehingga mantan kekasih aktris Natasha Wilona tersebut tengah mempromosikannya melalui media sosial Instagram. Memang setelah beberapa waktu terpisah, kini keduanya kembali terlibat dalam satu pekerjaan yang sama. Dilansir dari Instagram Stories Verrell Bramasta pada Senin 3 Oktober, ia membagikan video TikTok yang menunjukkan kemesraannya dengan Feby Rastanti. Terekam momen mereka saat meneropong lautan hingga duduk bersama sambil berfoto selfie. Dalam video terlihat Verrell mencoba jahil ke Feby Rastanti yang sedang fokus meneropong. Kemudian Verrell membantu Feby Rastanti untuk menemukan objek yang tengah ia cari dari teropong tersebut. Verrell membubuhkan satu kata dalam video TikTok tersebut, yakni Bismillah. Hal tersebut
sebagai pertanda bila filmnya dengan Feby Rastanti akan segera rilis. Belakangan memang heboh soal momen syuting Verrell Bramasta di Turki. Foto pernikahan aktor Verrell Bramasta pun dibagikan melalui Instagram pada Selasa 20 September lalu. Ulah putra Vena Melinda ini menuai reaksi Syifa Haju sampai Lyodra. Dalam foto yang diunggah, bukan artis Natasha Wilona yang bersanding di pelaminan dengan Verrell Bramasta, melainkan seorang make-up artis atau MUA bernama Vivi Lee. Sontak saja penampakan foto pernikahan Verrell Bramasta tersebut mencuri perhatian publik, termasuk para sahabat mantan Natasha Wilona itu. Verrell pun tampak menambahkan caption dengan tanggal pernikahannya. Kelakuan Verrell lantas menuai beragam komentar lucu dari warganet. Tak pelak mereka ikut tertawa melihat foto pernikahan bohongan Verrell Bramasta. Selebritas Kim Kardashian dijatuhi denda 1,26 juta dolar Amerika Serikat atau setara 19,2 miliar oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Ia menyetujui untuk membayar denda tersebut. Diketahui Kim dinilai mempromosikan token kripto IMEX secara ilegal di akun Instagram pribadinya pada Juni 2021. Ilegal yang dimaksud adalah Kim tidak secara gamblang menyatakan bahwa unggahan IMEX di Instagramnya itu adalah sebuah iklan. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat menganggap hal tersebut melanggar Undang-Undang Sekuritas Federal. Di dalam unggahannya, Kim Kardashian terpantau turut membubuhkan tanda pagar alias #ad yang mengindikasikan bahwa Instagram Stories terkait IMEX itu adalah sebuah iklan. Kim dilaporkan dibayar 250 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 3,8 miliar untuk iklan IMEX ini. Setelah diiklankan oleh Kim dan sejumlah selebritis papan atas Amerika Serikat lainnya, harga token kripto IMEX melonjak hingga 632%. Sebagai informasi, pengaruh influencer tidak dilarang untuk mengiklankan aset digital termasuk token IMEX ini. Namun yang menjadi masalah adalah soal pengungkapan informasi bahwa unggahan influencer tersebut adalah sebuah iklan. Menurut Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, #ad yang dibubuhkan Kim dinilai tidak cukup kuat untuk dianggap sebagai sebuah pengungkapan yang jelas. Pedoman federal tentang pemasaran oleh influencer merekomendasikan influencer menaruh keterangan iklan yang lebih agresif dan mudah dibaca untuk setiap iklan di Instagram Stories. Misalnya, influencer perlu meletakkan keterangan bahwa unggahan tersebut adalah iklan di bagian atas gambar. Influencer juga perlu memastikan bahwa followersnya memiliki cukup waktu untuk membaca keterangan tersebut. Dalam sebuah pernyataan pers, Direktur Penegakan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, Gorbir S. Griwal, mengatakan pengungkapan yang diperlukan seharusnya sudah jelas di dalam Undang-Undang Sekuritas Federal. Itulah yang membuat Kim akhirnya didenda hingga 19,2 miliar atau 5 kali lipat dari honor yang ia terima untuk mempromosikan IMEX. Perlu diketahui, IMEX adalah token kripto yang dibangun tahun lalu di jaringan Ethereum oleh pengembang anonim sebagaimana dihimpun dari Fortune.
Sama-sama telah menjadi seorang ibu, Nikita Willy dan sang adik Winona Willy kompak menggelar acara syukuran akikah untuk anak pertama mereka. Nikita Willy telah memiliki seorang putra bernama Isa Sander Joko Sutono. Isa lahir di Los Angeles, Amerika Serikat pada 7 April 2022. Sedangkan adik Nikita, Winona, melahirkan anak pertamanya berjenis kelamin perempuan bernama Lalita Sanu Mikaela Bagaskara. Mika lahir pada 25 Agustus 2022 di Jakarta. Hanya berbeda usia 4 bulan, kini anak Nikita dan Winona diakikah berbarengan. Acara syukuran akikah tersebut dilaksanakan di kediaman Nikita Willy pada Minggu 2 Oktober. Acara tersebut dihadiri keluarga besarnya termasuk keluarga besar suami, juga keluarga dari adik ipar Nikita Willy, Galih Bagaskara. Pada acara tersebut terlihat Nikita Willy dan Indra Priawan kompak mengenakan baju serba kuning semi gold atau emas. Isa Sander juga mengenakan baju yang kompak seperti ayah dan ibunya. Tak hanya itu, tampak dekorasi acara akikah anak Nikita Willy yang bertabur bunga putih. Meski dekorasinya ramai penuh dengan bunga, nuansanya justru terlihat elegan. Ditambah pula aksen-aksen emas pada dekorasi acara tersebut, akikah anak Nikita Willy tak jauh berbeda dengan momen pernikahan orang pada umumnya. Selain kemewahan dekorasinya yang jadi sorotan, sosok suami Nikita Willy turut menuai perhatian netizen. Banyak netizen yang justru salah fokus dengan sosok kalem dan penyayang Indra Priawan kepada istri dan anaknya. Komentar pujian pun dilontarkan oleh netizen untuk keluarga Nikita Willy. Artis cantik Ariel Tatum sekali lagi membuat netizen tanah air bangga terhadapnya karena berhasil melenggang di panggung Paris Fashion Week. Ariel Tatum bahkan dikabarkan jadi perempuan pertama dari Indonesia yang berhasil tampil di ajang Paris Fashion Week. Tak hanya itu saja, penampilan Ariel Tatum saat berlenggang di panggung Paris Fashion Week bahkan sukses membius mata netizen. Lalu seperti apa penampilan Ariel Tatum di acara Paris Fashion Week? Ariel Tatum dan konten kreator TikTok Tamara Dai diketahui menjadi dua perwakilan perempuan asal Indonesia yang tampil di acara Paris Fashion Week. Diketahui kedua wanita cantik itu tampil di pagelaran L'Oreal Paris yang diketahui merupakan bagian resmi dari Paris Fashion Week. Acara tersebut digelar pada 2 Oktober 2022 pukul 8 malam waktu Perancis atau 3 Oktober pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain peragaan busana, acara tersebut juga menjadi perayaan untuk merayakan kecantikan, kekuatan, serta potensi para perempuan. Berdasarkan unggahan di akun Instagram resmi L'Oreal Paris pada Senin 3 Oktober, Ariel Tatum terlihat begitu anggun dalam balutan gaun merah. Rambutnya yang panjang dan hitam pekat dibiarkan terurai yang membuat Ariel Tatum semakin terlihat menawan. Saat berlenggang di panggung Paris Fashion Week, Ariel Tatum terlihat begitu menawan. Gaun merah serta rambutnya bahkan terlihat sempat terhempas angin yang membuatnya justru semakin cantik. Netizen yang melihat penampilan Ariel Tatum di Paris Fashion Week itu pun sukses dibuat kagum dan terpesona dengannya. Bahkan ada seorang netizen yang menyebut Ariel bak seorang dewi karena penampilannya tersebut.
Kita menuju ke informasi terakhir Tribuners. Penyanyi dangdut Zaskia Gotik yang merupakan istri dari Sirajuddin Mahmud ini menggelar tasyukuran akikah untuk anak keduanya pada Minggu 2 Oktober di kediamannya. Namun dalam laman Instagram pribadi Zaskia Gotik sendiri belum terdapat unggahan foto wajah baby Alia, anak keduanya dengan Sirajuddin. Anak perempuan Zaskia Gotik yang baru diakikah tersebut bernama Alia Satarakatsa. Momen akikah Alia ini terekam dalam akun Instagram pribadi Zaskia Gotik. Selain dihadiri oleh keluarga, tampak di Instagram story-nya Zaskia Gotik yang merepost potret momen tasyukuran akikah anak keduanya tersebut dihadiri oleh teman-teman artisnya. Dalam postingan IG Stories-nya, Zaskia Gotik menunjukkan keindahan dan kehikmatan acara akikahan anak keduanya, baby Alia. Tampak Siti Badriah bersama suaminya Christiana Baharudin dan anaknya baby Sarena menghadiri akikah dari anak kedua Zaskia Gotik. Dalam Instagram Stories-nya, Siti Badriah mengunggah foto bersama Zaskia sambil sama-sama menggendong anak keduanya. Selain itu hadir juga Fitri Karlina. Ia memberikan ucapan kepada Zaskia yang tengah berbahagia dengan mengunggah fotonya bersama Zaskia Gotik yang sedang menggendong baby Alia. Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud pun tampak rukun dalam momen akikahan Alia itu. Tampak momen keduanya memberikan sambutan kepada tamu undangan. Seperti diketahui, anak kandung kedua pedangdut Zaskia Gotik dengan pengusaha asal Balikpapan yakni Sirajuddin Mahmud telah lahir pada Senin 26 September 2022 lalu. Anak kedua Zaskia Gotik berjenis kelamin perempuan yang lahir sekira pukul 7:20 waktu Indonesia Barat dengan berat 3,6 gram. Setelah sebelumnya, anak pertama Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud juga berjenis kelamin perempuan bernama Arsila Bungalia Sirkiani. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Rizky Bilar justru keluar dari rumahnya saat aparat datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pada sang istri Lesti Kejora. Alhasil bukan Rizky Bilar yang mendampingi polisi selama proses olah TKP berlangsung pada Senin 3 Oktober 2022. Namun sang kakak Rizky Bilar lah yang menggantikan posisi adiknya. Hal ini dibenarkan oleh kesaksian Yeni, ketua RT setempat yang ikut menemani olah TKP. Yeni menjelaskan alasan kedatangannya. Tak sendiri, Yeni justru bersama kakak kandung Rizky Bilar. Dirinya mengungkap Bilar sebenarnya sempat berada di TKP. Akan tetapi saat polisi datang, suami Lesti Kejora itu justru menghindar. Menurut pantauan Tribun News sebelumnya, 5 orang polisi meninggalkan kediaman Lesti Kejora dan Rizky Bilar pada Senin 3 Oktober, sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Polisi membenarkan telah melakukan olah TKP 2 kali di kediaman Lesti dan Bilar. Hal itu dibenarkan AKP Nurma Dewi saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Untuk saat ini, polisi tengah mencari bukti lain berupa hasil visum dari Lesti Kejora dan CCTV di tempat kejadian. Jadi kita cuma mengawas doang, jadi polisi yang ngurus TKP-nya. Jadi kita cuma ngeliatin aja Pak, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan di situ tidak ada Bilar ya Bu ya? Tidak ada, pas itu kan pas kita datang, polisi datang dia langsung keluar. Bu, ngurus-ngurus yang dimaksud kayak gimana Bu? Misalnya ngecek doang atau ngegarisin atau apa Bu yang Ngecek, dilakukan jadi polisi? kan difoto sama bagian TKP-nya. Jadi saya cuma menyaksikan aja Pak, jadi saya nggak bisa ngasih info yang lebih mendalam. Kenapa Bilar keluar Bu saat itu Ibu menanya? Iya Bu, barangkali polisi menjelaskan. Iya, soalnya kan tadi ada polisi cuma mau TKP, dia nggak ngomong ketemu Pak Bilar. Jadi Pak Bilarnya mungkin dia nggak berusaha ketemunya sama buat TKP doang gitu. Ibu tadi melihat apakah Bilar keluarnya dengan ada orang yang mendampingi atau mungkin sendiri membawa mobil? Saya sih cuma ngeliatnya Bilar doang yang supir. Nggak lihat samping-sampingnya nggak. Bu, ada pihak dari keluarga Lesti tadi nggak Bu? Kakaknya doang, kakaknya Bilar. Lesti nggak ada? Lesti nggak ada. Dari keluarganya atau kakaknya? Dari atau keluarganya nggak ada. manajernya? Nggak ada. Sama sekali. Jadi situasi rumah siapa aja Bu yang ada di situ saat itu Bu? Ya penjaganya aja sama kakaknya Bilar, udah. Tadi berapa lokasi sih Bu yang
Kamarnya Lesti, kamarnya El, kamar mandi ya, udah cuma itu doang yang di TKP. Tapi pas di TKP si Bilar nih ikut rangkaian TKP-nya nggak? Iya, kan keluar. Sudah keberapa kali sih? Yang ibu mendampingi di Ya kalau dalam? saya ya baru pertama. Kebetulan kan saya tadi lagi dentik ya keliling ya sama kader-kader Jumatik. Kebetulan polisi pas nyari RT, kebetulan saya ada di situ. Jadi minta nemenin. Ibu kalau sekarang berarti pas tadi ibu keluar polisinya ada 4 orang, apakah sekarang udah keluar semua atau masih ada yang tersisa di rumah? Oh tadi udah keluar semua. Udah pulang semua ya? Oke, baik. Bu mau nanya, tadi dari pihak kepolisian atau penyidik, adakah membawa alat bukti dari kediaman Bilar sendiri? Oh nggak ada. Nggak ada. Berarti pure foto-foto Cuma aja. foto ya? doang. Foto-foto doang berarti bu kegiatannya bu? Iya. Bu, tadi pas lagi foto dijelasin nggak ini tempat apa, kejadian apa gitu? Tempat tidur aja. Tempat tidur, kamar mandi, sama kamarnya El udah. Ada peragaan Reka adegan Nggak gitu ada. gitu? Reka adegan nggak ada. Kejadiannya nggak diceritain ya bu? Nggak diceritain. Ibu kalau suasana rumah dari Bilar sendiri di dalam apakah banyak orang atau mungkin hanya 1-2 orang saja, karyawan saja atau gimana? Sepi. Berarti nggak ada aktivitas ya bu ya? Berarti tidak ada aktivitas? Nggak ada. Nggak sama sekali. Ibu tadi total yang masuk ke dalam rumah Bilar berapa penyidik? Kita 9-an ada. 9 orang ya. Ibu kan beredar kabar juga kalau misalnya Lesti sudah membawa barang-barangnya keluar dari kamar. Oh, saya Mungkin nggak tadi tahu. ketika di kamar ibu ada buka-buka. Saya kalau barang-barang itu saya nggak tahu. Selama ini ada laporan nggak sih suka ada keributan? Kepolisian sudah menaikkan status kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Lesti Kejora dengan terlapor Rizky Bilar ke tahap penyidikan. Aparat kepolisian pun sudah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di rumah Lesti Kejora dan Rizky Bilar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin 3 Oktober. Pantauan Tribunnews.com di lokasi 5 polisi yang melakukan olah TKP meninggalkan kediaman Lesti Kejora sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh AKP Nurma Dewi. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Untuk saat ini, polisi sedang mencari bukti lain berupa CCTV di tempat kejadian. Kepolisian pun merencanakan bakal memeriksa Rizky Bilar pada Kamis 6 Oktober mendatang. Nantinya dalam pemeriksaan terhadap Rizky Bilar akan disesuaikan dengan hasil olah TKP yang dilakukan polisi. Sebelumnya AKP Nurma Dewi mengatakan bila dalam kasus tersebut pihaknya sudah menemukan unsur tindak pidana. Kata Nurma sebelumnya pihaknya sudah memeriksa 2 saksi perihal kasus dugaan KDRT tersebut. Seorang karyawan manajemen Rizky Bilar dan Lesti Kejora berinisial N dan pengasuh anak keduanya berinisial F disebut telah dimintai keterangan.
Pedangdut Lesti Kejora dikabarkan telah pulang dari rumah sakit. Kabar Lesti Kejora pulang dibenarkan oleh seorang dokter Rumah Sakit Bunda Menteng, Dr. Puspa Hawidiowati. Dr. Puspa menyebut Lesti Kejora sudah diperbolehkan pulang kemarin pada Minggu 2 Oktober 2022. Menurut Dr. Puspa, Lesti Kejora yang minta untuk pulang dan beristirahat di rumah. Meski sudah diizinkan pulang, namun kondisi Lesti belum sepenuhnya pulih. Dr. Puspa menyebut pihaknya terus memantau kondisi Lesti setiap hari. Pasalnya saat pulang ke rumah tekanan darah Lesti terbilang masih rendah. Diduga kondisi ini terjadi karena kurangnya asupan makan. Diwartakan sebelumnya Dr. Puspa menyebut istri Rizky Bilar itu menjalani perawatan oleh beberapa sekaligus dokter. Diduga akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Bilar, Lesti mengalami cedera di kepalanya. Lesti telah menjalani pemeriksaan oleh dokter THT, ortopedi hingga spesialis saraf untuk cedera kepala. Di sisi lain, seorang sumber yang tak mau disebutkan namanya turut membongkar kondisi Lesti. Disebutkan badan Lesti masih lemah dan belum mau makan. Bahkan sempat beredar kabar luka yang dialami Lesti itu cukup parah. Lesti disebut mengalami cedera hingga tulang kerongkongannya bergeser. Pedangdut Lesti Kejora diduga mematikan alat komunikasinya setelah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dugaan ini disampaikan oleh rekan satu profesinya, Saiful Jamil, yang mencoba menghubungi Lesti. Menurut pengakuan Saiful Jamil, ia berusaha mengirimkan chat ke WhatsApp Lesti untuk menanyakan kondisi sang pedangdut. Sayangnya pesan atau chat yang sudah dikirim sejak 3 hari yang lalu hanya centang satu di WhatsApp alias tidak terkirim. Mantan suami Dewi Persik ini pun menduga bahwa Lesti mematikan alat komunikasinya setelah kejadian naas yang menimpanya. Hal itu dikatakan Saiful saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober. Dalam kesempatan yang sama, Saiful Jamil juga mengungkapkan bahwa Lesti sudah pulang dari rumah sakit setelah mendapat perawatan berhari-hari karena menjadi korban kekerasan suaminya. Kondisi sang biduan disebut sudah membaik sehingga bisa pulang ke rumah. Sebagaimana yang telah diketahui, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Menurut laporan Lesti kepada pihak kepolisian, Rizky Bilar mendorong, membanting hingga mencekik Lesti setelah ketahuan berselingkuh. Saat itu Lesti meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya, namun Rizky Bilar malah emosi dan melakukan kekerasan. Karena tindakan tersebut, Lesti juga mengaku mendapatkan beberapa luka seperti di tangan dan leher.
Sebelum menikah, rupanya Rizky Bilar pernah mengaku jika Lesti Kejora bukan tipe wanita idamannya. Dikutip dari YouTube Irfan Hakim Story pada Senin 3 Oktober, ia membagikan file video lawas bertuliskan bulan Oktober 2020. Dalam video tersebut, Irfan Hakim dan Soimah melakukan panggilan video bersama Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Saat itu, Soimah terlihat meragukan keseriusan Rizky Bilar terhadap Lesti. Soimah menilai bahwa Lesti Kejora bukan tipe wanita idaman Rizky Bilar. Hal ini pun diakui oleh Rizky yang ternyata sudah terus terang kepada Lesti Kejora sebelumnya. Bahkan Bilar juga mengaku bahwa banyak penggemar yang meragukan hubungan mereka. Di sisi lain, Lesti juga dibanding-bandingkan dengan mantan Bilar sebelum-sebelumnya. Bilar berdalih bahwa dirinya tak memandang fisik sebagai kriteria pendamping hidupnya. Meski Lesti bukan tipe wanita idamannya, Bilar merasa nyaman saat berada di dekat Lesti. Namun pernyataan Bilar tersebut tidak berhasil meyakinkan hati Soimah. Soimah justru berdalih jika yang dirasakan Bilar saat ini adalah hal biasa. Irfan pun memberi peringatan kepada Bilar untuk tak berbuat macam-macam kepada Lesti. Irfan tak ingin Bilar membuat Lesti kecewa berkali-kali. Bilar mengaku sudah terbuka dengan sikap buruknya kepada Lesti. Jawaban Bilar pun masih belum dapat meyakinkan Soimah. Irfan pun ingin agar saat itu Bilar dan Lesti saling mengenal lebih dalam sebelum memutuskan untuk menikah. Irfan pun ingin Lesti benar-benar sadar dan tak terbuai dengan rasa cinta kepada Bilar. Bilar pun kembali meyakinkan Soimah dan Irfan bahwa dirinya memang benar-benar sayang kepada Lesti. Namun Soimah tetap mencecar Bilar terkait keseriusannya dengan Lesti. Sayangnya saat Bilar belum selesai membeberkan jawabannya, ponsel Irfan tiba-tiba mati. Pedangdut kembar Rizky DA dan Ridho DA ikut memberikan dukungannya kepada sesama rekan penyanyi Lesti Kejora yang diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Mereka berdua terlihat kompak memberikan dukungannya melalui media sosial. Seperti diketahui, Lesti Kejora diduga mengalami KDRT oleh suaminya Rizky Bilar. Hal itu membuat rekan-rekan sesama profesinya terenyuh dan memberikan dukungannya. Lewat Instagram, Rizky DA dan Ridho DA menuliskan tentang kesabaran dan keikhlasan. Lewat Instagram, Rizky DA dan Ridho DA menuliskan tentang kesabaran dan keikhlasan. Selain itu, Rizky DA dan Ridho DA juga menyinggung alasan dibalik sebuah cobaan yang hadir di kehidupan seseorang. Menurut pedangdut kembar itu, ada 3 hal cobaan yang hadir dalam kehidupan. Lebih lanjut, Rizky DA dan Ridho memberikan semangat agar Lesti Kejora segera bangkit dari masalah ini. Tak sedikit warganet turut memberikan komentar di unggahan itu dengan beragam reaksi. Seperti diketahui, Lesti Kejora melaporkan sang suami Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September. Lesti Kejora melaporkan masalah tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan KDRT terhadap Rizky Bilar, ibu satu anak itu menjalani visum. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Lesti Kejora maupun Rizky Bilar atas laporan polisi terkait dugaan KDRT tersebut. Sebagai informasi, Lesti menikah dengan Rizky Bilar pada tahun 2021. Setelah menikah, pasangan ini dianugerahi 1 orang anak laki-laki. Anak mereka bernama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Kalau itu mungkin menguatkan doang, nggak jauh lagi, nggak ada hal-hal yang bagaimana semuanya kan gimana keadaan enggak, karena sana juga lagi ini juga. Tapi ada rencana terakhir menjenguk nggak?
Oh ini mungkin teman-teman aja kali ya. Kita dengerin kabar aja. Nah, kabar Terakhir ketemu Bilar di mana tuh? di main bola kemarin kan minggu lalu lah Senin. Gimana? Lihat dia. Biasa aja seperti biasa main bola, kita intensitas untuk ngobrol juga hanya di lapangan, nggak ada yang bahas-bahas yang lain. Tapi kalian mengira nggak sih jika Bilar itu temperamen dengan kalian sering bermain bola bareng ya? Sempat mengira? Sering merhatiin sih, karena memang kalau memang orang tahu menilai seseorang itu pasti biasanya diperhatiin dari logat bicara, dan kita juga jarang banget untuk ngobrol gitu. Kalau untuk ketemu ya ketemu aja gitu, main ya main aja gitu. Kalau untuk ngobrol banget sih enggak. Rizky sendiri gimana sih? Ya dulu kan pernah nggak ini sama Bilar kan, setelah mereka menikah. Terus pernah gimana lihat dia gitu keakrabannya sama kembali sama Rizky gitu. Enggak, Rizky ketika ketemu awal sama Bilar nih gimana gitu loh. Dulu kan sempat canggung nggak sih dia pertama kali ya? Sempat kesel atau apa dulunya waktu dia setelah menikah sama Lesti gitu. Enggak, justru ini ketemu sama Bilar kan waktu pertama kali itu kan Bilar kan nggak ada masalah gitu, dan kita juga baik-baik aja. Itu kenapa harus kita kesel dengan orang yang tidak bermasalah gitu. Jadi ya berteman baik aja sebenarnya. Justru ini hal yang baik ketika kita memang mau menyambung silaturahmi gitu. Apalagi Pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven mendatangi Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kedatangan Baim Wong dan Paula bertujuan untuk meminta maaf atas video prank soal laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Selain itu, Baim juga menyampaikan permintaan maaf dengan memposting video yang diunggah dalam akun Instagramnya. Baim Wong mengaku sama sekali tidak berpikir kontennya soal KDRT akan merugikan banyak pihak, termasuk pihak kepolisian dan korban kekerasan. Hal tersebut dilakukan Baim Wong lantaran ia merasa punya hubungan baik dengan anggota Polsek, hingga Baim merasa bisa melakukan video prank KDRT. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, Baim juga melontarkan kata maaf kepada korban KDRT. Sementara itu, Baim mengakui kebodohannya karena membuat video prank KDRT. Mendapat kritikan pedas dari warganet, Baim mengucapkan terima kasih. Selain Baim, Paula Verhoeven juga meminta maaf kepada masyarakat. Paula mengaku ia kurang sensitif dan berempati kepada korban KDRT. Diketahui sebelum melakukan video prank KDRT tersebut, Paula sudah mengingatkan Baim. Namun Baim telah mengabaikan saran dari istrinya. Akibat dari aksi Baim dan Paula yang membuat video prank KDRT dapat diancam dengan pasal 220 KUHP tentang laporan palsu. Ya, prank dari saudara BW dan saudari P di Polres Jakarta Selatan hari ini sudah dilaporkan. Nanti perkembangan lebih jelasnya biar Ibu kasih Humas Polres Jakarta Selatan yang akan dijelaskan. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu. Silakan. Gua agak maju lagi, Bu. Terima kasih rekan-rekan semua, mohon izin. Sudah kita terima laporan polisi dari saudara kita, sahabat polisi Indonesia, ya. Jadi kejadian yang kemarin yang dilaporkan berupa hanya prank, namun demikian dilaporkan oleh sahabat polisi, ya, ke Polres Jakarta Selatan. Kejadiannya adalah di Polsek Kebayoran Baru. Kebayoran Lama, mohon maaf. Kasus prank KDRT yang dilakukan Baim Wong dan Paula Verhoeven mendapat kritik tajam dari netizen. Sejumlah artis juga menyayangkan aksi Baim Wong dan Paula yang membuat prank KDRT demi konten, salah satunya Augie Fantinus. Aktor sekaligus presenter itu mengaku kaget dengan aksi Baim Wong yang selama ini sudah punya nama besar sebagai seorang konten kreator. Sebagai seseorang yang pernah tersandung kasus hukum, Augie pun memberikan wejangan untuk Baim Wong. Perlu diketahui pada 11 Oktober 2020,
2018, Augie ditahan oleh pihak kepolisian karena mengunggah sebuah video seorang oknum polisi disebut menjual tiket pertandingan bola basket Asian Para Games 2018 ke calon penonton di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK. Atas unggahan tersebut, Augie bahkan sempat mendekam di dalam penjara selama 5 bulan. Hal itu disampaikan Augie saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 3 Oktober. Menurutnya, kejadian ini bisa menjadi pelajaran terutama bagi konten kreator agar lebih berhati-hati dalam membuat karya. Augie juga senang banyak sesama rekan artis yang ikut memberi kritik pada Baim Wong. Suami Adriana Bustami itu juga mengingatkan pentingnya pemahaman Undang-Undang ITE bagi pembuat konten, apalagi kalau konten yang dibuat beresiko menyinggung pihak tertentu hingga bisa memicu masalah hukum. Terakhir, ia berharap kasus yang dialami Baim Wong ini bisa diselesaikan dengan baik. Balik lagi, bagaimana Baim dan kuasa hukum bisa coba untuk berbicara baik-baik, semoga tidak terlalu panjang, tapi balik lagi ini sebuah resiko, karena kalau ada yang tersinggung, mereka melaporkan, balik lagi gue boleh flashback, gue dilaporkan oleh seorang polisi, bukan institusinya, tapi polisi yang merasa dicemarkan nama baiknya, dan itu hak setiap manusia, bukan karena ini polisi atau karena ini siapa gitu. Jadi balik lagi ya, semoga bisa diselesaikan secara keluargaan, itu yang paling penting. Seperti saya waktu itu juga mencoba untuk keluargaan, tapi belum berhasil. Setuju juga Bang, Kenapa? kalau setiap konten kreator itu harus tahu hukum-hukum ITE. Perlu hukum-hukum ITE, perlu, walaupun bukan detail ya, cuman hukum ITE ini kan masih selalu yang dibilang adalah pasal karet ya. Ini balik lagi nggak beres-beres sih sebenarnya sampai ini direvisi dan lain-lain. Cuman perlu sangat tahu. Makanya gue selalu bilang, karena gue juga bikin konten, kita harus tahu. Buat gue sih yang lebih penting adalah bukan undang-undangnya, tapi kita ngerti etika. Karena buat gue manusia dilahirkan, kita belajar mengenai etika dari keluarga kita. Itu yang harus terus dijaga. Jadi kalau kita tahu etika, menurut gue kita nggak usah mikirin lagi masalah si undang-undang ITE-nya lagi sih. Itu kalau kira-kira gitu lah. Saya nggak. Judika ikut berduka atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Sebagai pecinta sepak bola, Judika merasa sedih terutama bagi keluarga korban tragedi Stadion Kanjuruhan yang ditinggalkan. Menurut Judika, kondisi keluarga korban saat ini harus menjadi prioritas yang perlu diperhatikan. Hal itu dikatakan Judika saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 3 Oktober. Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan bagi Judika menjadi pelajaran untuk introspeksi diri. Penyanyi asal Sumatera Utara itu juga meminta pemerintah untuk mengusut masalah ini mengingat kejadian serupa sudah sering terjadi. Penyanyi yang tergabung dalam Selebriti FC itu juga berharap kejadian serupa tidak akan pernah terulang kembali. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan merupakan tragedi sepak bola kedua paling mematikan di dunia. Berdasarkan rilis resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, korban tewas akibat kejadian ini mencapai 125 orang. Dengan jumlah korban jiwa sebanyak ini, tragedi Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober dipastikan jadi insiden sepak bola paling buruk di Indonesia. Padahal kita sesama pecinta sepak bola lagi nikmatin sebenarnya perkembangan bola kita yang lagi bagus gitu, pelan-pelan naik. Kemarin timnas juga menang, jadi kita lagi euforia, terus ada seperti ini nih. Yang pertama mungkin kita itu berduka cita yang pertama untuk keluarga. Semua kita fokus ke sana dulu. Prioritasnya adalah menangani semua keluarga korban sampai benar-benar beres semuanya. Yang meninggal semuanya diperhatikan sampai di rumahnya, sampai dikuburkan. Pokoknya yang sakit sampai semua harus diperhatikan dulu, baru mungkin pulih down. Karena sekarang kayaknya banyak banget mau diputusin semua, ada FIFA, ada ini. Menurut aku sekarang pulih down. Yang paling penting keluarga korban di ini dulu. Kita semuanya pasti mengkoreksi diri, kita semua kalau menghakimi siapa yang salah pasti semuanya juga pasti jadi berantakan gitu. Kemudian kita semuanya berdoa dulu, kita pemerintah apalagi yang berwenang untuk ini, benar-benar kita minta untuk menangani masalah ini dengan sepenuh hati, karena ini udah berulang kali terjadi lagi dan terjadi lagi. Nanti ke depannya ya
aku ini sebagai pecinta sepak bola sebenarnya gimana ya, kita pengen bola itu selalu ada gitu, tapi kalau selalu nyawa taruhannya ya nggak mungkin lah gitu. Tindakan tegas harus dari mulai pemerintah, dari PSSI, dari Menpora, dari kepolisian, ini harus, ini nomor 2 di dunia, nggak tahu ini bisa jadi nomor 1 apa, kita belum tahu perkembangannya semua, tapi ini sedih banget pokoknya. Aku masih nggak nyangka gitu, itu setelah pertandingan semuanya main-main aja, satu orang turun langsung seperti itu gitu. Aku bahkan tadinya taunya, aku nggak tahu kalau itu cuman supporter Arema doang gitu. Aku pikir awalnya ribut dengan sesama supporter, tapi ternyata supporternya cuma dari Arema, dan itulah kejadian itu membuat seperti ini. Ya, kita berduka, kita berdoa untuk keluarga semuanya bisa bisa dikasih kekuatan ya. Kita nggak gampang terima ini, masih ada yang nyari anaknya juga. Belum ketemu, mudah-mudahan semua tertangani dengan. Kita beralih ke informasi lainnya. Tribuners, selebgram yang berada di bawah manajemen Rans Entertainment milik pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yakni Dimas Ahmad, mengalami duka mendalam setelah kehilangan sosok ayahnya Agus. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun turut berduka atas kepulangan ayah Dimas Ahmad pada Senin 26 September. Lantas bagaimana nasib jualan bakso tersebut sepeninggal ayah Dimas Ahmad? Dikutip melalui Instagram pribadi Dimas Ahmad pada Senin 3 Oktober, terlihat bila usaha bakso tersebut masih berjalan. Warung bakso Dimas Ahmad masih berjualan seperti biasanya setelah sempat tutup saat berduka kemarin. Kondisi warung baksonya pun laris dibeli oleh para konsumen seperti yang terlihat dari repost story Dimas Ahmad. Hal itu terbukti dari beberapa postingan warganet dalam Instagram seperti akun Indriani pada Minggu malam. Terlihat penampakan gerobak jualan bakso Dimas Ahmad dalam unggahannya. Berikutnya unggahan akun Instagram Alma DR sedang makan bakso Dimas Ahmad. Mereka berpendapat soal rasa bakso Dimas Ahmad yang enak, termasuk sambalnya pun mendapatkan pujian dari konsumen. Sebelumnya, Agus dan kakak Dimas membuka sebuah kios untuk berjualan bakso. Namun lantaran sepi pembeli, Agus dan kakak Dimas kembali memutuskan berjualan keliling. Saat berjualan keliling itulah, Dimas yang menemani ayahnya kemudian viral setelah salah satu pembeli menyoroti wajahnya memiliki kemiripan dengan Raffi Ahmad. Aksi mesra aktor Verrell Bramasta dan aktris Feby Rastanti terekam kala syuting bareng di Turki beberapa waktu lalu. Verrell Bramasta dan Feby Rastanti kembali dipersatukan dalam satu proyek. Kini proyek film tersebut akan segera tayang sehingga mantan kekasih aktris Natasha Wilona tersebut tengah mempromosikannya melalui media sosial Instagram. Memang setelah beberapa waktu terpisah, kini keduanya kembali terlibat dalam satu pekerjaan yang sama. Dilansir dari Instagram Stories Verrell Bramasta pada Senin 3 Oktober, ia membagikan video TikTok yang menunjukkan kemesraannya dengan Feby Rastanti. Terekam momen mereka saat meneropong lautan hingga duduk bersama sambil berfoto selfie. Dalam video terlihat Verrell mencoba jahil ke Feby Rastanti yang sedang fokus meneropong. Kemudian Verrell membantu Feby Rastanti untuk menemukan objek yang tengah ia cari dari teropong tersebut. Verrell membubuhkan satu kata dalam video TikTok tersebut, yakni Bismillah. Hal tersebut
sebagai pertanda bila filmnya dengan Feby Rastanti akan segera rilis. Belakangan memang heboh soal momen syuting Verrell Bramasta di Turki. Foto pernikahan aktor Verrell Bramasta pun dibagikan melalui Instagram pada Selasa 20 September lalu. Ulah putra Vena Melinda ini menuai reaksi Syifa Haju sampai Lyodra. Dalam foto yang diunggah, bukan artis Natasha Wilona yang bersanding di pelaminan dengan Verrell Bramasta, melainkan seorang make-up artis atau MUA bernama Vivi Lee. Sontak saja penampakan foto pernikahan Verrell Bramasta tersebut mencuri perhatian publik, termasuk para sahabat mantan Natasha Wilona itu. Verrell pun tampak menambahkan caption dengan tanggal pernikahannya. Kelakuan Verrell lantas menuai beragam komentar lucu dari warganet. Tak pelak mereka ikut tertawa melihat foto pernikahan bohongan Verrell Bramasta. Selebritas Kim Kardashian dijatuhi denda 1,26 juta dolar Amerika Serikat atau setara 19,2 miliar oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Ia menyetujui untuk membayar denda tersebut. Diketahui Kim dinilai mempromosikan token kripto IMEX secara ilegal di akun Instagram pribadinya pada Juni 2021. Ilegal yang dimaksud adalah Kim tidak secara gamblang menyatakan bahwa unggahan IMEX di Instagramnya itu adalah sebuah iklan. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat menganggap hal tersebut melanggar Undang-Undang Sekuritas Federal. Di dalam unggahannya, Kim Kardashian terpantau turut membubuhkan tanda pagar alias #ad yang mengindikasikan bahwa Instagram Stories terkait IMEX itu adalah sebuah iklan. Kim dilaporkan dibayar 250 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 3,8 miliar untuk iklan IMEX ini. Setelah diiklankan oleh Kim dan sejumlah selebritis papan atas Amerika Serikat lainnya, harga token kripto IMEX melonjak hingga 632%. Sebagai informasi, pengaruh influencer tidak dilarang untuk mengiklankan aset digital termasuk token IMEX ini. Namun yang menjadi masalah adalah soal pengungkapan informasi bahwa unggahan influencer tersebut adalah sebuah iklan. Menurut Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, #ad yang dibubuhkan Kim dinilai tidak cukup kuat untuk dianggap sebagai sebuah pengungkapan yang jelas. Pedoman federal tentang pemasaran oleh influencer merekomendasikan influencer menaruh keterangan iklan yang lebih agresif dan mudah dibaca untuk setiap iklan di Instagram Stories. Misalnya, influencer perlu meletakkan keterangan bahwa unggahan tersebut adalah iklan di bagian atas gambar. Influencer juga perlu memastikan bahwa followersnya memiliki cukup waktu untuk membaca keterangan tersebut. Dalam sebuah pernyataan pers, Direktur Penegakan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, Gorbir S. Griwal, mengatakan pengungkapan yang diperlukan seharusnya sudah jelas di dalam Undang-Undang Sekuritas Federal. Itulah yang membuat Kim akhirnya didenda hingga 19,2 miliar atau 5 kali lipat dari honor yang ia terima untuk mempromosikan IMEX. Perlu diketahui, IMEX adalah token kripto yang dibangun tahun lalu di jaringan Ethereum oleh pengembang anonim sebagaimana dihimpun dari Fortune.
Sama-sama telah menjadi seorang ibu, Nikita Willy dan sang adik Winona Willy kompak menggelar acara syukuran akikah untuk anak pertama mereka. Nikita Willy telah memiliki seorang putra bernama Isa Sander Joko Sutono. Isa lahir di Los Angeles, Amerika Serikat pada 7 April 2022. Sedangkan adik Nikita, Winona, melahirkan anak pertamanya berjenis kelamin perempuan bernama Lalita Sanu Mikaela Bagaskara. Mika lahir pada 25 Agustus 2022 di Jakarta. Hanya berbeda usia 4 bulan, kini anak Nikita dan Winona diakikah berbarengan. Acara syukuran akikah tersebut dilaksanakan di kediaman Nikita Willy pada Minggu 2 Oktober. Acara tersebut dihadiri keluarga besarnya termasuk keluarga besar suami, juga keluarga dari adik ipar Nikita Willy, Galih Bagaskara. Pada acara tersebut terlihat Nikita Willy dan Indra Priawan kompak mengenakan baju serba kuning semi gold atau emas. Isa Sander juga mengenakan baju yang kompak seperti ayah dan ibunya. Tak hanya itu, tampak dekorasi acara akikah anak Nikita Willy yang bertabur bunga putih. Meski dekorasinya ramai penuh dengan bunga, nuansanya justru terlihat elegan. Ditambah pula aksen-aksen emas pada dekorasi acara tersebut, akikah anak Nikita Willy tak jauh berbeda dengan momen pernikahan orang pada umumnya. Selain kemewahan dekorasinya yang jadi sorotan, sosok suami Nikita Willy turut menuai perhatian netizen. Banyak netizen yang justru salah fokus dengan sosok kalem dan penyayang Indra Priawan kepada istri dan anaknya. Komentar pujian pun dilontarkan oleh netizen untuk keluarga Nikita Willy. Artis cantik Ariel Tatum sekali lagi membuat netizen tanah air bangga terhadapnya karena berhasil melenggang di panggung Paris Fashion Week. Ariel Tatum bahkan dikabarkan jadi perempuan pertama dari Indonesia yang berhasil tampil di ajang Paris Fashion Week. Tak hanya itu saja, penampilan Ariel Tatum saat berlenggang di panggung Paris Fashion Week bahkan sukses membius mata netizen. Lalu seperti apa penampilan Ariel Tatum di acara Paris Fashion Week? Ariel Tatum dan konten kreator TikTok Tamara Dai diketahui menjadi dua perwakilan perempuan asal Indonesia yang tampil di acara Paris Fashion Week. Diketahui kedua wanita cantik itu tampil di pagelaran L'Oreal Paris yang diketahui merupakan bagian resmi dari Paris Fashion Week. Acara tersebut digelar pada 2 Oktober 2022 pukul 8 malam waktu Perancis atau 3 Oktober pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain peragaan busana, acara tersebut juga menjadi perayaan untuk merayakan kecantikan, kekuatan, serta potensi para perempuan. Berdasarkan unggahan di akun Instagram resmi L'Oreal Paris pada Senin 3 Oktober, Ariel Tatum terlihat begitu anggun dalam balutan gaun merah. Rambutnya yang panjang dan hitam pekat dibiarkan terurai yang membuat Ariel Tatum semakin terlihat menawan. Saat berlenggang di panggung Paris Fashion Week, Ariel Tatum terlihat begitu menawan. Gaun merah serta rambutnya bahkan terlihat sempat terhempas angin yang membuatnya justru semakin cantik. Netizen yang melihat penampilan Ariel Tatum di Paris Fashion Week itu pun sukses dibuat kagum dan terpesona dengannya. Bahkan ada seorang netizen yang menyebut Ariel bak seorang dewi karena penampilannya tersebut.
Kita menuju ke informasi terakhir Tribuners. Penyanyi dangdut Zaskia Gotik yang merupakan istri dari Sirajuddin Mahmud ini menggelar tasyukuran akikah untuk anak keduanya pada Minggu 2 Oktober di kediamannya. Namun dalam laman Instagram pribadi Zaskia Gotik sendiri belum terdapat unggahan foto wajah baby Alia, anak keduanya dengan Sirajuddin. Anak perempuan Zaskia Gotik yang baru diakikah tersebut bernama Alia Satarakatsa. Momen akikah Alia ini terekam dalam akun Instagram pribadi Zaskia Gotik. Selain dihadiri oleh keluarga, tampak di Instagram story-nya Zaskia Gotik yang merepost potret momen tasyukuran akikah anak keduanya tersebut dihadiri oleh teman-teman artisnya. Dalam postingan IG Stories-nya, Zaskia Gotik menunjukkan keindahan dan kehikmatan acara akikahan anak keduanya, baby Alia. Tampak Siti Badriah bersama suaminya Christiana Baharudin dan anaknya baby Sarena menghadiri akikah dari anak kedua Zaskia Gotik. Dalam Instagram Stories-nya, Siti Badriah mengunggah foto bersama Zaskia sambil sama-sama menggendong anak keduanya. Selain itu hadir juga Fitri Karlina. Ia memberikan ucapan kepada Zaskia yang tengah berbahagia dengan mengunggah fotonya bersama Zaskia Gotik yang sedang menggendong baby Alia. Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud pun tampak rukun dalam momen akikahan Alia itu. Tampak momen keduanya memberikan sambutan kepada tamu undangan. Seperti diketahui, anak kandung kedua pedangdut Zaskia Gotik dengan pengusaha asal Balikpapan yakni Sirajuddin Mahmud telah lahir pada Senin 26 September 2022 lalu. Anak kedua Zaskia Gotik berjenis kelamin perempuan yang lahir sekira pukul 7:20 waktu Indonesia Barat dengan berat 3,6 gram. Setelah sebelumnya, anak pertama Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud juga berjenis kelamin perempuan bernama Arsila Bungalia Sirkiani. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Rizky Bilar justru keluar dari rumahnya saat aparat datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pada sang istri Lesti Kejora. Alhasil bukan Rizky Bilar yang mendampingi polisi selama proses olah TKP berlangsung pada Senin 3 Oktober 2022. Namun sang kakak Rizky Bilar lah yang menggantikan posisi adiknya. Hal ini dibenarkan oleh kesaksian Yeni, ketua RT setempat yang ikut menemani olah TKP. Yeni menjelaskan alasan kedatangannya. Tak sendiri, Yeni justru bersama kakak kandung Rizky Bilar. Dirinya mengungkap Bilar sebenarnya sempat berada di TKP. Akan tetapi saat polisi datang, suami Lesti Kejora itu justru menghindar. Menurut pantauan Tribun News sebelumnya, 5 orang polisi meninggalkan kediaman Lesti Kejora dan Rizky Bilar pada Senin 3 Oktober, sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Polisi membenarkan telah melakukan olah TKP 2 kali di kediaman Lesti dan Bilar. Hal itu dibenarkan AKP Nurma Dewi saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Untuk saat ini, polisi tengah mencari bukti lain berupa hasil visum dari Lesti Kejora dan CCTV di tempat kejadian. Jadi kita cuma mengawas doang, jadi polisi yang ngurus-ngurus TKP-nya. Jadi kita cuma ngeliatin aja Pak, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan di situ tidak ada Bilar ya Bu ya? Tidak ada, pas itu kan pas kita datang, polisi datang dia langsung keluar. Bu, ngurus-ngurus yang dimaksud kayak gimana Bu? Misalnya ngecek doang atau ngegarisin atau apa Bu yang Ngecek, dilakukan jadi polisi? kan difoto sama bagian TKP-nya. Jadi saya cuma menyaksikan aja Pak, jadi saya nggak bisa ngasih info yang lebih mendalam. Kenapa Bilar keluar Bu saat itu Ibu menanyakan? Iya Bu, barangkali polisi menjelaskan. Iya, soalnya kan tadi ada polisi cuma mau TKP, dia nggak ngomong ketemu Pak Bilar. Jadi Pak Bilarnya mungkin dia nggak berusaha ketemunya sama buat TKP doang gitu. Ibu tadi melihat apakah Bilar keluarnya dengan ada orang yang mendampingi atau mungkin sendiri membawa mobil? Saya sih cuma melihatnya Bilar doang yang masuk ya, nggak lihat samping-sampingnya nggak. Bu, ada pihak dari keluarga Lesti tadi nggak Bu? Kakaknya doang, kakaknya Bilar. Lesti nggak ada? Lesti nggak ada. Dari keluarganya atau kakaknya atau Dari keluarganya nggak ada. manajernya? Nggak ada. Sama sekali. Jadi situasi rumah siapa aja Bu yang ada di situ saat itu Bu? Ya penjaganya aja sama kakaknya Bilar, udah. Tadi berapa lokasi sih Bu yang
Kamarnya Lesti, kamarnya El, kamar mandi ya, udah cuma itu doang yang di TKP. Tapi pas di TKP si Bilar nih ikut rangkaian TKP-nya nggak? Enggak, kan keluar. Sudah keberapa kali sih? Yang ibu mendampingi di Ya kalau dalam? saya ya baru pertama. Kebetulan kan saya tadi lagi dentik ya keliling ya sama kader-kader Jumatik. Kebetulan polisi pas nyari RT, kebetulan saya ada di situ. Jadi minta nemenin. Ibu kalau sekarang berarti pas tadi ibu keluar polisinya ada 4 orang, apakah sekarang udah keluar semua atau masih ada yang tersisa di rumah? Oh tadi udah keluar semua. Udah pulang semua ya? Oke baik. Bu mau nanya, tadi dari pihak kepolisian atau penyidik, adakah membawa alat bukti dari kediaman Bilar sendiri? Oh nggak ada. Nggak ada. Berarti pure foto-foto Cuma aja foto ya? doang. Foto-foto doang berarti bu kegiatannya bu? Iya. Bu, tadi pas lagi foto dijelasin nggak ini tempat apa, kejadian apa gitu? Tempat tidur aja. Tempat tidur, kamar mandi, sama kamarnya El udah. Ada peragaan Reka adegan Nggak ada. gitu? Reka Nggak ada. adegan nggak ada. Kejadiannya nggak diceritain ya, Bu? Enggak diceritain. Ibu kalau suasana rumah dari Bilar sendiri di dalam apakah banyak orang atau mungkin hanya 1-2 orang saja, karyawan saja atau gimana? Sepi. Berarti nggak ada aktivitas ya bu ya? Berarti tidak ada aktivitas? Nggak ada. Nggak sama sekali. Ibu tadi total yang masuk ke dalam rumah Bilar berapa penyidik? Kita 9-an ada. 9 orang ya. Ibu kan beredar kabar juga kalau misalnya Lesti sudah membawa barang-barangnya keluar dari kamar. Oh, saya Mungkin nggak tadi tahu. ketika di kamar ibu ada buka-buka. Gitu. Saya kalau barang-barang itu saya nggak tahu. Bu RT, maaf, selama ini ada laporan nggak sih suka ada keributan? Kepolisian sudah menaikkan status kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Lesti Kejora dengan terlapor Rizky Bilar ke tahap penyidikan. Aparat kepolisian pun sudah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di rumah Lesti Kejora dan Rizky Bilar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin 3 Oktober. Pantauan tribunnews.com di lokasi 5 polisi yang melakukan olah TKP meninggalkan kediaman Lesti Kejora sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh AKP Nurma Dewi. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Untuk saat ini, polisi sedang mencari bukti lain berupa CCTV di tempat kejadian. Kepolisian pun merencanakan bakal memeriksa Rizky Bilar pada Kamis 6 Oktober mendatang. Nantinya dalam pemeriksaan terhadap Rizky Bilar akan disesuaikan dengan hasil olah TKP yang dilakukan polisi. Sebelumnya AKP Nurma Dewi mengatakan bila dalam kasus tersebut pihaknya sudah menemukan unsur tindak pidana. Kata Nurma, sebelumnya pihaknya sudah memeriksa 2 saksi perihal kasus dugaan KDRT tersebut. Seorang karyawan manajemen Rizky Bilar dan Lesti Kejora berinisial N dan pengasuh anak keduanya berinisial F disebut telah dimintai keterangan.
Pedangdut Lesti Kejora dikabarkan telah pulang dari rumah sakit. Kabar Lesti Kejora pulang dibenarkan oleh seorang dokter rumah sakit Bunda Menteng, Dr. Puspa Hawidiowati. Dr. Puspa menyebut Lesti Kejora sudah diperbolehkan pulang kemarin pada Minggu 2 Oktober 2022. Menurut Dr. Puspa, Lesti Kejora yang minta untuk pulang dan beristirahat di rumah. Meski sudah diizinkan pulang, namun kondisi Lesti belum sepenuhnya pulih. Dr. Puspa menyebut pihaknya terus memantau kondisi Lesti setiap hari. Pasalnya saat pulang ke rumah tekanan darah Lesti terbilang masih rendah. Diduga kondisi ini terjadi karena kurangnya asupan makan. Diwartakan sebelumnya, Dr. Puspa menyebut istri Rizky Bilar itu menjalani perawatan oleh beberapa sekaligus dokter. Diduga akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Bilar, Lesti mengalami cedera di kepalanya. Lesti telah menjalani pemeriksaan oleh dokter THT, ortopedi, hingga spesialis saraf untuk cedera kepala. Di sisi lain, seorang sumber yang tak mau disebutkan namanya turut membongkar kondisi Lesti. Disebutkan badan Lesti masih lemah dan belum mau makan. Bahkan sempat beredar kabar luka yang dialami Lesti itu cukup parah. Lesti disebut mengalami cedera hingga tulang kerongkongannya bergeser. Pedangdut Lesti Kejora diduga mematikan alat komunikasinya setelah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dugaan ini disampaikan oleh rekan satu profesinya, Saiful Jamil, yang mencoba menghubungi Lesti. Menurut pengakuan Saiful Jamil, ia berusaha mengirimkan chat ke WhatsApp Lesti untuk menanyakan kondisi sang pedangdut. Sayangnya pesan atau chat yang sudah dikirim sejak 3 hari yang lalu hanya centang satu di WhatsApp alias tidak terkirim. Mantan suami Dewi Persik ini pun menduga bahwa Lesti mematikan alat komunikasinya setelah kejadian naas yang menimpanya. Hal itu dikatakan Saiful saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober. Dalam kesempatan yang sama, Saiful Jamil juga mengungkapkan bahwa Lesti sudah pulang dari rumah sakit setelah mendapat perawatan berhari-hari karena menjadi korban kekerasan suaminya. Kondisi sang biduan disebut sudah membaik sehingga bisa pulang ke rumah. Sebagaimana yang telah diketahui, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Menurut laporan Lesti kepada pihak kepolisian, Rizky Bilar mendorong, membanting hingga mencekik Lesti setelah ketahuan berselingkuh. Saat itu Lesti meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya, namun Rizky Bilar malah emosi dan melakukan kekerasan. Karena tindakan tersebut, Lesti juga mengaku mendapatkan beberapa luka seperti di tangan dan leher.
Sebelum menikah, rupanya Rizky Bilar pernah mengaku jika Lesti Kejora bukan tipe wanita idamannya. Dikutip dari YouTube Irfan Hakim Story pada Senin 3 Oktober, ia membagikan file video lawas bertuliskan bulan Oktober 2020. Dalam video tersebut, Irfan Hakim dan Soimah melakukan panggilan video bersama Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Saat itu, Soimah terlihat meragukan keseriusan Rizky Bilar terhadap Lesti. Soimah menilai bahwa Lesti Kejora bukan tipe wanita idaman Rizky Bilar. Hal ini pun diakui oleh Rizky yang ternyata sudah terus terang kepada Lesti Kejora sebelumnya. Bahkan Bilar juga mengaku bahwa banyak penggemar yang meragukan hubungan mereka. Di sisi lain, Lesti juga dibanding-bandingkan dengan mantan Bilar sebelum-sebelumnya. Bilar berdalih bahwa dirinya tak memandang fisik sebagai kriteria pendamping hidupnya. Meski Lesti bukan tipe wanita idamannya, Bilar merasa nyaman saat berada di dekat Lesti. Namun pernyataan Bilar tersebut tidak berhasil meyakinkan hati Soimah. Soimah justru berdalih jika yang dirasakan Bilar saat ini adalah hal biasa. Irfan pun memberi peringatan kepada Bilar untuk tak berbuat macam-macam kepada Lesti. Irfan tak ingin Bilar membuat Lesti kecewa berkali-kali. Bilar mengaku sudah terbuka dengan sikap buruknya kepada Lesti. Jawaban Bilar pun masih belum dapat meyakinkan Soimah. Irfan pun ingin agar saat itu Bilar dan Lesti saling mengenal lebih dalam sebelum memutuskan untuk menikah. Irfan pun ingin Lesti benar-benar sadar dan tak terbuai dengan rasa cinta kepada Bilar. Bilar pun kembali meyakinkan Soimah dan Irfan bahwa dirinya memang benar-benar sayang kepada Lesti. Namun Soimah tetap mencecar Bilar terkait keseriusannya dengan Lesti. Sayangnya saat Bilar belum selesai membeberkan jawabannya, ponsel Irfan tiba-tiba mati. Pedangdut kembar Rizky DA dan Ridho DA ikut memberikan dukungannya kepada sesama rekan penyanyi Lesti Kejora yang diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Mereka berdua terlihat kompak memberikan dukungannya melalui media sosial. Seperti diketahui, Lesti Kejora diduga mengalami KDRT oleh suaminya Rizky Bilar. Hal itu membuat rekan-rekan sesama profesinya terenyuh dan memberikan dukungannya. Lewat Instagram, Rizky DA dan Ridho DA menuliskan tentang kesabaran dan keikhlasan. Lewat Instagram, Rizky DA dan Ridho DA menuliskan tentang kesabaran dan keikhlasan. Selain itu, Rizky DA dan Ridho DA juga menyinggung alasan dibalik sebuah cobaan yang hadir di kehidupan seseorang. Menurut pedangdut kembar itu, ada 3 hal cobaan yang hadir dalam kehidupan. Lebih lanjut, Rizky DA dan Ridho memberikan semangat agar Lesti Kejora segera bangkit dari masalah ini. Tak sedikit warganet turut memberikan komentar di unggahan itu dengan beragam reaksi. Seperti diketahui, Lesti Kejora melaporkan sang suami Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September. Lesti Kejora melaporkan masalah tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan KDRT terhadap Rizky Bilar, ibu satu anak itu menjalani visum. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Lesti Kejora maupun Rizky Bilar atas laporan polisi terkait dugaan KDRT tersebut. Sebagai informasi, Lesti menikah dengan Rizky Bilar pada tahun 2021. Setelah menikah, pasangan ini dianugerahi 1 orang anak laki-laki. Anak mereka bernama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Kalau itu mungkin menguatkan doang, nggak jauh lagi, nggak ada hal-hal yang bagaimana semuanya kan gimana keadaan enggak, karena sana juga lagi ini juga kan.
Tapi Ada rencana terakhir menjenguk nggak? Kalau jenguk mungkin teman-teman aja kali. Kita dengerin kabar aja. Lihat kabar. terakhir ketemu Bilar di mana tuh? Di main bola kemarin kan minggu lalu lah semuanya. Gimana? Lihat dia. Biasa aja seperti biasa main bola, kita intensitas untuk ngobrol juga hanya di lapangan, nggak ada yang bahas-bahas yang lain. Tapi kalian mengira nggak sih jika Bilar itu temperamen dengan kalian sering bermain bola bareng ya? Sempat mengira? Sering merhatiin sih, karena memang kalau memang orang tahu menilai seseorang itu pasti biasanya diperhatiin dari dari logat bicara, dan kita juga jarang banget untuk ngobrol gitu. Kalau untuk ketemu ya ketemu aja gitu, main ya main aja gitu. Kalau untuk ngobrol banget sih enggak. Rizky sendiri gimana sih? Ya dulu kan pernah nggak ini sama Bilar kan, setelah mereka menikah. Terus pernah gimana lihat dia gitu keakrabannya sama kembali sama Rizky gitu. Enggak, Rizky ketika ketemu awal sama Bilar nih gimana gitu loh. Dulu kan Sempat canggung nggak sih dia pertama kali ya? Sempat kesel atau apa dulunya waktu dia setelah menikah sama Lesti gitu. Justru ketemu sama Bilar kan waktu pertama kali itu kan Bilar kan nggak ada masalah gitu, dan kita juga baik-baik aja. Itu kenapa harus kita kesel dengan orang yang tidak bermasalah gitu. Jadi ya berteman baik aja sebenarnya. Justru ini hal yang baik ketika kita memang mau menyambung silaturahmi gitu. Apalagi Pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven mendatangi Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kedatangan Baim Wong dan Paula bertujuan untuk meminta maaf atas video prank soal laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Selain itu, Baim juga menyampaikan permintaan maaf dengan memposting video yang diunggah dalam akun Instagramnya. Baim Wong mengaku sama sekali tidak berpikir kontennya soal KDRT akan merugikan banyak pihak, termasuk pihak kepolisian dan korban kekerasan. Hal tersebut dilakukan Baim Wong lantaran ia merasa punya hubungan baik dengan anggota Polsek, hingga Baim merasa bisa melakukan video prank KDRT. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, Baim juga melontarkan kata maaf kepada korban KDRT. Sementara itu, Baim mengakui kebodohannya karena membuat video prank KDRT. Mendapat kritikan pedas dari warganet, Baim mengucapkan terima kasih. Selain Baim, Paula Verhoeven juga meminta maaf kepada masyarakat. Paula mengaku ia kurang sensitif dan berempati kepada korban KDRT. Diketahui sebelum melakukan video prank KDRT tersebut, Paula sudah mengingatkan Baim. Namun Baim telah mengabaikan saran dari istrinya. Akibat dari aksi Baim dan Paula yang membuat video prank KDRT dapat diancam dengan pasal 220 KUHP tentang laporan palsu. Lihat prank dari saudara BW dan saudari P di Polres Jakarta Selatan hari ini sudah dilaporkan. Nanti perkembangan lebih jelasnya biar Ibu kasih Humas Polres Jakarta Selatan yang akan dijelaskan. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu. Silakan. Bu agak maju lagi, Bu. Terima kasih rekan-rekan semua, mohon izin. Sudah kita terima laporan polisi dari saudara kita, sahabat polisi Indonesia, ya. Jadi kejadian yang kemarin yang dilaporkan berupa hanya prank, namun demikian dilaporkan oleh sahabat polisi, ya, ke Polres Jakarta Selatan. Kejadiannya adalah di Polsek Kebayoran Baru. Kebayoran Lama, mohon maaf. Kasus prank KDRT yang dilakukan Baim Wong dan Paula Verhoeven mendapat kritik tajam dari netizen. Sejumlah artis juga menyayangkan aksi Baim Wong dan Paula yang membuat prank KDRT demi konten, salah satunya Augie Fantinus. Aktor sekaligus presenter itu mengaku kaget dengan aksi Baim Wong yang selama ini sudah punya nama besar sebagai seorang konten kreator. Sebagai seseorang yang pernah tersandung kasus hukum, Augie pun memberikan wejangan untuk Baim Wong. Perlu diketahui pada 11 Oktober 2020,
2018, Augie ditahan oleh pihak kepolisian karena mengunggah sebuah video seorang oknum polisi disebut menjual tiket pertandingan bola basket Asian Para Games 2018 ke calon penonton di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK. Atas unggahan tersebut, Augie bahkan sempat mendekam di dalam penjara selama 5 bulan. Hal itu disampaikan Augie saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 3 Oktober. Menurutnya, kejadian ini bisa menjadi pelajaran terutama bagi konten kreator agar lebih berhati-hati dalam membuat karya. Augie juga senang banyak sesama rekan artis yang ikut memberi kritik pada Baim Wong. Suami Adriana Bustami itu juga mengingatkan pentingnya pemahaman Undang-Undang ITE bagi pembuat konten, apalagi kalau konten yang dibuat beresiko menyinggung pihak tertentu hingga bisa memicu masalah hukum. Terakhir, ia berharap kasus yang dialami Baim Wong ini bisa diselesaikan dengan baik. Balik lagi, bagaimana Baim dan kuasa hukum bisa coba untuk berbicara baik-baik, semoga tidak terlalu panjang, tapi balik lagi ini sebuah resiko, karena kalau ada yang tersinggung, mereka melaporkan, balik lagi gue boleh flashback, gue dilaporkan oleh seorang polisi, bukan institusinya, tapi polisi yang merasa dicemarkan nama baik, dan itu hak setiap manusia, bukan karena ini polisi atau karena ini siapa gitu. Jadi balik lagi, ya semoga bisa diselesaikan secara keluargaan, itu yang paling penting. Seperti saya waktu itu juga mencoba untuk keluargaan, tapi belum berhasil. Dan setuju juga Bang, kalau misalkan setiap konten kreator itu harus tahu hukum-hukum ITE. Perlu, hukum-hukum ITE perlu, walaupun bukan detailnya, cuman hukum ITE ini kan masih selalu yang dibilang adalah pasal karet ya. Ini balik lagi, nggak beres-beres sih sebenarnya, sampai ini direvisi dan lain-lain, cuman perlu sangat tahu. Makanya gue selalu bilang, karena gue juga bikin konten, kita harus tahu. Buat gue sih yang lebih penting adalah bukan undang-undangnya, tapi kita ngerti etika. Karena buat gue manusia dilahirkan, kita belajar mengenai etika dari keluarga kita, itu yang harus terus dijaga. Jadi kalau kita tahu etika, menurut gue kita nggak usah mikirin lagi masalah si undang-undang ITE-nya lagi sih. Itu kalau kira-kira gitu lah. Saya nggak. Judika ikut berduka atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Sebagai pecinta sepak bola, Judika merasa sedih terutama bagi keluarga korban tragedi Stadion Kanjuruhan yang ditinggalkan. Menurut Judika, kondisi keluarga korban saat ini harus menjadi prioritas yang perlu diperhatikan. Hal itu dikatakan Judika saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 3 Oktober. Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan bagi Judika menjadi pelajaran untuk introspeksi diri. Penyanyi asal Sumatera Utara itu juga meminta pemerintah untuk mengusut masalah ini mengingat kejadian serupa sudah sering terjadi. Penyanyi yang tergabung dalam Selebriti FC itu juga berharap kejadian serupa tidak akan pernah terulang kembali. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan merupakan tragedi sepak bola kedua paling mematikan di dunia. Berdasarkan rilis resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, korban tewas akibat kejadian ini mencapai 125 orang. Dengan jumlah korban jiwa sebanyak ini, tragedi Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober dipastikan jadi insiden sepak bola paling buruk di Indonesia. Padahal kita sesama pecinta sepak bola lagi nikmatin sebenarnya perkembangan bola kita yang lagi bagus gitu, pelan-pelan naik. Kemarin timnas juga menang, jadi kita lagi euforia, terus ada seperti ini nih. Yang pertama mungkin kita itu berduka cita yang pertama untuk keluarga. Semua kita fokus ke sana dulu. Prioritasnya adalah menangani semua keluarga korban sampai benar-benar beres semuanya. Yang meninggal semuanya diperhatikan sampai di rumahnya, sampai dikuburkan. Pokoknya yang sakit sampai semua harus diperhatikan dulu, baru mungkin pulih down. Karena sekarang kayaknya banyak banget mau diputusin semua, ada FIFA, ada ini. Menurut aku sekarang pulih down. Yang paling penting keluarga korban di ini dulu. Kita semuanya pasti mengkoreksi diri, kita semua kalau menghakimi siapa yang salah pasti semuanya juga pasti jadi berantakan gitu. Kemudian kita semuanya berdoa dulu, kita pemerintah apalagi yang berwenang untuk ini, benar-benar kita minta untuk menangani masalah ini dengan sepenuh hati, karena ini udah berulang kali terjadi lagi dan terjadi lagi. Nanti ke depannya ya
aku ini sebagai pecinta sepak bola sebenarnya gimana ya, kita pengen bola itu selalu ada gitu, tapi kalau selalu nyawa taruhannya ya nggak mungkin lah gitu. Tindakan tegas harus dari mulai pemerintah, dari PSSI, dari Menpora, dari kepolisian, ini harus, ini nomor 2 di dunia, nggak tahu ini bisa jadi nomor 1 apa, kita belum tahu perkembangannya semua, tapi ini sedih banget pokoknya. Aku masih nggak nyangka gitu tuh, setelah pertandingan semuanya main-main aja, satu orang tuh langsung seperti itu gitu. Aku bahkan tadinya taunya, aku nggak tahu kalau itu cuman supporter Arema doang. Aku pikir awalnya ribut dengan sesama supporter, tapi ternyata supporternya cuman dari Arema, dan itulah kejadian itu membuat seperti ini. Ya, kita berdoa untuk keluarga semuanya bisa bisa dikasih kekuatan ya, ketabahan, nggak gampang terima ini, masih ada yang nyari anaknya juga. Ini ketemu, mudah-mudahan semua tertangani dengan. Kita beralih ke informasi lainnya. Tribuners, selebgram yang berada di bawah manajemen Rans Entertainment milik pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yakni Dimas Ahmad, mengalami duka mendalam setelah kehilangan sosok ayahnya Agus. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun turut berduka atas kepulangan ayah Dimas Ahmad pada Senin 26 September. Lantas bagaimana nasib jualan bakso tersebut sepeninggal ayah Dimas Ahmad? Dikutip melalui Instagram pribadi Dimas Ahmad pada Senin 3 Oktober, terlihat bila usaha bakso tersebut masih berjalan. Warung bakso Dimas Ahmad masih berjualan seperti biasanya setelah sempat tutup saat berduka kemarin. Kondisi warung baksonya pun laris dibeli oleh para konsumen seperti yang terlihat dari repost story Dimas Ahmad. Hal itu terbukti dari beberapa postingan warganet dalam Instagram seperti akun Indriani pada Minggu malam. Terlihat penampakan gerobak jualan bakso Dimas Ahmad dalam unggahannya. Berikutnya unggahan akun Instagram Alma DR sedang makan bakso Dimas Ahmad. Mereka berpendapat soal rasa bakso Dimas Ahmad yang enak, termasuk sambalnya pun mendapatkan pujian dari konsumen. Sebelumnya, Agus dan kakak Dimas membuka sebuah kios untuk berjualan bakso. Namun lantaran sepi pembeli, Agus dan kakak Dimas kembali memutuskan berjualan keliling. Saat berjualan keliling itulah, Dimas yang menemani ayahnya kemudian viral setelah salah satu pembeli menyoroti wajahnya memiliki kemiripan dengan Raffi Ahmad. Aksi mesra aktor Verrell Bramasta dan aktris Feby Rastanti terekam kala syuting bareng di Turki beberapa waktu lalu. Verrell Bramasta dan Feby Rastanti kembali dipersatukan dalam satu proyek. Kini proyek film tersebut akan segera tayang sehingga mantan kekasih aktris Natasha Wilona tersebut tengah mempromosikannya melalui media sosial Instagram. Memang setelah beberapa waktu terpisah, kini keduanya kembali terlibat dalam satu pekerjaan yang sama. Dilansir dari Instagram Stories Verrell Bramasta pada Senin 3 Oktober, ia membagikan video TikTok yang menunjukkan kemesraannya dengan Feby Rastanti. Terekam momen mereka saat meneropong lautan hingga duduk bersama sambil berfoto selfie. Dalam video terlihat Verrell mencoba jahil ke Feby Rastanti yang sedang fokus meneropong. Kemudian Verrell membantu Feby Rastanti untuk menemukan objek yang tengah ia cari dari teropong tersebut. Verrell membubuhkan satu kata dalam video TikTok tersebut, yakni Bismillah. Hal tersebut
sebagai pertanda bila filmnya dengan Feby Rastanti akan segera rilis. Belakangan memang heboh soal momen syuting Verrell Bramasta di Turki. Foto pernikahan aktor Verrell Bramasta pun dibagikan melalui Instagram pada Selasa 20 September lalu. Ulah putra Vena Melinda ini menuai reaksi Syifa Haju sampai Lyodra. Dalam foto yang diunggah, bukan artis Natasha Wilona yang bersanding di pelaminan dengan Verrell Bramasta, melainkan seorang make-up artis atau MUA bernama Vivi Lee. Sontak saja penampakan foto pernikahan Verrell Bramasta tersebut mencuri perhatian publik, termasuk para sahabat mantan Natasha Wilona itu. Verrell pun tampak menambahkan caption dengan tanggal pernikahannya. Kelakuan Verrell lantas menuai beragam komentar lucu dari warganet. Tak pelak mereka ikut tertawa melihat foto pernikahan bohongan Verrell Bramasta. Selebritas Kim Kardashian dijatuhi denda 1,26 juta dolar Amerika Serikat atau setara 19,2 miliar oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Ia menyetujui untuk membayar denda tersebut. Diketahui Kim dinilai mempromosikan token kripto IMEX secara ilegal di akun Instagram pribadinya pada Juni 2021. Ilegal yang dimaksud adalah Kim tidak secara gamblang menyatakan bahwa unggahan IMEX di Instagramnya itu adalah sebuah iklan. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat menganggap hal tersebut melanggar Undang-Undang Sekuritas Federal. Di dalam unggahannya, Kim Kardashian terpantau turut membubuhkan tanda pagar alias #ad yang mengindikasikan bahwa Instagram Stories terkait IMEX itu adalah sebuah iklan. Kim dilaporkan dibayar 250 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 3,8 miliar untuk iklan IMEX ini. Setelah diiklankan oleh Kim dan sejumlah selebritis papan atas Amerika Serikat lainnya, harga token kripto IMEX melonjak hingga 632%. Sebagai informasi, pengaruh influencer tidak dilarang untuk mengiklankan aset digital termasuk token IMEX ini. Namun yang menjadi masalah adalah soal pengungkapan informasi bahwa unggahan influencer tersebut adalah sebuah iklan. Menurut Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, #ad yang dibubuhkan Kim dinilai tidak cukup kuat untuk dianggap sebagai sebuah pengungkapan yang jelas. Pedoman federal tentang pemasaran oleh influencer merekomendasikan influencer menaruh keterangan iklan yang lebih agresif dan mudah dibaca untuk setiap iklan di Instagram Stories. Misalnya, influencer perlu meletakkan keterangan bahwa unggahan tersebut adalah iklan di bagian atas gambar. Influencer juga perlu memastikan bahwa followersnya memiliki cukup waktu untuk membaca keterangan tersebut. Dalam sebuah pernyataan pers, Direktur Penegakan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, Gorbir S. Griwal, mengatakan pengungkapan yang diperlukan seharusnya sudah jelas di dalam Undang-Undang Sekuritas Federal. Itulah yang membuat Kim akhirnya didenda hingga 19,2 miliar atau 5 kali lipat dari honor yang ia terima untuk mempromosikan IMEX. Perlu diketahui, IMEX adalah token kripto yang dibangun tahun lalu di jaringan Ethereum oleh pengembang anonim sebagaimana dihimpun dari Fortune.
Sama-sama telah menjadi seorang ibu, Nikita Willy dan sang adik Winona Willy kompak menggelar acara syukuran akikah untuk anak pertama mereka. Nikita Willy telah memiliki seorang putra bernama Isa Sander Joko Sutono. Isa lahir di Los Angeles, Amerika Serikat pada 7 April 2022. Sedangkan adik Nikita, Winona, melahirkan anak pertamanya berjenis kelamin perempuan bernama Lalita Sanu Mikaela Bagaskara. Mika lahir pada 25 Agustus 2022 di Jakarta. Hanya berbeda usia 4 bulan, kini anak Nikita dan Winona diakikah berbarengan. Acara syukuran akikah tersebut dilaksanakan di kediaman Nikita Willy pada Minggu 2 Oktober. Acara tersebut dihadiri keluarga besarnya termasuk keluarga besar suami, juga keluarga dari adik ipar Nikita Willy, Galih Bagaskara. Pada acara tersebut terlihat Nikita Willy dan Indra Priawan kompak mengenakan baju serba kuning semi gold atau emas. Isa Sander juga mengenakan baju yang kompak seperti ayah dan ibunya. Tak hanya itu, tampak dekorasi acara akikah anak Nikita Willy yang bertabur bunga putih. Meski dekorasinya ramai penuh dengan bunga, nuansanya justru terlihat elegan. Ditambah pula aksen-aksen emas pada dekorasi acara tersebut, akikah anak Nikita Willy tak jauh berbeda dengan momen pernikahan orang pada umumnya. Selain kemewahan dekorasinya yang jadi sorotan, sosok suami Nikita Willy turut menuai perhatian netizen. Banyak netizen yang justru salah fokus dengan sosok kalem dan penyayang Indra Priawan kepada istri dan anaknya. Komentar pujian pun dilontarkan oleh netizen untuk keluarga Nikita Willy. Artis cantik Ariel Tatum sekali lagi membuat netizen tanah air bangga terhadapnya karena berhasil melenggang di panggung Paris Fashion Week. Ariel Tatum bahkan dikabarkan jadi perempuan pertama dari Indonesia yang berhasil tampil di ajang Paris Fashion Week. Tak hanya itu saja, penampilan Ariel Tatum saat berlenggang di panggung Paris Fashion Week bahkan sukses membius mata netizen. Lalu seperti apa penampilan Ariel Tatum di acara Paris Fashion Week? Ariel Tatum dan konten kreator TikTok Tamara Dai diketahui menjadi dua perwakilan perempuan asal Indonesia yang tampil di acara Paris Fashion Week. Diketahui kedua wanita cantik itu tampil di pagelaran L'Oreal Paris yang diketahui merupakan bagian resmi dari Paris Fashion Week. Acara tersebut digelar pada 2 Oktober 2022 pukul 8 malam waktu Perancis atau 3 Oktober pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain peragaan busana, acara tersebut juga menjadi perayaan untuk merayakan kecantikan, kekuatan, serta potensi para perempuan. Berdasarkan unggahan di akun Instagram resmi L'Oreal Paris pada Senin 3 Oktober, Ariel Tatum terlihat begitu anggun dalam balutan gaun merah. Rambutnya yang panjang dan hitam pekat dibiarkan terurai yang membuat Ariel Tatum semakin terlihat menawan. Saat berlenggang di panggung Paris Fashion Week, Ariel Tatum terlihat begitu menawan. Gaun merah serta rambutnya bahkan terlihat sempat terhempas angin yang membuatnya justru semakin cantik. Netizen yang melihat penampilan Ariel Tatum di Paris Fashion Week itu pun sukses dibuat kagum dan terpesona dengannya. Bahkan ada seorang netizen yang menyebut Ariel bak seorang dewi karena penampilannya tersebut.
Kita menuju ke informasi terakhir Tribuners. Penyanyi dangdut Zaskia Gotik yang merupakan istri dari Sirajuddin Mahmud ini menggelar tasyukuran akikah untuk anak keduanya pada Minggu 2 Oktober di kediamannya. Namun dalam laman Instagram pribadi Zaskia Gotik sendiri belum terdapat unggahan foto wajah baby Alia, anak keduanya dengan Sirajuddin. Anak perempuan Zaskia Gotik yang baru diakikah tersebut bernama Alia Satarakatsa. Momen akikah Alia ini terekam dalam akun Instagram pribadi Zaskia Gotik. Selain dihadiri oleh keluarga, tampak di Instagram story-nya Zaskia Gotik yang merepost potret momen tasyukuran akikah anak keduanya tersebut dihadiri oleh teman-teman artisnya. Dalam postingan IG Stories-nya, Zaskia Gotik menunjukkan keindahan dan kehikmatan acara akikahan anak keduanya, baby Alia. Tampak Siti Badriah bersama suaminya Christiana Baharudin dan anaknya baby Sarena menghadiri akikah dari anak kedua Zaskia Gotik. Dalam Instagram Stories-nya, Siti Badriah mengunggah foto bersama Zaskia sambil sama-sama menggendong anak keduanya. Selain itu hadir juga Fitri Karlina. Ia memberikan ucapan kepada Zaskia yang tengah berbahagia dengan mengunggah fotonya bersama Zaskia Gotik yang sedang menggendong baby Alia. Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud pun tampak rukun dalam momen akikahan Alia itu. Tampak momen keduanya memberikan sambutan kepada tamu undangan. Seperti diketahui, anak kandung kedua pedangdut Zaskia Gotik dengan pengusaha asal Balikpapan yakni Sirajuddin Mahmud telah lahir pada Senin 26 September 2022 lalu. Anak kedua Zaskia Gotik berjenis kelamin perempuan yang lahir sekira pukul 7:20 waktu Indonesia Barat dengan berat 3,6 gram. Setelah sebelumnya, anak pertama Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud juga berjenis kelamin perempuan bernama Arsila Bungalia Sirkiani. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Rizky Bilar justru keluar dari rumahnya saat aparat datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pada sang istri Lesti Kejora. Alhasil bukan Rizky Bilar yang mendampingi polisi selama proses olah TKP berlangsung pada Senin 3 Oktober 2022. Namun sang kakak Rizky Bilar lah yang menggantikan posisi adiknya. Hal ini dibenarkan oleh kesaksian Yeni, ketua RT setempat yang ikut menemani olah TKP. Yeni menjelaskan alasan kedatangannya. Tak sendiri, Yeni justru bersama kakak kandung Rizky Bilar. Dirinya mengungkap Bilar sebenarnya sempat berada di TKP. Akan tetapi saat polisi datang, suami Lesti Kejora itu justru menghindar. Menurut pantauan Tribun News sebelumnya, 5 orang polisi meninggalkan kediaman Lesti Kejora dan Rizky Bilar pada Senin 3 Oktober, sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Polisi membenarkan telah melakukan olah TKP 2 kali di kediaman Lesti dan Bilar. Hal itu dibenarkan AKP Nurma Dewi saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Untuk saat ini, polisi tengah mencari bukti lain berupa hasil visum dari Lesti Kejora dan CCTV di tempat kejadian. Jadi kita cuma mengawas doang, jadi polisi yang ngurus-ngurus TKP-nya. Jadi kita cuma ngeliatin aja Pak, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan di situ tidak ada Bilar ya Bu ya? Tidak ada, pas itu kan pas kita datang, polisi datang dia langsung keluar. Bu, ngurus-ngurus yang dimaksud kayak gimana Bu? Misalnya ngecek doang atau ngegarisin atau apa Bu yang Ngecek, dilakukan jadi polisi? kan difoto sama bagian TKP-nya. Jadi saya cuma menyaksikan aja Pak, jadi saya nggak bisa ngasih info yang lebih mendalam. Kenapa Bilar keluar Bu saat itu Ibu menanya? Iya Bu, barangkali polisi menjelaskan. Iya, soalnya kan tadi ada polisi cuma mau TKP, dia nggak ngomong ketemu Pak Bilar. Jadi Pak Bilarnya mungkin dia nggak berusaha ketemunya sama buat TKP doang gitu. Ibu tadi melihat apakah Bilar keluarnya dengan ada orang yang mendampingi atau mungkin sendiri membawa mobil? Saya sih cuma ngeliatnya Bilar doang yang masuk supir. Nggak lihat samping-sampingnya nggak. Bu, ada pihak dari keluarga Lesti tadi nggak Bu? Kakaknya doang, kakaknya Bilar. Lesti nggak ada? Lesti nggak ada. Dari keluarganya atau kakaknya? Dari atau keluarganya nggak ada. manajernya? Nggak ada. Sama sekali. Jadi situasi rumah siapa aja Bu yang ada di situ saat itu Bu? Ya penjaganya aja sama kakaknya Bilar, udah. Tadi berapa lokasi sih Bu yang
Kamarnya Lesti, kamarnya El, kamar mandi ya, udah cuma itu doang yang di TKP. Tapi pas di TKP si Bilar nih ikut rangkaian TKP-nya nggak? Iya, kan keluar. Sudah keberapa kali sih? Yang ibu mendampingi di Ya dalam? kalau saya ya baru pertama. Kebetulan kan saya tadi lagi dentik ya keliling ya sama kader-kader Jumatik. Kebetulan polisi pas nyari RT, kebetulan saya ada di situ. Jadi minta nemenin. Ibu kalau sekarang berarti pas tadi ibu keluar polisinya ada 4 orang, apakah sekarang udah keluar semua atau masih ada yang tersisa di rumah? Oh tadi udah keluar semua. Udah pulang semua ya? Oke, baik. Bu mau nanya, tadi dari pihak kepolisian atau penyidik, adakah membawa alat bukti dari kediaman Bilar sendiri? Oh nggak ada. Nggak ada. Berarti pure foto-foto Cuma aja foto ya? doang. Foto-foto doang berarti bu kegiatannya bu? Iya. Bu, tadi pas lagi foto dijelasin nggak ini tempat apa, kejadian apa gitu? Tempat tidur aja. Tempat tidur, kamar mandi, sama kamarnya El udah. Ada peragaan reka adegan Nggak ada. gitu? Reka adegan nggak ada. Kejadiannya nggak diceritain ya Bu? Nggak diceritain. Ibu kalau suasana rumah dari Bilar sendiri di dalam apakah banyak orang atau mungkin hanya 1-2 orang saja, karyawan saja atau gimana? Sepi. Berarti nggak ada aktivitas ya bu ya? Berarti tidak ada aktivitas? Nggak ada. Nggak sama sekali. Ibu tadi total yang masuk ke dalam rumah Bilar berapa penyidik? Kita 9-an ada. 9 orang ya. Ibu kan beredar kabar juga kalau misalnya Lesti sudah membawa barang-barangnya keluar dari kamar. Oh, saya Mungkin nggak tahu. tadi ketika di kamar ibu ada buka-buka gitu. Saya kalau barang-barang itu saya nggak tahu. Bu, selama ini ada laporan nggak sih suka ada keributan? Kepolisian sudah menaikkan status kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Lesti Kejora dengan terlapor Rizky Bilar ke tahap penyidikan. Aparat kepolisian pun sudah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di rumah Lesti Kejora dan Rizky Bilar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin 3 Oktober. Pantauan tribunnews.com di lokasi 5 polisi yang melakukan olah TKP meninggalkan kediaman Lesti Kejora sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh AKP Nurma Dewi. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Untuk saat ini, polisi sedang mencari bukti lain berupa CCTV di tempat kejadian. Kepolisian pun merencanakan bakal memeriksa Rizky Bilar pada Kamis 6 Oktober mendatang. Nantinya dalam pemeriksaan terhadap Rizky Bilar akan disesuaikan dengan hasil olah TKP yang dilakukan polisi. Sebelumnya AKP Nurma Dewi mengatakan bila dalam kasus tersebut pihaknya sudah menemukan unsur tindak pidana. Kata Nurma sebelumnya pihaknya sudah memeriksa 2 saksi perihal kasus dugaan KDRT tersebut. Seorang karyawan manajemen Rizky Bilar dan Lesti Kejora berinisial N dan pengasuh anak keduanya berinisial F disebut telah dimintai keterangan.
Pedangdut Lesti Kejora dikabarkan telah pulang dari rumah sakit. Kabar Lesti Kejora pulang dibenarkan oleh seorang dokter Rumah Sakit Bunda Menteng, Dr. Puspa Hawidiowati. Dr. Puspa menyebut Lesti Kejora sudah diperbolehkan pulang kemarin pada Minggu 2 Oktober 2022. Menurut Dr. Puspa, Lesti Kejora yang minta untuk pulang dan beristirahat di rumah. Meski sudah diizinkan pulang, namun kondisi Lesti belum sepenuhnya pulih. Dr. Puspa menyebut pihaknya terus memantau kondisi Lesti setiap hari. Pasalnya saat pulang ke rumah tekanan darah Lesti terbilang masih rendah. Diduga kondisi ini terjadi karena kurangnya asupan makan. Diwartakan sebelumnya Dr. Puspa menyebut istri Rizky Bilar itu menjalani perawatan oleh beberapa sekaligus dokter. Diduga akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Bilar, Lesti mengalami cedera di kepalanya. Lesti telah menjalani pemeriksaan oleh dokter THT, ortopedi hingga spesialis saraf untuk cedera kepala. Di sisi lain, seorang sumber yang tak mau disebutkan namanya turut membongkar kondisi Lesti. Disebutkan badan Lesti masih lemah dan belum mau makan. Bahkan sempat beredar kabar luka yang dialami Lesti itu cukup parah. Lesti disebut mengalami cedera hingga tulang kerongkongannya bergeser. Pedangdut Lesti Kejora diduga mematikan alat komunikasinya setelah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dugaan ini disampaikan oleh rekan satu profesinya, Saiful Jamil, yang mencoba menghubungi Lesti. Menurut pengakuan Saiful Jamil, ia berusaha mengirimkan chat ke WhatsApp Lesti untuk menanyakan kondisi sang pedangdut. Sayangnya pesan atau chat yang sudah dikirim sejak 3 hari yang lalu hanya centang satu di WhatsApp alias tidak terkirim. Mantan suami Dewi Persik ini pun menduga bahwa Lesti mematikan alat komunikasinya setelah kejadian naas yang menimpanya. Hal itu dikatakan Saiful saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober. Dalam kesempatan yang sama, Saiful Jamil juga mengungkapkan bahwa Lesti sudah pulang dari rumah sakit setelah mendapat perawatan berhari-hari karena menjadi korban kekerasan suaminya. Kondisi sang biduan disebut sudah membaik sehingga bisa pulang ke rumah. Sebagaimana yang telah diketahui, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Menurut laporan Lesti kepada pihak kepolisian, Rizky Bilar mendorong, membanting hingga mencekik Lesti setelah ketahuan berselingkuh. Saat itu Lesti meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya, namun Rizky Bilar malah emosi dan melakukan kekerasan. Karena tindakan tersebut, Lesti juga mengaku mendapatkan beberapa luka seperti di tangan dan leher.
Sebelum menikah, rupanya Rizky Bilar pernah mengaku jika Lesti Kejora bukan tipe wanita idamannya. Dikutip dari YouTube Irfan Hakim Story pada Senin 3 Oktober, ia membagikan file video lawas bertuliskan bulan Oktober 2020. Dalam video tersebut, Irfan Hakim dan Soimah melakukan panggilan video bersama Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Saat itu, Soimah terlihat meragukan keseriusan Rizky Bilar terhadap Lesti. Soimah menilai bahwa Lesti Kejora bukan tipe wanita idaman Rizky Bilar. Hal ini pun diakui oleh Rizky yang ternyata sudah terus terang kepada Lesti Kejora sebelumnya. Bahkan Bilar juga mengaku bahwa banyak penggemar yang meragukan hubungan mereka. Di sisi lain, Lesti juga dibanding-bandingkan dengan mantan Bilar sebelum-sebelumnya. Bilar berdalih bahwa dirinya tak memandang fisik sebagai kriteria pendamping hidupnya. Meski Lesti bukan tipe wanita idamannya, Bilar merasa nyaman saat berada di dekat Lesti. Namun pernyataan Bilar tersebut tidak berhasil meyakinkan hati Soimah. Soimah justru berdalih jika yang dirasakan Bilar saat ini adalah hal biasa. Irfan pun memberi peringatan kepada Bilar untuk tak berbuat macam-macam kepada Lesti. Irfan tak ingin Bilar membuat Lesti kecewa berkali-kali. Bilar mengaku sudah terbuka dengan sikap buruknya kepada Lesti. Jawaban Bilar pun masih belum dapat meyakinkan Soimah. Irfan pun ingin agar saat itu Bilar dan Lesti saling mengenal lebih dalam sebelum memutuskan untuk menikah. Irfan pun ingin Lesti benar-benar sadar dan tak terbuai dengan rasa cinta kepada Bilar. Bilar pun kembali meyakinkan Soimah dan Irfan bahwa dirinya memang benar-benar sayang kepada Lesti. Namun Soimah tetap mencecar Bilar terkait keseriusannya dengan Lesti. Sayangnya saat Bilar belum selesai membeberkan jawabannya, ponsel Irfan tiba-tiba mati. Pedangdut kembar Rizky DA dan Ridho DA ikut memberikan dukungannya kepada sesama rekan penyanyi Lesti Kejora yang diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Mereka berdua terlihat kompak memberikan dukungannya melalui media sosial. Seperti diketahui, Lesti Kejora diduga mengalami KDRT oleh suaminya Rizky Bilar. Hal itu membuat rekan-rekan sesama profesinya terenyuh dan memberikan dukungannya. Lewat Instagram, Rizky DA dan Ridho DA menuliskan tentang kesabaran dan keikhlasan. Lewat Instagram, Rizky DA dan Ridho DA menuliskan tentang kesabaran dan keikhlasan. Selain itu, Rizky DA dan Ridho DA juga menyinggung alasan dibalik sebuah cobaan yang hadir di kehidupan seseorang. Menurut pedangdut kembar itu, ada 3 hal cobaan yang hadir dalam kehidupan. Lebih lanjut, Rizky DA dan Ridho memberikan semangat agar Lesti Kejora segera bangkit dari masalah ini. Tak sedikit warganet turut memberikan komentar di unggahan itu dengan beragam reaksi. Seperti diketahui, Lesti Kejora melaporkan sang suami Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September. Lesti Kejora melaporkan masalah tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan KDRT terhadap Rizky Bilar, ibu satu anak itu menjalani visum. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Lesti Kejora maupun Rizky Bilar atas laporan polisi terkait dugaan KDRT tersebut. Sebagai informasi, Lesti menikah dengan Rizky Bilar pada tahun 2021. Setelah menikah, pasangan ini dianugerahi 1 orang anak laki-laki. Anak mereka bernama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Kalau itu mungkin menguatkan doang, nggak jauh lagi, nggak ada hal-hal yang bagaimana harus menanyakan gimana keadaan enggak, karena sana juga lagi ini juga kan. Tapi ada rencana terakhir menjenguk nggak?
Oh ini mungkin teman-teman aja kali ya. Saya dengerin kabar aja. Terakhir ketemu Bilar di mana tuh? Di main bola kemarin kan minggu lalu lah semuanya. Gimana? Lihat dia. Biasa aja seperti biasa main bola, kita intensitas untuk ngobrol juga hanya di lapangan, nggak ada yang bahas-bahas yang lain. Tapi kalian mengira nggak sih jika Bilar itu temperamen dengan kalian sering bermain bola bareng ya? Sempat mengira? Sering merhatiin sih, karena memang orang tahu menilai seseorang itu pasti biasanya diperhatiin dari logat bicara, dan kita juga jarang banget untuk ngobrol gitu. Kalau untuk ketemu ya ketemu aja gitu, main ya main aja gitu. Kalau untuk ngobrol banget sih enggak. Rizky sendiri gimana sih? Ya dulu kan pernah nggak ini sama Bilar kan, setelah mereka menikah. Terus pernah gimana lihat dia gitu keakrabannya sama kembali sama Rizky gitu. Enggak, Rizky ketika ketemu awal sama Bilar nih gimana gitu loh. Dulu kan sempat ya, canggung nggak sih dia pertama kali ya? Sempat kesel atau apa dulunya waktu dia setelah menikah sama Lesti gitu. Enggak, justru ketemu sama Bilar kan waktu pertama kali itu kan Bilar kan nggak ada masalah gitu, dan kita juga baik-baik aja. Itu kenapa harus kita kesel dengan orang yang tidak bermasalah gitu. Jadi ya berteman baik aja sebenarnya. Justru ini hal yang baik ketika kita memang mau menyambung silaturahmi gitu. Apalagi Pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven mendatangi Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kedatangan Baim Wong dan Paula bertujuan untuk meminta maaf atas video prank soal laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Selain itu, Baim juga menyampaikan permintaan maaf dengan memposting video yang diunggah dalam akun Instagramnya. Baim Wong mengaku sama sekali tidak berpikir kontennya soal KDRT akan merugikan banyak pihak, termasuk pihak kepolisian dan korban kekerasan. Hal tersebut dilakukan Baim Wong lantaran ia merasa punya hubungan baik dengan anggota Polsek, hingga Baim merasa bisa melakukan video prank KDRT. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, Baim juga melontarkan kata maaf kepada korban KDRT. Sementara itu, Baim mengakui kebodohannya karena membuat video prank KDRT. Mendapat kritikan pedas dari warganet, Baim mengucapkan terima kasih. Selain Baim, Paula Verhoeven juga meminta maaf kepada masyarakat. Paula mengaku ia kurang sensitif dan berempati kepada korban KDRT. Diketahui sebelum melakukan video prank KDRT tersebut, Paula sudah mengingatkan Baim. Namun Baim telah mengabaikan saran dari istrinya. Akibat dari aksi Baim dan Paula yang membuat video prank KDRT dapat diancam dengan pasal 220 KUHP tentang laporan palsu. Ya, prank dari saudara BW dan saudari P di Polres Jakarta Selatan hari ini sudah dilaporkan. Nanti perkembangan lebih jelasnya biar Ibu kasih Humas Polres Jakarta Selatan yang akan dijelaskan. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu. Silakan. Gua agak maju lagi, Bu. Terima kasih rekan-rekan semua, mohon izin. Sudah kita terima laporan polisi dari saudara kita, sahabat polisi Indonesia, ya. Jadi kejadian yang kemarin yang dilaporkan berupa hanya prank, namun demikian dilaporkan oleh sahabat polisi, ya, ke Polres Jakarta Selatan. Kejadiannya adalah di Polsek Kebayoran Baru. Kebayoran Lama, mohon maaf. Kasus prank KDRT yang dilakukan Baim Wong dan Paula Verhoeven mendapat kritik tajam dari netizen. Sejumlah artis juga menyayangkan aksi Baim Wong dan Paula yang membuat prank KDRT demi konten, salah satunya Augie Fantinus. Aktor sekaligus presenter itu mengaku kaget dengan aksi Baim Wong yang selama ini sudah punya nama besar sebagai seorang konten kreator. Sebagai seseorang yang pernah tersandung kasus hukum, Augie pun memberikan wejangan untuk Baim Wong. Perlu diketahui pada 11 Oktober 2020,
2018, Augie ditahan oleh pihak kepolisian karena mengunggah sebuah video seorang oknum polisi disebut menjual tiket pertandingan bola basket Asian Para Games 2018 ke calon penonton di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK. Atas unggahan tersebut, Augie bahkan sempat mendekam di dalam penjara selama 5 bulan. Hal itu disampaikan Augie saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 3 Oktober. Menurutnya, kejadian ini bisa menjadi pelajaran terutama bagi konten kreator agar lebih berhati-hati dalam membuat karya. Augie juga senang banyak sesama rekan artis yang ikut memberi kritik pada Baim Wong. Suami Adriana Bustami itu juga mengingatkan pentingnya pemahaman Undang-Undang ITE bagi pembuat konten, apalagi kalau konten yang dibuat beresiko menyinggung pihak tertentu hingga bisa memicu masalah hukum. Terakhir, ia berharap kasus yang dialami Baim Wong ini bisa diselesaikan dengan baik. Balik lagi, bagaimana Baim dan kuasa hukum bisa coba untuk berbicara baik-baik, semoga tidak terlalu panjang, tapi balik lagi ini sebuah resiko, karena kalau ada yang tersinggung, mereka melaporkan, balik lagi gue boleh flashback, gue dilaporkan oleh seorang polisi, bukan institusinya, tapi polisi yang merasa dicemarkan nama baiknya, dan itu hak setiap manusia, bukan karena ini polisi atau karena ini siapa gitu. Jadi balik lagi ya, semoga bisa diselesaikan secara keluargaan, itu yang paling penting. Seperti saya waktu itu juga mencoba untuk keluargaan, tapi belum berhasil. Itu juga Bang, Kenapa? kalau setiap konten kreator itu harus tahu hukum-hukum ITE. Perlu hukum-hukum ITE, perlu, walaupun bukan detail ya, cuman hukum ITE ini kan masih selalu yang dibilang adalah pasal karet ya. Ini balik lagi nggak beres-beres sih sebenarnya sampai ini direvisi dan lain-lain. Cuman perlu sangat tahu. Makanya gue selalu bilang, karena gue juga bikin konten, kita harus tahu. Buat gue sih yang lebih penting adalah bukan undang-undangnya, tapi kita ngerti etika. Karena buat gue manusia dilahirkan, kita belajar mengenai etika dari keluarga kita. Itu yang harus terus dijaga. Jadi kalau kita tahu etika, menurut gue kita nggak usah mikirin lagi masalah si undang-undang ITE-nya lagi sih. Itu kalau menurut gue kira-kira gitu lah. Saya nggak. Judika ikut berduka atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Sebagai pecinta sepak bola, Judika merasa sedih terutama bagi keluarga korban tragedi Stadion Kanjuruhan yang ditinggalkan. Menurut Judika, kondisi keluarga korban saat ini harus menjadi prioritas yang perlu diperhatikan. Hal itu dikatakan Judika saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 3 Oktober. Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan bagi Judika menjadi pelajaran untuk introspeksi diri. Penyanyi asal Sumatera Utara itu juga meminta pemerintah untuk mengusut masalah ini mengingat kejadian serupa sudah sering terjadi. Penyanyi yang tergabung dalam Selebriti FC itu juga berharap kejadian serupa tidak akan pernah terulang kembali. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan merupakan tragedi sepak bola kedua paling mematikan di dunia. Berdasarkan rilis resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, korban tewas akibat kejadian ini mencapai 125 orang. Dengan jumlah korban jiwa sebanyak ini, tragedi Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober dipastikan jadi insiden sepak bola paling buruk di Indonesia. Padahal kita sesama pecinta sepak bola lagi nikmatin sebenarnya perkembangan bola kita yang lagi bagus gitu, pelan-pelan naik. Kemarin timnas juga menang, jadi kita lagi euforia, terus ada seperti ini nih. Yang pertama mungkin kita itu berduka cita yang pertama untuk keluarga. Semua kita fokus ke sana dulu. Prioritasnya adalah menangani semua keluarga korban sampai benar-benar beres semuanya. Yang meninggal semuanya diperhatikan sampai di rumahnya, sampai dikuburkan. Pokoknya yang sakit sampai semua harus diperhatikan dulu, baru mungkin pulih dong. Nah, sekarang kayaknya banyak banget mau diputusin semua, ada FIFA, ada ini. Menurut aku sekarang pulih dong. Yang paling penting keluarga korban di ini dulu. Kita semuanya pasti mengkoreksi diri, kita semua kalau menghakimi siapa yang salah pasti semuanya juga pasti jadi berantakan gitu. Kemudian kita semuanya berdoa dulu, kita pemerintah apalagi yang berwenang untuk ini benar-benar kita minta untuk menangani masalah ini dengan sepenuh hati, karena ini berulang kali terjadi lagi dan terjadi lagi. Nanti ke depannya ya
aku nih sebagai pecinta sepak bola sebenarnya gimana ya, kita pengen bola itu selalu ada gitu, tapi kalau selalu nyawa taruhannya ya nggak mungkin lah gitu. Kayak tindakan tegas harus dari mulai pemerintah, dari PSSI, dari Menpora, dari kepolisian. Ini harus, ini nomor 2 di dunia, nggak tahu ini bisa jadi nomor 1 apa, kita belum tahu perkembangannya semua. Tapi ini sedih banget pokoknya. Aku masih nggak nyangka gitu itu setelah pertandingan semuanya main-main aja, satu orang turun langsung seperti itu gitu. Aku bahkan tadinya taunya, aku nggak tahu kalau itu cuman supporter Arema doang. Aku pikir awalnya ribut dengan sesama supporter, tapi ternyata supporternya cuma dari Arema, dan ya, itulah kejadian itu membuat seperti ini. Ya, kita berduka, kita berdoa untuk keluarga semuanya bisa bisa dikasih kekuatan ya. Kita nggak gampang terima ini, masih ada yang nyari anaknya juga. Belum ketemu, mudah-mudahan semua tertangani dengan. Kita beralih ke informasi lainnya. Tribuners, selebgram yang berada di bawah manajemen Rans Entertainment milik pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yakni Dimas Ahmad, mengalami duka mendalam setelah kehilangan sosok ayahnya Agus. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun turut berduka atas kepulangan ayah Dimas Ahmad pada Senin 26 September. Lantas bagaimana nasib jualan bakso tersebut sepeninggal ayah Dimas Ahmad? Dikutip melalui Instagram pribadi Dimas Ahmad pada Senin 3 Oktober, terlihat bila usaha bakso tersebut masih berjalan. Warung bakso Dimas Ahmad masih berjualan seperti biasanya setelah sempat tutup saat berduka kemarin. Kondisi warung baksonya pun laris dibeli oleh para konsumen seperti yang terlihat dari repost story Dimas Ahmad. Hal itu terbukti dari beberapa postingan warganet dalam Instagram seperti akun Indriani pada Minggu malam. Terlihat penampakan gerobak jualan bakso Dimas Ahmad dalam unggahannya. Berikutnya unggahan akun Instagram Alma DR sedang makan bakso Dimas Ahmad. Mereka berpendapat soal rasa bakso Dimas Ahmad yang enak, termasuk sambalnya pun mendapatkan pujian dari konsumen. Sebelumnya, Agus dan kakak Dimas membuka sebuah kios untuk berjualan bakso. Namun lantaran sepi pembeli, Agus dan kakak Dimas kembali memutuskan berjualan keliling. Saat berjualan keliling itulah, Dimas yang menemani ayahnya kemudian viral setelah salah satu pembeli menyoroti wajahnya memiliki kemiripan dengan Raffi Ahmad. Aksi mesra aktor Verrell Bramasta dan aktris Feby Rastanti terekam kala syuting bareng di Turki beberapa waktu lalu. Verrell Bramasta dan Feby Rastanti kembali dipersatukan dalam satu proyek. Kini proyek film tersebut akan segera tayang sehingga mantan kekasih aktris Natasha Wilona tersebut tengah mempromosikannya melalui media sosial Instagram. Memang setelah beberapa waktu terpisah, kini keduanya kembali terlibat dalam satu pekerjaan yang sama. Dilansir dari Instagram Stories Verrell Bramasta pada Senin 3 Oktober, ia membagikan video TikTok yang menunjukkan kemesraannya dengan Feby Rastanti. Terekam momen mereka saat meneropong lautan hingga duduk bersama sambil berfoto selfie. Dalam video terlihat Verrell mencoba jahil ke Feby Rastanti yang sedang fokus meneropong. Kemudian Verrell membantu Feby Rastanti untuk menemukan objek yang tengah ia cari dari teropong tersebut. Verrell membubuhkan satu kata dalam video TikTok tersebut, yakni Bismillah. Hal tersebut
sebagai pertanda bila filmnya dengan Feby Rastanti akan segera rilis. Belakangan memang heboh soal momen syuting Verrell Bramasta di Turki. Foto pernikahan aktor Verrell Bramasta pun dibagikan melalui Instagram pada Selasa 20 September lalu. Ulah putra Vena Melinda ini menuai reaksi Syifa Haju sampai Lyodra. Dalam foto yang diunggah, bukan artis Natasha Wilona yang bersanding di pelaminan dengan Verrell Bramasta, melainkan seorang make-up artis atau MUA bernama Vivi Lee. Sontak saja penampakan foto pernikahan Verrell Bramasta tersebut mencuri perhatian publik, termasuk para sahabat mantan Natasha Wilona itu. Verrell pun tampak menambahkan caption dengan tanggal pernikahannya. Kelakuan Verrell lantas menuai beragam komentar lucu dari warganet. Tak pelak mereka ikut tertawa melihat foto pernikahan bohongan Verrell Bramasta. Selebritas Kim Kardashian dijatuhi denda 1,26 juta dolar Amerika Serikat atau setara 19,2 miliar oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Ia menyetujui untuk membayar denda tersebut. Diketahui Kim dinilai mempromosikan token kripto IMEX secara ilegal di akun Instagram pribadinya pada Juni 2021. Ilegal yang dimaksud adalah Kim tidak secara gamblang menyatakan bahwa unggahan IMEX di Instagramnya itu adalah sebuah iklan. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat menganggap hal tersebut melanggar Undang-Undang Sekuritas Federal. Di dalam unggahannya, Kim Kardashian terpantau turut membubuhkan tanda pagar alias hashtag #ad yang mengindikasikan bahwa Instagram Stories terkait IMEX itu adalah sebuah iklan. Kim dilaporkan dibayar 250 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 3,8 miliar untuk iklan IMEX ini. Setelah diiklankan oleh Kim dan sejumlah selebritis papan atas Amerika Serikat lainnya, harga token kripto IMEX melonjak hingga 632%. Sebagai informasi, pengaruh influencer tidak dilarang untuk mengiklankan aset digital termasuk token IMEX ini. Namun yang menjadi masalah adalah soal pengungkapan informasi bahwa unggahan influencer tersebut adalah sebuah iklan. Menurut Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, hashtag #ad yang dibubuhkan Kim dinilai tidak cukup kuat untuk dianggap sebagai sebuah pengungkapan yang jelas. Pedoman federal tentang pemasaran oleh influencer merekomendasikan influencer menaruh keterangan iklan yang lebih agresif dan mudah dibaca untuk setiap iklan di Instagram Stories. Misalnya, influencer perlu meletakkan keterangan bahwa unggahan tersebut adalah iklan di bagian atas gambar. Influencer juga perlu memastikan bahwa followersnya memiliki cukup waktu untuk membaca keterangan tersebut. Dalam sebuah pernyataan pers, Direktur Penegakan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, Gorbir S. Griwal, mengatakan pengungkapan yang diperlukan seharusnya sudah jelas di dalam Undang-Undang Sekuritas Federal. Itulah yang membuat Kim akhirnya didenda hingga 19,2 miliar atau 5 kali lipat dari honor yang ia terima untuk mempromosikan IMEX. Perlu diketahui, IMEX adalah token kripto yang dibangun tahun lalu di jaringan Ethereum oleh pengembang anonim sebagaimana dihimpun dari Fortune.
Sama-sama telah menjadi seorang ibu, Nikita Willy dan sang adik Winona Willy kompak menggelar acara syukuran akikah untuk anak pertama mereka. Nikita Willy telah memiliki seorang putra bernama Isa Sander Joko Sutono. Isa lahir di Los Angeles, Amerika Serikat pada 7 April 2022. Sedangkan adik Nikita, Winona, melahirkan anak pertamanya berjenis kelamin perempuan bernama Lalita Sanu Mikaela Bagaskara. Mika lahir pada 25 Agustus 2022 di Jakarta. Hanya berbeda usia 4 bulan, kini anak Nikita dan Winona diakikah berbarengan. Acara syukuran akikah tersebut dilaksanakan di kediaman Nikita Willy pada Minggu 2 Oktober. Acara tersebut dihadiri keluarga besarnya termasuk keluarga besar suami, juga keluarga dari adik ipar Nikita Willy, Galih Bagaskara. Pada acara tersebut terlihat Nikita Willy dan Indra Priawan kompak mengenakan baju serba kuning semi gold atau emas. Isa Sander juga mengenakan baju yang kompak seperti ayah dan ibunya. Tak hanya itu, tampak dekorasi acara akikah anak Nikita Willy yang bertabur bunga putih. Meski dekorasinya ramai penuh dengan bunga, nuansanya justru terlihat elegan. Ditambah pula aksen-aksen emas pada dekorasi acara tersebut, akikah anak Nikita Willy tak jauh berbeda dengan momen pernikahan orang pada umumnya. Selain kemewahan dekorasinya yang jadi sorotan, sosok suami Nikita Willy turut menuai perhatian netizen. Banyak netizen yang justru salah fokus dengan sosok kalem dan penyayang Indra Priawan kepada istri dan anaknya. Komentar pujian pun dilontarkan oleh netizen untuk keluarga Nikita Willy. Artis cantik Ariel Tatum sekali lagi membuat netizen tanah air bangga terhadapnya karena berhasil melenggang di panggung Paris Fashion Week. Ariel Tatum bahkan dikabarkan jadi perempuan pertama dari Indonesia yang berhasil tampil di ajang Paris Fashion Week. Tak hanya itu saja, penampilan Ariel Tatum saat berlenggang di panggung Paris Fashion Week bahkan sukses membius mata netizen. Lalu seperti apa penampilan Ariel Tatum di acara Paris Fashion Week? Ariel Tatum dan konten kreator TikTok Tamara Dai diketahui menjadi dua perwakilan perempuan asal Indonesia yang tampil di acara Paris Fashion Week. Diketahui kedua wanita cantik itu tampil di pagelaran L'Oreal Paris yang diketahui merupakan bagian resmi dari Paris Fashion Week. Acara tersebut digelar pada 2 Oktober 2022 pukul 8 malam waktu Perancis atau 3 Oktober pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain peragaan busana, acara tersebut juga menjadi perayaan untuk merayakan kecantikan, kekuatan, serta potensi para perempuan. Berdasarkan unggahan di akun Instagram resmi L'Oreal Paris pada Senin 3 Oktober, Ariel Tatum terlihat begitu anggun dalam balutan gaun merah. Rambutnya yang panjang dan hitam pekat dibiarkan terurai yang membuat Ariel Tatum semakin terlihat menawan. Saat berlenggang di panggung Paris Fashion Week, Ariel Tatum terlihat begitu menawan. Gaun merah serta rambutnya bahkan terlihat sempat terhempas angin yang membuatnya justru semakin cantik. Netizen yang melihat penampilan Ariel Tatum di Paris Fashion Week itu pun sukses dibuat kagum dan terpesona dengannya. Bahkan ada seorang netizen yang menyebut Ariel bak seorang dewi karena penampilannya tersebut.
Kita menuju ke informasi terakhir Tribuners. Penyanyi dangdut Zaskia Gotik yang merupakan istri dari Sirajuddin Mahmud ini menggelar tasyukuran akikah untuk anak keduanya pada Minggu 2 Oktober di kediamannya. Namun dalam laman Instagram pribadi Zaskia Gotik sendiri belum terdapat unggahan foto wajah baby Alia, anak keduanya dengan Sirajuddin. Anak perempuan Zaskia Gotik yang baru diakikah tersebut bernama Alia Satarakatsa. Momen akikah Alia ini terekam dalam akun Instagram pribadi Zaskia Gotik. Selain dihadiri oleh keluarga, tampak di Instagram story-nya Zaskia Gotik yang merepost potret momen tasyukuran akikah anak keduanya tersebut dihadiri oleh teman-teman artisnya. Dalam postingan IG Stories-nya, Zaskia Gotik menunjukkan keindahan dan kehikmatan acara akikahan anak keduanya, baby Alia. Tampak Siti Badriah bersama suaminya Christiana Baharudin dan anaknya baby Sarena menghadiri akikah dari anak kedua Zaskia Gotik. Dalam Instagram Stories-nya, Siti Badriah mengunggah foto bersama Zaskia sambil sama-sama menggendong anak keduanya. Selain itu hadir juga Fitri Karlina. Ia memberikan ucapan kepada Zaskia yang tengah berbahagia dengan mengunggah fotonya bersama Zaskia Gotik yang sedang menggendong baby Alia. Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud pun tampak rukun dalam momen akikahan Alia itu. Tampak momen keduanya memberikan sambutan kepada tamu undangan. Seperti diketahui, anak kandung kedua pedangdut Zaskia Gotik dengan pengusaha asal Balikpapan yakni Sirajuddin Mahmud telah lahir pada Senin 26 September 2022 lalu. Anak kedua Zaskia Gotik berjenis kelamin perempuan yang lahir sekira pukul 7:20 waktu Indonesia Barat dengan berat 3,6 gram. Setelah sebelumnya, anak pertama Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud juga berjenis kelamin perempuan bernama Arsila Bungalia Sirkiani. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Rizky Bilar justru keluar dari rumahnya saat aparat datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pada sang istri Lesti Kejora. Alhasil bukan Rizky Bilar yang mendampingi polisi selama proses olah TKP berlangsung pada Senin 3 Oktober 2022. Namun sang kakak Rizky Bilar lah yang menggantikan posisi adiknya. Hal ini dibenarkan oleh kesaksian Yeni, ketua RT setempat yang ikut menemani olah TKP. Yeni menjelaskan alasan kedatangannya. Tak sendiri, Yeni justru bersama kakak kandung Rizky Bilar. Dirinya mengungkap Bilar sebenarnya sempat berada di TKP. Akan tetapi saat polisi datang, suami Lesti Kejora itu justru menghindar. Menurut pantauan Tribun News sebelumnya, 5 orang polisi meninggalkan kediaman Lesti Kejora dan Rizky Bilar pada Senin 3 Oktober, sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Polisi membenarkan telah melakukan olah TKP 2 kali di kediaman Lesti dan Bilar. Hal itu dibenarkan AKP Nurma Dewi saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Untuk saat ini, polisi tengah mencari bukti lain berupa hasil visum dari Lesti Kejora dan CCTV di tempat kejadian. Jadi kita cuma mengawas doang, jadi polisi yang ngurus-ngurus TKP-nya. Jadi kita cuma ngeliatin aja Pak, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan di situ tidak ada Bilar ya Bu ya? Tidak ada, pas itu kan pas kita datang, polisi datang dia langsung keluar. Bu, ngurus-ngurus yang dimaksud kayak gimana Bu? Misalnya ngecek doang atau ngegarisin atau apa Bu yang Ngecek, dilakukan jadi polisi? kan difoto sama bagian TKP-nya. Jadi saya cuma menyaksikan aja Pak, jadi saya nggak bisa ngasih info yang lebih mendalam. Kenapa Bilar keluar Bu saat itu Ibu menanyakan? Iya Bu, barangkali polisi menjelaskan. Iya, soalnya kan tadi ada polisi cuma mau TKP, dia nggak ngomong ketemu Pak Bilar. Jadi Pak Bilarnya mungkin dia nggak berusaha ketemunya sama buat TKP doang gitu. Ibu tadi melihat apakah Bilar keluarnya dengan ada orang yang mendampingi atau mungkin sendiri membawa mobil? Saya sih cuma melihatnya Bilar doang yang masuk supir. Nggak lihat samping-sampingnya nggak. Bu, ada pihak dari keluarga Lesti tadi nggak Bu? Kakaknya doang, kakaknya Bilar. Lesti nggak ada? Lesti nggak ada. Dari keluarganya atau kakaknya atau Dari keluarganya nggak ada. manajernya? Nggak ada. Sama sekali. Jadi situasi rumah siapa aja Bu yang ada di situ saat itu Bu? Ya penjaganya aja sama kakaknya Bilar, udah. Tadi berapa lokasi sih Bu yang
Kamarnya Lesti, kamarnya El, kamar mandi ya, udah cuma itu doang yang di TKP. Tapi pas di TKP si Bilar nih ikut rangkaian TKP-nya nggak? Enggak, kan keluar. Sudah keberapa kali sih? Yang ibu mendampingi di Ya kalau dalam? saya ya baru pertama. Kebetulan kan saya tadi lagi dentik ya keliling ya sama kader-kader Jumatik. Kebetulan polisi pas nyari RT, kebetulan saya ada di situ. Jadi minta nemenin. Ibu kalau sekarang berarti pas tadi ibu keluar polisinya ada 4 orang, apakah sekarang udah keluar semua atau masih ada yang tersisa di rumah? Oh tadi udah keluar semua. Udah pulang semua ya. Oke, baik. Bu mau nanya, tadi dari pihak kepolisian atau penyidik adakah membawa alat bukti dari kediaman Bilar sendiri? Oh nggak ada. Nggak ada. Berarti pure foto-foto Cuma aja foto ya? doang. Foto-foto doang berarti bu kegiatannya bu? Iya. Bu, tadi pas lagi foto dijelasin nggak ini tempat apa, kejadian apa gitu? Tempat tidur aja. Tempat tidur, kamar mandi, sama kamarnya El udah. Ada peragaan Reka adegan Nggak ada. gitu? Reka adegan nggak ada. Kejadiannya nggak diceritain ya, Bu? Nggak diceritain. Ibu kalau suasana rumah dari Bilar sendiri di dalam apakah banyak orang atau mungkin hanya 1-2 orang saja, karyawan saja atau gimana? Sepi. Berarti nggak ada aktivitas ya bu ya? Berarti tidak ada aktivitas? Nggak ada. Nggak sama sekali. Ibu tadi total yang masuk ke dalam rumah Bilar berapa penyidik? Kita 9-an ada. 9 orang ya. Ibu kan beredar kabar juga kalau misalnya Lesti sudah membawa barang-barangnya keluar dari kamar. Oh, saya Mungkin nggak tadi tahu. ketika di kamar ibu ada buka-buka. Saya kalau barang-barang itu saya nggak tahu. Bu RT, maaf, selama ini ada laporan nggak sih suka ada keributan? Kepolisian sudah menaikkan status kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Lesti Kejora dengan terlapor Rizky Bilar ke tahap penyidikan. Aparat kepolisian pun sudah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di rumah Lesti Kejora dan Rizky Bilar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin 3 Oktober. Pantauan tribunnews.com di lokasi 5 polisi yang melakukan olah TKP meninggalkan kediaman Lesti Kejora sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh AKP Nurma Dewi. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Untuk saat ini, polisi sedang mencari bukti lain berupa CCTV di tempat kejadian. Kepolisian pun merencanakan bakal memeriksa Rizky Bilar pada Kamis 6 Oktober mendatang. Nantinya dalam pemeriksaan terhadap Rizky Bilar akan disesuaikan dengan hasil olah TKP yang dilakukan polisi. Sebelumnya AKP Nurma Dewi mengatakan bila dalam kasus tersebut pihaknya sudah menemukan unsur tindak pidana. Kata Nurma, sebelumnya pihaknya sudah memeriksa 2 saksi perihal kasus dugaan KDRT tersebut. Seorang karyawan manajemen Rizky Bilar dan Lesti Kejora berinisial N dan pengasuh anak keduanya berinisial F disebut telah dimintai keterangan.
Pedangdut Lesti Kejora dikabarkan telah pulang dari rumah sakit. Kabar Lesti Kejora pulang dibenarkan oleh seorang dokter rumah sakit Bunda Menteng, Dr. Puspa Hawidiowati. Dr. Puspa menyebut Lesti Kejora sudah diperbolehkan pulang kemarin pada Minggu 2 Oktober 2022. Menurut Dr. Puspa, Lesti Kejora yang minta untuk pulang dan beristirahat di rumah. Meski sudah diizinkan pulang, namun kondisi Lesti belum sepenuhnya pulih. Dr. Puspa menyebut pihaknya terus memantau kondisi Lesti setiap hari. Pasalnya saat pulang ke rumah tekanan darah Lesti terbilang masih rendah. Diduga kondisi ini terjadi karena kurangnya asupan makan. Diwartakan sebelumnya, Dr. Puspa menyebut istri Rizky Bilar itu menjalani perawatan oleh beberapa sekaligus dokter. Diduga akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Bilar, Lesti mengalami cedera di kepalanya. Lesti telah menjalani pemeriksaan oleh dokter THT, ortopedi, hingga spesialis saraf untuk cedera kepala. Di sisi lain, seorang sumber yang tak mau disebutkan namanya turut membongkar kondisi Lesti. Disebutkan badan Lesti masih lemah dan belum mau makan. Bahkan sempat beredar kabar luka yang dialami Lesti itu cukup parah. Lesti disebut mengalami cedera hingga tulang kerongkongannya bergeser. Pedangdut Lesti Kejora diduga mematikan alat komunikasinya setelah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dugaan ini disampaikan oleh rekan satu profesinya, Saiful Jamil, yang mencoba menghubungi Lesti. Menurut pengakuan Saiful Jamil, ia berusaha mengirimkan chat ke WhatsApp Lesti untuk menanyakan kondisi sang pedangdut. Sayangnya pesan atau chat yang sudah dikirim sejak 3 hari yang lalu hanya centang satu di WhatsApp alias tidak terkirim. Mantan suami Dewi Persik ini pun menduga bahwa Lesti mematikan alat komunikasinya setelah kejadian naas yang menimpanya. Hal itu dikatakan Saiful saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober. Dalam kesempatan yang sama, Saiful Jamil juga mengungkapkan bahwa Lesti sudah pulang dari rumah sakit setelah mendapat perawatan berhari-hari karena menjadi korban kekerasan suaminya. Kondisi sang biduan disebut sudah membaik sehingga bisa pulang ke rumah. Sebagaimana yang telah diketahui, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Menurut laporan Lesti kepada pihak kepolisian, Rizky Bilar mendorong, membanting hingga mencekik Lesti setelah ketahuan berselingkuh. Saat itu Lesti meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya, namun Rizky Bilar malah emosi dan melakukan kekerasan. Karena tindakan tersebut, Lesti juga mengaku mendapatkan beberapa luka seperti di tangan dan leher.
Sebelum menikah, rupanya Rizky Bilar pernah mengaku jika Lesti Kejora bukan tipe wanita idamannya. Dikutip dari YouTube Irfan Hakim Story pada Senin 3 Oktober, ia membagikan file video lawas bertuliskan bulan Oktober 2020. Dalam video tersebut, Irfan Hakim dan Soimah melakukan panggilan video bersama Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Saat itu, Soimah terlihat meragukan keseriusan Rizky Bilar terhadap Lesti. Soimah menilai bahwa Lesti Kejora bukan tipe wanita idaman Rizky Bilar. Hal ini pun diakui oleh Rizky yang ternyata sudah terus terang kepada Lesti Kejora sebelumnya. Bahkan Bilar juga mengaku bahwa banyak penggemar yang meragukan hubungan mereka. Di sisi lain, Lesti juga dibanding-bandingkan dengan mantan Bilar sebelum-sebelumnya. Bilar berdalih bahwa dirinya tak memandang fisik sebagai kriteria pendamping hidupnya. Meski Lesti bukan tipe wanita idamannya, Bilar merasa nyaman saat berada di dekat Lesti. Namun pernyataan Bilar tersebut tidak berhasil meyakinkan hati Soimah. Soimah justru berdalih jika yang dirasakan Bilar saat ini adalah hal biasa. Irfan pun memberi peringatan kepada Bilar untuk tak berbuat macam-macam kepada Lesti. Irfan tak ingin Bilar membuat Lesti kecewa berkali-kali. Bilar mengaku sudah terbuka dengan sikap buruknya kepada Lesti. Jawaban Bilar pun masih belum dapat meyakinkan Soimah. Irfan pun ingin agar saat itu Bilar dan Lesti saling mengenal lebih dalam sebelum memutuskan untuk menikah. Irfan pun ingin Lesti benar-benar sadar dan tak terbuai dengan rasa cinta kepada Bilar. Bilar pun kembali meyakinkan Soimah dan Irfan bahwa dirinya memang benar-benar sayang kepada Lesti. Namun Soimah tetap mencecar Bilar terkait keseriusannya dengan Lesti. Sayangnya saat Bilar belum selesai membeberkan jawabannya, ponsel Irfan tiba-tiba mati. Pedangdut kembar Rizky DA dan Ridho DA ikut memberikan dukungannya kepada sesama rekan penyanyi Lesti Kejora yang diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Mereka berdua terlihat kompak memberikan dukungannya melalui media sosial. Seperti diketahui, Lesti Kejora diduga mengalami KDRT oleh suaminya Rizky Bilar. Hal itu membuat rekan-rekan sesama profesinya terenyuh dan memberikan dukungannya. Lewat Instagram, Rizky DA dan Ridho DA menuliskan tentang kesabaran dan keikhlasan. Lewat Instagram, Rizky DA dan Ridho DA menuliskan tentang kesabaran dan keikhlasan. Selain itu, Rizky DA dan Ridho DA juga menyinggung alasan dibalik sebuah cobaan yang hadir di kehidupan seseorang. Menurut pedangdut kembar itu, ada 3 hal cobaan yang hadir dalam kehidupan. Lebih lanjut, Rizky DA dan Ridho memberikan semangat agar Lesti Kejora segera bangkit dari masalah ini. Tak sedikit warganet turut memberikan komentar di unggahan itu dengan beragam reaksi. Seperti diketahui, Lesti Kejora melaporkan sang suami Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September. Lesti Kejora melaporkan masalah tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan KDRT terhadap Rizky Bilar, ibu satu anak itu menjalani visum. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Lesti Kejora maupun Rizky Bilar atas laporan polisi terkait dugaan KDRT tersebut. Sebagai informasi, Lesti menikah dengan Rizky Bilar pada tahun 2021. Setelah menikah, pasangan ini dianugerahi 1 orang anak laki-laki. Anak mereka bernama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Hal itu mungkin menguatkan doang, nggak jauh lagi, nggak ada hal-hal yang bagaimana semuanya kan gimana keadaan enggak, karena sana juga lagi ini juga kan.
Tapi Ada rencana terakhir menjenguk nggak? Oh, ini mungkin teman-teman aja kali. Kita dengerin kabar aja. terakhir ketemu Bilar di mana tuh? Di main bola kemarin kan minggu lalu lah Senin. Gimana? Lihat dia. Biasa aja seperti biasa main bola, kita intensitas untuk ngobrol juga hanya di lapangan, nggak ada yang bahas-bahas yang lain. Tapi kalian mengira nggak sih jika Bilar itu temperamen dengan kalian sering bermain bola bareng ya? Sempat mengira? Sering merhatiin sih, karena memang kalau memang orang tahu menilai seseorang itu pasti biasanya diperhatiin dari gampang, dari logat bicara, dan kita juga jarang banget untuk ngobrol gitu. Kalau untuk ketemu ya ketemu aja gitu, main ya main aja gitu. Kalau untuk ngobrol banget sih enggak. Rizky sendiri gimana sih? Ya dulu kan pernah nggak ini sama Bilar kan, setelah mereka menikah. Terus pernah gimana lihat dia gitu keakrabannya sama kembali sama Rizky gitu. Enggak, Rizky ketika ketemu awal sama Bilar nih gimana gitu loh. Dulu kan Sempat canggung nggak sih dia pertama kali ya? Sempat kesel atau apa dulunya waktu dia setelah menikah sama Lesti gitu. Justru ini ketemu sama Bilar kan waktu pertama kali itu kan Bilar kan nggak ada masalah gitu, dan kita juga baik-baik aja. Itu kenapa harus kita kesel dengan orang yang tidak bermasalah gitu. Jadi ya berteman baik aja sebenarnya. Justru ini hal yang baik ketika kita memang mau menyambung silaturahmi gitu. Apalagi Pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven mendatangi Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kedatangan Baim Wong dan Paula bertujuan untuk meminta maaf atas video prank soal laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Selain itu, Baim juga menyampaikan permintaan maaf dengan memposting video yang diunggah dalam akun Instagramnya. Baim Wong mengaku sama sekali tidak berpikir kontennya soal KDRT akan merugikan banyak pihak, termasuk pihak kepolisian dan korban kekerasan. Hal tersebut dilakukan Baim Wong lantaran ia merasa punya hubungan baik dengan anggota Polsek, hingga Baim merasa bisa melakukan video prank KDRT. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, Baim juga melontarkan kata maaf kepada korban KDRT. Sementara itu, Baim mengakui kebodohannya karena membuat video prank KDRT. Mendapat kritikan pedas dari warganet, Baim mengucapkan terima kasih. Selain Baim, Paula Verhoeven juga meminta maaf kepada masyarakat. Paula mengaku ia kurang sensitif dan berempati kepada korban KDRT. Diketahui sebelum melakukan video prank KDRT tersebut, Paula sudah mengingatkan Baim. Namun Baim telah mengabaikan saran dari istrinya. Akibat dari aksi Baim dan Paula yang membuat video prank KDRT dapat diancam dengan pasal 220 KUHP tentang laporan palsu. Yang prank dari saudara BW dan saudari P di Polres Jakarta Selatan hari ini sudah dilaporkan. Nanti perkembangan lebih jelasnya biar Ibu kasih Humas Polres Jakarta Selatan yang akan dijelaskan. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu. Silakan. Bu agak maju lagi, Bu. Terima kasih rekan-rekan semua, mohon izin. Sudah kita terima laporan polisi dari saudara kita, sahabat polisi Indonesia, ya. Jadi kejadian yang kemarin yang dilaporkan berupa hanya prank, namun demikian dilaporkan oleh sahabat polisi, ya, ke Polres Jakarta Selatan. Kejadiannya adalah di Polsek Kebayoran Baru. Kebayoran Lama, mohon maaf. Kasus prank KDRT yang dilakukan Baim Wong dan Paula Verhoeven mendapat kritik tajam dari netizen. Sejumlah artis juga menyayangkan aksi Baim Wong dan Paula yang membuat prank KDRT demi konten, salah satunya Augie Fantinus. Aktor sekaligus presenter itu mengaku kaget dengan aksi Baim Wong yang selama ini sudah punya nama besar sebagai seorang konten kreator. Sebagai seseorang yang pernah tersandung kasus hukum, Augie pun memberikan wejangan untuk Baim Wong. Perlu diketahui pada 11 Oktober 2020,
2018, Augie ditahan oleh pihak kepolisian karena mengunggah sebuah video seorang oknum polisi disebut menjual tiket pertandingan bola basket Asian Para Games 2018 ke calon penonton di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK. Atas unggahan tersebut, Augie bahkan sempat mendekam di dalam penjara selama 5 bulan. Hal itu disampaikan Augie saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 3 Oktober. Menurutnya, kejadian ini bisa menjadi pelajaran terutama bagi konten kreator agar lebih berhati-hati dalam membuat karya. Augie juga senang banyak sesama rekan artis yang ikut memberi kritik pada Baim Wong. Suami Adriana Bustami itu juga mengingatkan pentingnya pemahaman Undang-Undang ITE bagi pembuat konten. Apalagi kalau konten yang dibuat beresiko menyinggung pihak tertentu hingga bisa memicu masalah hukum. Terakhir, ia berharap kasus yang dialami Baim Wong ini bisa diselesaikan dengan baik. Balik lagi, bagaimana Baim dan kuasa hukum bisa coba untuk berbicara baik-baik, semoga tidak terlalu panjang, tapi balik lagi ini sebuah resiko, karena kalau ada yang tersinggung, mereka melaporkan, balik lagi gue boleh flashback, gue dilaporkan oleh seorang polisi, bukan institusinya, tapi polisi yang merasa dicemarkan nama baiknya, dan itu hak setiap manusia, bukan karena ini polisi atau karena ini siapa gitu. Jadi balik lagi, ya semoga bisa diselesaikan secara kekeluargaan, itu yang paling penting. Seperti saya waktu itu juga mencoba untuk kekeluargaan, tapi belum berhasil. Dan setuju nggak Bang? Kenapa? Kalau setiap konten kreator itu harus tahu hukum-hukum ITE. Perlu. Hukum-hukum ITE perlu, walaupun bukan detailnya, cuman hukum ITE ini kan masih selalu yang dibilang adalah pasal karet ya. Ini balik lagi, nggak beres-beres sih sebenarnya, sampai ini direvisi dan lain-lain. Cuman perlu sangat tahu. Makanya gue selalu bilang, karena gue juga bikin konten, kita harus tahu. Buat gue sih yang lebih penting adalah bukan undang-undangnya, tapi kita ngerti etika. Karena buat gue manusia dilahirkan, kita belajar mengenai etika dari keluarga kita, itu yang harus terus dijaga. Jadi kalau kita tahu etika, menurut gue kita nggak usah mikirin lagi masalah si undang-undang ITE-nya lagi sih. Gitu kalau kira-kira gitu lah. Saya nggak. Judika ikut berduka atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Sebagai pecinta sepak bola, Judika merasa sedih terutama bagi keluarga korban tragedi Stadion Kanjuruhan yang ditinggalkan. Menurut Judika, kondisi keluarga korban saat ini harus menjadi prioritas yang perlu diperhatikan. Hal itu dikatakan Judika saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 3 Oktober. Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan bagi Judika menjadi pelajaran untuk introspeksi diri. Penyanyi asal Sumatera Utara itu juga meminta pemerintah untuk mengusut masalah ini mengingat kejadian serupa sudah sering terjadi. Penyanyi yang tergabung dalam Selebriti FC itu juga berharap kejadian serupa tidak akan pernah terulang kembali. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan merupakan tragedi sepak bola kedua paling mematikan di dunia. Berdasarkan rilis resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, korban tewas akibat kejadian ini mencapai 125 orang. Dengan jumlah korban jiwa sebanyak ini, tragedi Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober dipastikan jadi insiden sepak bola paling buruk di Indonesia. Padahal kita sesama pecinta sepak bola lagi nikmatin sebenarnya perkembangan bola kita yang lagi bagus gitu, pelan-pelan naik. Kemarin timnas juga menang, jadi kita lagi euforia, terus ada seperti ini nih. Yang pertama mungkin kita turut berduka cita yang pertama untuk keluarga. Semua kita fokus ke sana dulu. Prioritasnya adalah menangani semua keluarga korban sampai benar-benar beres semuanya. Yang meninggal semuanya diperhatikan sampai di rumahnya, sampai dikuburkan. Pokoknya yang sakit sampai semua harus diperhatikan dulu, baru mungkin pulih down. Nah, sekarang kayaknya banyak banget mau diputusin semua, ada FIFA, ada ini. Menurut aku sekarang pulih down. Yang paling penting keluarga korban di ini dulu. Kita semuanya pasti mengkoreksi diri, kita semua kalau menghakimi siapa yang salah pasti semuanya juga pasti jadi berantakan gitu. Kemudian kita semuanya berdoa dulu, kita pemerintah apalagi yang berwenang untuk ini, benar-benar kita minta untuk menangani masalah ini dengan sepenuh hati, karena ini udah berulang kali terjadi lagi dan terjadi lagi. Nanti ke depannya ya
aku ini sebagai pecinta sepak bola sebenarnya gimana ya, kita pengen bola itu selalu ada gitu, tapi kalau selalu nyawa taruhannya ya nggak mungkin lah gitu. Tindakan tegas harus dari mulai pemerintah, dari PSSI, dari Menpora, dari kepolisian, ini harus, ini nomor 2 di dunia, nggak tahu ini bisa jadi nomor 1 apa, kita belum tahu perkembangannya semua, tapi ini sedih banget pokoknya. Aku masih nggak nyangka gitu tuh, setelah pertandingan semuanya main-main aja, satu orang tuh langsung seperti itu gitu. Aku bahkan tadinya taunya, aku nggak tahu kalau itu cuman supporter Arema doang. Aku pikir awalnya ribut dengan sesama supporter, tapi ternyata supporternya cuman dari Arema, dan itulah kejadian itu membuat seperti ini. Ya, kita berdoa untuk keluarga semuanya bisa bisa dikasih kekuatan ya, ketabahan, nggak gampang terima ini, masih ada yang nyari anaknya juga. Ini ketemu, mudah-mudahan semua tertangani dengan. Kita beralih ke informasi lainnya. Tribuners, selebgram yang berada di bawah manajemen Rans Entertainment milik pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yakni Dimas Ahmad, mengalami duka mendalam setelah kehilangan sosok ayahnya Agus. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun turut berduka atas kepulangan ayah Dimas Ahmad pada Senin 26 September. Lantas bagaimana nasib jualan bakso tersebut sepeninggal ayah Dimas Ahmad? Dikutip melalui Instagram pribadi Dimas Ahmad pada Senin 3 Oktober, terlihat bila usaha bakso tersebut masih berjalan. Warung bakso Dimas Ahmad masih berjualan seperti biasanya setelah sempat tutup saat berduka kemarin. Kondisi warung baksonya pun laris dibeli oleh para konsumen seperti yang terlihat dari repost story Dimas Ahmad. Hal itu terbukti dari beberapa postingan warganet dalam Instagram seperti akun Indriani pada Minggu malam. Terlihat penampakan gerobak jualan bakso Dimas Ahmad dalam unggahannya. Berikutnya unggahan akun Instagram Alma DR sedang makan bakso Dimas Ahmad. Mereka berpendapat soal rasa bakso Dimas Ahmad yang enak, termasuk sambalnya pun mendapatkan pujian dari konsumen. Sebelumnya, Agus dan kakak Dimas membuka sebuah kios untuk berjualan bakso. Namun lantaran sepi pembeli, Agus dan kakak Dimas kembali memutuskan berjualan keliling. Saat berjualan keliling itulah, Dimas yang menemani ayahnya kemudian viral setelah salah satu pembeli menyoroti wajahnya memiliki kemiripan dengan Raffi Ahmad. Aksi mesra aktor Verrell Bramasta dan aktris Feby Rastanti terekam kala syuting bareng di Turki beberapa waktu lalu. Verrell Bramasta dan Feby Rastanti kembali dipersatukan dalam satu proyek. Kini proyek film tersebut akan segera tayang sehingga mantan kekasih aktris Natasha Wilona tersebut tengah mempromosikannya melalui media sosial Instagram. Memang setelah beberapa waktu terpisah, kini keduanya kembali terlibat dalam satu pekerjaan yang sama. Dilansir dari Instagram Stories Verrell Bramasta pada Senin 3 Oktober, ia membagikan video TikTok yang menunjukkan kemesraannya dengan Feby Rastanti. Terekam momen mereka saat meneropong lautan hingga duduk bersama sambil berfoto selfie. Dalam video terlihat Verrell mencoba jahil ke Feby Rastanti yang sedang fokus meneropong. Kemudian Verrell membantu Feby Rastanti untuk menemukan objek yang tengah ia cari dari teropong tersebut. Verrell membubuhkan satu kata dalam video TikTok tersebut, yakni Bismillah. Hal tersebut
sebagai pertanda bila filmnya dengan Feby Rastanti akan segera rilis. Belakangan memang heboh soal momen syuting Verrell Bramasta di Turki. Foto pernikahan aktor Verrell Bramasta pun dibagikan melalui Instagram pada Selasa 20 September lalu. Ulah putra Vena Melinda ini menuai reaksi Syifa Haju sampai Lyodra. Dalam foto yang diunggah, bukan artis Natasha Wilona yang bersanding di pelaminan dengan Verrell Bramasta, melainkan seorang make-up artis atau MUA bernama Vivi Lee. Sontak saja penampakan foto pernikahan Verrell Bramasta tersebut mencuri perhatian publik, termasuk para sahabat mantan Natasha Wilona itu. Verrell pun tampak menambahkan caption dengan tanggal pernikahannya. Kelakuan Verrell lantas menuai beragam komentar lucu dari warganet. Tak pelak mereka ikut tertawa melihat foto pernikahan bohongan Verrell Bramasta. Selebritas Kim Kardashian dijatuhi denda 1,26 juta dolar Amerika Serikat atau setara 19,2 miliar oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Ia menyetujui untuk membayar denda tersebut. Diketahui Kim dinilai mempromosikan token kripto IMEX secara ilegal di akun Instagram pribadinya pada Juni 2021. Ilegal yang dimaksud adalah Kim tidak secara gamblang menyatakan bahwa unggahan IMEX di Instagramnya itu adalah sebuah iklan. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat menganggap hal tersebut melanggar Undang-Undang Sekuritas Federal. Di dalam unggahannya, Kim Kardashian terpantau turut membubuhkan tanda pagar alias #ad yang mengindikasikan bahwa Instagram Stories terkait IMEX itu adalah sebuah iklan. Kim dilaporkan dibayar 250 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 3,8 miliar untuk iklan IMEX ini. Setelah diiklankan oleh Kim dan sejumlah selebritis papan atas Amerika Serikat lainnya, harga token kripto IMEX melonjak hingga 632%. Sebagai informasi, pengaruh influencer tidak dilarang untuk mengiklankan aset digital termasuk token IMEX ini. Namun yang menjadi masalah adalah soal pengungkapan informasi bahwa unggahan influencer tersebut adalah sebuah iklan. Menurut Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, #ad yang dibubuhkan Kim dinilai tidak cukup kuat untuk dianggap sebagai sebuah pengungkapan yang jelas. Pedoman federal tentang pemasaran oleh influencer merekomendasikan influencer menaruh keterangan iklan yang lebih agresif dan mudah dibaca untuk setiap iklan di Instagram Stories. Misalnya, influencer perlu meletakkan keterangan bahwa unggahan tersebut adalah iklan di bagian atas gambar. Influencer juga perlu memastikan bahwa followersnya memiliki cukup waktu untuk membaca keterangan tersebut. Dalam sebuah pernyataan pers, Direktur Penegakan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, Gorbir S. Griwal, mengatakan pengungkapan yang diperlukan seharusnya sudah jelas di dalam Undang-Undang Sekuritas Federal. Itulah yang membuat Kim akhirnya didenda hingga 19,2 miliar atau 5 kali lipat dari honor yang ia terima untuk mempromosikan IMEX. Perlu diketahui, IMEX adalah token kripto yang dibangun tahun lalu di jaringan Ethereum oleh pengembang anonim sebagaimana dihimpun dari Fortune.
Sama-sama telah menjadi seorang ibu, Nikita Willy dan sang adik Winona Willy kompak menggelar acara syukuran akikah untuk anak pertama mereka. Nikita Willy telah memiliki seorang putra bernama Isa Sander Joko Sutono. Isa lahir di Los Angeles, Amerika Serikat pada 7 April 2022. Sedangkan adik Nikita, Winona, melahirkan anak pertamanya berjenis kelamin perempuan bernama Lalita Sanu Mikaela Bagaskara. Mika lahir pada 25 Agustus 2022 di Jakarta. Hanya berbeda usia 4 bulan, kini anak Nikita dan Winona diakikah berbarengan. Acara syukuran akikah tersebut dilaksanakan di kediaman Nikita Willy pada Minggu 2 Oktober. Acara tersebut dihadiri keluarga besarnya termasuk keluarga besar suami, juga keluarga dari adik ipar Nikita Willy, Galih Bagaskara. Pada acara tersebut terlihat Nikita Willy dan Indra Priawan kompak mengenakan baju serba kuning semi gold atau emas. Isa Sander juga mengenakan baju yang kompak seperti ayah dan ibunya. Tak hanya itu, tampak dekorasi acara akikah anak Nikita Willy yang bertabur bunga putih. Meski dekorasinya ramai penuh dengan bunga, nuansanya justru terlihat elegan. Ditambah pula aksen-aksen emas pada dekorasi acara tersebut, akikah anak Nikita Willy tak jauh berbeda dengan momen pernikahan orang pada umumnya. Selain kemewahan dekorasinya yang jadi sorotan, sosok suami Nikita Willy turut menuai perhatian netizen. Banyak netizen yang justru salah fokus dengan sosok kalem dan penyayang Indra Priawan kepada istri dan anaknya. Komentar pujian pun dilontarkan oleh netizen untuk keluarga Nikita Willy. Artis cantik Ariel Tatum sekali lagi membuat netizen tanah air bangga terhadapnya karena berhasil melenggang di panggung Paris Fashion Week. Ariel Tatum bahkan dikabarkan jadi perempuan pertama dari Indonesia yang berhasil tampil di ajang Paris Fashion Week. Tak hanya itu saja, penampilan Ariel Tatum saat berlenggang di panggung Paris Fashion Week bahkan sukses membius mata netizen. Lalu seperti apa penampilan Ariel Tatum di acara Paris Fashion Week? Ariel Tatum dan konten kreator TikTok Tamara Dai diketahui menjadi dua perwakilan perempuan asal Indonesia yang tampil di acara Paris Fashion Week. Diketahui kedua wanita cantik itu tampil di pagelaran L'Oreal Paris yang diketahui merupakan bagian resmi dari Paris Fashion Week. Acara tersebut digelar pada 2 Oktober 2022 pukul 8 malam waktu Perancis atau 3 Oktober pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain peragaan busana, acara tersebut juga menjadi perayaan untuk merayakan kecantikan, kekuatan, serta potensi para perempuan. Berdasarkan unggahan di akun Instagram resmi L'Oreal Paris pada Senin 3 Oktober, Ariel Tatum terlihat begitu anggun dalam balutan gaun merah. Rambutnya yang panjang dan hitam pekat dibiarkan terurai yang membuat Ariel Tatum semakin terlihat menawan. Saat berlenggang di panggung Paris Fashion Week, Ariel Tatum terlihat begitu menawan. Gaun merah serta rambutnya bahkan terlihat sempat terhempas angin yang membuatnya justru semakin cantik. Netizen yang melihat penampilan Ariel Tatum di Paris Fashion Week itu pun sukses dibuat kagum dan terpesona dengannya. Bahkan ada seorang netizen yang menyebut Ariel bak seorang dewi karena penampilannya tersebut.
Kita menuju ke informasi terakhir Tribuners. Penyanyi dangdut Zaskia Gotik yang merupakan istri dari Sirajuddin Mahmud ini menggelar tasyukuran akikah untuk anak keduanya pada Minggu 2 Oktober di kediamannya. Namun dalam laman Instagram pribadi Zaskia Gotik sendiri belum terdapat unggahan foto wajah baby Alia, anak keduanya dengan Sirajuddin. Anak perempuan Zaskia Gotik yang baru diakikah tersebut bernama Alia Satarakatsa. Momen akikah Alia ini terekam dalam akun Instagram pribadi Zaskia Gotik. Selain dihadiri oleh keluarga, tampak di Instagram story-nya Zaskia Gotik yang merepost potret momen tasyukuran akikah anak keduanya tersebut dihadiri oleh teman-teman artisnya. Dalam postingan IG Stories-nya, Zaskia Gotik menunjukkan keindahan dan kehikmatan acara akikahan anak keduanya, baby Alia. Tampak Siti Badriah bersama suaminya Christiana Baharudin dan anaknya baby Sarena menghadiri akikah dari anak kedua Zaskia Gotik. Dalam Instagram Stories-nya, Siti Badriah mengunggah foto bersama Zaskia sambil sama-sama menggendong anak keduanya. Selain itu hadir juga Fitri Karlina. Ia memberikan ucapan kepada Zaskia yang tengah berbahagia dengan mengunggah fotonya bersama Zaskia Gotik yang sedang menggendong baby Alia. Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud pun tampak rukun dalam momen akikahan Alia itu. Tampak momen keduanya memberikan sambutan kepada tamu undangan. Seperti diketahui, anak kandung kedua pedangdut Zaskia Gotik dengan pengusaha asal Balikpapan yakni Sirajuddin Mahmud telah lahir pada Senin 26 September 2022 lalu. Anak kedua Zaskia Gotik berjenis kelamin perempuan yang lahir sekira pukul 7:20 waktu Indonesia Barat dengan berat 3,6 gram. Setelah sebelumnya, anak pertama Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud juga berjenis kelamin perempuan bernama Arsila Bungalia Sirkiani. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Rizky Bilar justru keluar dari rumahnya saat aparat datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pada sang istri Lesti Kejora. Alhasil bukan Rizky Bilar yang mendampingi polisi selama proses olah TKP berlangsung pada Senin 3 Oktober 2022. Namun sang kakak Rizky Bilar lah yang menggantikan posisi adiknya. Hal ini dibenarkan oleh kesaksian Yeni, ketua RT setempat yang ikut menemani olah TKP. Yeni menjelaskan alasan kedatangannya. Tak sendiri, Yeni justru bersama kakak kandung Rizky Bilar. Dirinya mengungkap Bilar sebenarnya sempat berada di TKP. Akan tetapi saat polisi datang, suami Lesti Kejora itu justru menghindar. Menurut pantauan Tribun News sebelumnya, 5 orang polisi meninggalkan kediaman Lesti Kejora dan Rizky Bilar pada Senin 3 Oktober, sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Polisi membenarkan telah melakukan olah TKP 2 kali di kediaman Lesti dan Bilar. Hal itu dibenarkan AKP Nurma Dewi saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Untuk saat ini, polisi tengah mencari bukti lain berupa hasil visum dari Lesti Kejora dan CCTV di tempat kejadian. Jadi kita cuma mengawas doang, jadi polisi yang ngurus-ngurus TKP-nya. Jadi kita cuma ngeliatin aja Pak, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan di situ tidak ada Bilar ya Bu ya? Tidak ada, pas itu kan pas kita datang, polisi datang dia langsung keluar. Bu, ngurus-ngurus yang dimaksud kayak gimana Bu? Misalnya ngecek doang atau ngegarisin atau apa Bu yang Ngecek, dilakukan jadi polisi? kan difoto sama bagian TKP-nya. Jadi saya cuma menyaksikan aja Pak, jadi saya nggak bisa ngasih info yang lebih mendalam. Kenapa Bilar keluar Bu saat itu Ibu menanya? Iya Bu, barangkali polisi menjelaskan. Iya, soalnya kan tadi ada polisi cuma mau TKP, dia nggak ngomong ketemu Pak Bilar. Jadi Pak Bilarnya mungkin dia nggak berusaha ketemunya sama buat TKP doang gitu. Ibu tadi melihat apakah Bilar keluarnya dengan ada orang yang mendampingi atau mungkin sendiri membawa mobil? Saya sih cuma melihatnya Bilar doang yang masuk supir. Nggak lihat samping-sampingnya nggak. Bu, ada pihak dari keluarga Lesti tadi nggak Bu? Kakaknya doang, kakaknya Bilar. Lesti nggak ada? Lesti nggak ada. Dari keluarganya atau kakaknya? Dari atau keluarganya nggak ada. manajernya? Nggak ada. Sama sekali. Jadi situasi rumah siapa aja Bu yang ada di situ saat itu Bu? Ya penjaganya aja sama kakaknya Bilar, udah. Tadi berapa lokasi sih Bu yang
Kamarnya Lesti, kamarnya El, kamar mandi ya, udah cuma itu doang yang di TKP. Tapi pas di TKP si Bilar nih ikut rangkaian TKP-nya nggak? Enggak, kan keluar. Sudah keberapa kali sih? Yang ibu mendampingi di Ya kalau dalam? saya ya baru pertama. Kebetulan kan saya tadi lagi dentik ya keliling ya, sama kader-kader Jumatik. Kebetulan polisi pas nyari RT, kebetulan saya ada di situ, jadi minta nemenin. Ibu kalau sekarang berarti pas tadi ibu keluar polisinya ada 4 orang, apakah sekarang udah keluar semua atau masih ada yang tersisa di rumah? Oh tadi udah keluar semua. Udah pulang semua ya? Oke, baik. Bu mau nanya, tadi dari pihak kepolisian atau penyidik, adakah membawa alat bukti dari kediaman Bilar sendiri? Oh nggak ada. Berarti pure foto-foto Cuma aja foto ya? doang. Foto-foto doang berarti bu kegiatannya bu? Iya. Bu, tadi pas lagi foto dijelasin nggak ini tempat apa, kejadian apa gitu? Tempat tidur aja. Tempat tidur, kamar mandi, sama kamarnya El udah. Ada peragaan Reka adegan Nggak gitu ada. gitu? Reka adegan nggak ada. Kejadiannya nggak diceritain ya, Bu? Enggak diceritain. Ibu kalau suasana rumah dari Bilar sendiri di dalam apakah banyak orang atau mungkin hanya 1-2 orang saja, karyawan saja atau gimana? Sepi. Berarti nggak ada aktivitas ya bu ya? Berarti tidak ada aktivitas? Nggak ada sama sekali. Ibu tadi total yang masuk ke dalam rumah Bilar berapa penyidik? Kita 9-an ada. 9 orang ya. Ibu kan beredar kabar juga kalau misalnya Lesti sudah membawa barang-barangnya keluar dari kamar. Oh, saya Mungkin nggak tadi tahu. ketika di kamar ibu ada buka-buka. Saya kalau barang-barang itu saya nggak tahu. Bu, selama ini ada laporan nggak sih suka ada keributan? Kepolisian sudah menaikkan status kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Lesti Kejora dengan terlapor Rizky Bilar ke tahap penyidikan. Aparat kepolisian pun sudah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di rumah Lesti Kejora dan Rizky Bilar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin 3 Oktober. Pantauan tribunnews.com di lokasi 5 polisi yang melakukan olah TKP meninggalkan kediaman Lesti Kejora sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh AKP Nurma Dewi. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Untuk saat ini, polisi sedang mencari bukti lain berupa CCTV di tempat kejadian. Kepolisian pun merencanakan bakal memeriksa Rizky Bilar pada Kamis 6 Oktober mendatang. Nantinya dalam pemeriksaan terhadap Rizky Bilar akan disesuaikan dengan hasil olah TKP yang dilakukan polisi. Sebelumnya AKP Nurma Dewi mengatakan bila dalam kasus tersebut pihaknya sudah menemukan unsur tindak pidana. Kata Nurma sebelumnya pihaknya sudah memeriksa 2 saksi perihal kasus dugaan KDRT tersebut. Seorang karyawan manajemen Rizky Bilar dan Lesti Kejora berinisial N dan pengasuh anak keduanya berinisial F disebut telah dimintai keterangan.
Pedangdut Lesti Kejora dikabarkan telah pulang dari rumah sakit. Kabar Lesti Kejora pulang dibenarkan oleh seorang dokter Rumah Sakit Bunda Menteng, Dr. Puspa Hawidiowati. Dr. Puspa menyebut Lesti Kejora sudah diperbolehkan pulang kemarin pada Minggu 2 Oktober 2022. Menurut Dr. Puspa, Lesti Kejora yang minta untuk pulang dan beristirahat di rumah. Meski sudah diizinkan pulang, namun kondisi Lesti belum sepenuhnya pulih. Dr. Puspa menyebut pihaknya terus memantau kondisi Lesti setiap hari. Pasalnya saat pulang ke rumah tekanan darah Lesti terbilang masih rendah. Diduga kondisi ini terjadi karena kurangnya asupan makan. Diwartakan sebelumnya Dr. Puspa menyebut istri Rizky Bilar itu menjalani perawatan oleh beberapa sekaligus dokter. Diduga akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Bilar, Lesti mengalami cedera di kepalanya. Lesti telah menjalani pemeriksaan oleh dokter THT, ortopedi hingga spesialis saraf untuk cedera kepala. Di sisi lain, seorang sumber yang tak mau disebutkan namanya turut membongkar kondisi Lesti. Disebutkan badan Lesti masih lemah dan belum mau makan. Bahkan sempat beredar kabar luka yang dialami Lesti itu cukup parah. Lesti disebut mengalami cedera hingga tulang kerongkongannya bergeser. Pedangdut Lesti Kejora diduga mematikan alat komunikasinya setelah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dugaan ini disampaikan oleh rekan satu profesinya, Saiful Jamil, yang mencoba menghubungi Lesti. Menurut pengakuan Saiful Jamil, ia berusaha mengirimkan chat ke WhatsApp Lesti untuk menanyakan kondisi sang pedangdut. Sayangnya pesan atau chat yang sudah dikirim sejak 3 hari yang lalu hanya centang satu di WhatsApp alias tidak terkirim. Mantan suami Dewi Persik ini pun menduga bahwa Lesti mematikan alat komunikasinya setelah kejadian naas yang menimpanya. Hal itu dikatakan Saiful saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober. Dalam kesempatan yang sama, Saiful Jamil juga mengungkapkan bahwa Lesti sudah pulang dari rumah sakit setelah mendapat perawatan berhari-hari karena menjadi korban kekerasan suaminya. Kondisi sang biduan disebut sudah membaik sehingga bisa pulang ke rumah. Sebagaimana yang telah diketahui, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Menurut laporan Lesti kepada pihak kepolisian, Rizky Bilar mendorong, membanting hingga mencekik Lesti setelah ketahuan berselingkuh. Saat itu Lesti meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya, namun Rizky Bilar malah emosi dan melakukan kekerasan. Karena tindakan tersebut, Lesti juga mengaku mendapatkan beberapa luka seperti di tangan dan leher.
Sebelum menikah, rupanya Rizky Bilar pernah mengaku jika Lesti Kejora bukan tipe wanita idamannya. Dikutip dari YouTube Irfan Hakim Story pada Senin 3 Oktober, ia membagikan file video lawas bertuliskan bulan Oktober 2020. Dalam video tersebut, Irfan Hakim dan Soimah melakukan panggilan video bersama Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Saat itu, Soimah terlihat meragukan keseriusan Rizky Bilar terhadap Lesti. Soimah menilai bahwa Lesti Kejora bukan tipe wanita idaman Rizky Bilar. Hal ini pun diakui oleh Rizky yang ternyata sudah terus terang kepada Lesti Kejora sebelumnya. Bahkan Bilar juga mengaku bahwa banyak penggemar yang meragukan hubungan mereka. Di sisi lain, Lesti juga dibanding-bandingkan dengan mantan Bilar sebelum-sebelumnya. Bilar berdalih bahwa dirinya tak memandang fisik sebagai kriteria pendamping hidupnya. Meski Lesti bukan tipe wanita idamannya, Bilar merasa nyaman saat berada di dekat Lesti. Namun pernyataan Bilar tersebut tidak berhasil meyakinkan hati Soimah. Soimah justru berdalih jika yang dirasakan Bilar saat ini adalah hal biasa. Irfan pun memberi peringatan kepada Bilar untuk tak berbuat macam-macam kepada Lesti. Irfan tak ingin Bilar membuat Lesti kecewa berkali-kali. Bilar mengaku sudah terbuka dengan sikap buruknya kepada Lesti. Jawaban Bilar pun masih belum dapat meyakinkan Soimah. Irfan pun ingin agar saat itu Bilar dan Lesti saling mengenal lebih dalam sebelum memutuskan untuk menikah. Irfan pun ingin Lesti benar-benar sadar dan tak terbuai dengan rasa cinta kepada Bilar. Bilar pun kembali meyakinkan Soimah dan Irfan bahwa dirinya memang benar-benar sayang kepada Lesti. Namun Soimah tetap mencecar Bilar terkait keseriusannya dengan Lesti. Sayangnya saat Bilar belum selesai membeberkan jawabannya, ponsel Irfan tiba-tiba mati. Pedangdut kembar Rizky DA dan Ridho DA ikut memberikan dukungannya kepada sesama rekan penyanyi Lesti Kejora yang diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Mereka berdua terlihat kompak memberikan dukungannya melalui media sosial. Seperti diketahui, Lesti Kejora diduga mengalami KDRT oleh suaminya Rizky Bilar. Hal itu membuat rekan-rekan sesama profesinya terenyuh dan memberikan dukungannya. Lewat Instagram, Rizky DA dan Ridho DA menuliskan tentang kesabaran dan keikhlasan. Lewat Instagram, Rizky DA dan Ridho DA menuliskan tentang kesabaran dan keikhlasan. Selain itu, Rizky DA dan Ridho DA juga menyinggung alasan dibalik sebuah cobaan yang hadir di kehidupan seseorang. Menurut pedangdut kembar itu, ada 3 hal cobaan yang hadir dalam kehidupan. Lebih lanjut, Rizky DA dan Ridho memberikan semangat agar Lesti Kejora segera bangkit dari masalah ini. Tak sedikit warganet turut memberikan komentar di unggahan itu dengan beragam reaksi. Seperti diketahui, Lesti Kejora melaporkan sang suami Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September. Lesti Kejora melaporkan masalah tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan KDRT terhadap Rizky Bilar, ibu satu anak itu menjalani visum. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Lesti Kejora maupun Rizky Bilar atas laporan polisi terkait dugaan KDRT tersebut. Sebagai informasi, Lesti menikah dengan Rizky Bilar pada tahun 2021. Setelah menikah, pasangan ini dianugerahi 1 orang anak laki-laki. Anak mereka bernama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Kalau itu mungkin menguatkan doang, nggak jauh lagi, nggak ada hal-hal yang bagaimana harus menanyakan gimana keadaan enggak, karena sana juga lagi ini juga kan,
Tapi Ada rencana terakhir menjenguk nggak? Oh, ini mungkin teman-teman aja kali ya. Kita dengerin kabar aja. Dengar kabar. terakhir ketemu Bilar di mana? Di main bola kemarin kan minggu lalu lah Senin. Gimana? Lihat dia. Biasa aja seperti biasa main bola, kita intensitas untuk ngobrol juga hanya di lapangan, nggak ada yang bahas-bahas yang lain. Tapi kalian mengira nggak sih jika Bilar itu temperamen dengan kalian sering bermain bola bareng ya? Sempat mengira? Sering merhatiin sih, karena memang kalau memang orang tahu menilai seseorang itu pasti biasanya diperhatiin dari dari logat bicara, dan kita juga jarang banget untuk ngobrol gitu. Kalau untuk ketemu ya ketemu aja gitu, main ya main aja gitu. Kalau untuk ngobrol banget sih enggak. Rizky sendiri gimana sih? Ya dulu kan pernah nggak ini sama Bilar kan, setelah mereka menikah. Terus pernah gimana lihat dia gitu keakrabannya sama kembali sama Rizky gitu. Enggak, Rizky ketika ketemu awal sama Bilar nih gimana gitu loh. Dulu kan Sempat canggung nggak sih dia pertama kali ya? sempat kesel atau apa dulunya waktu dia setelah menikah sama Lesti. Enggak, justru ini ketemu sama Bilar kan waktu pertama kali itu kan Bilar kan nggak ada masalah gitu, dan kita juga baik-baik aja. Itu kenapa harus kita kesel dengan orang yang tidak bermasalah gitu. Jadi ya berteman baik aja sebenarnya. Justru ini hal yang baik ketika kita memang mau menyambung silaturahmi gitu. Apalagi Pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven mendatangi Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kedatangan Baim Wong dan Paula bertujuan untuk meminta maaf atas video prank soal laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Selain itu, Baim juga menyampaikan permintaan maaf dengan memposting video yang diunggah dalam akun Instagramnya. Baim Wong mengaku sama sekali tidak berpikir kontennya soal KDRT akan merugikan banyak pihak, termasuk pihak kepolisian dan korban kekerasan. Hal tersebut dilakukan Baim Wong lantaran ia merasa punya hubungan baik dengan anggota Polsek, hingga Baim merasa bisa melakukan video prank KDRT. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, Baim juga melontarkan kata maaf kepada korban KDRT. Sementara itu, Baim mengakui kebodohannya karena membuat video prank KDRT. Mendapat kritikan pedas dari warganet, Baim mengucapkan terima kasih. Selain Baim, Paula Verhoeven juga meminta maaf kepada masyarakat. Paula mengaku ia kurang sensitif dan berempati kepada korban KDRT. Diketahui sebelum melakukan video prank KDRT tersebut, Paula sudah mengingatkan Baim. Namun Baim telah mengabaikan saran dari istrinya. Akibat dari aksi Baim dan Paula yang membuat video prank KDRT dapat diancam dengan pasal 220 KUHP tentang laporan palsu. Ya, prank dari saudara BW dan saudari P di Polres Jakarta Selatan hari ini sudah dilaporkan. Nanti perkembangan lebih jelasnya biar Ibu kasih Humas Polres Jakarta Selatan yang akan dijelaskan. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu. Silakan. Gua agak maju lagi, Bu. Terima kasih rekan-rekan semua, mohon izin. Sudah kita terima laporan polisi dari saudara kita, sahabat polisi Indonesia, ya. Jadi kejadian yang kemarin yang dilaporkan berupa hanya prank, namun demikian dilaporkan oleh sahabat polisi, ya, ke Polres Jakarta Selatan. Kejadiannya adalah di Polsek Kebayoran Baru. Kebayoran Lama, mohon maaf. Kasus prank KDRT yang dilakukan Baim Wong dan Paula Verhoeven mendapat kritik tajam dari netizen. Sejumlah artis juga menyayangkan aksi Baim Wong dan Paula yang membuat prank KDRT demi konten, salah satunya Augie Fantinus. Aktor sekaligus presenter itu mengaku kaget dengan aksi Baim Wong yang selama ini sudah punya nama besar sebagai seorang konten kreator. Sebagai seseorang yang pernah tersandung kasus hukum, Augie pun memberikan wejangan untuk Baim Wong. Perlu diketahui pada 11 Oktober 2020,
2018, Augie ditahan oleh pihak kepolisian karena mengunggah sebuah video seorang oknum polisi disebut menjual tiket pertandingan bola basket Asian Para Games 2018 ke calon penonton di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK. Atas unggahan tersebut, Augie bahkan sempat mendekam di dalam penjara selama 5 bulan. Hal itu disampaikan Augie saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 3 Oktober. Menurutnya, kejadian ini bisa menjadi pelajaran terutama bagi konten kreator agar lebih berhati-hati dalam membuat karya. Augie juga senang banyak sesama rekan artis yang ikut memberi kritik pada Baim Wong. Suami Adriana Bustami itu juga mengingatkan pentingnya pemahaman Undang-Undang ITE bagi pembuat konten. Apalagi kalau konten yang dibuat beresiko menyinggung pihak tertentu hingga bisa memicu masalah hukum. Terakhir, ia berharap kasus yang dialami Baim Wong ini bisa diselesaikan dengan baik. Balik lagi, bagaimana Baim dan kuasa hukum bisa coba untuk berbicara baik-baik, semoga tidak terlalu panjang, tapi balik lagi ini sebuah resiko, karena kalau ada yang tersinggung, mereka melaporkan, balik lagi gue boleh flashback, gue dilaporkan oleh seorang polisi, bukan institusinya, tapi polisi yang merasa dicemarkan nama baiknya, dan itu hak setiap manusia, bukan karena ini polisi atau karena ini siapa gitu. Jadi balik lagi ya, semoga bisa diselesaikan secara keluargaan, itu yang paling penting. Seperti saya waktu itu juga mencoba untuk keluargaan, tapi belum berhasil. Itu juga Bang, Kenapa? kalau setiap konten kreator itu harus tahu hukum-hukum ITE. Perlu hukum-hukum ITE perlu, walaupun bukan detail ya, cuman hukum ITE ini kan masih selalu yang dibilang adalah pasal karet ya. Ini balik lagi nggak beres-beres sih sebenarnya sampai ini direvisi dan lain-lain. Cuman perlu sangat tahu. Makanya gue selalu bilang, karena gue juga bikin konten, kita harus tahu. Buat gue sih yang lebih penting adalah bukan undang-undangnya, tapi kita ngerti etika. Karena buat gue manusia dilahirkan, kita belajar mengenai etika dari keluarga kita. Itu yang harus terus dijaga. Jadi kalau kita tahu etika, menurut gue kita nggak usah mikirin lagi masalah si undang-undang ITE-nya lagi sih. Itu kalau menurut gue kira-kira gitu lah. Saya nggak. Judika ikut berduka atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Sebagai pecinta sepak bola, Judika merasa sedih terutama bagi keluarga korban tragedi Stadion Kanjuruhan yang ditinggalkan. Menurut Judika, kondisi keluarga korban saat ini harus menjadi prioritas yang perlu diperhatikan. Hal itu dikatakan Judika saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 3 Oktober. Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan bagi Judika menjadi pelajaran untuk introspeksi diri. Penyanyi asal Sumatera Utara itu juga meminta pemerintah untuk mengusut masalah ini mengingat kejadian serupa sudah sering terjadi. Penyanyi yang tergabung dalam Selebriti FC itu juga berharap kejadian serupa tidak akan pernah terulang kembali. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan merupakan tragedi sepak bola kedua paling mematikan di dunia. Berdasarkan rilis resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, korban tewas akibat kejadian ini mencapai 125 orang. Dengan jumlah korban jiwa sebanyak ini, tragedi Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober dipastikan jadi insiden sepak bola paling buruk di Indonesia. Padahal kita sesama pecinta sepak bola lagi nikmatin sebenarnya perkembangan bola kita yang lagi bagus gitu, pelan-pelan naik. Kemarin timnas juga menang, jadi kita lagi euforia, terus ada seperti ini nih. Yang pertama mungkin kita itu berduka cita yang pertama untuk keluarga. Semua kita fokus ke sana dulu. Prioritasnya adalah menangani semua keluarga korban sampai benar-benar beres semuanya, yang meninggal semuanya diperhatikan sampai di rumahnya, sampai dikuburkan. Pokoknya yang sakit sampai semua harus diperhatikan dulu, baru mungkin pulih dong. Nah, sekarang kayaknya banyak banget mau diputusin semua, ada FIFA, ada ini. Menurut aku sekarang pulih dong. Yang paling penting keluarga korban di ini dulu. Kita semuanya pasti mengkoreksi diri, kita semua kalau menghakimi siapa yang salah pasti semuanya juga pasti jadi berantakan gitu. Kemudian kita semuanya berdoa dulu, kita pemerintah apalagi yang berwenang untuk ini benar-benar kita minta untuk menangani masalah ini dengan sepenuh hati, karena ini udah berulang kali terjadi lagi dan terjadi lagi. Nanti ke depannya ya
aku ini sebagai pecinta sepak bola sebenarnya gimana ya, kita pengen bola itu selalu ada gitu, tapi kalau selalu nyawa taruhannya ya nggak mungkin lah gitu. Kayak tindakan tegas harus dari mulai pemerintah, dari PSSI, dari Menpora, dari kepolisian, ini harus, ini nomor 2 di dunia, nggak tahu ini bisa jadi nomor 1 apa, kita belum tahu perkembangannya semua, tapi ini sedih banget pokoknya. Aku masih nggak nyangka gitu, itu setelah pertandingan semuanya main-main aja, satu orang turun langsung seperti itu gitu. Aku bahkan tadinya taunya, aku nggak tahu kalau itu cuman supporter Arema doang. Aku pikir awalnya ribut dengan sesama supporter, tapi ternyata supporternya cuma dari Arema, dan ya, itulah kejadian itu membuat seperti ini. Ya, kita berduka, kita berdoa untuk keluarga semuanya bisa bisa dikasih kekuatan ya. Kita nggak gampang terima ini, masih ada yang nyari anaknya juga. Dan ketemu, mudah-mudahan semua tertangani dengan. Kita beralih ke informasi lainnya. Tribuners, selebgram yang berada di bawah manajemen Rans Entertainment milik pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yakni Dimas Ahmad, mengalami duka mendalam setelah kehilangan sosok ayahnya Agus. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun turut berduka atas kepulangan ayah Dimas Ahmad pada Senin 26 September. Lantas bagaimana nasib jualan bakso tersebut sepeninggal ayah Dimas Ahmad? Dikutip melalui Instagram pribadi Dimas Ahmad pada Senin 3 Oktober, terlihat bila usaha bakso tersebut masih berjalan. Warung bakso Dimas Ahmad masih berjualan seperti biasanya setelah sempat tutup saat berduka kemarin. Kondisi warung baksonya pun laris dibeli oleh para konsumen seperti yang terlihat dari repost story Dimas Ahmad. Hal itu terbukti dari beberapa postingan warganet dalam Instagram seperti akun Indriani pada Minggu malam. Terlihat penampakan gerobak jualan bakso Dimas Ahmad dalam unggahannya. Berikutnya unggahan akun Instagram Alma DR sedang makan bakso Dimas Ahmad. Mereka berpendapat soal rasa bakso Dimas Ahmad yang enak, termasuk sambalnya pun mendapatkan pujian dari konsumen. Sebelumnya, Agus dan kakak Dimas membuka sebuah kios untuk berjualan bakso. Namun lantaran sepi pembeli, Agus dan kakak Dimas kembali memutuskan berjualan keliling. Saat berjualan keliling itulah, Dimas yang menemani ayahnya kemudian viral setelah salah satu pembeli menyoroti wajahnya memiliki kemiripan dengan Raffi Ahmad. Aksi mesra aktor Verrell Bramasta dan aktris Feby Rastanti terekam kala syuting bareng di Turki beberapa waktu lalu. Verrell Bramasta dan Feby Rastanti kembali dipersatukan dalam satu proyek. Kini proyek film tersebut akan segera tayang sehingga mantan kekasih aktris Natasha Wilona tersebut tengah mempromosikannya melalui media sosial Instagram. Memang setelah beberapa waktu terpisah, kini keduanya kembali terlibat dalam satu pekerjaan yang sama. Dilansir dari Instagram Stories Verrell Bramasta pada Senin 3 Oktober, ia membagikan video TikTok yang menunjukkan kemesraannya dengan Feby Rastanti. Terekam momen mereka saat meneropong lautan hingga duduk bersama sambil berfoto selfie. Dalam video terlihat Verrell mencoba jahil ke Feby Rastanti yang sedang fokus meneropong. Kemudian Verrell membantu Feby Rastanti untuk menemukan objek yang tengah ia cari dari teropong tersebut. Verrell membubuhkan satu kata dalam video TikTok tersebut, yakni Bismillah. Hal tersebut
sebagai pertanda bila filmnya dengan Feby Rastanti akan segera rilis. Belakangan memang heboh soal momen syuting Verrell Bramasta di Turki. Foto pernikahan aktor Verrell Bramasta pun dibagikan melalui Instagram pada Selasa 20 September lalu. Ulah putra Vena Melinda ini menuai reaksi Syifa Haju sampai Lyodra. Dalam foto yang diunggah, bukan artis Natasha Wilona yang bersanding di pelaminan dengan Verrell Bramasta, melainkan seorang make-up artis atau MUA bernama Vivi Lee. Sontak saja penampakan foto pernikahan Verrell Bramasta tersebut mencuri perhatian publik, termasuk para sahabat mantan Natasha Wilona itu. Verrell pun tampak menambahkan caption dengan tanggal pernikahannya. Kelakuan Verrell lantas menuai beragam komentar lucu dari warganet. Tak pelak mereka ikut tertawa melihat foto pernikahan bohongan Verrell Bramasta. Selebritas Kim Kardashian dijatuhi denda 1,26 juta dolar Amerika Serikat atau setara 19,2 miliar oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Ia menyetujui untuk membayar denda tersebut. Diketahui Kim dinilai mempromosikan token kripto IMEX secara ilegal di akun Instagram pribadinya pada Juni 2021. Ilegal yang dimaksud adalah Kim tidak secara gamblang menyatakan bahwa unggahan IMEX di Instagramnya itu adalah sebuah iklan. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat menganggap hal tersebut melanggar Undang-Undang Sekuritas Federal. Di dalam unggahannya, Kim Kardashian terpantau turut membubuhkan tanda pagar alias #ad yang mengindikasikan bahwa Instagram Stories terkait IMEX itu adalah sebuah iklan. Kim dilaporkan dibayar 250 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 3,8 miliar untuk iklan IMEX ini. Setelah diiklankan oleh Kim dan sejumlah selebritis papan atas Amerika Serikat lainnya, harga token kripto IMEX melonjak hingga 632%. Sebagai informasi, pengaruh influencer tidak dilarang untuk mengiklankan aset digital termasuk token IMEX ini. Namun yang menjadi masalah adalah soal pengungkapan informasi bahwa unggahan influencer tersebut adalah sebuah iklan. Menurut Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, #ad yang dibubuhkan Kim dinilai tidak cukup kuat untuk dianggap sebagai sebuah pengungkapan yang jelas. Pedoman federal tentang pemasaran oleh influencer merekomendasikan influencer menaruh keterangan iklan yang lebih agresif dan mudah dibaca untuk setiap iklan di Instagram Stories. Misalnya, influencer perlu meletakkan keterangan bahwa unggahan tersebut adalah iklan di bagian atas gambar. Influencer juga perlu memastikan bahwa followersnya memiliki cukup waktu untuk membaca keterangan tersebut. Dalam sebuah pernyataan pers, Direktur Penegakan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, Gorbir S. Griwal, mengatakan pengungkapan yang diperlukan seharusnya sudah jelas di dalam Undang-Undang Sekuritas Federal. Itulah yang membuat Kim akhirnya didenda hingga 19,2 miliar atau 5 kali lipat dari honor yang ia terima untuk mempromosikan IMEX. Perlu diketahui, IMEX adalah token kripto yang dibangun tahun lalu di jaringan Ethereum oleh pengembang anonim sebagaimana dihimpun dari Fortune.
Sama-sama telah menjadi seorang ibu, Nikita Willy dan sang adik Winona Willy kompak menggelar acara syukuran akikah untuk anak pertama mereka. Nikita Willy telah memiliki seorang putra bernama Isa Sander Joko Sutono. Isa lahir di Los Angeles, Amerika Serikat pada 7 April 2022. Sedangkan adik Nikita, Winona, melahirkan anak pertamanya berjenis kelamin perempuan bernama Lalita Sanu Mikaela Bagaskara. Mika lahir pada 25 Agustus 2022 di Jakarta. Hanya berbeda usia 4 bulan, kini anak Nikita dan Winona diakikah berbarengan. Acara syukuran akikah tersebut dilaksanakan di kediaman Nikita Willy pada Minggu 2 Oktober. Acara tersebut dihadiri keluarga besarnya termasuk keluarga besar suami, juga keluarga dari adik ipar Nikita Willy, Galih Bagaskara. Pada acara tersebut terlihat Nikita Willy dan Indra Priawan kompak mengenakan baju serba kuning semi gold atau emas. Isa Sander juga mengenakan baju yang kompak seperti ayah dan ibunya. Tak hanya itu, tampak dekorasi acara akikah anak Nikita Willy yang bertabur bunga putih. Meski dekorasinya ramai penuh dengan bunga, nuansanya justru terlihat elegan. Ditambah pula aksen-aksen emas pada dekorasi acara tersebut, akikah anak Nikita Willy tak jauh berbeda dengan momen pernikahan orang pada umumnya. Selain kemewahan dekorasinya yang jadi sorotan, sosok suami Nikita Willy turut menuai perhatian netizen. Banyak netizen yang justru salah fokus dengan sosok kalem dan penyayang Indra Priawan kepada istri dan anaknya. Komentar pujian pun dilontarkan oleh netizen untuk keluarga Nikita Willy. Artis cantik Ariel Tatum sekali lagi membuat netizen tanah air bangga terhadapnya karena berhasil melenggang di panggung Paris Fashion Week. Ariel Tatum bahkan dikabarkan jadi perempuan pertama dari Indonesia yang berhasil tampil di ajang Paris Fashion Week. Tak hanya itu saja, penampilan Ariel Tatum saat berlenggang di panggung Paris Fashion Week bahkan sukses membius mata netizen. Lalu seperti apa penampilan Ariel Tatum di acara Paris Fashion Week? Ariel Tatum dan konten kreator TikTok Tamara Dai diketahui menjadi dua perwakilan perempuan asal Indonesia yang tampil di acara Paris Fashion Week. Diketahui kedua wanita cantik itu tampil di pagelaran L'Oreal Paris yang diketahui merupakan bagian resmi dari Paris Fashion Week. Acara tersebut digelar pada 2 Oktober 2022 pukul 8 malam waktu Perancis atau 3 Oktober pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain peragaan busana, acara tersebut juga menjadi perayaan untuk merayakan kecantikan, kekuatan, serta potensi para perempuan. Berdasarkan unggahan di akun Instagram resmi L'Oreal Paris pada Senin 3 Oktober, Ariel Tatum terlihat begitu anggun dalam balutan gaun merah. Rambutnya yang panjang dan hitam pekat dibiarkan terurai yang membuat Ariel Tatum semakin terlihat menawan. Saat berlenggang di panggung Paris Fashion Week, Ariel Tatum terlihat begitu menawan. Gaun merah serta rambutnya bahkan terlihat sempat terhempas angin yang membuatnya justru semakin cantik. Netizen yang melihat penampilan Ariel Tatum di Paris Fashion Week itu pun sukses dibuat kagum dan terpesona dengannya. Bahkan ada seorang netizen yang menyebut Ariel bak seorang dewi karena penampilannya tersebut.
Kita menuju ke informasi terakhir Tribuners. Penyanyi dangdut Zaskia Gotik yang merupakan istri dari Sirajuddin Mahmud ini menggelar tasyukuran akikah untuk anak keduanya pada Minggu 2 Oktober di kediamannya. Namun dalam laman Instagram pribadi Zaskia Gotik sendiri belum terdapat unggahan foto wajah baby Alia, anak keduanya dengan Sirajuddin. Anak perempuan Zaskia Gotik yang baru diakikah tersebut bernama Alia Satarakatsa. Momen akikah Alia ini terekam dalam akun Instagram pribadi Zaskia Gotik. Selain dihadiri oleh keluarga, tampak di Instagram story-nya Zaskia Gotik yang merepost potret momen tasyukuran akikah anak keduanya tersebut dihadiri oleh teman-teman artisnya. Dalam postingan IG Stories-nya, Zaskia Gotik menunjukkan keindahan dan kehikmatan acara akikahan anak keduanya, baby Alia. Tampak Siti Badriah bersama suaminya Christiana Baharudin dan anaknya baby Sarena menghadiri akikah dari anak kedua Zaskia Gotik. Dalam Instagram Stories-nya, Siti Badriah mengunggah foto bersama Zaskia sambil sama-sama menggendong anak keduanya. Selain itu hadir juga Fitri Karlina. Ia memberikan ucapan kepada Zaskia yang tengah berbahagia dengan mengunggah fotonya bersama Zaskia Gotik yang sedang menggendong baby Alia. Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud pun tampak rukun dalam momen akikahan Alia itu. Tampak momen keduanya memberikan sambutan kepada tamu undangan. Seperti diketahui, anak kandung kedua pedangdut Zaskia Gotik dengan pengusaha asal Balikpapan yakni Sirajuddin Mahmud telah lahir pada Senin 26 September 2022 lalu. Anak kedua Zaskia Gotik berjenis kelamin perempuan yang lahir sekira pukul 7:20 waktu Indonesia Barat dengan berat 3,6 gram. Setelah sebelumnya, anak pertama Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud juga berjenis kelamin perempuan bernama Arsila Bungalia Sirkiani. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Rizky Bilar justru keluar dari rumahnya saat aparat datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pada sang istri Lesti Kejora. Alhasil bukan Rizky Bilar yang mendampingi polisi selama proses olah TKP berlangsung pada Senin 3 Oktober 2022. Namun sang kakak Rizky Bilar lah yang menggantikan posisi adiknya. Hal ini dibenarkan oleh kesaksian Yeni, ketua RT setempat yang ikut menemani olah TKP. Yeni menjelaskan alasan kedatangannya. Tak sendiri, Yeni justru bersama kakak kandung Rizky Bilar. Dirinya mengungkap Bilar sebenarnya sempat berada di TKP. Akan tetapi saat polisi datang, suami Lesti Kejora itu justru menghindar. Menurut pantauan Tribun News sebelumnya, 5 orang polisi meninggalkan kediaman Lesti Kejora dan Rizky Bilar pada Senin 3 Oktober, sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Polisi membenarkan telah melakukan olah TKP 2 kali di kediaman Lesti dan Bilar. Hal itu dibenarkan AKP Nurma Dewi saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Untuk saat ini, polisi tengah mencari bukti lain berupa hasil visum dari Lesti Kejora dan CCTV di tempat kejadian. Jadi kita cuma mengawas doang, jadi polisi yang ngurus-ngurus TKP-nya. Jadi kita cuma ngeliatin aja Pak, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan di situ tidak ada Bilar ya Bu ya? Tidak ada, pas itu kan pas kita datang, polisi datang dia langsung keluar. Bu, ngurus-ngurus yang dimaksud kayak gimana Bu? Misalnya ngecek doang atau ngegarisin atau apa Bu yang Ngecek, dilakukan jadi polisi? kan difoto sama bagian TKP-nya. Jadi saya cuma menyaksikan aja Pak, jadi saya nggak bisa ngasih info yang lebih mendalam. Kenapa Bilar keluar Bu saat itu Ibu menanyakan? Iya Bu, barangkali polisi menjelaskan. Iya, soalnya kan tadi ada polisi cuma mau TKP, dia nggak ngomong ketemu Pak Bilar. Jadi Pak Bilarnya mungkin dia nggak berusaha ketemunya sama buat TKP doang gitu. Ibu tadi melihat apakah Bilar keluarnya dengan ada orang yang mendampingi atau mungkin sendiri membawa mobil? Saya sih cuma melihatnya Bilar doang yang masuk ya, nggak lihat samping-sampingnya nggak. Bu, ada pihak dari keluarga Lesti tadi nggak Bu? Kakaknya doang, kakaknya Bilar. Lesti nggak ada? Lesti nggak ada. Dari keluarganya atau kakaknya atau Dari keluarganya nggak ada. manajernya? Nggak ada. Sama sekali. Jadi situasi rumah siapa aja Bu yang ada di situ saat itu Bu? Ya penjaganya aja sama kakaknya Bilar, udah. Tadi berapa lokasi sih Bu yang
Kamarnya Lesti, kamarnya El, kamar mandi ya, udah cuma itu doang yang di TKP. Tapi pas di TKP si Bilar nih ikut rangkaian TKP-nya nggak? Enggak, kan keluar. Sudah keberapa kali sih? Yang ibu mendampingi di Ya kalau dalam? saya ya baru pertama. Kebetulan kan saya tadi lagi dentik ya keliling ya sama kader-kader Jumatik. Kebetulan polisi pas nyari RT, kebetulan saya ada di situ. Jadi minta nemenin. Ibu kalau sekarang berarti pas tadi ibu keluar polisinya ada 4 orang, apakah sekarang udah keluar semua atau masih ada yang tersisa di rumah? Oh tadi udah keluar semua. Udah pulang semua ya? Oke, baik. Bu mau nanya, tadi dari pihak kepolisian atau penyidik adakah membawa